Korban gempa bumi Cianjur di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Cianjur, Jawa Barat sebanyak 270 pasien. Koordinator Humas dan Layanan Publik RSUD Cimacan, Ida Farida mengatakan, berdasarkan data update pihaknya pada Rabu ini sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tercatat ada pasien akibat gempa bumi Cianjur di RSUD Cimacan mengalami penambahan dari yang sebelumnya 267 pasien, kini total sebanyak 270 pasien. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya update terkini terkait gempa bumi di Cianjur, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com, ada Ibriza Fasti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ibriza. Ya, terima kasih Firda. Halo Tribuners, dapat kita lihat saat ini saya sedang berada langsung di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Adapun berdasarkan laporan dari posko tim medis bencana RSUD Cimacan, menyatakan bahwa hari ini jumlah korban gempa bumi Cianjur di rumah sakit tersebut sebanyak 270 pasien. Itu mengalami penambahan dari yang sebelumnya tercatat pada hari Selasa kemarin 267 pasien seperti itu. Adapun tadi pihak humas yaitu Ibu Ida juga menjelaskan dari total 270 pasien tersebut 174 diantaranya mengalami luka ringan. Angka tersebut meningkat dari pada Selasa kemarin yang berjumlah 150 pasien untuk pasien luka ringan seperti itu. Kemudian untuk pasien luka sedang bertambah sebanyak 3 pasien, yaitu sebanyak 53 pasien lebih tepatnya saat ini totalnya. Sementara itu untuk pasien yang mengalami luka berat itu dirujuk ke RSUD Ciawi Bogor, Jawa Barat, juga mengalami penambahan 2 orang, jadi sebanyak 11 orang seperti itu. Kemudian untuk korban meninggal dunia juga mengalami penambahan sejak Selasa kemarin di RSUD Cimacan ini, yaitu bertambah sebanyak 2 jenazah. Yaitu sebanyak total 16 korban jiwa seperti itu. Sebagai informasi tadi juga datang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung bagaimana fasilitas kesehatan yang ada di RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Tepat pada saat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melakukan peninjauan, itu terjadi gempa susulan. Kurang lebih berdasarkan informasi dari akun Twitter BMKG itu 3,9 magnitudo seperti itu, dan itu cukup terasa hingga pihak RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat itu melakukan evakuasi para pasien penyakit umum untuk dibawa ke tenda-tenda yang berada di halaman RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat begitu. Terima kasih, Firda. Berikut laporan saya. Baik, terima kasih rekan Ibriza dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Berikut liputan untuk Anda. Kalau kita di Kemenkes mau fokusnya memastikan bahwa kesehatan masyarakat itu terjaga. Jadi kita identifikasi pertama ke pusat-pusat atau posko-posko yang agak jauh dari rumah sakit. Jadi tim relawan yang datang, dokter-dokter, bidan, perawat, kita kirim ke sana. Kemudian untuk melihat mana yang bisa dirawat di sana, mana yang mesti dibawa ke rumah sakit. Nah itu udah jalan. Jadi ada sekitar lebih dari 15 tim yang kita kirim ke posko-posko. Kita udah identifikasi lebih dari 2.300 yang luka ringan yang dirawat di sana. Nah ada yang 494. Nah ini yang luka berat. Ini yang mesti dibawa ke rumah sakit. Dan itu kan bisa ada tindakannya. Umumnya tindakan bedah, karena patah tulang atau kena kepala, ada pembengkakan atau ini patah di dalam tapi nggak terbuka. Nah yang 474 ini karena terlampau rumah sakitnya juga terlampau padat, 70 tadi sih sampai tadi pagi 70 udah dirujuk. Jadi ada ke Bandung, ada yang Sukabumi, ada yang ke Bogor, ada yang ke Jakarta juga. Nah masih banyak nih sekitar 400-an yang ada di Cianjur. Nah itu tadi saya lihat karena tim-tim udah datang kan, dokter-dokter spesialis ortopedi udah kita kirim, dokter bedah udah datang, itu udah cukup banyak. Dibantu juga tim dari TNI Polri. Nah sekarang yang kurang adalah tempat operasinya, karena ini mesti dioperasi dan saya minta operasinya cepet deh, kalau bisa 3 hari selesai. Nah saya udah lihat
tadi di Rumah Sakit Bayangkara pertama yang saya datangi ya, itu ada 1 kamar operasi, tempat tidurnya 1, bisa jadi 2. Rumah Sakit Sayang yang paling banyak itu ada 8 tempat tidur, ruang operasi sebenarnya bisa dipakai semua, cuma perlu perbaikan sedikit. Tadi saya ke Rumah Sakit Hafiz juga, itu lihat ada 2 ruang operasi, jadi berapa? 8, 2 tambah 2 udah 12. Sama di sini tadi saya lihat ada cukup banyak nih, ada 2 yang bisa dipakai plus 2. Wali Kota Batam Muhammad Rudi akan turun ke jalan menggelar penggalangan dana untuk korban gempa di Cianjur, Jawa Barat dan sekitarnya Selasa 21 September. Aksi penggalangan dana itu akan dilaksanakan oleh pemerintah kota, Badan Pengusahaan atau BP dan sejumlah organisasi masyarakat di Batam. Adapun titik penggalangan donasi yakni di Simpang Gelail Sungai Panas, kemudian Simpang Kepri Mall, Simpang Martabakhar, Nagoya, dan Simpang Masjid Agung Batam Center. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Roma Ulisianturi akan melaporkannya. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Firda di studio. Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam kembali menggelar aksi menggalang dana dan turun ke sejumlah titik di Kota Batam, titik persimpangan untuk melakukan pengumpulan dana ataupun donasi untuk masyarakat korban gempa yang ada di Cianjur. Nah, seusai pulang dari Umroh Mekah, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Haji Muhammad Rudi mengajak seluruh pegawai yang berada di lingkungan BP maupun Pemko untuk apel, diawali dengan apel bersama di Simpang Gelail Kota Batam Kepulauan Riau. Kemudian mereka langsung menggunakan beberapa kotak yang terbuat dari kardus untuk mengumpulkan dana ke sejumlah pengendara yang ada di simpang-simpang. Nah, titik pertama ini difokuskan memang di Simpang Gelail Kota Batam. Setelah itu OPD dan Wali Kota Batam juga turun ke beberapa simpang lainnya. Di hari pertama ini simpang yang dikunjungi adalah Simpang Gelail, lalu yang kedua Simpang Martabakhar, yang ketiga Simpang Kepri Mall, dan yang keempat Simpang Masjid Raya. Nah, dalam pengumpulan ini Muhammad Rudi turun langsung untuk menemui satu persatu pengendara baik roda 4 maupun roda 2 yang ditemani oleh tim Basnas Kota Batam juga untuk mengumpulkan donasi ini. Nah, Pemko Batam dan BP Batam menargetkan donasi ini mencapai 1 miliar sehingga bisa ditransfer kepada pemerintah Cianjur. Nah, selain itu, Pemko Batam dan Basnas juga membuka rekening atau menyediakan rekening khusus untuk bagi masyarakat Kota Batam yang bersedia memberikan donasi kepada masyarakat Cianjur. Nah, selain itu mereka juga membuka beberapa titik posko bantuan bencana untuk masyarakat Cianjur yang ada di beberapa titik tempat juga, salah satunya di Simpang Gelail. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Roma Ulisianturi dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera alias ANIS Kabupaten Sigi resmi terbentuk dan dideklarasikan Selasa 22 November. Deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS Kabupaten Sigi bertempat di Cafe Diamond, Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Sigi, Sulawesi Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu. Ada Muhammad Salam yang akan melaporkannya. Silakan rekan Salam. Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuners sekalian. Dapat kami informasikan relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera alias ANIS Kabupaten Sigi resmi terbentuk dan dideklarasikan Selasa sore kemarin. Deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi itu bertempat di Cafe Diamond, Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sedikitnya ada 55 orang di Kabupaten Sigi, terdiri dari berbagai kecamatan masuk dalam kepengurusan DPD ANIS Sigi tersebut. Perhatikan pengurus DPD ANIS Sigi berdasarkan SK DPP ANIS nomor 148 garing ST strip 10 garing TAP strip SK garing DPP strip ANIS strip garing 10
2022 tentang pengurus daerah Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi. Untuk koordinator presidium DPD Anies Kabupaten Sigi itu adalah Fahri Sosiawan. Dalam kepengurusan DPD Anies Kabupaten Sigi terdapat 8 bidang, yakni diantaranya bidang kerjasama dan perluasan jaringan, bidang organisasi dan pembinaan relawan, bidang kajian strategis dan materi sosialisasi, bidang media sosial dan humas. Selain itu ada pula bidang data, IT dan dokumentasi, bidang hukum dan advokasi, serta bidang sarana dan prasarana dan bidang logistik. Kemudian Wasekjen DPP Anies Mugira mengatakan untuk di Sulawesi Tengah sendiri masih ada 3 kabupaten dan 1 kota yang sudah melakukan deklarasi. Untuk di Sulawesi Tengah sendiri totalnya ada 4, yakni Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Banggai, Kota Palu, dan Kabupaten Sigi. Dan dalam waktu dekat akan menyusul Kabupaten Donggala, Parigi Motong, Poso, Tojo Una-Una, dan Buol. Dan kesemuanya itu sudah memiliki SK, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melakukan deklarasi tersebut. Dan juga turut hadir dalam deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi antara lain Pembina Wilayah Anies Sulawesi Tengah Ahmad Sumardin dan Wasekjen DPP Anies Pusat Ibu Mugira. Kemudian pengurus Pusat Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera sangat optimis dengan kemenangan Anies Baswedan sebagai presiden pada pemilu tahun 2024 mendatang. Hal itu diutarakan Wasekjen DPP Anies Ibu Mugira saat melakukan deklarasi pengurus DPD Anies Kabupaten Sigi. Dan ia mengatakan relawan yang sudah dilantik benar-benar berkomitmen untuk sama-sama berjuang dengan ikhlas untuk kemenangan bangsa Indonesia dengan Anies Baswedan sebagai presiden. Kemudian menurut Wasekjen DPP Anies itu bahwa relawan Anies di Kabupaten Sigi khususnya agar benar-benar solid mendukung Anies Baswedan. Kemudian ia menjelaskan agar setiap relawan di kabupaten kota dan provinsi untuk tetap menjaga kesehatan, dan itu merupakan pesan dari Bapak Anies Baswedan. Sehingga relawan yang ada di kabupaten kota dan provinsi itu tetap menjaga kesehatan hingga pemilu 2024 mendatang. Dan juga dapat diketahui jumlah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah itu yakni 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Sekian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Muhammad Salam dari Tribun Palu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Wasekjen DPP Anies Mugira. Berikut liputannya untuk Anda. Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, visi-misinya itu menaikkan popularitas dan elektabilitas. Makanya kami relawan ini sosialisasi ke seluruh pelosok Indonesia. Aliansi ini sudah 34 provinsi dan 300 lebih kabupaten kota yang terdeklarasi, mendorong, mengajak masyarakat, ayo kita sama-sama menyuarakan orang baik Pak Anies Rashid Baswedan, karena beliau sudah memimpin Jakarta 5 tahun dengan bukti-bukti yang sangat membanggakan masyarakat DKI. Dan kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengusung beliau, mendukung beliau dengan banyaknya suara masyarakat, suara rakyat, sehingga membuka tekad partai-partai untuk mengusung Pak Anies. Alhamdulillah Nasdem sudah menyatakan diri, insya Allah yang kemudian ada Demokrat, PKS walaupun masih menunda, tapi kami meyakini, kami mengetuk pintu langit, mengetuk hati semua partai, masyarakat seluruh Indonesia, bahwa kami meyakini bahwa Anies pasti akan ditetapkan sebagai calon presiden Republik Indonesia di 2023 nanti. Itu keyakinan kita, makanya Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ini selalu dan terus bekerja, terus memperjuangkan, terus mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk sama-sama mendukung, sama-sama berteriak, mengetuk pintu elit-elit politik yang ada di Jakarta, agar mereka membuka hatinya bahwa masyarakat membutuhkan sosok Anies Rashid Baswedan menjadi presiden di 2024. Itulah visi misi kita, elektabilitas dan popularitas, karena hasil survei lah yang akan meyakinkan semua partai untuk menetapkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden ke depan. Upaya pencarian warga Lampung yang tenggelam di perairan Selat Bengkalis setelah nekat melompat dari kapal Roro penyeberangan Bengkalis Sungai Selari akhirnya dihentikan. Penghentian ini dilakukan setelah tim SAR gabungan berhasil menemukan Edi Purwanto, namun sudah dalam kondisi tidak bernyawa.
Korban ditemukan sekitar pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat oleh nelayan. Korban ditemukan dalam kondisi mengapung di sekitaran perairan Desa Damai, Kecamatan Bengkalis. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Muhammad Natsir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Natsir. Ya, terima kasih Firda dan Tribunur dimanapun Anda berada. Memang benar semalam tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI dan Polri telah menutup upaya pencarian salah satu warga Lampung yang pada Sabtu kemarin nekat melakukan terjun langsung dari kapal Roro Sabtu sore dan dinyatakan hilang selama 4 hari. Nah, upaya pencarian sendiri berlangsung selama 4 hari dilakukan oleh tim gabungan. Warga Lampung yang nekat melompat ini bernama Edi Purwanto, di mana dia baru pulang dari Malaysia. Saat itu dia pulang ke Malaysia dengan tujuan ingin berangkat ke Malaysia, namun saat sampai di pelabuhan Malaysia mereka sudah ditolak untuk masuk ke Malaysia dan kemudian pulang dan diduga karena depresi nekat melompat ke laut di pelabuhan di kapal Roro Bengkalis. Nah, upaya pencarian sendiri berlangsung selama 4 hari. Kemudian pada pagi kemarin sekitar pukul 8.30 tim SAR gabungan mendapat informasi dari nelayan setempat bahwa ada penemuan jasad yang meninggal yang mengapung di perairan Selat Bengkalis. Nah, jasad ini kemudian dievakuasi dan benar merupakan Edi Purwanto yang dinyatakan hilang. Nah, saat ini telah dievakuasi ke darat dibawa ke RSUD Bengkalis, dilakukan visum oleh RSUD Bengkalis. Dari keterangan Kasat Air Polres Bengkalis bahwa korban saat ini pihaknya lagi menunggu koordinasi dari pihak keluarga apakah akan dibawa pulang ke Lampung atau akan dikebumikan di Bengkalis. Untuk saat ini jasad masih berada di RSUD Bengkalis. Demikian Firda laporan kami. Ya, baik, terima kasih rekan Natsir dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Koordinator Pos Basarnas Pekanbaru di Bengkalis, Trans Piranto. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, hasil operasi hari keempat ini tadi dimulai dengan pukul 8 ya, dilanjutkan dengan penyisiran dan sekitar pukul 8.30 korban ditemukan oleh nelayan dan diinformasikan oleh BPBD dan dilanjutkan dengan evakuasi oleh tim SAR gabungan. Korban dalam keadaan meninggal dunia. Kondisinya gimana? Kondisinya masih utuh. Ini berapa jauh nih dari TKP dia terjun? Kalau dari TKP ditemukan korban tak lebih 15 km di arah depan Desa Damai, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Ini pencarian hari keberapa nih? Ini pencarian hari keempat. Ini langsung dievakuasi mana? Ya, untuk korban langsung dievakuasi dibawa ke Rumah Sakit Umum Bengkalis. Lalu dilanjutkan tindak lanjut oleh pihak rumah sakit dan mungkin pihak kepolisian. Berarti dengan temuan ini operasi dan untuk pertemuan dengan ditemukannya korban, operasi langsung ditutup oleh Kepala Kantor SAR Pekanbaru. Keluarga korban Febri Dianto, 14 tahun, bocah kelas 2 SMP warga Dusun 5, Desa Surodadi, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, Sumsel, berharap pelaku pembunuh putranya segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Febri Dianto sendiri dikabarkan hilang sejak Senin 14 November sore sekitar pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Selesai mengantarkan orang tak dikenal membeli minum di wilayah Desa Yingadirejo. Hingga akhirnya korban ditemukan tewas di irigasi di Desa Yingadirejo, Kecamatan Tugumulyo dalam kondisi tertelungkup. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos. Ada Eko Mustiawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eko. Baik, rekan Firda melaporkan langsung dari Kabupaten Musirawas. Misalnya benar keluarga korban bernama Febri Dianto atau 14 tahun, pelajar kelas 2 SMP di warga Dusun 5 Desa Surodadi, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, berharap kepada pihak kepolisian agar segera mengungkap dan menangkap pelaku yang menyebabkan anak pertamanya itu tewas usai menghantarkan membeli minum. Dan meskipun saat ini bahwasanya pihak Polres Musirawas sudah mengantongi identitas terduga pelaku, yakni Sumaryanto alias Yanto alias Bendul, warga Dusun 3 Desa Yingadirejo, Kecamatan Tugumulyo. Namun sejauh ini hasil perkembangan dari pihak kepolisian sendiri belum berhasil
menangkap atau mengamankan pelaku terduga pembunuhan, sehingga pihak Polres Musirawas melakukan penyebaran surat DPO terhadap terduga pelaku kepada masyarakat, harap agar masyarakat yang mengetahui informasi keberadaan terduga pelaku dapat menyampaikannya ke pihak kepolisian terdekat. Nah, baik rekan Firda, diinformasikan bahwasanya korban Febri Dianto sendiri merupakan pelajar kelas 2 SMP warga Dusun 5 Desa Surodadi yang dikabarkan hilang sejak Senin 14 November 2022 seusai menghantar orang tidak dikenal membeli minum. Kejadian tersebut bermula saat korban bersama adiknya pulang sekolah dan saat lagi makan siang kemudian korban ditelepon oleh temannya untuk diajak bermain bersama. Hingga akhirnya informasi korban berkumpul bersama teman-temannya di Jalan Setapak di Desa Yengadirjo. Tak lama kemudian ada orang tidak dikenal menghampiri para pelajar tersebut dan pertama menanyakan air minum, kemudian dijawab oleh korban dan rekan-rekannya tidak ada. Kemudian orang tidak dikenal tersebut meminta salah satu dari mereka untuk menghantarkan membeli minum. Akhirnya korbanlah yang menghantarkan orang tidak dikenal tersebut membeli minum karena merasa kasihan. Namun berawal dari situ hingga Selasa dan Rabu pagi sekitar 16 November korban hingga akhirnya ditemukan sudah tak bernyawa dengan kondisi tertelungkup di lahan persawahan di Desa Yengadirjo, Kecamatan Tubuhnya, Kabupaten Musirawas. Korban sendiri ditemukan sudah meninggal dunia dan badan korban sudah membengkak dan menimbulkan visum. Dari hasil visum badan korban ditemukan beberapa luka lebam, di antaranya di bagian kepala dan juga di bagian dada. Hingga kemudian korban dievakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan. Baik, begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sriwijaya Post Eko Mustiawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari ayah korban Timono. Berikut ditanyakan untuk Anda. Hari Senin tuh balik dari sekolah itu kan dari sekolah dulu balik makan belum selesai ditelepon sama kawan-kawan sekolah tuh diajak biasa jalan-jalan lah ibaratnya tuh. Pelaku tuh nak minta minum, anak aku ndak bawa minum, dia masuk ke hutan tuh lagi, terus keluar suruh ngantar dia ngambil air minum di dalam bon para itu. Dianya jam itu hilang. Rasa kehilangan atau gimana sih Pak? Mungkin yang dirasa? Jelas. Itu pasti sakitnya Pak. Ya jelas kehilangannya lah. Cara ibaratnya meninggalnya itu tidak wajar ibaratnya. Kalau harapan anak aku kan matinya saya itu. Kalau dia ketangkap, ya kalau bisa disiksa juga baru dibunuh. Untuk pelaku sendiri Pak, segera ditemukan atau gimana Pak? Ya segera harus ditemukan. Biar anak aku tuh tenang lah ibaratnya kan. Korban itu bersama siapa Pak kok tadinya di situ Pak? Di tempat kejadian itu Pak, pertama? Sama kawan-kawannya. Parendi Lasandi alias Freddy, 33 tahun, tersangka pembunuhan terhadap Devi Mustika Lana, 42 tahun yang terjadi di Lorong Walet, RT 19 Bagan Pete, Alam Barajo, Kota Jambi pada Rabu 26 Oktober lalu mengaku spontan menghabisi nyawa korban. Ia tidak terima istrinya kerap dirayu oleh korban melalui pesan singkat di WhatsApp. Bahkan korban nekat mendatangi rumah pelaku dan menyentuh istrinya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Aryo Tondang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aryo. Baik, terima kasih Firda. Kami informasikan memang pihak kepolisian khususnya di Satreskrim Polresta Jambi memang berhasil meringkus pelaku pembunuhan seorang pria di kawasan Lorong Walet, Bagan Pete, Alam Barajo, Kota Jambi. Nah, pelaku sendiri merupakan seorang pekerja buruh harian lepas yang dimana pelaku memiliki 2 orang anak dan 1 orang istri. Nah, motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh pihak kepolisian bahwasanya pelaku sendiri curiga dan lebih tepatnya cemburu kepada korban, di mana korban kerap menggoda istrinya
Dan saat ini atau dia kepolisian menjelaskan korban kerap kali menggoda istri pelaku melalui pesan singkat di WhatsApp, bahkan nekat sampai mendatangi rumahnya. Nah, puncak emosi daripada pelaku ini terjadi saat korban mendatangi rumahnya yang dimana pada saat itu sedang ditinggali oleh istrinya. Kemudian setelah korban menyentuh bagian tubuh daripada istrinya sehingga dia spontan membacok korban hingga terluka. Saat itu korban berupaya menghindar, kemudian pelaku melakukan pengejaran. Nah, dari antara dua orang, pelaku dan korban sempat berduel hingga akhirnya pelaku mendapati sebuah balok semen kemudian menghajar korban menggunakan balok semen hingga tewas di lokasi kejadian. Nah, setelah berhasil membunuh korban, pelaku melarikan diri dengan membawa 2 orang anak dan istrinya menggunakan sepeda motor di wilayah Kabupaten Merangin, tepatnya di Jangkat. 1 hari berada di Jangkat, kemudian pelaku kembali melarikan diri ke arah Sekayu, Sumatera Selatan. Nah, setelah mendapat informasi, tim dari kepolisian kemudian meluncur langsung ke Sekayu, Sumatera Selatan untuk menangkap pelaku. Dan pelaku berhasil diringkus beserta dengan sejumlah barang bukti, mulai dari parang, kemudian batu, serta sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melarikan diri. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait insiden ini. Mungkin demikian, Firda, kembali ke video. Baik, terima kasih rekan Aryo Tondang dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimun oleh rekan Aryo dari Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi. Dan berikut liputan untuk Anda. Sekilas cemburu dan hilap, emosi memuncak, jadi hanya itu jalan satu-satunya mungkin. Kalau pertama kali abang ngabisi korban itu pakai apa, bang? Pertama sekali saya bacok korban secara spontan, lalu saya duel dengan korban, lalu saya diterajang korban, saya tersungkur di sebuah batu patok. Batunya dipukul. Selalu batu patok itu saya ambil, saya pukul di kepala korban. Bang, saat itu apa yang abang lihat sehingga tiba-tiba memuncak emosinya, bang? Si korban mengganggu istri saya dengan memegang tubuh istri saya. Itu kejadiannya di dalam rumah atau di luar? Di luar rumah, tepat di depan. Kejaksaan Negeri atau Kejari Sungai Penuh menggelar restoratif justice dalam perkara tindak pidana umum atas terdakwa Abdullah bin Abdul Somad pada Selasa 22 November. Bertempat di kantor Kejari Sungai Penuh, Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menerbitkan surat ketetapan penyelesaian perkara atau SKPP berdasarkan restoratif justice. Dari pantauan, saat putusan dibacakan oleh Kejari Sungai Penuh, terdakwa Abdullah berulang kali mengusap air mata. Ia tak bisa menahan air matanya menetes karena terharu putusan yang dibacakan membebaskannya dari jeratan hukum. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Heru Fitra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Heru. Ya, Firda, terima kasih. Tribuners, di Kota Sungai Penuh, tepatnya di Kejari Sungai Penuh, digelar restoratif justice, di mana perkara penganiayaan terhadap sesama warga. Nah, saat restoratif justice yang digelar di Kejari Sungai Penuh, suasana haru terlihat di saat dilangsungkannya restoratif justice tersebut, di mana terdakwa Abdullah terlihat berkali-kali mengusap air matanya karena terharu. Kasusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sehingga ia bisa dibebaskan dari hukum, di mana kasusnya tersebut tidak dilanjutkan lagi ke tahap persidangan. Saat restoratif justice yang digelar di Kejari Sungai Penuh, Abdullah terlihat juga meluk korban, beberapa kali memeluk korban dan sambil mengusap air matanya dia terlihat sangat terharu dan menangis di acara tersebut. Dan dia juga mengaku bersyukur kasusnya tersebut bisa diselesaikan dengan cara restoratif justice ini. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh
yang telah berupaya untuk menyelesaikan kasus tersebut secara restoratif justice. Dia juga memohon maaf kepada terdakwa karena dia mengaku apa yang dilakukannya merupakan silau saat karena emosi, karena saat itu di mana kasus terjadi karena dari ejekan anaknya diejek oleh korban sehingga dia melakukan tindakan kekerasan terhadap korbannya. Kejati Sungai Penuh Anton mengatakan bahwa restoratif justice ini dilakukan juga dengan penuh pertimbangan, di mana dari 3 kali restoratif justice yang dilakukan baru ada 2 restoratif justice yang berhasil dilakukan, dan yang terakhir ini adalah kasus dari Abdullah ini. Dia mengatakan ada beberapa pertimbangan yang dilakukan terhadap terhadap Abdullah ini, terutama korban dan terdakwa merupakan saudara, masih ada hubungan keluarga. Kedua juga terdakwa juga belum pernah dihukum dan tuntutannya juga di bawah 5 tahun. Korban juga mengaku bersyukur ya kasus ini bisa diselesaikan secara restoratif justice, karena dia juga tidak ingin terdakwa dihukum, dan dia juga mengharap terdakwa yang masih iparnya tersebut bisa kembali bersama keluarganya dan membina rumah tangga yang lebih baik lagi. Karena itu memang terlihat haru kemarin di saat restoratif justice digelar di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Demikian Perda, laporan saya dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan, Madura menangkap pengedar narkoba yang terkena licin dalam bertransaksi. Pengedar yang diketahui berinisial AH 38 tahun itu merupakan warga Jalan Raya Panglegur, Dusun Keramat, Desa Panglegur, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura. AH ditangkap di rumahnya oleh sejumlah tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan pada Rabu 16 November malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura. Ada Guswanto Ferdian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Guswanto. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat siang seluruh penonton Tribun News yang ada di seluruh Indonesia. Rekan Firda, pada Rabu malam, anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan menangkap seorang pengedar yang dikenal sangat licin saat hendak ingin diamankan begitu. Pengedar ini merupakan pengedar lama dan pemain sabu-sabu yang sering kerap kali mengedarkan sabu-sabu di wilayah Kabupaten Pamekasan. Nah, tersangka tersebut berinisial AH, seorang laki-laki warga Dusun Keramat, Desa Panglekur, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Nah, polisi berhasil mengamankan AH ini setelah melakukan beberapa pengintaian. Sehingga pada saat itu AH ini langsung digerebek di rumahnya saat sedang beristirahat begitu, dan ditemukan sejumlah barang bukti di tempat di bawah kasur tempat di mana AH sedang tidur. Nah, sejumlah barang bukti yang ditemukan itu berupa sejumlah paket sabu-sabu, dan juga ada sebagian juga paket sabu-sabu yang sudah dibungkus dalam klip plastik kecil. Saat itu polisi langsung mengepung rumah AH sehingga AH tidak bisa berkutik dan langsung bisa diamankan oleh anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan. Nah, modus dari AH ini ketika hendak mengedarkan sabu-sabu atau menjual sabu-sabu terhadap pembelinya, dia menggunakan sistem kepercayaan atau lebih gampangnya bisa disebut AH ini ketika hendak ingin menjual barangnya, yaitu berupa sabu-sabu, pembeli diharap untuk mentransfer terlebih dahulu atau membayar terlebih dahulu. Setelah itu AH akan mengirimkan barang di tempat yang ia tentukan. Jadi tidak langsung melalui tatap muka dengan pembelinya. Nah, saat uang sudah ditransferkan oleh pembeli terhadap AH, nanti AH akan meletakkan barang dan nanti AH akan menghubungi terhadap pembeli untuk mengambil barang tersebut di mana ia letakkan barang tersebut. Hingga polisi ketika hendak ingin mengamankan AH beserta barang buktinya cukup kesulitan karena transaksi yang dilakukan AH ini bisa dibilang oleh Kasat Narkoba Polres Pamekasan adalah sistem ranjau, yaitu di mana
AH tidak langsung bertransaksi dengan para pembelinya. Nah, terungkapnya AH ini setelah melakukan pengembangan terhadap tersangka sebelumnya atau pemakai sebelumnya yang telah ditangkap oleh anggota tim Opsnal Satgas Narkoba Polres Pamekasan. Sehingga semua jaringan-jaringan AH kini sudah banyak terungkap dengan terbukti beberapa waktu lalu juga anggota tim Satgas Narkoba Pamekasan menangkap seorang pengedar ataupun bandar narkoba di wilayah Kabupaten Sampang dengan sejumlah barang bukti berupa kiloan sabu yang diduga ada kiloan sabu di rumah bandar narkoba tersebut. Ini AH sudah ditahan di Mapolres Pamekasan, namun anggota tim Opsnal Satgas Narkoba Polres Pamekasan masih terus melakukan upaya pengembangan untuk mengungkap siapa di atasnya AH ini, apakah masih ada bandar atau pengedar yang lainnya. Nah, AH sementara waktu terancam hukuman penjara minimal 4 tahun atau hukuman mati. Untuk informasi lebih lanjut nanti akan saya informasikan kembali kepada rekan Firda. Kembali ke studio rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Kuswanto Ferdian dari Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Korban tenggelam di Sungai Ngasinan, Kabupaten Trenggalek akhirnya ditemukan pada Selasa 22 November. Korban bernama Ais Rido Anafi, 13 tahun, warga desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan di Dam Dawung. Lokasi pintu air ini berada di Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan. Jarak lokasi penemuan dengan tempat kejadian perkara sekitar 10 km. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Aflahul Abidin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aflahul. Baik, benar sekali Tribuners. Jadi jenazah Ais Rido Anafi, warga Desa Karangsoko, Kecamatan Kabupaten Trenggalek yang tenggelam sekitar 3 hari lalu telah ditemukan pada kemarin hari Selasa tanggal 22 bulan November 2022 sekitar subuh hari. Jadi jenazah ditemukan di Dam Dawung di Kecamatan Pogalan yang jarak lokasi dari dia pertama kali tenggelam adalah sekitar 10 km. Dalam jangka waktu sekitar 2 hari, jenazah berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan setelah ditemukan, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sudomo Trenggalek, lalu dikembalikan ke keluarga untuk kemudian dimakamkan. Jadi Ais ini tenggelam ketika ia sedang bekerja bakti bersama teman-temannya untuk membangun sebuah perengan di Sungai Ngasinan yang sempat rusak akibat banjir. Jadi dia bersama sekitar 4 temannya yang lain adalah membangun tanggul di sisi sungai, lalu kemudian terpeleset bersama 3 orang teman lainnya. Jadi ada 4 orang sebenarnya yang terpeleset dan Ais menjadi salah satu korban terpeleset yang tidak berhasil selamat atau diselamatkan, sehingga dia akhirnya tenggelam. Tim SAR gabungan mencoba menyusur semua lokasi titik sungai, baik di pinggir maupun di tengah sungai. Sekitar 75 tim SAR gabungan diterjunkan langsung untuk mencari lokasi Ais korban berada ini. Nah, setelah itu pada hari pertama pencarian masih nihil. Kemudian di hari kedua pencarian diperlebar jaraknya sampai ke titik Dam Dawung. Dam Dawung ini adalah titik arah aliran Sungai Ngasinan yang berupa penahan air di pintu air istilahnya. Nah, kemudian hingga sore hari menjelang malam pencarian dihentikan dan tidak ditemukan atau belum ditemukan korban yang hilang ini. Kemudian waktu sekitar jam 4 dini hari Ais ini, korban ini ditemukan oleh salah satu rekannya yang memang mencari keberadaannya di Dam Dawung. Dia menunggui di sana dan akhirnya menemukan sesosok mayat atau jenazah di lokasi Dam Dawung ini. Ia kemudian terus melaporkan ke petugas berwajib
Lalu informasi itu diteruskan kepada tim SAR gabungan dan akhirnya dilakukan proses evakuasi. Dari hasil identifikasi yang ada, memang benar diketahui bahwa jenazah yang ditemukan itu adalah korban yang meninggal akibat terpeleset beberapa waktu yang lalu. Korban ini adalah siswa SMP, masih remaja, dan kini sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Oke, demikian laporan dari saya di Trenggalek, kembali ke studio. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jumlah peralatan tambang ponton Nisa Produksi atau PIP Pasir Timah sudah parkir di perairan Kampung Iklim, Teluk Rubiah, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin 21 November. Ponton itu bakal beroperasi dalam waktu dekat di perairan Kampung Iklim, merupakan destinasi wisata di Kecamatan Muntok. Diketahui tempat wisata itu sudah dibangun beberapa fasilitas pendukung berupa tempat duduk dan lainnya untuk wisatawan serta warung usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjajakan dagangannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Yuranda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yuranda. Iya, baik Firda, bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini tambang ponton Nisa Produksi Pasir Timah bakal beroperasi di perairan Kampung Iklim, Teluk Rubiah, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu dekat ini. Yang di mana diketahui Kampung Iklim itu merupakan destinasi wisata di kecamatan tersebut. Di sana juga sudah dibangun fasilitas berupa tempat duduk, fasilitas pendukung berupa tempat duduk dan lainnya, serta warung UMKM yang menjajakan dagangannya di sana. Untuk tempat itu diketahui merupakan tempat favorit masyarakat, yang di mana beberapa waktu lalu kami telah menghimpun data di sana. Para masyarakat menghabiskan akhir pekannya di sana untuk menikmati senja serta menghabiskan waktu bersama keluarga mereka. Pada hari kemarin, anggota dari Komisi 2 DPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meninjau kawasan tersebut. Ketua Komisi 3 DPR Babel, Adet Mastur, mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi untuk melihat berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa bakal ada aktivitas penambang pasir timah di sana. Setelah melihat lokasi, bahwa mereka telah melihat di sekitar situ ada tanaman mangrove serta tempat wisata dan dermaga jeti yang merupakan dermaga yang dibangun pemerintah provinsi Bangka Belitung untuk masyarakat nelayan. Kata Adet, ia mengetahui laporan itu langsung terjun ke lokasi. Setelah melihat situasi di sana, diketahui sejumlah masyarakat yang diperkirakan 90 masyarakat di sana telah setuju dengan aktivitas penambangan di sana. Cuma dirinya mengatakan masyarakat yang mana memberi informasi kepadanya bahwa menolak aktivitas tersebut. Adet juga menjelaskan pihaknya akan melihat peraturan daerah RZWP 3K tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terlebih dahulu. Apabila koordinasi tersebut tambang itu tidak tercantum di sana, berarti bisa dikatakan tambang tersebut ilegal, begitu katanya. Sementara PJ Gubernur Ridwan Jamaluddin mengatakan pemerintah memastikan aktivitas penambang pasir timah di perairan Kampung Iklim, Teluk Rubiah, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat tidak mengganggu infrastruktur dan destinasi pariwisata di sana. Katanya, kata Ridwan Jamaluddin, dipastikan tidak mengganggu, pasti diatur rencana pertambangan di perairan itu agar tidak mengganggu infrastruktur dan destinasi pariwisata. Nanti prakteknya tidak, pasti diatur agar penambang bisa sesuai dengan ketentuan dan infrastruktur serta destinasi pariwisata harus dijaga. Menurutnya pariwisata dan pertambangan harus hidup berdampingan atau seiring sejalan. Kalau serba tidak
boleh nantinya bisa terkunci sendiri. Oleh karena itu ia akan membuka ruang seluas-luasnya untuk masyarakat melakukan aktivitas termasuk menambang di perairan tersebut. Begitu Firda yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 4 pemuda masuk ke rumah kos dan menjarah barang berharga milik mahasiswi di Lorong Durian Dusun Mulia, Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama. Aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa meringkus 4 pemuda tersebut terduga pelaku pencurian mahasiswi asal Tanjung Pura Sumut. 4 tersangka yakni AS 18 tahun ex-pelajar dan IM 19 tahun ex-pelajar sebagai PA pelaku utama, kemudian SR 30 tahun wira swasta, MH 29 tahun wira swasta sebagai penada dan semuanya beralamat di Gampong Sidorejo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Zubir yang akan melaporkan. Silakan rekan Zubir. Ya, terima kasih Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita laporkan dari Kota Langsa, Provinsi Aceh. Pihak keamanan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa berhasil menciduk 4 tersangka kasus pencurian, yaitu 2 diantaranya sebagai pelaku utama, berinisial SR, 19 tahun, AM 19 tahun, dan 2 tersangka sebagai penada, yaitu AS dan IM. Keempat pemuda tersebut beralamat yang sama di Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama. Kejadian pencurian ini berawal dari adanya laporan dari korban, yaitu salah satu mahasiswi perguruan tinggi negeri di Gampong Merandeh, Kecamatan Langsa Lama, yang ngekos atau tinggal di rumah kos Gampong Sidorejo pada tanggal 12 November lalu. Kediaman korban mahasiswi tersebut, yaitu mahasiswi asal Tanjung Pura, Sumatera Utara, dimasuki oleh 2 pelaku, yaitu berinisial MH dan AS pada pukul 3.30. Saat itu 2 pelaku masuk melalui jendela yang berhasil mereka buka dan mengambil 4 barang berharga milik korban, yaitu berupa 2 handphone dan 2 laptop. Keesokan harinya korban langsung membuat laporan ke SPK Polres Langsa dan laporan tersebut langsung ditangani oleh tim Resmob dari Satreskrim Polres Langsa. Pada tanggal 17 November, petugas berhasil mengidentifikasi pelaku dan berhasil menangkap mereka, yaitu awalnya ditangkap 2 orang pelaku utama, MH dan AS, di salah satu kafe di Kampung Jawa, Kecamatan Langsa Kota. Dari pengakuan mereka bahwasanya barang korban yang telah mereka curi tersebut telah mereka gadaikan dan jual kepada 2 tersangka lainnya, yaitu tersangka menada berinisial IM dan AS. Selanjutnya beberapa jam kemudian petugas kembali berhasil menangkap 2 tersangka penada, dan pada hari itu juga keempat tersangka digelandang ke Mapolres Langsa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, Firda. Baik, terima kasih rekan Zubir dari Serambi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Bangka Belitung, Darusman, menghormati terkait penolakan Apindo Bubble berkaitan dengan Permenaker nomor 19 tahun 2023 mengatur terkait penyesuaian formula UMP. Hal itu menurutnya sama dengan SPSI Bubble yang juga menolak keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja. Darusman menambahkan hari ini mereka juga telah melakukan pertemuan dengan Dewan Pengupahan Apindo dan SPSI membahas terkait penetapan UMP 2023. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos. Ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki.
Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan di Bangka Belitung, yaitu Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI mengatakan mereka menolak terkait keputusan yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung, di mana UMP upah minimum provinsi di Bangka Belitung naiknya hanya berkisar 4,8%. Dari angka itu mereka menganggap kurang karena dari Kementerian Ketenagakerjaan menyarankan untuk dapat naik hingga sampai 10%. Sehingga mereka memutuskan untuk kemarin tidak hadir pada rapat pembahasan dengan pihak Apindo dan Dewan Pengupahan dan pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam menetapkan UMP yang akan diumumkan oleh Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin dalam waktu dekat ini. Selain itu, mereka juga menghormati terkait dengan penolakan yang dilakukan oleh Apindo Bangka Belitung berkaitan dengan peraturan menteri yang terbaru mengenai penyesuaian untuk UMP, di mana dari pihak Apindo, yaitu Kepala Apindo Babel Nuradi, mengatakan bahwa mereka juga menolak terkait regulasi penghitungan yang dilakukan melalui Permen nomor 18 oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menganggap aturan ini melanggar aturan yang lebih tinggi di atasnya, yaitu PP nomor 16 mengenai pengupahan yang selama ini yang di tahun-tahun sebelumnya mereka gunakan untuk menghasilkan UMP di setiap provinsinya. Jadi kedua organisasi ini sama-sama menolak terkait regulasi yang disampaikan oleh pemerintah saat ini, dan sampai saat ini pula PJ Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin belum mengumumkan secara resmi UMP berapa kenaikan upah minimum provinsi tahun 2023 mendatang untuk khususnya pekerja-pekerja di Provinsi Bangka Belitung. Begitu, kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Riki Pratama dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Cabang olahraga e-sport dalam Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas ke-13 2022 telah resmi dibuka oleh Cyber Mall Kota Malang pada Selasa 22 November. Sebanyak 24 kontingen dari sejumlah provinsi di Indonesia beradu strategi di cabur e-sport ini. Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Ketua KONI Kota Malang, Edi Wahyono, yang diwakilkan. Total ada 3 permainan yang dimainkan dalam cabur e-sport Porwanas 13 2022 ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang. Ada Rifki Edgar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifki. Baik, rekan Firda, bisa kami informasikan dari Kota Malang, di mana dalam penyelenggaraan Porwanas 2022 ini ada cabang olahraga e-sport saat ini sedang berlangsung di Cyber Mall Kota Malang, di mana ada 24 kontingen dari 24 provinsi yang ada di Indonesia yang turut serta dalam cabang olahraga e-sport ini. Dan di dalam e-sport ini ada 3 permainan yang dilombakan, yakni untuk permainan e-football atau PES, kemudian ada Mobile Legends, dan juga game PUBG. Dari 3 permainan ini nantinya akan ada perebutan sejumlah medali emas, di mana untuk e-football ini dibagi dalam 2 kategori, yakni untuk kategori beregu dan juga perorangan. Artinya mereka nanti masing-masing kontingen bisa mendapatkan 2 emas dari permainan ini. Kemudian untuk PUBG dan juga Mobile Legends masing-masing memperebutkan 1 emas. Dan di hari pertama kemarin, di mana perlombaan e-football PES permainan e-football PES ini mendapatkan antusias dari peserta dan juga masyarakat yang menonton langsung pertandingan tersebut di Cyber Mall Kota Malang, di mana mereka saling adu strategi untuk memantapkan dan ingin menjadi juara. Di mana pada pertandingan kemarin yang menjadi pertandingan pembuka itu
Jawa Timur melawan Kepulauan Riau, kemudian ada dari DKI Jakarta, Maluku Utara, dan sejumlah provinsi lainnya. Dan di hari ini sedang berlangsung juga perlombaan Mobile Legends, dan nanti untuk di hari ketiga dilanjutkan dengan permainan PUBG yang akan diikuti oleh teman-teman kontingen dari Perwanas ini. Mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang ya. Sudah. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Surya Malang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Warga pengungsi korban gempa di Kabupaten Jamarah, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat masih membutuhkan sejumlah obat-obatan dan keperluan untuk balita dan lansia. Koordinator Posko Pengungsian Kampung Jamarah Hamdani saat ini di posko belum masuk bantuan khususnya untuk kebutuhan lansia dan balita. Hamdani menjelaskan, adapun total warga yang saat ini berada di posko pengungsian tersebut mencapai 65 kepala keluarga. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com. Ada Fahmi yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan rekan Fahmi. Ya, selamat siang Firda. Untuk situasi terkini di lokasi posko pengungsian Kampung Jamarah, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Untuk di posko pengungsian saat ini di lokasi, berdasarkan informasi dari koordinator posko pengungsian Hamdani, untuk kebutuhan sendiri saat ini sangat dibutuhkan ya, ini kebutuhan terkait obat-obatan dan keperluan dari sejumlah balita pada lantaran di posko tersebut untuk jumlah balita dan lansianya cukup banyak, maka dari itu Hamdani mengatakan kebutuhan dari obat-obatan yang untuk lansia dan balita ini sangat dibutuhkan di posko tersebut. Selain itu, untuk total pengungsi yang ada di posko pengungsian saat ini terdapat 65 kepala keluarga dari total 200 warga Desa Jamarah Desa Sarampat yang menjadi korban dari gempa Cianjur pada hari Senin yang beberapa waktu lalu. Untuk berdasarkan pantauan Tribunnews di lokasi tadi, untuk tenda sendiri juga terlihat masih nampaknya sedikit agak kurang mencukupi untuk sejumlah warga yang mengungsi di lokasi tersebut. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan di lokasi posko pengungsian Desa Sarampat, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Hamdani, Koordinator Posko Pengungsian Kampung Jamarah. Berikut liputannya untuk Anda. Nama saya Tatang Hamdani, saya warga Jamarah, RT 02, RW 05, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Nah, terkait di posko pengungsian ini Pak, untuk kebutuhan sendiri sejauh ini apa saja Pak yang dibutuhkan dari posko pengungsian? Ya, untuk kebutuhan saat ini selain dari untuk sembako juga untuk obat-obatan baik untuk balita, karena di sini ada balita juga, ada lansia ya, dan ibu hamil pun ada gitu. Nah, untuk sejauh ini yang sudah bantuan apa aja Pak yang sudah masuk ke posko pengungsian ini? Alhamdulillah bantuan sudah ada dari hari kedua kejadian. Ada bantuan sembako, bantuan tenda ada 2, yang lainnya kami beli, nyari ke material yang buka. Terus lagi ini kebanyakan ini dari donatur ataupun dari, cuman saya lupa untuk ininya dari LSM mana gitu ya, ada dari relawan ini gitu ya. Oke. Nah, untuk yang ada di sini Pak, warganya total ada berapa kakak yang mengungsi di posko pengungsian ini Pak? Kebetulan di Kampung Jamarah ini tenda yang paling besar ini 50% dari penduduk di sini. Di sini kurang lebih ada sekitar 65 kakak ya, 65 kakak. Untuk jumlah semua yang di sini itu sekitar 200 orang. 200 orang ya.
total jiwa 200 ya, dari mulai anak-anak sampai dengan lansia tersebut. Nah, untuk di Desa Jarampah sendiri, Pak. Sarampat. Iya. Ada korban jiwa nggak, Pak, dari untuk di posko pengungsian? Untuk keseluruhan Desa Sarampat ada. Untuk di posko pengungsian ini sendiri? Kalau di pengungsian ini tidak ada, alhamdulillah. Cuman ada yang ketiban, alhamdulillah tidak sampai merenggut nyawa. Kongres Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI ke-38 dibuka secara resmi Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pada Selasa 22 November. Pembukaan Kongres GMKI yang dilaksanakan di Bandara Pongtiku Rantetayo, Tanah Toraja ini diawali ibadah bersama. Dalam prosesi ibadah ditampilkan pertunjukan teatrikal singkat dari GMKI Cabang Makale serta paduan suara dari mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI Toraja dan Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Toraja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Kristiani Tandi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kristiani. Baik, Tribuners, dari Tribun Timur saya melaporkan bahwa kemarin telah diadakan pembukaan Kongres GMKI yang ke-38. Dalam Kongres tersebut juga nantinya akan dibahas mengenai pemilihan ketua baru dari GMKI atau Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kongres GMKI ini dibuka langsung oleh Andi Sudirman dengan mengangkat tema Lihatlah Kristus menjadikan semuanya baru. Kegiatan ini diadakan di Bandara Pongtiku Rantetayo 22 November kemarin dan akan berlangsung sampai 30 November mendatang yang difokuskan di Gedung Tamuan Mali Tanah Toraja. Kegiatan ini diawali dengan ibadah syukur dan nantinya akan diisi oleh pagelaran seni dan diikuti oleh delegasi 118 cabang GMKI dengan jumlah peserta sekitar 2.000 peserta. Kegiatan ini langsung dipimpin oleh Bupati Tanah Toraja, Theophilus Alorerong sebagai Ketua Panitia. Dan kegiatan ini diikuti oleh sejumlah cabang GMKI yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia. Kongres GMKI ini diadakan untuk kedua kalinya di Tanah Toraja. Dijadwalkan sebelumnya bahwa Kongres akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, namun karena adanya gempa di Cianjur yang mengakibatkan Presiden tidak sempat hadir. Baik, terima kasih rekan Kristiani dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Kamarudin mengimbau agar masyarakat berhati-hati dalam menanggapi berbagai tawaran pinjaman untuk modal usaha baik dari sosial media maupun pesan personal. Hal itu merupakan modus yang kerap dipakai 3 tersangka berinisial RC, DL, dan JK. Ketiganya ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai 2 miliar rupiah. Diungkap Kamarudin, satu tersangka berinisial JK atau Andika masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Nuriatul Hikmah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nuri. Silakan rekan Nuri. Silakan rekan Nuri.
Ya, baik Firda, seorang warga melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar 2 miliar rupiah kepada Polres Metro Jakarta Barat. Maksud kami Polres Metro Jakarta Pusat. Dari pelaporan tersebut, 2 orang tersangka berinisial RC dan DR berhasil diamankan. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin menyebut kejadian tersebut bermula dari laporan salah seorang warga yang mengaku tertipu setelah meminjam uang untuk modal usaha. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Pusat kemudian menyampaikan rilis terkait dengan penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang sebagaimana dimaksud pada pasal 378 dan juga 372. Kemudian juga Kapolres Metro Jakarta Pusat mengatakan bahwasannya sarana uang yang digunakan pelaku gitu untuk mengelabui korbannya itu sangat mirip dengan uang rupiah pecahan Rp100.000. Di mana Komarudin menceritakan bahwasannya kejadian tersebut itu bermula dari korban yang membutuhkan uang sebesar 5 miliar untuk modal usaha. Secara kebetulan pelaku RC yang mengaku pernah bekerja di PT Pemodalan Nasional Madani atau PT PNM itu menawarkan pinjaman modal. Oleh RC kemudian pelaku dikenalkan kepada tersangka DL dan JK alias Andika yang disebutkan olehnya dapat memberikan pinjaman untuk modal usaha tersebut. Namun kata Komarudin, korban diberi syarat untuk membayar administrasi sebesar 10% untuk memperlancar pinjamannya. Akan tetapi korban hanya sanggup membayar sebesar 100 juta rupiah, sehingga pelaku hanya bisa memberi pinjaman sebesar 2 miliar rupiah dari yang sebelumnya diajukan 5 miliar rupiah. Kemudian Komarudin mengungkap bahwasannya antara korban dan pelaku telah terjadi komunikasi dan juga perjanjian di salah satu kafe di sebuah ruko di Cempaka Mas, Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana korban bertemu dengan DL diantar oleh pelaku JK. Tersangka JK kemudian menyerahkan uang sebanyak 1 tas yang dikatakan bahwa uang tersebut bernilai 2 miliar rupiah. Selanjutnya, kata Komarudin, korban menyerahkan uang pelancar yang sebelumnya dijanjikan sebesar 100 juta tersebut secara tunai dan pelaku langsung membawanya. Kemudian Komarudin juga menjelaskan bahwasannya setelah tas dibuka oleh korban mendapati bahwasannya nilai nominal yang diberikan itu tidak sesuai dengan angka 2 miliar rupiah. Saat dilakukan pendalaman ditemukan bahwa uang tersebut yang di dalam satu tas itu merupakan uang bukan merupakan uang asli sesuai dengan pecahan Rp100.000. Kemudian setelah itu polisi melakukan pengungkapan dan berhasil mengamankan DL berusia 53 tahun di kediamannya. Kemudian juga polisi menyita 1 tas lain yang berada di rumah DL sehingga total keseluruhan ada ditemukan sebanyak 28 bundel uang yang satu ikatnya itu tertulis sebesar 10 juta rupiah. Sehingga kata Komarudin, total uang yang didapatkan ataupun uang yang diduga palsu tersebut itu diasumsikan berjumlah 2,8 miliar rupiah. Selain tumpukan uang juga yang diduga palsu, barang bukti lain yang berhasil diringkus yakni berupa handphone sebanyak 9 buah. Komarudin menyampaikan korban terpedaya karena alibi pelaku yang mengaku sebagai karyawan bank pemodal usaha. Terlebih, uang yang diberikan kepada korban itu memiliki desain yang mirip dengan uang rupiah Indonesia. Oleh karena itu, Komarudin menyebut bahwasannya terhadap keduanya dikenakan pasal 378 dan 372 dengan ancaman hukuman selama 4 tahun penjara. Nah, pasal ini, untuk diketahui pasal ini bahwasannya ini belum diketahui apakah uang tersebut benar uang palsu atau tidak. Maka dari itu, Komarudin nantinya bakalan meminta konfirmasi juga bersama dengan Bank Indonesia untuk memastikan kembali bahwasannya uang tersebut merupakan uang palsu. Meskipun ketika kami lihat gitu secara pandangan mata gitu di lapangan pada saat konferensi pers terlihat bahwasannya di dalam uang tersebut itu tertulis uang mainan. Namun memang korban tidak menyadari hal tersebut dan ini pun yang menjadi bentuk himbauan dari Komarudin sendiri agar masyarakat itu waspada ketika melakukan transaksi, terutama transaksi di tempat-tempat seperti warung-warung kecil dan juga tempat-tempat yang gelap seperti itu atau terlebih di transaksi pada malam hari. Nah, diungkap oleh Komarudin kenapa bisa ketika diserahkan gitu uangnya itu diduga itu 2 miliar karena pelaku ini menyampilkan beberapa balok yang mana balok-balok tersebut itu merupakan balok-balok yang
bisa dilihat secara kasat mata itu seperti uang gitu, sehingga ditumpuk-tumpuk dan terlihat banyak. Dan adapun di bagian depannya itu diberikan satu uang yang memang sangat menyerupai uang asli pecahan 100.000 rupiah seperti itu. Nah, dari kasus ini polisi sudah menangkap 2 orang tersangka dan 1 orang tersangka itu masih berstatus sebagai DPO. Nah, ya, dan dia itu merupakan pelaku utama yang mana diketahui bahwa pelaku ini merupakan yang memiliki kemudian menyiapkan termasuk juga yang diduga menyebarkan uang palsu menyerupai uang rupiah tersebut. Pelaku JK alias Andika yang merupakan pelaku utama ini dikabarkan menerima uang dari uang 100 juta yang dianggap sebagai pelicin itu sebesar 53 juta rupiah, sementara 2 tersangka lainnya masing-masing mendapat 36 juta dan juga 18 juta rupiah. Seperti itu. Demikian Firda, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Maluku, saudara. Ratusan pendukung timnas Argentina di negeri Mamala, Maluku Tengah, pawai jelang pertandingan Argentina versus Arab Saudi pada Selasa 22 November. Dalam pawai tersebut, para penggemar membentangkan bendera Argentina sepanjang 100 meter. Di sela-sela gelaran pawai itu, Sekretaris Desa Mamala Wahyu Malawat memprediksi bahwa Argentina akan unggul 4-1 dari Arab Saudi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Mesya Marasabesi akan melaporkannya. Silakan rekan Mesya. Baik, halo Firda, halo Tribuners. Saya Mesya Marasabesi, jurnalis tribunambon.com akan melaporkan terkait dengan pada Selasa 22 November 2022 sore kemarin, tim pendukung sepak bola Argentina ya di negeri Mamala menggelar pawai jelang pertandingan antara Argentina melawan Arab Saudi. Nah, dalam pawai itu mereka membentangkan bendera Argentina sepanjang 100 meter dan bendera sepanjang 100 meter itu seharga 8 juta rupiah, Tribuners. Dari bendera itu kemudian dibentangkan dan diiring-iringi masuk ke dalam negeri Mamala ya, dibawa oleh anak-anak dan juga para orang tua. Nah, bendera itu diiring-iringi kemudian diikuti oleh puluhan pendukung lainnya yang menggunakan kendaraan roda 2. Mereka juga ikut mengiring-iringi bentangan bendera Argentina sepanjang 100 meter itu. Dan memang menurut Sekretaris Desa Negeri Mamala, Tribuners, Wahyu Malawat, dia mengatakan bahwa tim pendukung fanatik Argentina itu memang ada di 3 negeri, yang ada di negeri Mamala, kemudian Morella dan Hitu, Kabupaten Maluku Tengah. Dia mengaku bahwa 3 negeri itu adalah tim fanatik Argentina yang memang setiap tahunnya jika ada gelaran Piala Dunia, mereka selalu melakukan aksi yang sama. Dan untuk kondisi di sana memang mulai dari rumah-rumah dan pagar-pagar itu semuanya rata-rata dicat bendera Argentina seperti itu. Untuk pantauan tribunambon.com, di lokasi pawai itu digelar pukul 5 sore, baik tua, muda maupun anak-anak ikut dalam pawai tersebut. Dan kemudian untuk jalanan di Maluku Tengah sana, di Mamala, mulai dari Mamala itu memang sangat sempit ya, karena dipadati oleh para pendukung Argentina. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan Mesya Marasabesi dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Sekretaris Desa Mamala, Wahyu Malawat. Berikut liputan Anda. Ini meliputi tiga negeri, jadi kita punya fans community, jadi itu meliputi supporter Argentina itu Mamala di Morella. Ya. Kakak, inisiasi bendera 100 meter ini dari komunitas atau bagaimana? Ini yang pemrakarsakan ini Abang Stanley Wire, ya. Dan memang setiap kali ada gelaran Piala Dunia selalu dibikin kayak gini. Kalau berbicara fans fanatik itu di sini 3 negeri ini, apalagi Argentina paling banyak. Caca dong bisa lihat sendiri itu, baru fans Argentina paling fanatik semua. Iya. Kakak, prediksi untuk skor sebentar malam? Ya beta yang naif lah, 4-1. 4-1? Ya.
Karena apa? Ya, Argentina dong. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 3 pilar yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Polisi Republik Indonesia atau Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar sarapan pagi di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu 23 November hari ini. Pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi yang lebih baik antar 3 pilar yang ada. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Nuriatul Hikmah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nuri. Ya, baik Firda, benar sekali bahwasannya 3 pilar yang terdiri dari TNI Polri, kemudian juga Pemprov DKI Jakarta menggelar sarapan pagi di kawasan Monumen Nasional Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi yang lebih baik antara 3 pilar yang ada. Kemudian juga selain itu, Heru juga menyampaikan bahwasannya hal tersebut dilakukan agar masyarakat merasa aman, damai, dan mendapatkan kesejukan. Kemudian juga acara tersebut dihadiri bukan hanya oleh Pemprov DKI Jakarta, melainkan juga kabupaten dan juga kota di wilayah Jabodetabek, termasuk juga Pangdam Jaya, yang mana mereka melakukan sarapan pagi bersama Babinsa dan juga Babin Kamtibnas, yang tujuannya adalah untuk menjalin komunikasi agar lebih baik lagi, kemudian agar masyarakat merasa aman, damai, dan juga memberikan kesejukan. Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyebut bahwasannya kegiatan tersebut merupakan ajang kolaborasi dan kerjasama yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga di DKI Jakarta. Terlebih hal tersebut dilakukan menjelang event-event besar ke depan, baik itu tahun politik maupun kegiatan-kegiatan besar lainnya. Dan Irjen Fadil mengatakan bahwasannya ini merupakan komitmen yang perlu dibentuk untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga DKI Jakarta. Fadil juga menambahkan bahwasannya kegiatan ini sekaligus untuk memperkenalkan PJ Gubernur DKI Jakarta dengan seluruh jajaran Bayangkara pembina ataupun jajaran Bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau Babin Kamtibnas dan juga Babinsa. Kemudian juga diakui oleh Irjen Fadil bahwasannya pihaknya itu ingin memperkenalkan gubernur lebih dekat lagi dengan seluruh jajaran. Selain itu, hal itu juga untuk bertujuan menyemangati para jajarannya di lapangan agar terus memberikan edukasi, kemudian juga dedikasi yang tinggi terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Nuri dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kita akan tampilkan wawancara dari Pangdam Kodam Jaya Maijen Untung Budi Harto, kemudian PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Berikut liputan untuk Anda. Kami, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan tentunya dari Kabupaten Kota Jabodetabek dan Depok, bersama Pak Kapolda, Pak Pangdam, kami melakukan kegiatan sarapan pagi 3 pilar bersama Pak Lurah,
Babinsa dan Babin Kaptimas untuk memperhatikan kami selaku petugas dan tentunya menjalin komunikasi yang lebih baik untuk supaya masyarakat merasa aman, damai, dan tentunya memberikan kesejukan. Dari saya itu mungkin ditambahkan Pak Kapolda, nanti Pak Pangdam. Pak Pangdam, monggo kami persilakan. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Seperti yang disampaikan Pak PJ Gubernur DKI tadi, kita menyelenggarakan sarapan pagi bersama 3 pilar. Ini semuanya untuk menyatukan kita semuanya agar kita secara kolaborasi bekerja sama untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga Jakarta. Kita akan menghadapi event-event ke depan, baik itu tahun politik maupun kegiatan-kegiatan lain. Tentu saja komitmen ini yang perlu kita bentuk untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga Jakarta. Saya kira itu saja. Yang pertama tentu kita pengen Pak Gubernur lebih dekat dengan seluruh Babin Kamtibmas dengan Babinsa. Kalau Pak Gubernur di tataran Pemda DKI mungkin sudah kenal, tapi di Kodam, di Polda mungkin belum kita kenal. Yang pertama, yang kedua, kita semangati anak-anak di lapangan supaya mereka ini tetap penuh dengan dedikasi yang tinggi. Itu aja kira-kira rekan-rekan semuanya. Bendungan Kuil Kawangkoan di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara hampir rampung. Terpantau pada Selasa 22 November ada puluhan ekskavator dan truk yang sementara bekerja. Dengan begitu tempat penampungan sudah mulai menampung air dari Sungai Tondano. Di lokasi sekitar juga ada taman yang hampir rampung, baik jalannya dan juga pepohonan yang sudah ditanam. Informasi lebih Di lokasi sekitar juga ada tanaman yang juga hampir rampung dan jalannya juga pepohonan yang sudah ditanam. Di area bendungan tersebut juga ada kubur tua leluhur Minahasa yang disebut Waruga yang sudah ditata dengan baik. Ada konstruksi di terowongan namanya bottom outlet, tujuannya mengalirkan air ke sungai. Beberapa waktu lalu, Gubernur Sulut Oli Dondo Kambe mengatakan bendungan ini akan diresmikan pada bulan Desember 2022 oleh Presiden Joko Widodo. Bendungan Kuil Kawangkoan ini dibangun untuk mencegah banjir di Kota Manado sekaligus untuk menyuplai listrik dan areal pariwisata. Adapun bendungan Kuil Kawangkoan di Minahasa Utara ini menghabiskan anggaran hampir 2 triliun rupiah. Pengadaan lahan bendungan Kuil Kawangkoan ini cukup besar, mencapai 232 miliar rupiah. Pengerjaan proyek bendungan Kuil Kawangkoan sudah dimulai sejak 2016 ditandai dengan groundbreaking. Kemudian 6 tahun berlalu, akhirnya proyek ini tidak lama lagi akan diresmikan. Sekilas informasi dari soal bendungan Kuil Kawangkian, adapun daya tampung bendungan Kuil Kawangkoan tersebut mencapai 23,37 juta meter kubik dan luas genangan 139 hektar area. Bendungan ini bisa mereduksi banjir sebesar 282,18 meter kubik per detik yang sering terjadi di Kota Manado dan sekitarnya. Selain itu, dengan debit 4,50 meter kubik per detik, bendungan ini bisa menyediakan kebutuhan air baku bagi warga Kota Manado, Kecamatan Kalawat, Kota Bitung, dan KEK Bitung. Tak hanya itu, bendungan Kuil juga memiliki kapasitas pembangkit listrik tenaga air sebesar 1,2 megawatt. Selain berfungsi sebagai bendungan, dilakukan penataan kawasan sekitar bendungan Kuil Kawangkoan. Korban gempa bumi Cianjur di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Cianjur, Jawa Barat sebanyak 270 pasien. Koordinator Humas dan Layanan Publik RSUD Cimacan, Ida Farida mengatakan, berdasarkan data update pihaknya pada Rabu ini sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat.
Tercatat ada pasien akibat gempa bumi Cianjur di RSUD Cimacan mengalami penambahan dari yang sebelumnya 267 pasien, kini total sebanyak 270 pasien. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya update terkini terkait gempa bumi di Cianjur, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com, ada Ibriza Fasti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ibriza. Ya, terima kasih Firda. Halo Tribuners. Dapat kita lihat saat ini saya sedang berada langsung di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Adapun berdasarkan laporan dari posko tim medis bencana RSUD Cimacan menyatakan bahwa hari ini jumlah korban gempa bumi Cianjur di rumah sakit tersebut sebanyak 270 pasien. Itu mengalami penambahan dari yang sebelumnya tercatat pada hari Selasa kemarin 267 pasien seperti itu. Adapun tadi pihak humas yaitu Ibu Ida juga menjelaskan dari total 270 pasien tersebut 174 diantaranya mengalami luka ringan. Angka tersebut meningkat dari pada Selasa kemarin yang berjumlah 150 pasien untuk pasien luka ringan seperti itu. Kemudian untuk pasien luka sedang bertambah sebanyak 3 pasien, yaitu sebanyak 53 pasien lebih tepatnya saat ini totalnya. Sementara itu untuk pasien yang mengalami luka berat itu dirujuk ke RSUD Ciawi Bogor, Jawa Barat, juga mengalami penambahan 2 orang menjadi sebanyak 11 orang seperti itu. Kemudian untuk korban meninggal dunia juga mengalami penambahan sejak Selasa kemarin di RSUD Cimacan ini, yaitu bertambah sebanyak 2 jenazah, yaitu sebanyak total 16 korban jiwa, seperti itu. Sebagai informasi, tadi juga datang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung bagaimana fasilitas kesehatan yang ada di RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Tepat pada saat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melakukan peninjauan, itu terjadi gempa susulan, kurang lebih berdasarkan informasi dari akun Twitter BMKG, itu 3,9 magnitudo seperti itu, dan itu cukup terasa hingga pihak RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat itu melakukan evakuasi para pasien penyakit umum untuk dibawa ke tenda-tenda yang berada di halaman RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat, begitu. Terima kasih, Firda. Berikut laporan saya. Baik, terima kasih rekan Ibriza dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Berikut liputan untuk Anda. Kalau kita di Kemenkes mau fokusnya memastikan bahwa kesehatan masyarakat itu terjaga. Jadi kita identifikasi pertama ke pusat-pusat posko-posko yang agak jauh dari rumah sakit. Jadi tim relawan yang datang, dokter-dokter, bidan, perawat, kita kirim ke sana. Kemudian untuk melihat mana yang bisa dirawat di sana, mana yang mesti dibawa ke rumah sakit. Nah itu udah jalan. Jadi ada sekitar lebih dari 15 tim yang kita kirim ke posko-posko. Kita udah identifikasi lebih dari 2.300 yang luka ringan yang dirawat di sana. Nah ada yang 494. Nah ini yang luka berat. Ini yang mesti dibawa ke rumah sakit. Dan itu kan bisa ada tindakannya, umumnya tindakan bedah, ada patah tulang atau kena kepala, ada pembengkakan atau ini patah di dalam tapi nggak terbuka. Nah yang 474 ini karena terlampau rumah sakitnya juga terlampau padat, 70 tadi sih sampai tadi pagi 70 udah dirujuk. Jadi ada ke Bandung, ada yang Sukabumi, ada yang ke Bogor, ada yang ke Jakarta juga. Nah masih banyak nih sekitar 400-an yang ada di Cianjur. Nah itu tadi saya lihat karena tim-tim udah datang kan, dokter-dokter spesialis ortopedi udah kita kirim, dokter bedah udah datang, itu udah cukup banyak. Dibantu juga tim dari TNI Polri. Nah sekarang yang kurang adalah tempat operasinya, karena ini mesti dioperasi dan saya minta operasinya cepet deh, kalau bisa 3 hari selesai. Nah saya udah lihat tadi di rumah sakit Bayangkara pertama yang saya datangi ya, itu ada 1 kamar operasi, tempat tidurnya 1 bisa jadi 2.
Rumah sakit sayang yang paling banyak itu ada 8 tempat tidur. Ruang operasi sebenarnya bisa dipakai semua, cuma perlu perbaikan sedikit. Tadi saya ke rumah sakit Hafiz juga, itu lihat ada 2 ruang operasi. Jadi berapa? 8, 2 tambah 2 udah 12. Sama di sini tadi saya lihat ada cukup banyak, ada 2 yang bisa dipakai plus 2. Wali Kota Batam Muhammad Rudi akan turun ke jalan menggelar penggalangan dana untuk korban gempa di Cianjur, Jawa Barat dan sekitarnya Selasa 21 September. Aksi penggalangan dana itu akan dilaksanakan oleh pemerintah kota, Badan Pengusahaan atau BP dan sejumlah organisasi masyarakat di Batam. Adapun titik penggalangan donasi yakni di Simpang Gelail Sungai Panas, kemudian Simpang Kepri Mall, Simpang Martabakhar, Nagoya, dan Simpang Masjid Agung Batam Center. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Roma Ulisianturi akan melaporkannya. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Firda di studio. Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam kembali menggelar aksi menggalang dana dan turun ke sejumlah titik di Kota Batam, titik persimpangan untuk melakukan pengumpulan dana ataupun donasi untuk masyarakat korban gempa yang ada di Cianjur. Nah, seusai pulang dari Umroh Mekah, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Haji Muhammad Rudi mengajak seluruh pegawai yang berada di lingkungan BP maupun Pemko untuk diawali dengan apel bersama di Simpang Gelail Kota Batam Kepulauan Riau. Kemudian mereka langsung menggunakan beberapa kotak yang terbuat dari kardus untuk mengumpulkan dana ke sejumlah pengendara yang ada di simpang-simpang. Nah, titik pertama ini difokuskan memang di Simpang Gelail Kota Batam. Setelah itu OPD dan Wali Kota Batam juga turun ke beberapa simpang lainnya. Di hari pertama ini simpang yang dikunjungi adalah Simpang Gelail, lalu yang kedua Simpang Martabakhar, yang ketiga Simpang Kepri Mall, dan yang keempat Simpang Masjid Raya. Nah, dalam pengumpulan ini Muhammad Rudi turun langsung untuk menemui satu persatu pengendara baik roda 4 maupun roda 2 yang ditemani oleh tim Basnas Kota Batam juga untuk mengumpulkan donasi ini. Nah, Pemko Batam dan BP Batam menargetkan donasi ini mencapai 1 miliar sehingga bisa ditransfer kepada pemerintah Cianjur. Nah, selain itu Pemko Batam dan Basnas juga membuka rekening atau menyediakan rekening khusus untuk bagi masyarakat Kota Batam yang bersedia memberikan donasi kepada masyarakat Cianjur. Nah, selain itu mereka juga membuka beberapa titik posko bantuan bencana untuk masyarakat Cianjur yang ada di beberapa titik tempat juga, salah satunya di Simpang Gelail. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Roma Ulisianturi dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera alias ANIS Kabupaten Sigi resmi terbentuk dan dideklarasikan Selasa 22 November. Deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS Kabupaten Sigi bertempat di Cafe Diamond, Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Sigi, Sulawesi Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu. Ada Muhammad Salam yang akan melaporkannya. Silakan rekan Salam. Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuners sekalian. Dapat kami informasikan relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera alias ANIS Kabupaten Sigi resmi terbentuk dan dideklarasikan Selasa sore kemarin. Deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi itu bertempat di Cafe Diamond, Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sedikitnya ada 55 orang di Kabupaten Sigi, terdiri dari berbagai kecamatan masuk dalam kepengurusan DPD ANIS Sigi tersebut. Pelantikan pengurus DPD ANIS Sigi berdasarkan SK DPP ANIS nomor 148 garing ST strip 10 garing TAP strip SK garing DPP strip ANIS strip garing 10 garing 2022 tentang pengurus daerah Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi. Untuk koordinator presidium DPD ANIS Kabupaten Sigi itu adalah Fahri Sosiawan.
Dalam kepengurusan DPD Anies Kabupaten Sigi terdapat 8 bidang, yakni diantaranya bidang kerjasama dan perluasan jaringan, bidang organisasi dan pembinaan relawan, bidang kajian strategis dan materi sosialisasi, bidang media sosial dan humas. Selain itu ada pula bidang data, IT dan dokumentasi, bidang hukum dan advokasi, serta bidang sarana dan prasarana dan bidang logistik. Kemudian Wasekjen DPP Anies Mugira mengatakan untuk di Sulawesi Tengah sendiri masih ada 3 kabupaten dan 1 kota yang sudah melakukan deklarasi. Untuk di Sulawesi Tengah sendiri totalnya ada 4, yakni Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Banggai, Kota Palu, dan Kabupaten Sigi. Dan dalam waktu dekat akan menyusul Kabupaten Donggala, Parigi Motong, Poso, Tojo Una-Una, dan Buol. Dan kesemuanya itu sudah memiliki SK, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melakukan deklarasi tersebut. Dan juga turut hadir dalam deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi antara lain Pembina Wilayah Anies Sulawesi Tengah Ahmad Sumarlin dan Wasekjen DPP Anies Pusat Ibu Mugira. Kemudian pengurus Pusat Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera sangat optimis dengan kemenangan Anies Baswedan sebagai presiden pada pemilu tahun 2024 mendatang. Hal itu diutarakan Wasekjen DPP Anies Ibu Mugira saat melakukan deklarasi pengurus DPD Anies Kabupaten Sigi. Dan ia mengatakan relawan yang sudah dilantik benar-benar berkomitmen untuk sama-sama berjuang dengan ikhlas untuk kemenangan bangsa Indonesia dengan Anies Baswedan sebagai presiden. Kemudian menurut Wasekjen DPP Anies itu bahwa relawan Anies di Kabupaten Sigi khususnya agar benar-benar solid mendukung Anies Baswedan. Kemudian ia menjelaskan agar setiap relawan di kabupaten kota dan provinsi untuk tetap menjaga kesehatan, dan itu merupakan pesan dari Bapak Anies Baswedan. Sehingga relawan yang ada di kabupaten kota dan provinsi itu tetap menjaga kesehatan hingga pemilu 2024 mendatang. Dan juga dapat diketahui jumlah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah itu yakni 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Sekian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Muhammad Salam dari Tribun Palu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Wasekjen DPP Anies Mugira. Berikut liputannya untuk Anda. Nasional Indonesia Sejahtera, visi misinya itu menaikkan popularitas dan elektabilitas. Makanya kami relawan ini sosialisasi ke seluruh pelosok Indonesia. Aliansi ini sudah 34 provinsi dan 300 lebih kabupaten kota yang terdeklarasi, mendorong, mengajak masyarakat, ayo kita sama-sama menyuarakan orang baik Pak Anies Rashid Baswedan, karena beliau sudah memimpin Jakarta 5 tahun dengan bukti-bukti yang sangat membanggakan masyarakat DKI, dan kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengusung beliau, mendukung beliau dengan banyaknya suara masyarakat, suara rakyat, sehingga membuka tekad partai-partai untuk mengusung Anies. Alhamdulillah Nasdem sudah menyatakan diri, insya Allah yang kemudian ada Demokrat, PKS walaupun masih menunda, tapi kami meyakini, kami mengetuk pintu langit, mengetuk hati semua partai, masyarakat seluruh Indonesia, bahwa kami meyakini bahwa Anies pasti akan ditetapkan sebagai calon presiden Republik Indonesia di 2023 nanti. Itu keyakinan kita, makanya Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ini selalu dan terus bekerja, terus memperjuangkan, terus mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk sama-sama mendukung, sama-sama berteriak, mengetuk pintu elit-elit politik yang ada di Jakarta, agar mereka membuka hatinya bahwa masyarakat membutuhkan sosok Anies Rashid Baswedan menjadi presiden di 2024. Itulah visi misi kita, elektabilitas dan popularitas, karena hasil survei lah yang akan meyakinkan semua partai untuk menetapkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden terpilih. Upaya pencarian warga Lampung yang tenggelam di perairan Selat Bengkalis setelah nekat melompat dari kapal Roro penyeberangan Bengkalis Sungai Selari akhirnya dihentikan. Penghentian ini dilakukan setelah tim SAR gabungan berhasil menemukan Edi Purwanto, namun sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Korban ditemukan sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat oleh nelayan. Korban ditemukan dalam kondisi mengapung di sekitaran perairan Desa Damai, Kecamatan Bengkalis. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Muhammad Natsir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Natsir. Ya, terima kasih Firda dan Tribunur dimanapun berada. Memang
benar semalam tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI dan Polri telah menutup upaya pencarian salah satu warga Lampung yang pada Sabtu kemarin nekat melakukan terjun langsung dari kapal Roro Sabtu sore dan dinyatakan hilang selama 4 hari. Nah, upaya pencarian sendiri berlangsung selama 4 hari dilakukan oleh tim gabungan. Warga Lampung yang nekat melompat ini bernama Edi Purwanto, di mana dia baru pulang dari Malaysia. Saat itu dia pulang ke Malaysia dengan tujuan ingin berangkat ke Malaysia, namun saat sampai di pelabuhan Malaysia mereka sudah ditolak untuk masuk ke Malaysia dan kemudian pulang dan diduga karena depresi nekat melompat ke laut di pelabuhan Roro, di kapal Roro Bekalis. Nah, upaya pencarian sendiri berlangsung selama 4 hari. Kemudian pada pagi kemarin sekitar pukul 8.30 tim SAR gabungan mendapat informasi dari nelayan setempat bahwa ada penemuan jasad yang meninggal yang mengapung di perairan Selat Bengkalis. Nah, jasad ini kemudian dievakuasi dan benar merupakan Edi Purwanto yang dinyatakan hilang. Nah, saat ini telah dievakuasi ke darat dibawa ke RSUD Bengkalis, dilakukan visum oleh RSUD Bengkalis. Dari keterangan Kasat Air Polres Bengkalis bahwa korban saat ini pihaknya lagi menunggu koordinasi dari pihak keluarga apakah akan dibawa pulang ke Lampung atau akan dikebumikan di Bengkalis. Untuk saat ini jasad masih berada di RSUD Bengkalis. Demikian Firda laporan kami. Ya. Baik, terima kasih rekan Natsir dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Koordinator Pos Basarnas Pekanbaru di Bengkalis, Trans Piranto. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, hasil operasi hari keempat ini tadi dimulai dengan pukul 8 ya, dilanjutkan dengan penyisiran. Dan sekitar pukul 8.30 korban ditemukan oleh nelayan dan diinformasikan oleh BPBD dan dilanjutkan dengan evakuasi oleh tim SAR gabungan. Korban dalam keadaan meninggal dunia. Kondisinya gimana? Kondisinya masih utuh. Ini berapa jauh nih dari TKP dia terjun? Kalau dari TKP ditemukan korban tak lebih 15 km di arah depan Desa Damai, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Ini pencarian hari keberapa nih? Ini pencarian hari keempat. Ini langsung dievakuasi mana? Ya, untuk korban langsung dievakuasi dibawa ke Rumah Sakit Umum Bengkalis untuk dilanjutkan tindak lanjut oleh pihak rumah sakit dan mungkin pihak kepolisian. Berarti dengan temuan ini operasi Nah, untuk pertemuan dengan ditemukannya korban, operasi langsung ditutup oleh Kepala Kantor SAR Pekanbaru. Keluarga korban Febri Dianto, 14 tahun, bocah kelas 2 SMP warga Dusun 5, Desa Surodadi, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, Sumsel, berharap pelaku pembunuh putranya segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Febri Dianto sendiri dikabarkan hilang sejak Senin 14 November sore sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Selesai mengantarkan orang tak dikenal membeli minum di wilayah Desa Yingadirejo. Hingga akhirnya korban ditemukan tewas di irigasi di Desa Yingadirejo, Kecamatan Tugumulyo dalam kondisi tertelungkup. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Eko Mustiawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eko. Baik, rekan Firda melaporkan langsung dari Kabupaten Musirawas. Bahwasanya benar keluarga korban bernama Febri Dianto atau 14 tahun, pelajar kelas 2 SMP di warga Dusun 5 Desa Surodadi, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, berharap kepada pihak kepolisian agar segera mengungkap dan menangkap pelaku yang menyebabkan anak pertamanya itu tewas usai menghantarkan membeli minum. Dan meskipun saat ini bahwasanya pihak Polres Musirawas sudah mengantongi identitas terduga pelaku, yakni Sumaryanto alias Yanto alias Bendul, warga Dusun 3 Desa Yingadirejo, Kecamatan Tugumulyo. Namun sejauh ini hasil perkembangan dari pihak kepolisian sendiri belum berhasil menangkap atau mengamankan pelaku terduga pembunuhan, sehingga pihak Polres Musirawas melakukan penyebaran surat DPO terhadap terduga pelaku kepada masyarakat. Harap agar masyarakat yang mengetahui informasi keberadaan terduga pelaku dapat menyampaikannya ke pihak kepolisian terdekat. Nah,
Baik rekan Firda, diinformasikan bahwasanya korban Febri Dianto sendiri merupakan pelajar kelas 2 SMP warga Dusun 5 Desa Surodadi yang dikabarkan hilang sejak Senin 14 November 2022 seusai menghantar orang tidak dikenal membeli minum. Kejadian tersebut bermula saat korban bersama adiknya pulang sekolah dan saat lagi makan siang kemudian korban ditelepon oleh temannya untuk diajak bermain bersama. Hingga akhirnya informasi korban berkumpul bersama teman-temannya di Jalan Setapak di Desa Yengadirjo. Tak lama kemudian ada orang tidak dikenal menghampiri para pelajar tersebut dan pertama menanyakan air minum. Kemudian dijawab oleh korban dan rekan-rekannya tidak ada. Kemudian orang tidak dikenal tersebut meminta salah satu dari mereka untuk menghantarkan membeli minum. Akhirnya korbanlah yang menghantarkan orang tidak dikenal tersebut membeli minum karena merasa kasihan. Namun berawal dari situ hingga Selasa dan Rabu pagi sekitar 16 November korban juga akhirnya ditemukan sudah tak bernyawa dengan kondisi tertelungkup di lahan persawahan di Desa Yengadirjo, Kecamatan Tujuh Kabupaten Ciras. Korban sendiri ditemukan sudah meninggal dunia dan badan korban sudah membengkak dan menimbulkan busuk. Dari hasil visum badan korban ditemukan beberapa luka lebam, di antaranya di bagian kepala dan juga di bagian dada. Hingga kemudian korban dievakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan. Baik begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sriwijaya Post Eko Mustiawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari ayah korban Timono. Berikut dibotanyakan untuk Anda. Hari Senin tuh balik dari sekolah itu kan dari sekolah dulu balik makan belum selesai ditelepon sama kawan-kawan sekolah tuh diajak biasa jalan-jalan lah ibaratnya tuh. Pelaku tuh nak minta minum, anak aku ndak bawa minum, dia masuk ke hutan tuh lagi, terus keluar suruh ngantar dia ambil air minum di dalam bon para itu. Jadinya jam itu hilang. Rasa kehilangan atau gimana sih Pak? Mungkin yang dirasa. Jelas itu pasti sakitnya Pak. Ya jelas kehilangannya lah, cara ibaratnya meninggalnya itu tidak wajar ibaratnya. Kalau harapan aku, anak aku kan matinya saya itu. Kalau dia ketangkap, ya kalau bisa disiksa juga baru dibunuh. Itu. Untuk pelaku sendiri Pak, segera ditemukan atau gimana Pak? Ya segera harus ditemukan. Biar anak aku tuh tenang lah ibaratnya kan. Korban itu bersama siapa Pak kok tadinya di situ Pak, di tempat kejadian itu Pak? Pertama. Sama kawan-kawannya. Ferendi Lasandi alias Freddy, 33 tahun, tersangka pembunuhan terhadap Devi Mustika Lana, 42 tahun yang terjadi di Lorong Walet, RT 19 Bagan Pete, Alam Barajo, Kota Jambi pada Rabu 26 Oktober lalu mengaku spontan menghabisi nyawa korban. Ia tidak terima istrinya kerap dirayu oleh korban melalui pesan singkat di WhatsApp. Bahkan korban nekat mendatangi rumah pelaku dan menyentuh istrinya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Aryo Tondang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aryo. Baik, terima kasih Firda. Kami informasikan memang pihak kepolisian khususnya di Satreskrim Polresta Jambi memang berhasil meringkus pelaku pembunuhan seorang pria di kawasan Lorong Walet, Bagan Pete, Alam Barajo, Kota Jambi. Nah, pelaku sendiri merupakan seorang pekerja buruh harian lepas yang dimana pelaku memiliki 2 orang anak dan 1 orang istri. Nah, motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh pihak kepolisian bahwasanya pelaku sendiri curiga dan cemburu, lebih tepatnya cemburu kepada korban, di mana korban kerap menggoda istrinya. Dan saat ini atau pihak kepolisian menjelaskan korban kerap kali menggoda istri pelaku melalui pesan singkat di WhatsApp, bahkan nekat sampai mendatangi rumahnya. Nah, puncak emosi daripada pelaku ini terjadi saat korban mendatangi rumah
rumahnya yang dimana pada saat itu sedang ditinggali oleh istrinya. Kemudian setelah korban menyentuh bagian tubuh daripada istrinya sehingga dia spontan membacok korban hingga terluka. Saat itu korban berupaya menghindar, kemudian pelaku melakukan pengejaran. Nah, dari antara dua orang, pelaku dan korban sempat berduel hingga akhirnya pelaku mendapati sebuah balok semen kemudian menghajar korban menggunakan balok semen hingga tewas di lokasi kejadian. Nah, setelah berhasil membunuh korban, pelaku melarikan diri dengan membawa 2 orang anak dan istrinya menggunakan sepeda motor ke wilayah Kabupaten Merangin, tepatnya di Jangkat. 1 hari berada di Jangkat, kemudian pelaku kembali melarikan diri ke arah Sekayu, Sumatera Selatan. Nah, setelah mendapat informasi, tim dari kepolisian kemudian meluncur langsung ke Sekayu, Sumatera Selatan untuk menangkap pelaku. Dan pelaku berhasil diringkus beserta dengan sejumlah barang bukti, mulai dari parang, kemudian batu, serta sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melarikan diri. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait insiden ini. Mungkin demikian, Firda, kembali ke video. Baik, terima kasih rekan Aryo Tondang dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan Aryo dari Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi. Dan berikut liputan untuk Anda. Sekilas cemburu dan hilap, emosi memuncak, jadi hanya itu jalan satu-satunya mungkin. Kalau pertama kali abang habisi korban itu pakai apa, bang? Pertama sekali saya bacok korban secara spontan, lalu saya duel dengan korban, lalu saya diterajang korban, saya tersungkur di sebuah batu patok. Batunya dipukul. Selalu batu patok itu saya ambil, saya pukul di kepala korban. Bang, saat itu apa yang abang lihat sehingga tiba-tiba memuncak emosinya, bang? Si korban mengganggu istri saya dengan memegang tubuh istri saya. Itu kejadiannya di dalam rumah atau di luar? Di luar rumah, tepat di depan. Kejaksaan Negeri atau Kejari Sungai Penuh menggelar restoratif justice dalam perkara tindak pidana umum atas terdakwa Abdullah bin Abdul Somad pada Selasa 22 November. Bertempat di kantor Kejari Sungai Penuh, Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menerbitkan surat ketetapan penyelesaian perkara atau SKPP berdasarkan restoratif justice. Dari pantauan, saat putusan dibacakan oleh Kejari Sungai Penuh, terdakwa Abdullah berulang kali mengusap air mata. Ia tak bisa menahan air matanya menetes karena terharu putusan yang dibacakan membebaskannya dari jeratan hukum. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Heru Pitra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Heru. Ya, Firda, terima kasih. Benar, di Kota Sungai Penuh, tepatnya di Kejari Sungai Penuh digelar restoratif justice, di mana kasus perkara penganiayaan terhadap sesama warga. Nah, saat restoratif justice yang digelar di Kejari Sungai Penuh, suasana haru terlihat di saat dilangsungkannya restoratif justice tersebut, di mana terdakwa Abdullah terlihat berkali-kali mengusap air matanya karena terharu. Kasusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sehingga ia bisa dibebaskan dari hukum, di mana kasusnya tersebut tidak dilanjutkan lagi ke tahap persidangan. Saat restoratif justice yang digelar di Kejari Sungai Penuh, Abdullah terlihat juga memeluk korban, beberapa kali memeluk korban dan sambil mengusap air matanya dia terlihat sangat terharu dan menangis di acara tersebut, dan dia juga mengaku bersyukur kasusnya tersebut bisa diselesaikan dengan cara restoratif justice ini. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh yang telah berupaya untuk menyelesaikan kasus tersebut secara restoratif justice. Dia juga memohon maaf kepada terdakwa karena dia mengaku apa yang dilakukannya merupakan silau, kesalahan karena emosi, karena
saat itu di mana kasus terjadi karena dari ejekan anaknya diejek oleh korban sehingga dia melakukan tindakan kekerasan terhadap korbannya. Kejati Sungai Penuh Anton mengatakan bahwa alternatif justice ini dilakukan juga dengan penuh pertimbangan, di mana dari 3 kali alternatif justice yang dilakukan baru ada 2 alternatif justice yang berhasil dilakukan, dan yang terakhir ini adalah kasus dari Abdullah ini. Dia mengatakan ada beberapa pertimbangan yang dilakukan terhadap terhadap Abdullah ini. Pertama, korban dan terdakwa merupakan saudara, masih ada hubungan keluarga. Kedua juga terdakwa juga belum pernah dihukum dan tuntutannya juga di bawah 5 tahun. Korban juga mengaku bersyukur ya kasus ini bisa diselesaikan secara alternatif justice, karena dia juga tidak ingin terdakwa dihukum, dan dia juga mengharap terdakwa yang masih iparnya tersebut bisa kembali bersama keluarganya dan membina rumah tangga yang lebih baik lagi. Karena itu memang terlihat haru kemarin di saat restoratif justice digelar di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Demikian Perda, laporan saya dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan Madura menangkap pengedar narkoba yang terkena licin dalam bertransaksi. Pengedar yang diketahui berinisial AH 38 tahun itu merupakan warga Jalan Raya Panglegur, Dusun Keramat, Desa Panglegur, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura. AH ditangkap di rumahnya oleh sejumlah tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan pada Rabu 16 November malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura. Ada Guswanto Ferdian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Guswanto. Baik, terima kasih rekan cerdas. Selamat siang seluruh penonton Tribun yang ada di seluruh Indonesia. Rekan Firda, pada Rabu malam, anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan menangkap seorang pengedar yang dikenal sangat licin saat hendak ingin diamankan begitu. Pengedar ini merupakan pengedar lama dan pemain sabu-sabu yang kerap kali mengedarkan sabu-sabu di wilayah Kabupaten Pamekasan. Nah, tersangka tersebut berinisial AH, seorang laki-laki warga Dusun Keramat, Desa Panglekur, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Nah, polisi berhasil mengamankan AH ini setelah melakukan beberapa pengintaian. Sehingga pada saat itu AH ini langsung digerebek di rumahnya saat sedang beristirahat begitu, dan ditemukan sejumlah barang bukti di tempat di bawah kasur tempat di mana AH sedang tidur. Nah, sejumlah barang bukti yang ditemukan itu berupa sejumlah paket sabu-sabu, dan juga ada sebagian juga paket sabu-sabu yang sudah dibungkus dalam klip plastik kecil. Saat itu polisi langsung mengepung rumah AH sehingga AH tidak bisa berkutik dan langsung bisa diamankan oleh anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan. Nah, modus dari AH ini ketika hendak mengedarkan sabu-sabu atau menjual sabu-sabu terhadap pembelinya, dia menggunakan sistem kepercayaan atau lebih gampangnya bisa disebut AH ini ketika hendak ingin menjual barangnya, yaitu berupa sabu-sabu, pembeli diharap untuk mentransfer terlebih dahulu atau membayar terlebih dahulu. Setelah itu AH akan mengirimkan barang di tempat yang ia tentukan. Jadi tidak langsung melalui tatap muka dengan pembelinya. Nah, saat uang sudah ditransferkan oleh pembeli terhadap AH, nanti AH akan meletakkan barang dan nanti AH akan menghubungi terhadap pembeli untuk mengambil barang tersebut di mana ia letakkan barang tersebut. Hingga polisi ketika hendak ingin mengamankan AH beserta barang buktinya cukup kesulitan karena transaksi yang dilakukan AH ini bisa dibilang oleh Kasat Narkoba Polres Pamekasan adalah sistem ranjau, yaitu di mana AH tidak langsung bertransaksi dengan para pembelinya. Nah, terungkapnya AH ini setelah melakukan pengembangan terhadap tersangka sebelumnya atau pemakai sebelumnya yang telah ditangkap oleh anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan. Sehingga semua jaringan-jaringan AH kini sudah banyak terungkap dengan terbukti beberapa waktu lalu juga anggota tim Satres Narkoba Pamekasan
menangkap seorang pengedar ataupun bandar narkoba di wilayah Kabupaten Sampang dengan sejumlah barang bukti berupa kiloan sabu yang diduga ada kiloan sabu di rumah bandar narkoba tersebut. Ini AH sudah ditahan di Mapolres Pamekasan, namun anggota tim opsional Narkoba Polres Pamekasan masih terus melakukan upaya pengembangan untuk mengungkap siapa di atasnya AH ini, apakah masih ada bandar atau pengedar yang lainnya. Nah, AH sementara waktu terancam hukuman penjara minimal 4 tahun atau hukuman mati. Untuk informasi lebih lanjut nanti akan saya informasikan kembali kepada rekan Firda. Kembali ke studio rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Kuswanto Ferdian dari Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Korban tenggelam di Sungai Ngasinan, Kabupaten Trenggalek akhirnya ditemukan pada Selasa 22 November. Korban bernama Ais Rido Anafi, 13 tahun, warga desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan di Damdawung. Lokasi pintu air ini berada di Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan. Jarak lokasi penemuan dengan tempat kejadian perkara sekitar 10 km. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Aflahul Abidin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aflahul. Baik, benar sekali Tribuners. Jadi jenazah Ais Rido Anafi, warga Desa Karangsoko, Kecamatan Kabupaten Trenggalek yang tenggelam sekitar 3 hari lalu telah ditemukan pada kemarin hari Selasa tanggal 22 bulan November 2022 sekitar subuh hari. Jadi jenazah ditemukan di Damdawung di Kecamatan Pogalan yang jarak lokasi dari dia pertama kali tenggelam adalah sekitar 10 km. Dalam jangka waktu sekitar 2 hari, jenazah berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan setelah ditemukan, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sudomo Trenggalek, lalu dikembalikan ke keluarga untuk kemudian dimakamkan. Jadi Ais ini tenggelam ketika ia sedang bekerja bakti bersama teman-temannya untuk membangun sebuah perengan di Sungai Ngasinan yang sempat rusak akibat banjir. Jadi dia bersama sekitar 4 temannya yang lain adalah membangun tanggul di sisi sungai, lalu kemudian terpeleset bersama 3 orang teman lainnya. Jadi ada 4 orang sebenarnya yang terpeleset dan Ais menjadi salah satu korban terpeleset yang tidak berhasil selamat atau diselamatkan, sehingga dia akhirnya tenggelam. Tim SAR gabungan mencoba menyusur semua lokasi titik sungai, baik di pinggir maupun di tengah sungai. Sekitar 75 tim SAR gabungan diterjunkan langsung untuk mencari lokasi Ais berada, korban berada ini. Nah, setelah itu pada hari pertama pencarian masih nihil. Kemudian di hari kedua pencarian diperlebar jaraknya sampai ke titik Damdawung. Damdawung ini adalah titik arah aliran Sungai Ngasinan yang berupa penahan air di pintu air istilahnya. Nah, kemudian hingga sore hari menjelang malam pencarian dihentikan dan tidak ditemukan atau belum ditemukan korban yang hilang ini. Kemudian waktu sekitar jam 4 dini hari, Ais ini, korban ini ditemukan oleh salah satu rekannya yang memang mencari keberadaannya di Damdawung. Dia menunggui di sana dan akhirnya menemukan sesosok mayat atau jenazah di lokasi Damdawung ini. Ia kemudian terus melaporkan ke petugas berwajib. Lalu informasi itu diteruskan kepada tim SAR gabungan dan akhirnya dilakukan proses evakuasi. Dari hasil identifikasi yang ada, memang benar diketahui bahwa jenazah yang ditemukan itu adalah korban yang meninggal akibat terpeleset beberapa waktu yang lalu. Korban ini adalah siswa SMP, masih remaja, dan kini sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Oke, demikian laporan dari
saya di Trenggalek kembali ke studio. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jumlah peralatan tambang ponton Nisab Produksi atau PIP Pasir Timah sudah parkir di perairan Kampung Iklim, Teluk Rubiah, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin 21 November. Ponton itu bakal beroperasi dalam waktu dekat di perairan Kampung Iklim, merupakan destinasi wisata di Kecamatan Muntok. Diketahui tempat wisata itu sudah dibangun beberapa fasilitas pendukung berupa tempat duduk dan lainnya untuk wisatawan serta warung usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjajakan dagangannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Yuranda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yuranda. Iya, baik Firda, bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini tambang ponton Nisab Produksi Pasir Timah bakal beroperasi di perairan Kampung Iklim, Teluk Rubiah, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu dekat ini. Yang di mana diketahui Kampung Iklim itu merupakan destinasi wisata di kecamatan tersebut. Di sana juga sudah dibangun fasilitas berupa tempat duduk, fasilitas pendukung berupa tempat duduk dan lainnya, serta warung UMKM yang menjajakan dagangannya di sana. Untuk tempat itu diketahui merupakan tempat favorit masyarakat, yang di mana beberapa waktu lalu kami telah menghimpun data di sana. Para masyarakat menghabiskan akhir pekannya di sana untuk menikmati senja serta menghabiskan waktu bersama keluarga mereka. Pada hari kemarin, anggota dari Komisi 2 DPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meninjau ke kawasan tersebut. Ketua Komisi 3 DPR Babel, Adet Mastur, mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi untuk melihat berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa bakal ada aktivitas penambang pasir timah di sana. Setelah melihat lokasi, bahwa mereka telah melihat di sekitar situ ada tanaman mangrove serta tempat wisata dan dermaga jeti yang merupakan dermaga yang dibangun pemerintah provinsi Bangka Belitung untuk masyarakat nelayan. Kata Adet yang mengetahui laporan itu langsung terjun ke lokasi. Setelah melihat situasi di sana, diketahui sejumlah masyarakat yang diperkirakan 90 masyarakat di sana telah setuju dengan aktivitas penambangan di sana. Cuma dirinya mengatakan masyarakat yang mana memberi informasi kepadanya bahwa menolak aktivitas tersebut. Adet juga menjelaskan pihaknya akan melihat peraturan daerah RZWP 3K tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terlebih dahulu. Apabila koordinasi tersebut tambang itu tidak tercantum di sana, berarti bisa dikatakan tambang tersebut ilegal, begitu katanya. Sementara PJ Gubernur Ridwan Jamaluddin mengatakan pemerintah memastikan aktivitas penambang pasir timah di perairan Kampung Iklim, Teluk Rubiah, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat tidak mengganggu infrastruktur dan destinasi pariwisata di sana. Katanya, kata Ridwan Jamaluddin, dipastikan tidak mengganggu, pasti diatur rencana pertambangan di perairan itu agar tidak mengganggu infrastruktur dan destinasi pariwisata. Nanti prakteknya tidak, pasti diatur agar penambang bisa sesuai dengan ketentuan. Dan infrastruktur serta destinasi pariwisata harus dijaga. Menurutnya pariwisata dan pertambangan harus hidup berdampingan atau seiring sejalan. Kalau serba tidak boleh, nantinya bisa terkunci sendiri. Oleh karena itu, ia akan membuka ruang seluas-luasnya untuk masyarakat melakukan aktivitas termasuk menambang di perairan tersebut. Begitu, Firda, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara.
4 pemuda masuk ke rumah kos dan menjarah barang berharga milik mahasiswi di lorong Durian Dusun Mulia, Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama. Aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa meringkus 4 pemuda tersebut terduga pelaku pencurian mahasiswi asal Tanjung Pura Sumut. 4 tersangka yakni AS 18 tahun ex-pelajar dan IM 19 tahun ex-pelajar sebagai PA pelaku utama, ya kemudian SR 30 tahun wira swasta, MH 29 tahun wira swasta sebagai penada, dan semuanya beralamat di Gampong Sidorejo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Zubir yang akan melaporkan. Silakan rekan Zubir. Ya, terima kasih Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita laporkan dari Kota Langsa, Provinsi Aceh. Pihak keamanan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa berhasil menciduk 4 tersangka kasus pencurian, yaitu 2 diantaranya sebagai pelaku utama, berinisial SR, 19 tahun, AM 19 tahun, dan 2 tersangka sebagai penada, yaitu AS dan IM. Keempat pemuda tersebut beralamat yang sama di Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama. Kejadian pencurian ini berawal dari adanya laporan dari korban, yaitu salah satu mahasiswi perguruan tinggi negeri di Gampong Merandeh, Kecamatan Langsa Lama, yang ngekos atau tinggal di rumah kos Gampong Sidorejo pada tanggal 12 November lalu. Kediaman korban mahasiswi tersebut, yaitu mahasiswi asal Tanjung Pura, Sumatera Utara, dimasuki oleh 2 pelaku, yaitu berinisial MH dan AS pada pukul 3.30. Saat itu 2 pelaku masuk melalui jendela yang berhasil mereka buka dan mengambil 4 barang berharga milik korban, yaitu berupa 2 handphone dan 2 laptop. Keesokan harinya korban langsung membuat laporan ke SPK Polres Langsa, dan laporan tersebut langsung ditangani oleh tim Resmob dari Satreskrim Polres Langsa. Pada tanggal 17 November, petugas berhasil mengidentifikasi pelaku dan berhasil menangkap mereka, yaitu awalnya ditangkap 2 orang pelaku utama, MH dan AS, di salah satu kafe di Kampung Jawa, Kecamatan Langsa Kota. Dari pengakuan mereka bahwasanya barang korban yang telah mereka curi tersebut telah mereka gadaikan dan jual kepada 2 tersangka lainnya, yaitu tersangka menada berinisial IM dan AS. Selanjutnya beberapa jam kemudian petugas kembali berhasil menangkap 2 tersangka penada, dan pada hari itu juga keempat tersangka digelandang ke Mapolres Langsa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, Firda. Baik, terima kasih rekan Zubir dari Serambi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Bangka Belitung, Darusman, menghormati terkait penolakan Apindo Bubble berkaitan dengan Permenaker nomor 19 tahun 2023 mengatur terkait penyesuaian formula UMP. Hal itu menurutnya sama dengan SPSI Bubble yang juga menolak keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja. Darusman menambahkan hari ini mereka juga telah melakukan pertemuan dengan Dewan Pengupahan Apindo dan SPSI membahas terkait penetapan UMP 2023. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan di Bangka Belitung, yaitu Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI mengatakan mereka menolak terkait keputusan yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung, di mana
UMP upah minimum provinsi di Bangka Belitung naiknya hanya berkisar 4,8%. Dari angka itu mereka menganggap kurang karena dari Kementerian Ketenagakerjaan menyarankan untuk dapat naik hingga sampai 10%. Sehingga mereka memutuskan untuk kemarin tidak hadir pada rapat pembahasan dengan pihak Apindo dan Dewan Pengupahan dan pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam menetapkan UMP yang akan diumumkan oleh Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin dalam waktu dekat ini. Selain itu, mereka juga menghormati terkait dengan penolakan yang dilakukan oleh Apindo Bangka Belitung berkaitan dengan peraturan menteri yang terbaru mengenai penyesuaian untuk UMP, di mana dari pihak Apindo, yaitu Kepala Apindo Babel Nuradi, mengatakan bahwa mereka juga menolak terkait regulasi penghitungan yang dilakukan melalui Permen nomor 18 oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menganggap aturan ini melanggar aturan yang lebih tinggi di atasnya, yaitu PP nomor 16 mengenai pengupahan yang selama ini yang di tahun-tahun sebelumnya mereka gunakan untuk menghasilkan UMP di setiap provinsinya. Jadi kedua organisasi ini sama-sama menolak terkait regulasi yang disampaikan oleh pemerintah saat ini, dan sampai saat ini pula PJ Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin belum mengumumkan secara resmi UMP berapa kenaikan upah minimum provinsi tahun 2023 mendatang untuk khususnya pekerja-pekerja di Provinsi Bangka Belitung. Begitu, kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Riki Pratama dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Cabang olahraga e-sport dalam Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas ke-13 2022 telah resmi dibuka oleh Cyber Mall Kota Malang pada Selasa 22 November. Sebanyak 24 kontingen dari sejumlah provinsi di Indonesia beradu strategi di cabur e-sport ini. Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Ketua KONI Kota Malang, Edi Wahyono, yang diwakilkan. Total ada 3 permainan yang dimainkan dalam cabur e-sport Porwanas 13 2022 ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang. Ada Rifki Edgar yang akan melaporkan. Silakan rekan Rifki. Baik, rekan Firda, bisa kami informasikan dari Kota Malang, di mana dalam penyelenggaraan Porwanas 2022 ini ada cabang olahraga e-sport saat ini sedang berlangsung di Cyberball Kota Malang, di mana ada 24 kontingen dari 24 provinsi yang ada di Indonesia yang turut serta dalam cabang olahraga e-sport ini. Dan di dalam e-sport ini ada 3 permainan yang dilombakan, yakni untuk permainan e-football atau PES, kemudian ada Mobile Legends dan juga game PUBG. Dari 3 permainan ini nantinya akan ada perebutan sejumlah medali emas, di mana untuk e-football ini dibagi dalam 2 kategori, yakni untuk kategori beregu dan juga perorangan. Artinya mereka nanti masing-masing kontingen bisa mendapatkan 2 emas dari permainan ini. Kemudian untuk PUBG dan juga Mobile Legends masing-masing memperebutkan 1 emas. Dan di hari pertama kemarin, di mana perlombaan e-football PES 2000, maksud kami permainan e-football PES ini mendapatkan antusias dari peserta dan juga masyarakat yang menonton langsung pertandingan tersebut di Cyber Mall Kota Malang, di mana mereka saling adu strategi untuk memantapkan dan ingin menjadi juara. Di mana pada pertandingan kemarin yang menjadi pertandingan pembuka itu Jawa Timur melawan Kepulauan Riau, kemudian ada dari DKI Jakarta, Maluku Utara, dan sejumlah provinsi lainnya. Dan di hari ini sedang berlangsung juga perlombaan Mobile Legends, dan nanti untuk di hari ketiga dilanjutkan dengan permainan PUBG yang akan
diikuti oleh teman-teman kontingen dari Perwanas ini. Mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang ya. Sudah. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Surya Malang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Warga pengungsi korban gempa di Kabupaten Jamarah, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat masih membutuhkan sejumlah obat-obatan dan keperluan untuk balita dan lansia. Koordinator Posko Pengungsian Kampung Jamarah Hamdani saat ini di posko belum masuk bantuan khususnya untuk kebutuhan lansia dan balita. Hamdani menjelaskan, adapun total warga yang saat ini berada di posko pengungsian tersebut mencapai 65 kepala keluarga. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com. Ada Fahmi yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan rekan Fahmi. Selamat siang, Firda. Untuk situasi terkini di lokasi posko pengungsian Kampung Jamarah, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Untuk di posko pengungsian saat ini di lokasi berdasarkan informasi dari koordinator posko pengungsian Hamdani, untuk kebutuhan sendiri saat ini sangat dibutuhkan ya, ini kebutuhan terkait obat-obatan dan keperluan dari sejumlah balita pada lantaran di posko tersebut untuk jumlah balita dan lansianya cukup banyak, maka dari itu Hamdani mengatakan kebutuhan dari obat-obatan yang untuk lansia dan balita ini sangat dibutuhkan di posko tersebut. Selain itu, untuk total pengungsi yang ada di posko pengungsian saat ini terdapat 65 kepala keluarga dari total 200 warga Desa Jamarah Desa Sarampat yang menjadi korban dari gempa Cianjur pada hari Senin yang beberapa waktu lalu. Untuk berdasarkan pantauan Tribunnews di lokasi tadi, untuk tenda sendiri juga terlihat masih nampaknya sedikit agak kurang mencukupi untuk sejumlah warga yang mengungsi di lokasi tersebut. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan di lokasi posko pengungsian Desa Sarampat, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Hamdani, Koordinator Posko Pengungsian Kampung Jamarah. Berikut liputannya untuk Anda. Nama saya Tatang Hamdani, saya warga Jamarah, RT 02, RW 05, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Nah, terkait di posko pengungsian ini Pak, untuk kebutuhan sendiri sejauh ini apa saja Pak yang dibutuhkan dari posko pengungsian? Ya, untuk kebutuhan saat ini selain dari untuk sembako juga untuk obat-obatan, baik untuk balita karena di sini ada balita juga, ada lansia, ya, dan ibu hamil pun ada. Gitu. Nah, untuk sejauh ini yang sudah bantuan apa aja Pak yang sudah masuk ke posko pengungsian ini? Alhamdulillah bantuan sudah ada dari hari kedua kejadian. Ada bantuan sembako, bantuan tenda ada 2, yang lainnya kami beli, nyari ke material yang buka. Terus lagi ini kebanyakan ini dari donatur ataupun dari, cuman saya lupa untuk ininya dari LSM mana gitu ya, ada relawan ini gitu ya. Oke. Nah, untuk yang ada di sini Pak, warganya total ada berapa kakak yang mengungsi di posko pengungsian ini Pak? Kebetulan di Kampung Jamarah ini tenda yang paling besar ini 50% dari penduduk di sini. Di sini kurang lebih ada sekitar 65 kakak, ya, 65 kakak. Untuk jumlah semua yang di sini itu sekitar 200 orang. 200 orang ya. Nah, untuk total jiwa 200 ya, dari mulai anak-anak sampai dengan lansia tersebut. Nah, untuk di Desa Jarampah sendiri Pak. Sarampat. Iya. Ada korban jiwa nggak Pak dari untuk di posko pengungsian? Untuk keseluruhan Desa Sarampat ada. Untuk di posko pengungsian ini sendiri? Kalau di pengungsian ini tidak ada, alhamdulillah. Cuman ada yang ketiban, alhamdulillah tidak sampai merenggut nyawa.
Kongres Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI ke-38 dibuka secara resmi Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pada Selasa 22 November. Pembukaan Kongres GMKI yang dilaksanakan di Bandara Pongtiku Rantetayo, Tanah Toraja ini diawali ibadah bersama. Dalam prosesi ibadah ditampilkan pertunjukan teatrikal singkat dari GMKI Cabang Makale serta paduan suara dari mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI Toraja dan Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Toraja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Kristiani Tandi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kristiani. Baik, Tribuners, dari Tribun Timur saya melaporkan bahwa kemarin telah diadakan pembukaan Kongres GMKI yang ke-38. Dalam Kongres tersebut juga nantinya akan dibahas mengenai pemilihan ketua baru dari GMKI atau Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kongres GMKI ini dibuka langsung oleh Andi Sudirman dengan mengangkat tema "Lihatlah Kristus menjadikan semuanya baru". Kegiatan ini diadakan di Bandara Pongtiku Rantetayo 22 November kemarin dan akan berlangsung sampai 30 November mendatang yang difokuskan di warga yang mengaku tertipu setelah meminjam uang untuk modal usaha.
Kemudian Kapolres Metro Jakarta Pusat kemudian menyampaikan rilis terkait dengan penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang sebagaimana dimaksud pada pasal 378 dan juga 372. Kemudian juga Kapolres Metro Jakarta Pusat mengatakan bahwasannya sarana uang yang digunakan pelaku gitu untuk mengelabui korbannya itu sangat mirip dengan uang rupiah pecahan Rp100.000, di mana Komarudin menceritakan bahwasannya kejadian tersebut itu bermula dari korban yang membutuhkan uang sebesar 5 miliar untuk modal usaha. Secara kebetulan pelaku RC yang mengaku pernah bekerja di PT Pemodalan Nasional Madani atau PT PNM itu menawarkan pinjaman modal. Oleh RC kemudian pelaku dikenalkan kepada tersangka DL dan JK alias Andika yang disebutkan olehnya dapat memberikan pinjaman untuk modal usaha tersebut. Namun kata Komarudin, korban diberi syarat untuk membayar administrasi sebesar 10% untuk memperlancar pinjamannya. Akan tetapi korban hanya sanggup membayar sebesar 100 juta rupiah, sehingga pelaku hanya bisa memberi pinjaman sebesar 2 miliar rupiah dari yang sebelumnya diajukan 5 miliar rupiah. Kemudian Komarudin mengungkap bahwasannya antara korban dan pelaku telah terjadi komunikasi dan juga perjanjian di salah satu kafe di sebuah ruko di Cempaka Mas, Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana korban bertemu dengan DL diantar oleh pelaku JK. Tersangka JK kemudian menyerahkan uang sebanyak 1 tas yang dikatakan bahwa uang tersebut bernilai 2 miliar rupiah. Selanjutnya, kata Komarudin, korban menyerahkan uang pelancar yang sebelumnya dijanjikan sebesar 100 juta tersebut secara tunai dan pelaku langsung membawanya. Kemudian Komarudin juga menjelaskan bahwasannya setelah tas dibuka oleh korban mendapati bahwasannya nilai nominal yang diberikan itu tidak sesuai dengan angka 2 miliar rupiah. Saat dilakukan pendalaman ditemukan bahwa uang tersebut yang di dalam satu tas itu merupakan uang bukan merupakan uang asli sesuai dengan pecahan Rp100.000. Kemudian setelah itu polisi melakukan pengungkapan dan berhasil mengamankan DL berusia 53 tahun di kediamannya. Kemudian juga polisi menyita 1 tas lain yang berada di rumah DL sehingga total keseluruhan ada ditemukan sebanyak 28 bundel uang yang satu ikatnya itu tertulis sebesar 10 juta rupiah. Sehingga kata Komarudin, total uang yang didapatkan ataupun uang yang diduga palsu tersebut itu diasumsikan berjumlah 2,8 miliar rupiah. Selain tumpukan uang juga yang diduga palsu, barang bukti lain yang berhasil diringkus yakni berupa handphone sebanyak 9 buah. Komarudin menyampaikan korban terpedaya karena alibi pelaku yang mengaku sebagai karyawan bank pemodal usaha. Terlebih, uang yang diberikan kepada korban itu memiliki desain yang mirip dengan uang rupiah Indonesia. Oleh karena itu, Komarudin menyebut bahwasannya terhadap keduanya dikenakan pasal 378 dan 372 dengan ancaman hukuman selama 4 tahun penjara. Nah, pasal ini untuk diketahui pasal ini bahwasannya ini belum diketahui apakah uang tersebut benar uang palsu atau tidak. Maka dari itu Komarudin nantinya bakalan meminta konfirmasi juga bersama dengan Bank Indonesia untuk memastikan kembali bahwasannya uang tersebut merupakan uang palsu. Meskipun ketika dilihat itu secara pandangan mata gitu di lapangan pada saat konferensi pers terlihat bahwasannya di dalam uang tersebut itu tertulis uang mainan. Namun memang korban tidak menyadari hal tersebut dan ini pun yang menjadi bentuk himbauan dari Komarudin sendiri agar masyarakat itu waspada ketika melakukan transaksi, terutama transaksi di tempat-tempat seperti warung-warung kecil dan juga tempat-tempat yang gelap seperti itu, atau terlebih di transaksi pada malam hari. Nah, diungkap oleh Komarudin kenapa bisa ketika diserahkan gitu uangnya itu diduga itu 2 miliar karena pelaku ini menyampilkan ada beberapa balok, yang mana balok-balok tersebut itu merupakan balok-balok yang bisa dilihat secara kasat mata itu seperti uang gitu, sehingga ditumpuk-tumpuk dan terlihat banyak. Dan adapun di bagian depannya itu diberikan satu uang yang memang sangat menyerupai uang asli pecahan Rp100.000 seperti itu. Nah, dari kasus ini polisi sudah menangkap 2 orang tersangka dan 1 orang tersangka itu masih berstatus sebagai DPO. Nah, ya, dan dia itu merupakan pelaku utama yang mana diketahui bahwa pelaku ini merupakan
yang memiliki kemudian menyiapkan termasuk juga yang diduga menyebarkan uang palsu menyerupai uang rupiah tersebut. Pelaku JK alias Andika yang merupakan pelaku utama ini dikabarkan menerima uang dari uang 100 juta yang dianggap sebagai pelicin itu sebesar 53 juta rupiah, sementara dua tersangka lainnya masing-masing mendapat 36 juta dan juga 18 juta rupiah. Seperti itu. Demikian Firda, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Maluku, saudara. Ratusan pendukung timnas Argentina di negeri Mamala, Maluku Tengah, pawai jelang pertandingan Argentina versus Arab Saudi pada Selasa 22 November. Dalam pawai tersebut, para penggemar membentangkan bendera Argentina sepanjang 100 meter. Di sela-sela gelaran pawai itu, Sekretaris Desa Mamala Wahyu Malawat memprediksi bahwa Argentina akan unggul 4-1 dari Arab Saudi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Meisya Marasabesi akan melaporkannya. Silakan rekan Meisya. Baik, halo Firda, halo Tribuners. Saya Meisya Marasabesi, jurnalis tribunambon.com akan melaporkan terkait dengan pada Selasa 22 November 2022 sore kemarin, tim pendukung sepak bola Argentina ya di negeri Mamala menggelar pawai jelang pertandingan antara Argentina melawan Arab Saudi. Nah, dalam pawai itu mereka membentangkan bendera Argentina sepanjang 100 meter dan bendera sepanjang 100 meter itu seharga 8 juta rupiah, Tribuners. Dari bendera itu kemudian dibentangkan dan diiring-iringi masuk ke dalam negeri Mamala ya, dibawa oleh anak-anak dan juga para orang tua. Nah, bendera itu diiring-iringi kemudian diikuti oleh puluhan pendukung lainnya yang menggunakan kendaraan roda 2. Mereka juga ikut mengiring-iringi bentangan bendera Argentina sepanjang 100 meter itu. Dan memang menurut Sekretaris Desa Negeri Mamala, Tribuners, Wahyu Malawat, dia mengatakan bahwa tim pendukung fanatik Argentina itu memang ada di 3 negeri, yang ada di negeri Mamala, kemudian Morella dan Hitu, Kabupaten Maluku Tengah. Dia mengaku bahwa 3 negeri itu adalah tim fanatik Argentina yang memang setiap tahunnya jika ada gelaran Piala Dunia, mereka selalu melakukan aksi yang sama. Dan untuk kondisi di sana memang mulai dari rumah-rumah dan pagar-pagar itu semuanya rata-rata dicat bendera Argentina seperti itu. Untuk pantauan Tribun Ambon.com, di lokasi pawai itu digelar pukul 5 sore, baik tua, muda maupun anak-anak ikut dalam pawai tersebut. Dan kemudian untuk jalanan di Maluku Tengah sana, di Mamala, mulai dari Mamala itu memang sangat sempit ya, karena dipadati oleh para pendukung Argentina. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan Meisya Marasabesi dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Sekretaris Desa Mamala, Wahyu Malawat. Berikut liputan Anda. Ini meliputi tiga negeri, jadi kita punya fans community, jadi itu meliputi supporter Argentina itu Mamala dan Morella. Ya. Kakak, inisiasi bendera 100 meter ini dari komunitas atau bagaimana? Ini yang pemrakasakan ini Abang Stanley Wyatt ya. Dan memang setiap kali ada gelaran Piala Dunia selalu dibikin kayak gini kan? Kalau berbicara fans fanatik itu di sini 3 negeri ini, apalagi Argentina paling banyak. Caca dong bisa lihat sendiri itu, baru fans Argentina paling fanatik semua. Iya. Kakak, prediksi untuk skor sebentar malam? Ya beta yang naif lah, 4-1. Ya. Karena apa? Ya, Argentina dong.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 3 pilar yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Polisi Republik Indonesia atau Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar sarapan pagi di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu 23 November hari ini. Pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi yang lebih baik antar 3 pilar yang ada. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Nuriatul Hikmah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nuri. Ya, baik Firda, benar sekali bahwasannya 3 pilar yang terdiri dari TNI Polri, kemudian juga Pemprov DKI Jakarta menggelar sarapan pagi di kawasan Monumen Nasional Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi yang lebih baik antara 3 pilar yang ada. Kemudian juga selain itu, Heru juga menyampaikan bahwasannya hal tersebut dilakukan agar masyarakat merasa aman, damai, dan mendapatkan kesejukan. Kemudian juga acara tersebut dihadiri bukan hanya oleh Pemprov DKI Jakarta, melainkan juga kabupaten dan juga kota di wilayah Jabodetabek, termasuk juga Pangdam Jaya, yang mana mereka melakukan sarapan pagi bersama Babinsa dan juga Babin Kamtibnas, yang tujuannya adalah untuk menjalin komunikasi agar lebih baik lagi, kemudian agar masyarakat merasa aman, damai, dan juga memberikan kesejukan. Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyebut bahwasannya kegiatan tersebut merupakan ajang kolaborasi dan kerjasama yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga di DKI Jakarta. Terlebih hal tersebut dilakukan menjelang event-event besar ke depan, baik itu tahun politik maupun kegiatan-kegiatan besar lainnya. Dan Irjen Fadil mengatakan bahwasannya ini merupakan komitmen yang perlu dibentuk untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga DKI Jakarta. Fadil juga menambahkan bahwasannya kegiatan ini sekaligus untuk memperkenalkan PJ Gubernur DKI Jakarta dengan seluruh jajaran Bayangkara ataupun jajaran Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibnas dan juga Babinsa. Kemudian juga diakui oleh Irjen Fadil bahwasannya pihaknya itu ingin memperkenalkan gubernur lebih dekat lagi dengan seluruh jajaran. Selain itu, hal itu juga untuk bertujuan menyemangati para jajarannya di lapangan agar terus memberikan edukasi, kemudian juga dedikasi yang tinggi terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Nuri dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kita akan tampilkan wawancara dari Pangdam Kodam Jaya Maijen Untung Budi Harto, kemudian PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Berikut liputan untuk Anda. Kami, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tentunya dari Kabupaten Kota Jabodetabek dan Depok, bersama Pak Kapolda, Pak Pangdam, kami melakukan kegiatan sarapan pagi 3 pilar bersama Pak Lurah, Babinsa, dan Babin Kaptimas untuk memperatkan kami selaku petugas dan tentunya menjalin komunikasi yang lebih baik untuk supaya masyarakat merasa aman, damai, dan tentunya memberikan kesejukan. Dari saya itu mungkin ditambahkan Pak Kapolda, nanti Pak Pangdam. Pak Pangdam, monggo kami. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Seperti yang disampaikan Pak PJ Gubernur DKI tadi, kita menyelenggarakan sarapan pagi bersama 3 pilar. Ini semuanya untuk menyatukan kita semuanya agar kita secara kolaborasi bekerja sama untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga Jakarta. Kita akan menghadapi event-event ke depan, baik itu tahun politik maupun kegiatan-kegiatan lain. Tentu saja komitmen ini yang perlu kita bentuk untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga Jakarta. Saya kira itu saja.
Pengadaan lahan bendungan kuil Kawangkoan ini cukup besar, mencapai 232 miliar rupiah. Pengerjaan proyek bendungan kuil Kawangkoan sudah dimulai sejak 2016 ditandai dengan groundbreaking. Kemudian 6 tahun berlalu, akhirnya proyek ini tidak lama lagi akan diresmikan. Sekilas informasi dari soal bendungan kuil Kawangkian, adapun daya tampung bendungan kuil Kawangkoan tersebut mencapai 23,37 juta meter kubik dan luas genangan 139 hektar area. Bendungan ini bisa mereduksi banjir sebesar 282,18 meter kubik per detik yang sering terjadi di Kota Manado dan sekitarnya. Selain itu, dengan debit 4,50 meter kubik per detik, bendungan ini bisa menyediakan kebutuhan air baku bagi warga Kota Manado, Kecamatan Kalawat, Kota Bitung, dan KEK Bitung. Tak hanya itu, bendungan kuil juga memiliki kapasitas pembangkit listrik tenaga ASEAN. Koordinator Humas dan Layanan Publik RSUD Cimacan, Ida Farida mengatakan, berdasarkan data update pihaknya pada Rabu ini, sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tercatat ada pasien akibat gempa bumi Cianjur di RSUD Cimacan mengalami penambahan dari yang sebelumnya 267 pasien, kini total sebanyak 270 pasien. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya update terkini terkait gempa bumi di Cianjur, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com, ada Ibriza Fasti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ibriza. Ya, terima kasih Firda. Halo Tribuners, dapat kita lihat saat ini saya sedang berada langsung di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Adapun berdasarkan laporan dari posko tim medis bencana RSUD Cimacan menyatakan bahwa hari ini jumlah korban gempa bumi Cianjur di rumah sakit tersebut sebanyak 270 pasien. Itu mengalami penambahan dari yang sebelumnya tercatat pada hari Selasa kemarin 267 pasien seperti itu. Adapun tadi pihak humas yaitu Ibu Ida juga menjelaskan dari total 270 pasien tersebut, 174 diantaranya mengalami luka ringan. Angka tersebut meningkat dari pada Selasa kemarin yang berjumlah 150 pasien untuk pasien luka ringan seperti itu. Kemudian untuk pasien luka sedang bertambah sebanyak 3 pasien, yaitu sebanyak 53 pasien lebih tepatnya saat ini totalnya. Sementara itu untuk pasien yang mengalami luka berat itu dirujuk ke RSUD Ciawi Bogor, Jawa Barat, juga mengalami penambahan 2 orang, jadi sebanyak 11 orang, seperti itu. Kemudian untuk korban meninggal dunia juga mengalami penambahan sejak Selasa kemarin di RSUD Cimacan ini, yaitu bertambah sebanyak 2 jenazah, yaitu sebanyak total 16 korban jiwa, seperti itu. Sebagai informasi, tadi juga datang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung bagaimana fasilitas kesehatan yang ada di RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Tepat pada saat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melakukan peninjauan, itu terjadi gempa susulan, kurang lebih berdasarkan informasi dari akun Twitter BMKG, itu 3,9 magnitudo, seperti itu, dan itu cukup terasa, hingga pihak RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat, itu melakukan evakuasi para pasien penyakit umum untuk dibawa ke tenda-tenda yang berada di halaman RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Begitu. Terima kasih, Firda. Berikut laporan saya. Baik, terima kasih rekan Ibriza dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Berikut liputan untuk Anda. Kalau kita di Kemenkes mau fokusnya memastikan bahwa kesehatan masyarakat itu terjaga. Jadi kita identifikasi pertama ke pusat-pusat posko-posko
yang agak jauh dari rumah sakit. Jadi tim relawan yang datang, dokter-dokter, bidan, perawat, kita kirim ke sana. Kemudian untuk melihat mana yang bisa dirawat di sana, mana yang mesti dibawa ke rumah sakit. Nah itu udah jalan. Jadi ada sekitar lebih dari 15 tim yang kita kirim, posko-posko. Kita udah identifikasi lebih dari 2.300 yang luka ringan yang dirawat di sana. Nah ada yang 494. Nah ini yang luka berat. Ini yang mesti dibawa ke rumah sakit. Dan itu kan mesti ada tindakannya. Umumnya tindakan bedah. Karena patah tulang atau kena kepala, ada pembengkakan atau ini patah di dalam tapi nggak terbuka. Nah yang 474 ini karena terlampau rumah sakitnya juga terlampau padat, 70 tadi sih sampai tadi pagi 70 udah dirujuk. Jadi ada ke Bandung, ada yang Sukabumi, ada yang ke Bogor, ada yang ke Jakarta juga. Nah masih banyak nih sekitar 400-an yang ada di Cianjur. Nah itu tadi saya lihat karena tim-tim udah datang kan, dokter-dokter spesialis ortopedi udah kita kirim, dokter bedah udah datang, itu udah cukup banyak. Dibantu juga tim dari TNI Polri. Nah sekarang yang kurang adalah tempat operasinya, karena ini mesti dioperasi. Dan saya minta operasinya cepet deh, kalau bisa 3 hari selesai. Nah saya udah lihat tadi di rumah sakit Bayangkara pertama yang saya datangi ya, itu ada 1 kamar operasi, tempat tidurnya 1, bisa jadi 2 lah. Rumah sakit Sayang yang paling banyak itu ada 8 tempat tidur, ruang operasi sebenarnya bisa dipakai semua, cuma perlu perbaikan sedikit. Tadi saya ke rumah sakit Hafiz juga, itu lihat ada 2 ruang operasi, jadi berapa? 8, 2, tambah 2 udah 12, sama di sini tadi saya lihat ada cukup banyak nih, 2 yang bisa dipakai plus 2. Wali Kota Batam Muhammad Rudi akan turun ke jalan menggelar penggalangan dana untuk korban gempa di Cianjur, Jawa Barat dan sekitarnya Selasa 21 September. Aksi penggalangan dana itu akan dilaksanakan oleh pemerintah kota, Badan Pengusahaan atau BP dan sejumlah organisasi masyarakat di Batam. Adapun titik penggalangan donasi yakni di Simpang Gelail Sungai Panas, kemudian Simpang Kepri Mall, Simpang Martabak Har, Nagoya, dan Simpang Masjid Agung Batam Center. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Roma Ulisianturi akan melaporkannya. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Firda di studio. Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam kembali menggelar aksi menggalang dana dan turun ke sejumlah titik di Kota Batam, titik persimpangan untuk melakukan pengumpulan dana ataupun donasi untuk masyarakat korban gempa yang ada di Cianjur. Nah, seusai pulang dari Umroh Mekah, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Haji Muhammad Rudi mengajak seluruh pegawai yang berada di lingkungan BP maupun Pemko untuk apel, diawali dengan apel bersama di Simpang Gelail Kota Batam, Kepulauan Riau. Kemudian mereka langsung menggunakan beberapa kotak yang terbuat dari kardus untuk mengumpulkan dana ke sejumlah pengendara yang ada di simpang-simpang. Nah, titik pertama ini difokuskan memang di Simpang Gelail Kota Batam. Setelah itu OPD dan Wali Kota Batam juga turun ke beberapa simpang lainnya. Di hari pertama ini simpang yang dikunjungi adalah Simpang Gelail, lalu yang kedua Simpang Martabak Har, yang ketiga Simpang Kepri Mall, dan yang keempat Simpang Masjid Raya. Nah, dalam pengumpulan ini Muhammad Rudi turun langsung untuk menemui satu persatu pengendara baik roda 4 maupun roda 2 yang ditemani oleh tim Basnas Kota Batam juga untuk mengumpulkan donasi ini. Nah, Pemko Batam dan BP Batam menargetkan donasi ini mencapai 1 miliar sehingga bisa ditransfer kepada pemerintah Cianjur. Nah, selain itu Pemko Batam dan Basnas juga membuka rekening atau menyediakan rekening khusus untuk bagi masyarakat Kota Batam yang bersedia memberikan donasi kepada masyarakat Cianjur. Nah, selain itu mereka juga membuka beberapa titik posko bantuan bencana untuk masyarakat Cianjur yang ada di beberapa titik tempat juga, salah satunya di Simpang Gelail. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Roma Ulisianturi dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera alias ANIS Kabupaten Sigi resmi terbentuk dan dideklarasikan Selasa 22 November. Deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS Kabupaten Sigi bertempat di Cafe Diamond, Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Sigi, Sulawesi Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu. Ada Muhammad Salam yang akan melaporkannya. Silakan rekan Salam. Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuners sekalian. Dapat kami informasikan relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera alias ANIS Kabupaten Sigi resmi terbentuk dan dideklarasikan Selasa sore kemarin. Deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi itu bertempat di Cafe Diamond, Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sedikitnya ada 55 orang di Kabupaten Sigi, terdiri dari berbagai kecamatan masuk dalam kepengurusan DPD ANIS Sigi tersebut. Perhatikan pengurus DPD ANIS Sigi berdasarkan SK DPP ANIS nomor 148/ST/10/TAP SK DPP ANIS garing 10/2022 tentang pengurus daerah Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi. Untuk koordinator presidium DPD ANIS Kabupaten Sigi itu adalah Fahri Sosiawan. Dalam kepengurusan DPD ANIS Kabupaten Sigi terdapat 8 bidang, yakni diantaranya bidang kerjasama dan perluasan jaringan, bidang organisasi dan pembinaan relawan, bidang kajian strategis dan materi sosialisasi, bidang media sosial dan humas. Selain itu ada pula bidang data, IT dan dokumentasi, bidang hukum dan advokasi, serta bidang sarana dan prasarana dan bidang logistik. Kemudian Wasekjen DPP ANIS Mugira mengatakan untuk di Sulawesi Tengah sendiri masih ada 3 kabupaten dan 1 kota yang sudah melakukan deklarasi. Untuk di Sulawesi Tengah sendiri totalnya ada 4, yakni Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Banggai, Kota Palu, dan Kabupaten Sigi. Dan dalam waktu dekat akan menyusul Kabupaten Donggala, Parigi Motong, Poso, Tojo Una-Una, dan Buol. Dan kesemuanya itu sudah memiliki SK, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melakukan deklarasi tersebut. Dan juga turut hadir dalam deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi antara lain Pembina Wilayah ANIS Sulawesi Tengah Ahmad Sumarlin dan Wasekjen DPP ANIS Pusat Ibu Mugira. Kemudian pengurus Pusat Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera sangat optimis dengan kemenangan Anies Baswedan sebagai presiden pada pemilu tahun 2024 mendatang. Hal itu diutarakan Wasekjen DPP ANIS Ibu Mugira saat melakukan deklarasi pengurus DPD ANIS Kabupaten Sigi. Dan ia mengatakan relawan yang sudah dilantik benar-benar berkomitmen untuk sama-sama berjuang dengan ikhlas untuk kemenangan bangsa Indonesia dengan Anies Baswedan sebagai presiden. Kemudian menurut Wasekjen DPP ANIS itu bahwa relawan ANIS di Kabupaten Sigi khususnya agar benar-benar solid mendukung Anies Baswedan. Kemudian ia menjelaskan agar setiap relawan di kabupaten kota dan provinsi untuk tetap menjaga kesehatan, dan itu merupakan pesan dari Bapak Anies Baswedan. Sehingga relawan yang ada di kabupaten kota dan provinsi itu tetap menjaga kesehatan hingga pemilu 2024 mendatang. Dan juga dapat diketahui jumlah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah itu yakni 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Sekian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Muhammad Salam dari Tribun Palu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Wasekjen DPP ANIS Mugira. Berikut liputannya untuk Anda. Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, visi misinya itu menaikkan popularitas dan elektabilitas. Makanya kami relawan ini sosialisasi ke seluruh pelosok Indonesia. Aliansi ini sudah 34 provinsi dan 300 lebih kabupaten kota yang terdeklarasi, mendorong, mengajak masyarakat, ayo kita sama-sama menyuarakan orang baik Pak Anies Rashid Baswedan, karena beliau sudah memimpin Jakarta 5 tahun dengan bukti-bukti yang sangat membanggakan masyarakat DKI, dan kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengusung beliau, mendukung beliau dengan banyaknya suara masyarakat, suara rakyat, sehingga membuka tekad partai-partai untuk mengusung Pak Anies. Alhamdulillah Nasdem sudah menyatakan diri, insya Allah yang kemudian ada Demokrat, PKS walaupun masih menunda, tapi kami meyakini kami mengetuk pintu langit, mengetuk hati semua partai, masyarakat seluruh Indonesia
bahwa kami meyakini bahwa Anies pasti akan ditetapkan sebagai calon presiden Republik Indonesia di 2023 nanti. Itu keyakinan kita, makanya Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ini selalu dan terus bekerja, terus memperjuangkan, terus mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk sama-sama mendukung, sama-sama berteriak, mengetuk pintu elit-elit politik yang ada di Jakarta agar mereka membuka hatinya bahwa masyarakat membutuhkan sosok Anies Rashid Baswedan menjadi presiden di 2024. Itulah visi misi kita, elektabilitas dan popularitas, karena hasil survei lah yang akan meyakinkan semua partai untuk menetapkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden terpilih. Upaya pencarian warga Lampung yang tenggelam di perairan Selat Bengkalis setelah nekat melompat dari kapal Roro penyeberangan Bengkalis Sungai Selari akhirnya dihentikan. Penghentian ini dilakukan setelah tim SAR gabungan berhasil menemukan Edi Purwanto, namun sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Korban ditemukan sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat oleh nelayan. Korban ditemukan dalam kondisi mengapung di sekitaran perairan Desa Damai, Kecamatan Bengkalis. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Muhammad Natsir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Natsir. Ya, terima kasih Firda dan Tribunur dimanapun berada. Memang benar semalam tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI dan Polri telah menutup upaya pencarian salah satu warga Lampung yang pada Sabtu kemarin nekat melakukan terjun langsung dari kapal Roro Sabtu sore dan dinyatakan hilang selama 4 hari. Nah, upaya pencarian sendiri berlangsung selama 4 hari dilakukan oleh tim gabungan. Warga Lampung yang nekat melompat ini bernama Edi Purwanto, di mana dia baru pulang dari Malaysia. Saat itu dia pulang ke Malaysia dengan tujuan ingin berangkat ke Malaysia, namun saat sampai di pelabuhan Malaysia mereka sudah ditolak untuk masuk ke Malaysia. Dan kemudian pulang dan diduga karena depresi nekat melompat ke laut di pelabuhan Roro, di kapal Roro Bengkalis. Nah, upaya pencarian sendiri berlangsung selama 4 hari. Kemudian pada pagi kemarin sekitar pukul 8.30 tim SAR gabungan mendapat informasi dari nelayan setempat bahwa ada penemuan jasad yang meninggal yang mengapung di perairan Selat Bengkalis. Nah, jasad ini kemudian dievakuasi dan benar merupakan Edi Purwanto yang dinyatakan hilang. Nah, saat ini telah dievakuasi ke darat dibawa ke RSUD Bengkalis, dilakukan visum oleh RSUD Bengkalis. Dari keterangan Kasat Air Polres Bengkalis bahwa korban saat ini pihaknya lagi menunggu koordinasi dari pihak keluarga apakah akan dibawa pulang ke Lampung atau akan dikebumikan di Bengkalis. Untuk saat ini jasad masih berada di RSUD Bengkalis. Demikian Firda laporan kami. Ya, baik, terima kasih rekan Natsir dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Koordinator Pos Basarnas Pekanbaru di Bengkalis, Trans Piranto. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, hasil operasi hari keempat ini tadi dimulai dengan pukul 8 ya, dilanjutkan dengan penyisiran, dan sekitar pukul 8.30 korban ditemukan oleh nelayan dan diinformasikan oleh BPBD dan dilanjutkan dengan evakuasi oleh tim SAR gabungan. Korban dalam keadaan meninggal dunia. Kondisinya gimana? Kondisinya masih utuh. Ini berapa jauh nih dari TKP dia terjun? Kalau dari TKP ditemukan korban tak lebih 15 km di arah depan Desa Damai, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Ini pencarian hari keberapa nih? Ini pencarian hari keempat. Ini langsung dievakuasi mana? Ya, untuk korban langsung dievakuasi dibawa ke Rumah Sakit Umum Bengkalis. Untuk dilanjutkan tindak lanjut oleh pihak rumah sakit dan mungkin pihak kepolisian. Berarti dengan temuan ini operasi Nah, untuk pertemuan dengan ditemukannya korban, operasi langsung ditutup oleh Kepala Kantor SAR Pekanbaru. Keluarga korban Febri Dianto, 14 tahun, bocah kelas 2 SMP warga Dusun 5, Desa Surodadi, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, Sumsel, berharap pelaku pembunuh putranya segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya.
Febridianto sendiri dikabarkan hilang sejak Senin 14 November sore sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Selesai mengantarkan orang tak dikenal membeli minum di wilayah Desa Yingadirejo. Hingga akhirnya korban ditemukan tewas di irigasi di Desa Yingadirejo, Kecamatan Tugu Mulyo dalam kondisi tertelungkup. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos. Ada Eko Mustiawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eko. Baik, rekan Firda melaporkan langsung dari Kabupaten Musirawas. Bahwasannya benar keluarga korban bernama Febridianto atau 14 tahun, pelajar kelas 2 SMP di warga Dusun 5 Desa Surodadi, Kecamatan Tugu, Kabupaten Musirawas, berharap kepada pihak kepolisian agar segera mengungkap dan menangkap pelaku yang menyebabkan anak pertamanya itu tewas usai menghantarkan membeli minum. Dan meskipun saat ini bahwasanya pihak Polres Musirawas sudah mengantongi identitas terduga pelaku, yakni Sumaryanto alias Yanto alias Bendul, warga Dusun 3 Desa Yingadirejo, Kecamatan Tugu Mulyo. Namun sejauh ini hasil perkembangan dari pihak kepolisian sendiri belum berhasil menangkap atau mengamankan pelaku terduga pembunuhan, sehingga pihak Polres Musirawas melakukan penyebaran surat DPO terhadap terduga pelaku kepada masyarakat. Harap agar masyarakat yang mengetahui informasi keberadaan terduga pelaku dapat menyampaikannya ke pihak kepolisian terdekat. Baik, rekan Firda, diinformasikan bahwasanya korban Febridianto sendiri merupakan pelajar kelas 2 SMP warga Dusun 5 Desa Surodadi yang dikabarkan hilang sejak Senin 14 November 2022 seusai menghantar orang tidak dikenal membeli minum. Kejadian tersebut bermula saat korban bersama adiknya pulang sekolah dan saat lagi makan siang, kemudian korban ditelepon oleh temannya untuk diajak bermain bersama. Hingga akhirnya informasi korban berkumpul bersama teman-temannya di Jalan Setapak di Desa Yingadirejo. Tak lama kemudian ada orang tidak dikenal menghampiri para pelajar tersebut dan pertama menanyakan air minum, kemudian dijawab oleh korban dan rekan-rekannya tidak ada. Kemudian orang tidak dikenal tersebut meminta salah satu dari mereka untuk menghantarkan membeli minum. Akhirnya korbanlah yang menghantarkan orang tidak dikenal tersebut membeli minum karena merasa kasihan. Namun berawal dari situ hingga Selasa dan Rabu pagi sekitar 16 November, korban juga akhirnya ditemukan sudah tak bernyawa dengan kondisi tertelungkup di lahan persawahan di Desa Yingadirejo, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Korban sendiri ditemukan sudah meninggal dunia dan badan korban sudah membengkak dan menimbulkan bau busuk. Dari hasil visum badan korban ditemukan beberapa luka lebam, di antaranya di bagian kepala dan juga di bagian dada. Hingga kemudian korban dievakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan. Baik, begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sriwijaya Pos, Eko Mustiawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari ayah korban Timono. Berikut ditanyakan untuk Anda. Hari Senin tuh balik dari sekolah. Itu kan dari sekolah dulu balik, makan belum selesai ditelepon sama kawan sekolah tuh, diajak biasa jalan-jalan lah ibaratnya tuh. Pelaku tuh nak minta minum, anak aku ndak bawa minum, dia masuk ke hutan tuh lagi, terus keluar suruh ngantar dia ambil air minum di dalam pohon para itu. Dianya jam itu hilang. Rasa kehilangan atau gimana sih Pak? Mungkin yang dirasa jelas itu pasti sakitnya Pak. Ya seras kehilangan nian lah, cara ibaratnya meninggalnya kalau itu tidak wajar ibaratnya. Kalau harapan anak aku kan matinya saya itu. Kalau dia ketangkap ya kalau bisa disiksa juga baru dibunuh. Itu. Untuk pelaku sendiri Pak segera ditemukan atau gimana Pak? Ya segera harus ditemukan. Biar anak aku tuh tenang lah ibaratnya kan. Korban itu bersama siapa Pak kok tadinya di situ Pak, di tempat kejadian itu Pak pertama?
sama kawan-kawannya. Ferendi Lasandi alias Freddy, 33 tahun, tersangka pembunuhan terhadap Devi Mustika Lana, 42 tahun, yang terjadi di Lorong Walet, RT 19 Bagan Pete, Alam Barajo, Kota Jambi pada Rabu 26 Oktober lalu mengaku spontan menghabisi nyawa korban. Ia tidak terima istrinya kerap dirayu oleh korban melalui pesan singkat di WhatsApp. Bahkan korban nekat mendatangi rumah pelaku dan menyentuh istrinya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Aryo Tondang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aryo. Baik, terima kasih Firda. Kami informasikan memang pihak kepolisian khususnya di Satreskrim Polresta Jambi memang berhasil meringkus pelaku pembunuhan seorang pria di kawasan Lorong Walet, Bagan Pete, Alam Barajo, Kota Jambi. Nah, pelaku sendiri merupakan seorang pekerja buruh harian lepas yang dimana pelaku memiliki 2 orang anak dan 1 orang istri. Nah, motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh pihak kepolisian bahwasanya pelaku sendiri curiga dan cemburu, lebih tepatnya cemburu kepada korban, di mana korban kerap menggoda istrinya. Dan saat ini atau pihak kepolisian menjelaskan korban kerap kali menggoda istri pelaku melalui pesan singkat di WhatsApp, bahkan nekat sampai mendatangi rumahnya. Nah, puncak emosi daripada pelaku ini terjadi saat korban mendatangi rumahnya yang dimana pada saat itu sedang ditinggali oleh istrinya. Kemudian setelah korban menyentuh bagian tubuh daripada istrinya sehingga dia spontan membacok korban hingga terluka. Saat itu korban berupaya menghindar, kemudian pelaku melakukan pengejaran. Nah, dari antara dua orang, pelaku dan korban sempat berduel hingga akhirnya pelaku mendapati sebuah balok semen kemudian menghajar korban menggunakan balok semen hingga tewas di lokasi kejadian. Nah, setelah berhasil membunuh korban, pelaku melarikan diri dengan membawa 2 orang anak dan istrinya menggunakan sepeda motor ke wilayah Kabupaten Merangin, tepatnya di Jangkat. 1 hari berada di Jangkat, kemudian pelaku kembali melarikan diri ke arah Sekayu, Sumatera Selatan. Nah, setelah mendapat informasi, tim dari kepolisian kemudian meluncur langsung ke Sekayu, Sumatera Selatan untuk menangkap pelaku. Dan pelaku berhasil diringkus beserta dengan sejumlah barang bukti, mulai dari parang, kemudian batu, serta sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melarikan diri. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait insiden ini. Mungkin demikian, Firda, kembali ke video. Baik, terima kasih rekan Aryo Tondang dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan Aryo dari Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi. Dan berikut liputan untuk Anda. Sekilas cemburu dan hilap, emosi memuncak, jadi hanya itu jalan satu-satunya mungkin. Kalau pertama kali abang ngabisi korban itu pakai apa, bang? Saya pertama sekali saya bacok korban secara spontan, lalu saya duel dengan korban, lalu saya diterajang korban, saya tersungkur di sebuah batu patok. Batunya dipukul. Selalu batu patok itu saya ambil, saya pukul di kepala korban. Bang, saat itu apa yang abang lihat sehingga tiba-tiba memuncak emosinya, bang? Si korban mengganggu istri saya dengan memegang tubuh istri saya. Itu kejadiannya di dalam rumah atau di luar? Di luar rumah, tepat di depan. Kejaksaan Negeri atau Kejari Sungai Penuh menggelar restoratif justice dalam perkara tindak pidana umum atas terdakwa Abdullah bin Abdul Somad pada Selasa 22 November. Bertempat di kantor Kejari Sungai Penuh, Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menerbitkan surat ketetapan penyelesaian perkara atau SKPP berdasarkan restoratif justice. Dari pantauan, saat putusan dibacakan oleh Kejari Sungai Penuh, terdakwa Abdullah berulang kali mengusap air mata. Ia tak bisa menahan air matanya menetes karena terharu putusan yang dibacakan membebaskannya dari jeratan hukum. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Heru Pitra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Heru. Ya, Firda, terima kasih. Benar, di Kota Sungai Penuh, tepatnya di Kejari Sungai Penuh, digelar restoratif justice, di mana
cara penganiayaan terhadap sesama warga. Nah, saat restoratif justice yang digelar di Kejari Sungai Penuh, suasana haru terlihat di saat dilakukannya restoratif justice tersebut, di mana terdakwa Abdullah terlihat berkali-kali mengusap air matanya karena terharu. Kasusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sehingga ia bisa dibebaskan dari hukum, di mana kasusnya tersebut tidak dilanjutkan lagi ke tahap persidangan. Saat restoratif justice yang digelar di Kejari Sungai Penuh, Abdullah terlihat juga memeluk korban, beberapa kali memeluk korban dan sambil mengusap air matanya dia terlihat sangat terharu dan menangis di acara tersebut, dan dia juga mengaku bersyukur kasusnya tersebut bisa diselesaikan dengan cara restoratif justice ini. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh yang telah berupaya untuk menyelesaikan kasus tersebut secara restoratif justice. Dia juga memohon maaf kepada terdakwa karena dia mengaku apa yang dilakukannya merupakan silau saat karena emosi, karena saat itu di mana kasus terjadi karena dari ejekan anaknya diejek oleh korban sehingga dia melakukan tindakan kekerasan terhadap korbannya. Kejari Sungai Penuh Anton mengatakan bahwa restoratif justice ini dilakukan juga dengan penuh pertimbangan, di mana dari 3 kali restoratif justice yang dilakukan baru ada 2 restoratif justice yang berhasil dilakukan, dan yang terakhir ini adalah kasus dari Abdullah ini. Dia mengatakan ada beberapa pertimbangan yang dilakukan terhadap terhadap Abdullah ini. Pertama, korban dan terdakwa merupakan saudara, masih ada hubungan keluarga. Kedua juga terdakwa juga belum pernah dihukum dan tuntutannya juga di bawah 5 tahun. Korban juga mengaku bersyukur kasus ini bisa diselesaikan secara restoratif justice, karena dia juga tidak ingin terdakwa dihukum, dan dia juga mengharap terdakwa yang masih iparnya tersebut bisa kembali bersama keluarganya dan membina rumah tangga yang lebih baik lagi. Karena itu memang terlihat haru kemarin di saat restoratif justice digelar di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Demikian Perda, laporan saya dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan, Madura menangkap pengedar narkoba yang terkena licin dalam bertransaksi. Pengedar yang diketahui berinisial AH 38 tahun itu merupakan warga Jalan Raya Panglegur, Dusun Keramat, Desa Panglegur, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura. AH ditangkap di rumahnya oleh sejumlah tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan pada Rabu 16 November malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura. Ada Guswanto Ferdian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Guswanto. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat siang seluruh penonton Tribun News yang ada di seluruh Indonesia. Rekan Firda, pada Rabu malam, anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan menangkap seorang pengedar yang dikenal sangat licin saat hendak ingin diamankan begitu. Pengedar ini merupakan pengedar lama dan pemain sabu-sabu yang kerap kali mengedarkan sabu-sabu di wilayah Kabupaten Pamekasan. Nah, tersangka tersebut berinisial AH, seorang laki-laki warga Dusun Keramat, Desa Panglekur, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Nah, polisi berhasil mengamankan AH ini setelah melakukan beberapa pengintaian, sehingga pada saat itu
AH ini langsung digerebek di rumahnya saat sedang beristirahat begitu, dan ditemukan sejumlah barang bukti di tempat di bawah kasur tempat di mana AH sedang tidur. Nah, sejumlah barang bukti yang ditemukan itu berupa sejumlah paket sabu-sabu dan juga ada sebagian juga paket sabu-sabu yang sudah dibungkus dalam klip plastik kecil. Saat itu polisi langsung mengepung rumah AH sehingga AH tidak bisa berkutik dan langsung bisa diamankan oleh anggota tim opsional Satres Narkoba Polres Pamekasan. Nah, modus dari AH ini ketika hendak mengedarkan sabu-sabu atau menjual sabu-sabu terhadap pembelinya, dia menggunakan sistem kepercayaan atau lebih gampangnya bisa disebut AH ini ketika hendak ingin menjual barangnya, yaitu berupa sabu-sabu, pembeli diharap untuk mentransfer terlebih dahulu atau membayar terlebih dahulu. Setelah itu AH akan mengirimkan barang di tempat yang ia tentukan. Jadi tidak langsung melalui tatap muka dengan pembelinya. Nah, saat uang sudah ditransferkan oleh pembeli terhadap AH, nanti AH akan meletakkan barang dan nanti AH akan menghubungi terhadap pembeli untuk mengambil barang tersebut di mana ia letakkan barang tersebut. Sehingga polisi ketika hendak ingin mengamankan AH beserta barang buktinya cukup kesulitan karena transaksi yang dilakukan AH ini bisa dibilang oleh Kasat Narkoba Polres Pamekasan adalah sistem ranjau, yaitu di mana AH tidak langsung bertransaksi dengan para pembelinya. Nah, terungkapnya AH ini setelah melakukan pengembangan terhadap tersangka sebelumnya atau pemakai sebelumnya yang telah ditangkap oleh anggota tim opsional Satres Narkoba Polres Pamekasan. Sehingga semua jaringan-jaringan AH kini sudah banyak terungkap. Dengan terbukti beberapa waktu lalu juga anggota tim Satres Narkoba Pamekasan menangkap seorang pengedar ataupun bandar narkoba di wilayah Kabupaten Sampang dengan sejumlah barang bukti berupa kiloan sabu yang diduga ada kiloan sabu di rumah bandar narkoba tersebut. Ini AH sudah ditahan di Mapolres Pamekasan, namun anggota tim opsional Satres Narkoba Polres Pamekasan masih terus melakukan upaya pengembangan untuk mengungkap siapa di atasnya AH ini, apakah masih ada bandar atau pengedar yang lainnya. Nah, AH sementara waktu terancam hukuman penjara minimal 4 tahun atau hukuman mati. Untuk informasi lebih lanjut nanti akan saya informasikan kembali kepada rekan Firda. Kembali ke studio rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Kuswanto Ferdian dari Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Korban tenggelam di Sungai Ngasinan, Kabupaten Trenggalek akhirnya ditemukan pada Selasa 22 November. Korban bernama Ais Rido Anafi, 13 tahun, warga desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan di Dam Dawung. Lokasi pintu air ini berada di Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan. Jarak lokasi penemuan dengan tempat kejadian perkara sekitar 10 km. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Aflahul Abidin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aflahul. Baik, benar sekali Tribuners. Jadi jenazah Ais Rido Anafi, warga Desa Karangsoko, Kecamatan Kabupaten Trenggalek yang tenggelam sekitar 3 hari lalu telah ditemukan pada kemarin hari Selasa tanggal 22 bulan November 2022 sekitar subuh hari. Jadi jenazah ditemukan di Dam Dawung di Kecamatan Pogalan yang jarak lokasi dari dia pertama kali tenggelam adalah sekitar 10 km. Dalam jangka waktu sekitar 2 hari, jenazah berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan setelah ditemukan, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sudono Trenggalek, lalu dikembalikan ke keluarga untuk kemudian dimakamkan. Jadi Ais ini tenggelam ketika ia sedang bekerja bakti bersama teman-temannya untuk membangun sebuah perengan di Sungai Ngasinan yang sempat rusak akibat banjir. Jadi dia bersama sekitar 4 temannya yang lain adalah membangun tanggul di sisi sungai, lalu kemudian terpeleset bersama 3 orang teman lainnya. Jadi ada 4 orang sebenarnya yang terpeleset dan Ais menjadi salah satu korban terpeleset yang tidak berhasil selamat atau diselamatkan, sehingga dia akhirnya tenggelam. Tim SAR gabungan mencoba menyusur semua lokasi titik sungai, baik di pinggir maupun di tengah sungai,
sekitar 75 tim SAR gabungan diterjunkan langsung untuk mencari lokasi Ais berada, korban berada ini. Nah, setelah itu pada hari pertama pencarian masih nihil. Kemudian di hari kedua pencarian diperlebar jaraknya sampai ke titik Damdawung. Damdawung ini adalah titik arah aliran Sungai Ngasinan yang berupa penahan air di pintu air istilahnya. Nah, kemudian hingga sore hari menjelang malam pencarian dihentikan dan tidak ditemukan atau belum ditemukan korban yang hilang ini. Kemudian waktu sekitar jam 4 dini hari, Ais ini, korban ini ditemukan oleh salah satu rekannya yang memang mencari keberadaannya di Damdawung. Dia menunggu di sana dan akhirnya menemukan sesosok mayat atau jenazah di lokasi Damdawung ini. Ia kemudian terus melaporkan ke petugas berwajib. Lalu informasi itu diteruskan kepada tim SAR gabungan dan akhirnya dilakukan proses evakuasi. Dari hasil identifikasi yang ada, memang benar diketahui bahwa jenazah yang ditemukan itu adalah korban yang meninggal akibat terpeleset beberapa waktu yang lalu. Korban ini adalah siswa SMP, masih remaja, dan kini sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Oke, demikian laporan dari saya di Trenggalek. Kembali ke studio. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jumlah peralatan tambang ponton nisab produksi atau PIP Pasir Timah sudah parkir di perairan Kampung Iklim, Teluk Rubiah, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin 21 November. Ponton itu bakal beroperasi dalam waktu dekat di perairan Kampung Iklim, merupakan destinasi wisata di Kecamatan Muntok. Diketahui tempat wisata itu sudah dibangun beberapa fasilitas pendukung berupa tempat duduk dan lainnya untuk wisatawan serta warung usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjajakan dagangannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Yuranda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yuranda. Iya, baik Firda, bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini tambang ponton isap produksi Pasir Timah bakal beroperasi di perairan Kampung Iklim, Teluk Rubiah, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu dekat ini. Yang di mana diketahui Kampung Iklim itu merupakan destinasi wisata di kecamatan tersebut. Di sana juga sudah dibangun fasilitas berupa tempat duduk, fasilitas pendukung berupa tempat duduk dan lainnya, serta warung UMKM yang menjajakan dagangannya di sana. Untuk tempat itu diketahui merupakan tempat favorit masyarakat, yang di mana beberapa waktu lalu kami telah menghimpun data di sana. Para masyarakat menghabiskan akhir pekannya di sana untuk menikmati senja serta menghabiskan waktu bersama keluarga mereka. Pada hari kemarin, anggota dari Komisi 2 DPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meninjau ke kawasan tersebut. Ketua Komisi 3 DPR Babel, Adet Mastur, mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi untuk melihat berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa bakal ada aktivitas penambang pasir timah di sana. Setelah melihat lokasi, bahwa mereka telah melihat di sekitar situ ada tanaman mangrove serta tempat wisata dan dermaga jeti yang merupakan dermaga yang dibangun pemerintah provinsi Bangka Belitung untuk masyarakat nelayan. Kata Adet, ia mengetahui laporan itu langsung terjun ke lokasi. Setelah melihat situasi di sana, diketahui sejumlah masyarakat yang diperkirakan 90 masyarakat di sana telah setuju dengan aktivitas penambangan di sana. Cuma dirinya mengatakan masyarakat yang mana memberi informasi padanya bahwa menolak aktivitas tersebut. Adet juga menjelaskan pihaknya akan melihat peraturan daerah
RZWP 3K tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terlebih dahulu. Apabila koordinasi tersebut tambang itu tidak tercantum di sana, berarti bisa dikatakan tambang tersebut ilegal, begitu katanya. Sementara PJ Gubernur Ridwan Jamaluddin mengatakan pemerintah memastikan aktivitas penambang pasir timah di perairan Kampung Iklim, Teluk Rubiah, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat tidak mengganggu infrastruktur dan destinasi pariwisata di sana. Katanya, kata Ridwan Jamaluddin, dipastikan tidak mengganggu, pasti diatur rencana pertambangan di perairan itu agar tidak mengganggu infrastruktur dan destinasi pariwisata. Nanti prakteknya tidak, pasti diatur agar penambang bisa sesuai dengan ketentuan dan infrastruktur serta destinasi pariwisata harus dijaga. Menurutnya pariwisata dan pertambangan harus hidup berdampingan atau seiring sejalan. Kalau serba tidak boleh, nantinya bisa terkunci sendiri. Oleh karena itu, ia akan membuka ruang seluas-luasnya untuk masyarakat melakukan aktivitas termasuk menambang di perairan tersebut. Begitu, Firda, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 4 pemuda masuk ke rumah kos dan menjarah barang berharga milik mahasiswi di lorong Durian Dusun Mulia, Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama. Aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa meringkus 4 pemuda tersebut terduga pelaku pencurian mahasiswi asal Tanjung Pura Sumut. 4 tersangka yakni AS 18 tahun ex-pelajar dan IM 19 tahun ex-pelajar sebagai PA pelaku utama, ya kemudian SR 30 tahun wira swasta, MH 29 tahun wira swasta sebagai penadah dan semuanya beralamat di Gampong Sidorejo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Zubir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zubir. Ya, terima kasih Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita laporkan dari Kota Langsa, Provinsi Aceh. Pihak keamanan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa berhasil menciduk 4 tersangka kasus pencurian, yaitu 2 diantaranya sebagai pelaku utama, berinisial SR, 19 tahun, AM 19 tahun, dan 2 tersangka sebagai penadah, yaitu AS dan IM. Keempat pemuda tersebut beralamat yang sama di Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama. Kejadian pencurian ini berawal dari adanya laporan dari korban, yaitu salah satu mahasiswi perguruan tinggi negeri di Gampong Merandeh, Kecamatan Langsa Lama, yang ngekos atau tinggal di rumah kos Gampong Sidorejo pada tanggal 12 November lalu. Kediaman korban mahasiswi tersebut, yaitu mahasiswi asal Tanjung Pura, Sumatera Utara, dimasuki oleh 2 pelaku, yaitu berinisial MH dan AS pada pukul 3.30. Saat itu 2 pelaku masuk melalui jendela yang berhasil mereka buka dan mengambil 4 barang berharga milik korban, yaitu berupa 2 handphone dan 2 laptop. Keesokan harinya korban langsung membuat laporan ke SPK Polres Langsa dan laporan tersebut langsung ditangani oleh tim Resmob dari Satreskrim Polres Langsa. Pada tanggal 17 November, petugas berhasil mengidentifikasi pelaku dan berhasil menangkap mereka, yaitu awalnya ditangkap 2 orang pelaku utama, MH dan AS, di salah satu kafe di Gampung Jawa, Kecamatan Langsa Kota. Dari pengakuan mereka bahwasanya barang korban yang telah mereka curi tersebut telah mereka gadaikan dan jual kepada 2 tersangka lainnya, yaitu tersangka penadah berinisial IM dan AS.
Selanjutnya berapa jam kemudian petugas kembali berhasil menangkap 2 tersangka penadah, dan pada hari itu juga keempat tersangka digelandang ke Mapolres Langsa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, Firda. Baik, terima kasih rekan Zubir dari Tsunami News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Bangka Belitung, Darusman, menghormati terkait penolakan Apindo Bubble berkaitan dengan Permenaker nomor 19 tahun 2023 mengatur terkait penyesuaian formula UMP. Hal itu menurutnya sama dengan SPSI Bubble yang juga menolak keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja. Darusman menambahkan hari ini mereka juga telah melakukan pertemuan dengan Dewan Pengupahan Apindo dan SPSI membahas terkait penetapan UMP 2023. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik, Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan di Bangka Belitung, yaitu Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI mengatakan mereka menolak terkait keputusan yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung, di mana UMP upah minimum provinsi di Bangka Belitung naiknya hanya berkisar 4,8%. Dari angka itu mereka menganggap kurang karena dari Kementerian Ketenagakerjaan menyarankan untuk dapat naik hingga sampai 10%. Sehingga mereka memutuskan untuk kemarin tidak hadir pada rapat pembahasan dengan pihak Apindo dan Dewan Pengupahan dan pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam menetapkan UMP yang akan diumumkan oleh Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin dalam waktu dekat ini. Selain itu, mereka juga menghormati terkait dengan penolakan yang dilakukan oleh Apindo Bangka Belitung berkaitan dengan peraturan menteri yang terbaru mengenai penyesuaian untuk UMP, di mana dari pihak Apindo, yaitu Kepala Apindo Bubble Nuradi, mengatakan bahwa mereka juga menolak terkait regulasi penghitungan yang dilakukan melalui Permen nomor 18 oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menganggap aturan ini melanggar aturan yang lebih tinggi di atasnya, yaitu PP nomor 16 mengenai pengupahan yang selama ini yang di tahun-tahun sebelumnya mereka gunakan untuk menghasilkan UMP di setiap provinsinya. Jadi kedua organisasi ini sama-sama menolak terkait regulasi yang disampaikan oleh pemerintah saat ini, dan sampai saat ini pula PJ Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin belum mengumumkan secara resmi UMP berapa kenaikan upah minimum provinsi tahun 2023 mendatang untuk khususnya pekerja-pekerja di Provinsi Bangka Belitung. Begitu, kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Riki Pratama dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Cabang olahraga e-sport dalam Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas ke-13 2022 telah resmi dibuka oleh Cyber Mall Kota Malang pada Selasa 22 November. Sebanyak 24 kontingen dari sejumlah provinsi di Indonesia beradu strategi di cabur e-sport ini. Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Ketua KONI Kota Malang, Edi Wahyono, yang diwakilkan. Total ada 3 permainan yang dimainkan dalam cabur e-sport Porwanas 13 2022 ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang. Ada Rifki Edgar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifki. Baik, rekan Firda, bisa kami informasikan dari Kota Malang, di mana dalam penyelenggaraan Porwanas 2022 ini ada cabang olahraga e-sport saat ini sedang berlangsung di Cyber Mall Kota Malang, di mana ada 24 kontingen dari 24 provinsi yang ada di Indonesia yang turut serta dalam cabang olahraga e-sport ini. Dan di dalam e-sport ini ada 3 permainan yang dilombakan.
yakni untuk permainan eFootball atau PES, kemudian ada Mobile Legends dan juga game PUBG. Dari 3 permainan ini nantinya akan ada perebutan sejumlah medali emas, di mana untuk eFootball ini dibagi dalam 2 kategori, yakni untuk kategori beregu dan juga perorangan. Artinya mereka nanti masing-masing kontingen bisa mendapatkan 2 emas dari permainan ini. Kemudian untuk PUBG dan juga Mobile Legends masing-masing memperebutkan 1 emas. Dan di hari pertama kemarin, di mana perlombaan eFootball PES 2000, maksud kami permainan eFootball PES ini mendapatkan antusias dari peserta dan juga masyarakat yang menonton langsung pertandingan tersebut di Cyber Mall Kota Malang, di mana mereka saling adu strategi untuk memantapkan dan ingin menjadi juara. Di mana pada pertandingan kemarin yang menjadi pertandingan pembuka itu Jawa Timur melawan Kepulauan Riau, kemudian ada dari DKI Jakarta, Maluku Utara, dan sejumlah provinsi lainnya. Dan di hari ini sedang berlangsung juga perlombaan Mobile Legends, dan nanti untuk di hari ketiga dilanjutkan dengan permainan PUBG yang akan diikuti oleh teman-teman kontingen dari Perwanas ini. Mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang, ya. Sudah. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Surya Malang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Warga pengungsi korban gempa di Kabupaten Jamarah, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat masih membutuhkan sejumlah obat-obatan dan keperluan untuk balita dan lansia. Koordinator Posko Pengungsian Kampung Jamarah Hamdani saat ini di posko belum masuk bantuan khususnya untuk kebutuhan lansia dan balita. Hamdani menjelaskan, adapun total warga yang saat ini berada di posko pengungsian tersebut mencapai 65 kepala keluarga. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com. Ada Fahmi yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan rekan Fahmi. Ya, selamat siang Firda. Untuk situasi terkini di lokasi posko pengungsian Kampung Jamarah, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Untuk di posko pengungsian saat ini di lokasi, berdasarkan informasi dari koordinator posko pengungsian Hamdani, untuk kebutuhan sendiri saat ini sangat dibutuhkan, ya ini kebutuhan terkait obat-obatan dan keperluan dari sejumlah balita pada lantaran di posko tersebut untuk jumlah balita dan lansianya cukup banyak. Maka dari itu Hamdani mengatakan kebutuhan dari obat-obatan yang untuk lansia dan balita ini sangat dibutuhkan di posko tersebut. Selain itu, untuk total pengungsi yang ada di posko pengungsian saat ini terdapat 65 kepala keluarga dari total 200 warga Desa Jamarah Desa Sarampat yang menjadi korban dari gempa Cianjur pada hari Senin yang beberapa waktu lalu. Untuk berdasarkan pantauan Tribunnews di lokasi tadi, untuk tenda sendiri juga terlihat masih nampaknya sedikit agak kurang mencukupi untuk sejumlah warga yang mengungsi di lokasi tersebut. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan di lokasi posko pengungsian Desa Sarampat, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Hamdani, Koordinator Posko Pengungsian Kampung Jamarah. Berikut liputannya untuk Anda. Nama saya Tatang Hamdani, saya warga Jamarah, RT 02, RW 05, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Nah, terkait di posko pengungsian ini Pak, untuk kebutuhan sendiri sejauh ini apa saja Pak yang dibutuhkan dari posko pengungsian? Ya, untuk kebutuhan saat ini selain dari untuk sembako juga untuk obat-obatan, baik untuk balita karena di sini ada balita juga, ada lansia, ya, dan ibu hamil pun ada. Gitu.
Nah, untuk sejauh ini yang sudah bantuan apa aja Pak yang sudah masuk ke posko pengungsian ini? Alhamdulillah bantuan sudah ada dari hari kedua, kejadian. Ada bantuan sembako, bantuan tenda ada 2, yang lainnya kami beli, nyari ke material yang buka. Terus lagi ini kebanyakan ini dari donatur ataupun dari, cuman saya lupa untuk ininya dari LSM mana gitu ya, ada relawan ini gitu ya. Oke. Nah, untuk yang ada di sini Pak, warganya total ada berapa kakak yang mengungsi di posko pengungsian ini Pak? Kebetulan di Kampung Jamaras ini tenda yang paling besar, ini 50% dari penduduk di sini. Di sini kurang lebih ada sekitar 65 kakak, ya 65 kakak. Untuk jumlah semua yang di sini itu sekitar 200 orang. 200 orang ya. Nah, untuk total jiwa 200 ya, dari mulai anak-anak sampai dengan lansia tersebut. Nah, untuk di desa Jarampah sendiri Pak. Sarampat. Iya. Ada korban jiwa nggak Pak untuk di posko pengungsian? Untuk keseluruhan desa Sarampat ada. Untuk di posko pengungsian ini sendiri? Kalau di pengungsian ini tidak ada, alhamdulillah. Cuman ada yang ketiban, alhamdulillah tidak sampai merenggut nyawa. Kongres Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI ke-38 dibuka secara resmi Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pada Selasa 22 November. Pembukaan Kongres GMKI yang dilaksanakan di Bandara Pongtiku Rantetayo, Tanah Toraja ini diawali ibadah bersama. Dalam prosesi ibadah ditampilkan pertunjukan teatrikal singkat dari GMKI Cabang Makale serta paduan suara dari mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI Toraja dan Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Toraja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Kristiani Tandi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kristiani. Baik, Tribuners, dari Tribun Timur saya melaporkan bahwa kemarin telah diadakan pembukaan Kongres GMKI yang ke-38. Dalam Kongres tersebut juga nantinya akan dibahas mengenai pemilihan ketua baru dari GMKI atau Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kongres GMKI ini dibuka langsung oleh Andi Sudirman dengan mengangkat tema Lihatlah Kristus menjadikan semuanya baru. Kegiatan ini diadakan di Bandara Pongtiku Rantetayo 22 November kemarin dan akan berlangsung sampai 30 November mendatang yang difokuskan di Gedung Tamuan Mali Tanah Toraja. Kegiatan ini diawali dengan ibadah syukur dan nantinya akan diisi oleh pagelaran seni dan diikuti oleh delegasi 118 cabang GMKI dengan jumlah peserta sekitar 2.000 peserta. Kegiatan ini langsung dipimpin oleh Bupati Tanah Toraja, Theophilus Alorerong sebagai Ketua Panitia. Dan kegiatan ini diikuti oleh sejumlah cabang GMKI yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia. Kongres GMKI ini diadakan untuk kedua kalinya di Tanah Toraja. Dijadwalkan sebelumnya bahwa Kongres akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, namun karena adanya gempa di Cianjur yang mengakibatkan Presiden tidak sempat hadir. Baik, terima kasih rekan Kristiani dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin mengimbau agar masyarakat berhati-hati dalam menanggapi berbagai tawaran pinjaman untuk modal usaha baik dari sosial media maupun pesan personal. Hal itu merupakan modus yang kerap dipakai 3 tersangka berinisial RC, DL, dan JK. Ketiganya ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai 2 miliar rupiah. Diungkap Komarudin, satu tersangka berinisial JK atau Andika masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Nuriatul Hikmah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nuri. Silakan rekan Nuri. Silakan rekan Nuri. Ya, baik Firda, seorang warga melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar 2 miliar rupiah kepada Polres Metro Jakarta Barat. Maksud kami Polres Metro Jakarta Pusat. Dari pelaporan tersebut, 2 orang tersangka berinisial RC dan DR berhasil diamankan. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin menyebut kejadian tersebut bermula dari laporan salah seorang warga yang mengaku tertipu setelah meminjam uang untuk modal usaha. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Pusat kemudian menyampaikan rilis terkait dengan penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang sebagaimana dimaksud pada pasal 378 dan juga 372. Kemudian juga Kapolres Metro Jakarta Pusat mengatakan bahwasannya sarana uang yang digunakan pelaku gitu untuk mengelabui korbannya itu sangat mirip dengan uang rupiah pecahan Rp100.000. Di mana Komarudin menceritakan bahwasannya kejadian tersebut itu bermula dari korban yang membutuhkan uang sebesar 5 miliar untuk modal usaha. Secara kebetulan pelaku RC yang mengaku pernah bekerja di PT Pemodalan Nasional Madani atau PT PNM itu menawarkan pinjaman modal. Oleh RC kemudian pelaku dikenalkan kepada tersangka DL dan JK alias Andika yang disebutkan olehnya dapat memberikan pinjaman untuk modal usaha tersebut. Namun kata Komarudin, korban diberi syarat untuk membayar administrasi sebesar 10% untuk memperlancar pinjamannya. Akan tetapi korban hanya sanggup membayar sebesar 100 juta rupiah, sehingga pelaku hanya bisa memberi pinjaman sebesar 2 miliar rupiah dari yang sebelumnya diajukan 5 miliar rupiah. Kemudian Komarudin mengungkap bahwasannya antara korban dan pelaku telah terjadi komunikasi dan juga perjanjian di salah satu kafe di sebuah ruko di Cempaka Mas, Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana korban bertemu dengan DL diantar oleh pelaku JK. Tersangka JK kemudian menyerahkan uang sebanyak 1 tas yang dikatakan bahwa uang tersebut bernilai 2 miliar rupiah. Selanjutnya, kata Komarudin, korban menyerahkan uang pelancar yang sebelumnya dijanjikan sebesar 100 juta tersebut secara tunai dan pelaku langsung membawanya. Kemudian Komarudin juga menjelaskan bahwasannya setelah tas dibuka oleh korban mendapati bahwasannya nilai nominal yang diberikan itu tidak sesuai dengan angka 2 miliar rupiah. Saat dilakukan pendalaman ditemukan bahwa uang tersebut yang di dalam 1 tas itu merupakan uang bukan merupakan uang asli sesuai dengan pecahan Rp100.000. Kemudian setelah itu polisi melakukan pengungkapan dan berhasil mengamankan DL berusia 53 tahun di kediamannya. Kemudian juga polisi menyita 1 tas lain yang berada di rumah DL sehingga total keseluruhan ada ditemukan sebanyak 28 bundel uang yang 1 ikatnya itu tertulis sebesar 10 juta rupiah. Sehingga kata Komarudin, total uang yang didapatkan ataupun uang yang diduga palsu tersebut itu diasumsikan berjumlah 2,8 miliar rupiah. Selain tumpukan uang juga yang diduga palsu, barang bukti lain yang berhasil diringkus yakni berupa handphone sebanyak 9 buah. Komarudin menyampaikan korban terpedaya karena alibi pelaku yang mengaku sebagai karyawan bank pemodal usaha. Terlebih, uang yang diberikan kepada korban itu memiliki desain yang mirip dengan uang rupiah Indonesia.
Oleh karena itu, Komarudin menyebut bahwasannya terhadap keduanya dikenakan pasal 378 dan 372 dengan ancaman hukuman selama 4 tahun penjara. Nah, pasal ini, untuk diketahui pasal ini bahwasannya ini belum diketahui apakah uang tersebut benar uang palsu atau tidak. Maka dari itu, Komarudin nantinya bakalan meminta konfirmasi juga bersama dengan Bank Indonesia untuk memastikan kembali bahwasannya uang tersebut merupakan uang palsu. Meskipun ketika kami lihat gitu secara pandangan mata gitu di lapangan pada saat konferensi pers terlihat bahwasannya di dalam uang tersebut itu tertulis uang mainan. Namun memang korban tidak menyadari hal tersebut, dan ini pun yang menjadi bentuk himbauan dari Komarudin sendiri agar masyarakat itu waspada ketika melakukan transaksi, terutama transaksi di tempat-tempat seperti warung-warung kecil dan juga tempat-tempat yang gelap seperti itu, atau terlebih di transaksi pada malam hari. Nah, diungkap oleh Komarudin kenapa bisa ketika diserahkan gitu uangnya itu diduga itu 2 miliar karena pelaku ini menyampilkan ada beberapa balok, yang mana balok-balok tersebut itu merupakan balok-balok yang bisa dilihat secara kasat mata itu seperti uang gitu, sehingga ditumpuk-tumpuk dan terlihat banyak. Dan adapun di bagian depannya itu diberikan satu uang yang memang sangat menyerupai uang asli pecahan 100.000 rupiah seperti itu. Nah, dari kasus ini polisi sudah menangkap 2 orang tersangka dan 1 orang tersangka itu masih berstatus sebagai DPO. Nah, ya, dan dia itu merupakan pelaku utama yang mana diketahui bahwa pelaku ini merupakan yang memiliki kemudian menyiapkan termasuk juga yang diduga menyebarkan uang palsu menyerupai uang rupiah tersebut. Pelaku JK alias Andika yang merupakan pelaku utama ini dikabarkan menerima uang dari uang 100 juta yang dianggap sebagai pelicin itu sebesar 53 juta rupiah, sementara 2 tersangka lainnya masing-masing mendapat 36 juta dan juga 18 juta rupiah seperti itu. Demikian Firda, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Maluku, saudara. Ratusan pendukung timnas Argentina di negeri Mamala, Maluku Tengah pawai jelang pertandingan Argentina versus Arab Saudi pada Selasa 22 November. Dalam pawai tersebut, para penggemar membentangkan bendera Argentina sepanjang 100 meter. Di sela-sela gelaran pawai itu, Sekretaris Desa Mamala Wahyu Malawat memprediksi bahwa Argentina akan unggul 4-1 dari Arab Saudi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Mesya Marasabesi akan melaporkannya. Silakan rekan Mesya. Baik, halo Firda, halo Tribuners. Saya Mesya Marasabesi, jurnalis tribunambon.com akan melaporkan terkait dengan pada Selasa 22 November 2022 sore kemarin, tim pendukung sepak bola Argentina ya di negeri Mamala menggelar pawai jelang pertandingan antara Argentina melawan Arab Saudi. Nah, dalam pawai itu mereka membentangkan bendera Argentina sepanjang 100 meter dan bendera sepanjang 100 meter itu seharga 8 juta rupiah, Tribuners. Dari bendera itu kemudian dibentangkan dan diiring-iringi masuk ke dalam negeri Mamala ya, dibawa oleh anak-anak dan juga para orang tua. Nah, bendera itu diiring-iringi kemudian diikuti oleh puluhan pendukung lainnya yang menggunakan kendaraan roda 2. Mereka juga ikut mengiring-iringi bentangan bendera Argentina sepanjang 100 meter itu. Dan memang menurut Sekretaris Desa Negeri Mamala, Tribuners, Wahyu Malawat, dia mengatakan bahwa tim pendukung fanatik Argentina itu memang ada di 3 negeri yang ada di negeri Mamala, kemudian Morella dan Hitu, Kabupaten Maluku Tengah. Dia mengaku bahwa 3 negeri itu adalah tim fanatik Argentina yang memang setiap tahunnya jika ada gelaran Piala Dunia, mereka selalu melakukan aksi yang sama. Dan untuk kondisi di sana memang mulai dari rumah-rumah dan pagar-pagar itu semuanya rata-rata dicat bendera Argentina seperti itu. Untuk pantauan Tribun Ambon.com di lokasi pawai itu digelar pukul 5 sore, baik tua, muda maupun anak-anak
ikut dalam pawai tersebut, dan kemudian untuk jalanan di Maluku Tengah sana, di Mamala, mulai dari Mamala itu memang sangat sempit ya, karena dipadati oleh para pendukung Argentina. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan Meisya Marasabesi dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Sekretaris Desa Mamala, Wahyu Malawat. Berikut liputan Anda. Ini meliputi tiga negeri, jadi kita punya fans community, jadi itu meliputi supporter Argentina itu Mamala di Orela. Ya. Kakak, inisiasi bendera 100 meter ini dari komunitas atau bagaimana? Ini yang pemrakarsaan ini Abang Stanley ini, Stanley Wire, ya. Dan memang setiap kali ada gelaran Piala Dunia selalu dibikin kayak gini kan? Kalau berbicara fans fanatik itu di sini, tiga negeri ini, apalagi Argentina paling banyak. Caca dong bisa lihat sendiri itu, baru fans Argentina paling fanatik semua. Iya. Kakak, prediksi untuk skor sebentar malam? Ya beta yang naif lah, 4-1. 4-1? Ya. Karena apa? Ya, Argentina dong. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 3 pilar yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Polisi Republik Indonesia atau Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar sarapan pagi di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu 23 November hari ini. Pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi yang lebih baik antar 3 pilar yang ada. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Nuriatul Hikmah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nuri. Ya, baik Firda, benar sekali bahwasannya 3 pilar yang terdiri dari TNI Polri, kemudian juga Pemprov DKI Jakarta menggelar sarapan pagi di kawasan Monumen Nasional Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi yang lebih baik antara 3 pilar yang ada. Kemudian juga selain itu, Heru juga menyampaikan bahwasannya hal tersebut dilakukan agar masyarakat merasa aman, damai, dan mendapatkan kesejukan. Kemudian juga acara tersebut dihadiri bukan hanya oleh Pemprov DKI Jakarta, melainkan juga kabupaten dan juga kota di wilayah Jabodetabek, termasuk juga Pangdam Jaya, yang mana mereka melakukan sarapan pagi bersama Babinsa dan juga Babin Kamtibnas, yang tujuannya adalah untuk menjalin komunikasi agar lebih baik lagi, kemudian agar masyarakat merasa aman, damai, dan juga memberikan kesejukan. Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyebut bahwasannya kegiatan tersebut merupakan ajang kolaborasi dan kerjasama yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga di DKI Jakarta. Terlebih hal tersebut dilakukan menjelang event-event besar ke depan,
baik itu tahun politik maupun kegiatan-kegiatan besar lainnya. Dan Irjen Fadil mengatakan bahwasannya ini merupakan komitmen yang perlu dibentuk untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga DKI Jakarta. Fadil juga menambahkan bahwasannya kegiatan ini sekaligus untuk memperkenalkan PJ Gubernur DKI Jakarta dengan seluruh jajaran Bayangkara ataupun jajaran Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibnas dan juga Babinsa. Kemudian juga diakui oleh Irjen Fadil bahwasannya pihaknya itu ingin memperkenalkan gubernur lebih dekat lagi dengan seluruh jajaran. Selain itu, hal itu juga untuk bertujuan menyemangati para jajarannya di lapangan agar terus memberikan edukasi, kemudian juga maksud kami dedikasi yang tinggi terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Nuri dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kita akan tampilkan wawancara dari Pangdam Kodam Jaya Maijen Untung Budi Harto, kemudian PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Berikut liputan untuk Anda. Kami, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tentunya dari Kabupaten Kota Jabodetabek dan Depok, bersama Pak Kapolda, Pak Pangdam, kami melakukan kegiatan sarapan pagi 3 pilar bersama Pak Lurah, Babinsa dan Babin Kaptimas untuk memperhatikan kami selaku petugas dan tentunya menjalin komunikasi yang lebih baik untuk supaya masyarakat merasa aman, damai, dan tentunya memberikan kesejukan. Dari saya itu mungkin ditambahkan Pak Kapolda, nanti Pak Pangdam. Pak Pangdam, monggo kami. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Seperti yang disampaikan Pak PJ Gubernur DKI tadi, kita menyelenggarakan sarapan pagi bersama 3 pilar. Ini semuanya untuk menyatukan kita semuanya agar kita secara kolaborasi bekerja sama untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga Jakarta. Kita akan menghadapi event-event ke depan, baik itu tahun politik maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Tentu saja komitmen ini yang perlu kita bentuk untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga Jakarta. Saya kira itu saja. Yang pertama tentu kita pengen Pak Gubernur lebih dekat dengan seluruh Babin Kamtibmas dengan Babinsa. Kalau Pak Gubernur di tataran Pemda DKI mungkin sudah kenal, tapi di Kodam, di Polda mungkin belum kita kenalkan. Yang pertama, yang kedua, kita semangati anak-anak di lapangan supaya dia mereka ini tetap penuh dengan dedikasi yang tinggi. Itu aja kira-kira rekan-rekan semuanya. Bendungan Kuil Kawangkoan di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara hampir rampung. Terpantau pada Selasa 22 November ada puluhan ekskavator dan truk yang sementara bekerja. Dengan begitu tempat penampungan sudah mulai menampung air dari Sungai Tondano. Di lokasi sekitar juga ada taman yang hampir rampung, baik jalannya dan juga pepohonan yang sudah ditanam. Informasi lebih Di lokasi sekitar juga ada tanaman yang juga hampir rampung dan jalannya dan juga pepohonan yang sudah ditanam. Di area bendungan tersebut juga ada kubur tua leluhur Minahasa yang disebut Waruga yang sudah ditata dengan baik. Ada konstruksi di terowongan namanya bottom outlet, tujuannya mengalirkan air ke sungai. Beberapa waktu lalu, Gubernur Sulut Oli Dondo Kambe mengatakan bendungan ini akan diresmikan pada bulan Desember 2022 oleh Presiden Joko Widodo. Bendungan Kuil Kawangkoan ini dibangun untuk mencegah banjir di Kota Manado sekaligus untuk menyuplai listrik dan areal pariwisata. Adapun Bendungan Kuil Kawangkoan di Minahasa Utara ini menghabiskan anggaran hampir 2 triliun rupiah. Pengadaan lahan Bendungan Kuil Kawangkoan ini cukup besar, mencapai 232 miliar rupiah. Pengerjaan proyek Bendungan Kuil Kawangkoan sudah dimulai sejak 2016 ditandai dengan groundbreaking.
Kemudian 6 tahun berlalu, akhirnya proyek ini tidak lama lagi akan diresmikan. Sekilas informasi dari soal Bendungan Kuil Kawangkian, adapun daya tampung Bendungan Kuil Kawangkian tersebut mencapai 23,37 juta meter kubik dan luas genangan 139 hektar area. Bendungan ini bisa mereduksi banjir sebesar 282,18 meter kubik per detik yang sering terjadi di Kota Manado dan sekitarnya. Selain itu, dengan debit 4,50 meter kubik per detik, bendungan ini bisa menyediakan kebutuhan air baku bagi warga Kota Manado, Kecamatan Kalawat, Kota Bitung, dan KEK Bitung. Tak hanya itu, Bendungan Kuil juga memiliki kapasitas pembangkit listrik tenaga air sebesar 1,2 megawatt. Selain itu, selain berfungsi sebagai bendungan, dilakukan penataan kawasan sekitar Bendungan Kuil Kawangkian. Korban gempa bumi Cianjur di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Cianjur, Jawa Barat sebanyak 270 pasien. Koordinator Humas dan Layanan Publik RSUD Cimacan, Ida Farida mengatakan, berdasarkan data update pihaknya pada Rabu ini, sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tercatat ada pasien akibat gempa bumi Cianjur di RSUD Cimacan mengalami penambahan dari yang sebelumnya 267 pasien, kini total sebanyak 270 pasien. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya update terkini terkait gempa bumi di Cianjur, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com, ada Ibriza Fasti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ibriza. Ya, terima kasih Firda. Halo Tribuners, dapat kita lihat saat ini saya sedang berada langsung di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Adapun berdasarkan laporan dari Posko Tim Medis Bencana RSUD Cimacan menyatakan bahwa hari ini jumlah korban gempa bumi Cianjur di rumah sakit tersebut sebanyak 270 pasien. Itu mengalami penambahan dari yang sebelumnya tercatat pada hari Selasa kemarin 267 pasien seperti itu. Adapun tadi pihak humas yaitu Ibu Ida juga menjelaskan dari total 270 pasien tersebut, 174 diantaranya mengalami luka ringan. Angka tersebut meningkat dari pada Selasa kemarin yang berjumlah 150 pasien untuk pasien luka ringan seperti itu. Kemudian untuk pasien luka sedang bertambah sebanyak 3 pasien, yaitu sebanyak 53 pasien, lebih tepatnya saat ini totalnya. Sementara itu untuk pasien yang mengalami luka berat itu dirujuk ke RSUD Ciawi Bogor, Jawa Barat, juga mengalami penambahan 2 orang menjadi sebanyak 11 orang seperti itu. Kemudian untuk korban meninggal dunia juga mengalami penambahan sejak Selasa kemarin di RSUD Cimacan ini, yaitu bertambah sebanyak 2 jenazah, yaitu sebanyak total 16 korban jiwa seperti itu. Sebagai informasi tadi juga datang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung bagaimana fasilitas kesehatan yang ada di RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Tepat pada saat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melakukan peninjauan, itu terjadi gempa susulan, kurang lebih berdasarkan informasi dari akun Twitter BMKG, itu 3,9 magnitudo, seperti itu, dan itu cukup terasa, hingga pihak RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat, itu melakukan evakuasi para pasien penyakit umum untuk dibawa ke tenda-tenda yang berada di halaman RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Begitu. Terima kasih, Firda. Berikut laporan saya. Baik, terima kasih rekan Ibriza dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Berikut liputan untuk Anda. Kalau kita di Kemenkes mau fokusnya memastikan bahwa kesehatan masyarakat itu terjaga. Jadi kita identifikasi pertama ke pusat-pusat posko-posko yang agak jauh dari rumah sakit. Jadi tim relawan yang datang, dokter-dokter, bidan, perawat, kita kirim ke sana. Kemudian untuk melihat mana yang bisa dirawat di sana, mana yang mesti dibawa ke rumah sakit.
Nah itu udah jalan. Jadi ada sekitar lebih dari 15 tim yang kita kirim posko-posko. Kita udah identifikasi lebih dari 2.300 yang luka ringan yang dirawat di sana. Nah ada yang 494. Nah ini yang luka berat. Ini yang mesti dibawa ke rumah sakit. Dan itu kan bisa ada tindakannya. Umumnya tindakan bedah. Karena patah tulang atau kena kepala, ada pembengkakan atau ini patah di dalam tapi nggak terbuka. Nah yang 474 ini karena terlampau rumah sakitnya juga terlampau padat, 70 tadi sih sampai tadi pagi 70 udah dirujuk. Jadi ada ke Bandung, ada yang Sukabumi, ada yang ke Bogor, ada yang ke Jakarta juga. Nah masih banyak nih sekitar 400-an yang ada di Cianjur. Nah itu tadi saya lihat karena tim-tim udah datang kan, dokter-dokter spesialis ortopedi udah kita kirim, dokter bedah udah datang, itu udah cukup banyak. Dibantu juga tim dari TNI Polri. Nah sekarang yang kurang adalah tempat operasinya, karena ini mesti dioperasi dan saya minta operasinya cepet deh, kalau bisa 3 hari selesai. Nah saya udah lihat tadi di rumah sakit Bayangkara pertama yang saya datangi ya, itu ada 1 kamar operasi, tempat tidurnya 1 bisa jadi 2. Rumah sakit Sayang yang paling banyak itu ada 8 tempat tidur, ruang operasi sebenarnya bisa dipakai semua, cuma perlu perbaikan sedikit. Tadi saya ke rumah sakit Hafiz juga, itu lihat ada 2 ruang operasi, jadi berapa? 8, 2, tambah 2 udah dari 12, sama di sini tadi saya lihat ada cukup banyak, ada 2 yang bisa dipakai plus 2. Wali Kota Batam Muhammad Rudi akan turun ke jalan menggelar penggalangan dana untuk korban gempa di Cianjur, Jawa Barat dan sekitarnya Selasa 21 September. Aksi penggalangan dana itu akan dilaksanakan oleh pemerintah kota, Badan Pengusahaan atau BP dan sejumlah organisasi masyarakat di Batam. Adapun titik penggalangan donasi yakni di Simpang Gelail Sungai Panas, kemudian Simpang Kepri Mall, Simpang Martabak Har, Nagoya, dan Simpang Masjid Agung Batam Center. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Roma Ulisianturi akan melaporkannya. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Firda di studio. Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam kembali menggelar aksi menggalang dana dan turun ke sejumlah titik di Kota Batam, titik persimpangan untuk melakukan pengumpulan dana ataupun donasi untuk masyarakat korban gempa yang ada di Cianjur. Nah, seusai pulang dari Umroh Mekah, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Haji Muhammad Rudi mengajak seluruh pegawai yang berada di lingkungan BP maupun Pemko untuk apel, diawali dengan apel bersama di Simpang Gelail Kota Batam, Kepulauan Riau. Kemudian mereka langsung menggunakan beberapa kotak yang terbuat dari kardus untuk mengumpulkan dana ke sejumlah pengendara yang ada di simpang-simpang. Nah, titik pertama ini difokuskan memang di Simpang Gelail Kota Batam. Setelah itu OPD dan Wali Kota Batam juga turun ke beberapa simpang lainnya. Di hari pertama ini simpang yang dikunjungi adalah Simpang Gelail, lalu yang kedua Simpang Martabak Har, yang ketiga Simpang Kepri Mall, dan yang keempat Simpang Masjid Raya. Nah, dalam pengumpulan ini Muhammad Rudi turun langsung untuk menemui satu persatu pengendara baik roda 4 maupun roda 2 yang ditemani oleh tim Basnas Kota Batam juga untuk mengumpulkan donasi ini. Nah, Pemko Batam dan BP Batam menargetkan donasi ini mencapai 1 miliar sehingga bisa ditransfer kepada pemerintah Cianjur. Nah, selain itu Pemko Batam dan Basnas juga membuka rekening atau menyediakan rekening khusus untuk bagi masyarakat Kota Batam yang bersedia memberikan donasi kepada masyarakat Cianjur. Nah, selain itu mereka juga membuka beberapa titik posko bantuan bencana untuk masyarakat Cianjur yang ada di beberapa titik tempat juga, salah satunya di Simpang Gelail. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Roma Ulisianturi dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara.
Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera alias ANIS Kabupaten Sigi resmi terbentuk dan dideklarasikan Selasa 22 November. Deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS Kabupaten Sigi bertempat di Cafe Diamond, Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Sigi, Sulawesi Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu. Ada Muhammad Salam yang akan melaporkannya. Silakan rekan Salam. Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuners sekalian. Dapat kami informasikan relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera alias ANIS Kabupaten Sigi resmi terbentuk dan dideklarasikan Selasa sore kemarin. Deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi itu bertempat di Cafe Diamond, Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sedikitnya ada 55 orang di Kabupaten Sigi, terdiri dari berbagai kecamatan masuk dalam kepengurusan DPD ANIS Sigi tersebut. Perhatikan pengurus DPD ANIS Sigi berdasarkan SK DPP ANIS nomor 148/ST-10/TAP SK DPP ANIS garing 10/2022 tentang pengurus daerah Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi. Untuk koordinator presidium DPD ANIS Kabupaten Sigi itu adalah Fahri Sosiawan. Dalam kepengurusan DPD ANIS Kabupaten Sigi terdapat 8 bidang, yakni diantaranya bidang kerjasama dan perluasan jaringan, bidang organisasi dan pembinaan relawan, bidang kajian strategis dan materi sosialisasi, bidang media sosial dan humas. Selain itu ada pula bidang data, IT dan dokumentasi, bidang hukum dan advokasi, serta bidang sarana dan prasarana dan bidang logistik. Kemudian Wasekjen DPP ANIS Mugira mengatakan untuk di Sulawesi Tengah sendiri masih ada 3 kabupaten dan 1 kota yang sudah melakukan deklarasi. Untuk di Sulawesi Tengah sendiri totalnya ada 4, yakni Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Banggai, Kota Palu, dan Kabupaten Sigi. Dan dalam waktu dekat akan menyusul Kabupaten Donggala, Parigi Motong, Poso, Tojo Una-Una, dan Buol. Dan kesemuanya itu sudah memiliki SK, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melakukan deklarasi tersebut. Dan juga turut hadir dalam deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi antara lain Pembina Wilayah ANIS Sulawesi Tengah Ahmad Sumardin dan Wasekjen DPP ANIS Pusat Ibu Mugira. Kemudian pengurus Pusat Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera sangat optimis dengan kemenangan Anies Baswedan sebagai presiden pada pemilu tahun 2024 mendatang. Hal itu diutarakan Wasekjen DPP ANIS Ibu Mugira saat melakukan deklarasi pengurus DPD ANIS Kabupaten Sigi. Dan ia mengatakan relawan yang sudah dilantik benar-benar berkomitmen untuk sama-sama berjuang dengan ikhlas untuk kemenangan bangsa Indonesia dengan Anies Baswedan sebagai presiden. Kemudian menurut Wasekjen DPP ANIS itu bahwa relawan Anies di Kabupaten Sigi khususnya agar benar-benar solid mendukung Anies Baswedan. Kemudian ia menjelaskan agar setiap relawan di kabupaten kota dan provinsi untuk tetap menjaga kesehatan, dan itu merupakan pesan dari Bapak Anies Baswedan. Sehingga relawan yang ada di kabupaten kota dan provinsi itu tetap menjaga kesehatan hingga pemilu 2024 mendatang. Dan juga dapat diketahui jumlah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah itu yakni 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Sekian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Muhammad Salam dari Tribun Palu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Wasekjen DPP ANIS Mugira. Berikut liputannya untuk Anda. Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, visi misinya itu menaikkan popularitas dan elektabilitas. Makanya kami relawan ini sosialisasi ke seluruh pelosok Indonesia. Aliansi ini sudah 34 provinsi dan 300 lebih kabupaten kota yang terdeklarasi, mendorong, mengajak masyarakat, ayo kita sama-sama menyuarakan orang baik Pak Anies Rashid Baswedan, karena beliau sudah memimpin Jakarta 5 tahun dengan bukti-bukti yang sangat membanggakan masyarakat DKI. Dan kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengusung beliau, mendukung beliau dengan banyaknya suara masyarakat, suara rakyat, sehingga membuka tekad partai-partai untuk mengusung Pak Anies. Alhamdulillah Nasdem sudah menyatakan diri, insya Allah yang kemudian ada Demokrat, PKS walaupun masih menunda, tapi kami meyakini, kami mengetuk pintu langit, mengetuk hati semua partai, masyarakat seluruh Indonesia, bahwa kami meyakini bahwa
Anies pasti akan ditetapkan sebagai calon presiden Republik Indonesia di 2023 nanti. Itu keyakinan kita, makanya Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ini selalu dan terus bekerja, terus memperjuangkan, terus mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk sama-sama mendukung, sama-sama berteriak, mengetuk pintu elit-elit politik yang ada di Jakarta agar mereka membuka hatinya bahwa masyarakat membutuhkan sosok Anies Rashid Baswedan menjadi presiden di 2024. Itulah visi misi kita, elektabilitas dan popularitas, karena hasil survei lah yang akan meyakinkan semua partai untuk menetapkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden terpilih. Upaya pencarian warga Lampung yang tenggelam di perairan Selat Bengkalis setelah nekat melompat dari kapal Roro penyeberangan Bengkalis Sungai Selari akhirnya dihentikan. Penghentian ini dilakukan setelah tim SAR gabungan berhasil menemukan Edi Purwanto, namun sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Korban ditemukan sekira pukul 8:30 waktu Indonesia Barat oleh nelayan. Korban ditemukan dalam kondisi mengapung di sekitaran perairan Desa Damai, Kecamatan Bengkalis. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Muhammad Natsir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Natsir. Ya, terima kasih Firda dan Tribunur dimanapun berada. Memang benar semalam tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI dan Polri telah menutup upaya pencarian salah satu warga Lampung yang pada Sabtu kemarin nekat melakukan terjun langsung dari kapal Roro Sabtu sore dan dinyatakan hilang selama 4 hari. Nah, upaya pencarian sendiri berlangsung selama 4 hari dilakukan oleh tim gabungan. Warga Lampung yang nekat melompat ini bernama Edi Purwanto, di mana dia baru pulang dari Malaysia. Saat itu dia pulang ke Malaysia dengan tujuan ingin berangkat ke Malaysia, namun saat sampai di pelabuhan Malaysia mereka sudah ditolak untuk masuk ke Malaysia. Dan kemudian pulang dan diduga karena depresi nekat melompat ke laut di pelabuhan di kapal Roro Bengkalis. Nah, upaya pencarian sendiri berlangsung selama 4 hari. Kemudian pada pagi kemarin sekitar pukul 8.30 tim SAR gabungan mendapat informasi dari nelayan setempat bahwa ada penemuan jasad yang meninggal yang mengapung di perairan Selat Bengkalis. Nah, jasad ini kemudian dievakuasi dan benar merupakan Edi Purwanto yang dinyatakan hilang. Nah, saat ini telah dievakuasi ke darat dibawa ke RSUD Bengkalis, dilakukan visum oleh RSUD Bengkalis. Dari keterangan Kasat Air Polres Bengkalis bahwa korban saat ini pihaknya lagi menunggu koordinasi dari pihak keluarga apakah akan dibawa pulang ke Lampung atau akan dikebumikan di Bengkalis. Untuk saat ini jasad masih berada di RSUD Bengkalis. Demikian Firda laporan kami. Ya, baik, terima kasih rekan Natsir dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Koordinator Pos Basarnas Pekanbaru di Bengkalis, Trans Piranto. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, hasil operasi hari keempat ini tadi dimulai dengan pukul 8 ya, dilanjutkan dengan penyisiran, dan sekitar pukul 8.30 korban ditemukan oleh nelayan dan diinformasikan oleh BPBD dan dilanjutkan dengan evakuasi oleh tim SAR gabungan. Korban dalam keadaan meninggal dunia. Kondisinya gimana? Kondisinya masih utuh. Ini berapa jauh nih dari TKP dia terjun? Kalau dari TKP ditemukan korban tak lebih 15 km di arah depan Desa Damai, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Ini pencarian hari keberapa nih? Ini pencarian hari keempat. Ini langsung dibawa dievakuasi kemana? Ya, untuk korban langsung dievakuasi dibawa ke Rumah Sakit Umum Bengkalis. Untuk dilanjutkan tindak lanjut oleh pihak rumah sakit dan mungkin pihak kepolisian. Berarti dengan temuan ini operasi gitu? Nah, untuk pertemuan dengan ditemukannya korban, operasi langsung ditutup oleh Kepala Kantor SAR Pekanbaru. Keluarga korban Febri Dianto, 14 tahun, bocah kelas 2 SMP warga Dusun 5, Desa Surodadi, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, Sumsel, berharap pelaku pembunuh putranya segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Febri Dianto sendiri dikabarkan hilang sejak Senin 14 November sore sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Selesai mengantarkan orang tak dikenal membeli minum di wilayah Desa Yingadirejo.
Hingga akhirnya korban ditemukan tewas di irigasi di Desa Yengadirjo, Kecamatan Tugu Mulyo dalam kondisi tertelungkup. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos. Ada Eko Mustiawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eko. Baik, rekan Firda melaporkan langsung dari Kabupaten Cirawas. Misalnya benar keluarga korban bernama Febridianto atau 14 tahun, pelajar kelas 2 SMP di warga Dusun 5 Desa Surudadi, Kecamatan Suryo, Kabupaten Cirawas, berharap kepada pihak kepolisian agar segera mengungkap dan menangkap pelaku yang menyebabkan anak pertamanya itu tewas usai menghantarkan membeli minum. Dan meskipun saat ini bahwasanya pihak Polres Cirawas sudah mengantongi identitas terduga pelaku, yakni Sumaryanto alias Yanto alias Bendul, warga Dusun 3 Desa Yengadirjo, Kecamatan Tugu Mulyo. Namun sejauh ini hasil perkembangan dari pihak kepolisian sendiri belum berhasil menangkap atau mengamankan pelaku terduga pembunuhan, sehingga pihak Polres Cirawas melakukan penyebaran surat DPO terhadap terduga pelaku kepada masyarakat, harap agar masyarakat yang mengetahui informasi keberadaan terduga pelaku dapat menyampaikannya ke pihak kepolisian terdekat. Baik rekan Firda, diinformasikan bahwasanya korban Febridianto sendiri merupakan pelajar kelas 2 SMP warga Dusun 5 Desa Surodadi yang dikabarkan hilang sejak Senin 14 November 2022 seusai menghantar orang tidak dikenal membeli minum. Kejadian tersebut bermula saat korban bersama adiknya pulang sekolah dan saat lagi makan siang, kemudian korban ditelepon oleh temannya untuk diajak bermain bersama. Hingga akhirnya informasi korban berkumpul bersama teman-temannya di Jalan Setapak di Desa Yengadirjo. Tak lama kemudian ada orang tidak dikenal menghampiri para pelajar tersebut dan pertama menanyakan air minum, kemudian dijawab oleh korban dan rekan-rekannya tidak ada. Kemudian orang tidak dikenal tersebut meminta salah satu dari mereka untuk menghantarkan membeli minum. Akhirnya korbanlah yang menghantarkan orang tidak dikenal tersebut membeli minum karena merasa kasihan. Namun berawal dari situ hingga Selasa dan Rabu pagi sekitar 16 November, korban juga akhirnya ditemukan sudah tak bernyawa dengan kondisi tertelungkup di lahan persawahan di Desa Yengadirjo, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Cirawas. Korban sendiri ditemukan sudah meninggal dunia dan badan korban sudah membengkak dan menimbulkan busuk. Dari hasil visum badan korban ditemukan beberapa luka lebam, di antaranya di bagian kepala dan juga di bagian dada. Hingga kemudian korban dievakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan. Baik, begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sriwijaya Pos, Eko Mustiawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari ayah korban Timono. Berikut ditanyakan untuk Anda. Hari Senin tuh balik dari sekolah. Itu kan dari sekolah dulu balik makan belum selesai ditelepon sama kawan sekolah tuh, diajak biasa jalan-jalan lah ibaratnya tuh. Pelaku tuh nak minta minum, anak aku ndak bawa minum, dia masuk ke hutan tuh lagi, terus keluar suruh ngantar dia ngambil air minum di dalam pohon para itu. Dianya jam itu hilang. Rasa kehilangan atau gimana sih Pak? Mungkin yang dirasa jelas itu pasti sakitnya Pak. Ya seras kehilangan nian lah, cara ibaratnya meninggalnya kalau itu tidak wajar ibaratnya. Kalau harapan anak aku kan matinya saya itu. Kalau dia ketangkap ya kalau bisa disiksa juga baru dibunuh. Untuk pelaku sendiri Pak, segera ditemukan atau gimana Pak? Ya segera harus ditemukan. Biar anak aku tuh tenang lah ibaratnya kan. Korban itu bersama siapa Pak kok tadinya di situ Pak, di tempat kejadian itu Pak? Pertama sama kawan-kawannya.
Horendi Lasandi alias Freddy, 33 tahun, tersangka pembunuhan terhadap Devi Mustika Lana, 42 tahun, yang terjadi di Lorong Walet, RT 19 Bagan Pete, Alam Barajo, Kota Jambi pada Rabu 26 Oktober lalu mengaku spontan menghabisi nyawa korban. Ia tidak terima istrinya kerap dirayu oleh korban melalui pesan singkat di WhatsApp. Bahkan korban nekat mendatangi rumah pelaku dan menyentuh istrinya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Aryo Tondang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aryo. Baik, terima kasih Firda. Kami informasikan memang pihak kepolisian khususnya di Satreskrim Polresta Jambi memang berhasil meringkus pelaku pembunuhan seorang pria di kawasan Lorong Walet, Bagan Pete, Alam Barajo, Kota Jambi. Nah, pelaku sendiri merupakan seorang pekerja buruh harian lepas yang dimana pelaku memiliki 2 orang anak dan 1 orang istri. Nah, motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh pihak kepolisian bahwasanya pelaku sendiri curiga dan cemburu, lebih tepatnya cemburu kepada korban, di mana korban kerap menggoda istrinya. Dan saat ini atau pihak kepolisian menjelaskan korban kerap kali menggoda istri pelaku melalui pesan singkat di WhatsApp, bahkan nekat sampai mendatangi rumahnya. Nah, puncak emosi daripada pelaku ini terjadi saat korban mendatangi rumahnya yang dimana pada saat itu sedang ditinggali oleh istrinya. Kemudian setelah korban menyentuh bagian tubuh daripada istrinya sehingga dia spontan membacok korban sehingga terluka. Saat itu korban berupaya menghindar, kemudian pelaku melakukan pengejaran. Nah, dari antara dua orang, pelaku dan korban sempat berduel hingga akhirnya pelaku mendapati sebuah balok semen kemudian menghajar korban menggunakan balok semen sehingga tewas di lokasi kejadian. Nah, setelah berhasil membunuh korban, pelaku melarikan diri dengan membawa 2 orang anak dan istrinya menggunakan sepeda motor ke wilayah Kabupaten Merangin, tepatnya di Jangkat. 1 hari berada di Jangkat, kemudian pelaku kembali melarikan diri ke arah Sekayu, Sumatera Selatan. Nah, setelah mendapat informasi, tim dari kepolisian kemudian meluncur langsung ke Sekayu, Sumatera Selatan untuk menangkap pelaku. Dan pelaku berhasil diringkus beserta dengan sejumlah barang bukti, mulai dari parang, kemudian batu, serta sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melarikan diri. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait insiden ini. Mungkin demikian, Firda, kembali ke video. Baik, terima kasih rekan Aryo Tondang dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan Aryo dari Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi. Dan berikut liputan untuk Anda. Sekilas cemburu dan hilap, emosi memuncak, jadi hanya itu jalan satu-satunya mungkin. Kalau pertama kali abang ngabisi korban itu pakai apa, bang? Saya pertama sekali saya bacok korban secara spontan, lalu saya duel dengan korban, lalu saya diterajang korban, saya tersungkur di sebuah batu patok. Batunya dipukul. Selalu batu patok itu saya ambil, saya pukul di kepala korban. Bang, saat itu apa yang abang lihat sehingga tiba-tiba memuncak emosinya, bang? Si korban mengganggu istri saya dengan memegang tubuh istri saya. Itu kejadiannya di dalam rumah atau di luar? Di luar rumah, tepat di depan. Kejaksaan Negeri atau Kejari Sungai Penuh menggelar restoratif justice dalam perkara tindak pidana umum atas terdakwa Abdullah bin Abdul Somad pada Selasa 22 November. Bertempat di kantor Kejari Sungai Penuh, Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menerbitkan surat ketetapan penyelesaian perkara atau SKPP berdasarkan restoratif justice. Dari pantauan, saat putusan dibacakan oleh Kejari Sungai Penuh, terdakwa Abdullah berulang kali mengusap air mata. Ia tak bisa menahan air matanya menetes karena terharu putusan yang dibacakan membebaskannya dari jeratan hukum. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Heru Pitra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Heru. Ya, Firda, terima kasih. Benar, di Kota Sungai Penuh, tepatnya di Kejari Sungai Penuh, digelar restoratif justice, di mana perkara penganiayaan terhadap sesama warga. Nah, saat
restoratif justice yang digelar di Kejari Sungai Penuh. Suasana haru terlihat di saat dilakukannya restoratif justice tersebut, di mana terdakwa Abdullah terlihat berkali-kali mengusap air matanya karena terharu. Kasusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sehingga ia bisa dibebaskan dari hukum, di mana kasusnya tersebut tidak dilanjutkan lagi ke tahap persidangan. Saat restoratif justice yang digelar di Kejari Sungai Penuh, Abdullah terlihat juga memeluk korban, beberapa kali memeluk korban dan sambil mengusap air matanya dia terlihat sangat terharu dan menangis di acara tersebut, dan dia juga mengaku bersyukur kasusnya tersebut bisa diselesaikan dengan cara restoratif justice ini. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh yang telah berupaya untuk menyelesaikan kasus tersebut secara restoratif justice. Dia juga memohon maaf kepada terdakwa karena dia mengaku apa yang dilakukannya merupakan silau saat karena emosi, karena saat itu di mana kasus terjadi karena dari ejekan anaknya diejek oleh korban sehingga dia melakukan tindakan kekerasan terhadap korbannya. Kejari Sungai Penuh Anton mengatakan bahwa restoratif justice ini dilakukan juga dengan penuh pertimbangan, di mana dari 3 kali restoratif justice yang dilakukan baru ada 2 restoratif justice yang berhasil dilakukan, dan yang terakhir ini adalah kasus dari Abdullah ini. Dia mengatakan ada beberapa pertimbangan yang dilakukan terhadap terhadap Abdullah ini. Pertama, korban dan terdakwa merupakan saudara, masih ada hubungan keluarga. Kedua juga terdakwa juga belum pernah dihukum dan tuntutannya juga di bawah 5 tahun. Korban juga mengaku bersyukur kasus ini bisa diselesaikan secara restoratif justice, karena dia juga tidak ingin terdakwa dihukum, dan dia juga mengharap terdakwa yang masih iparnya tersebut bisa kembali bersama keluarganya dan membina rumah tangga yang lebih baik lagi. Karena itu memang terlihat haru kemarin di saat restoratif justice digelar di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Demikian Perda, laporan saya dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan, Madura menangkap pengedar narkoba yang terkena licin dalam bertransaksi. Pengedar yang diketahui berinisial AH, 38 tahun itu merupakan warga Jalan Raya Panglegur, Dusun Keramat, Desa Panglegur, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura. AH ditangkap di rumahnya oleh sejumlah tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan pada Rabu 16 November malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura. Ada Guswanto Ferdian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Guswanto. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat siang seluruh penonton Tribun yang ada di seluruh Indonesia. Rekan Firda, pada Rabu malam, anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan menangkap seorang pengedar yang dikenal sangat licin saat hendak ingin diamankan begitu. Pengedar ini merupakan pengedar lama dan pemain sabu-sabu yang kerap kali mengedarkan sabu-sabu di wilayah Kabupaten Pamekasan. Nah, tersangka tersebut berinisial AH, seorang laki-laki warga Dusun Keramat, Desa Panglegur, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Nah, polisi berhasil mengamankan AH ini setelah melakukan beberapa pengintaian. Sehingga pada saat itu AH ini langsung digerebek di rumahnya saat sedang beristirahat begitu.
dan ditemukan sejumlah barang bukti di tempat di bawah kasur tempat di mana AH sedang tidur. Nah, sejumlah barang bukti yang ditemukan itu berupa sejumlah paket sabu-sabu dan juga ada sebagian juga paket sabu-sabu yang sudah dibungkus dalam klip plastik kecil. Saat itu polisi langsung mengepung rumah AH sehingga AH tidak bisa berkutik dan langsung bisa diamankan oleh anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan. Nah, modus dari AH ini ketika hendak mengedarkan sabu-sabu atau menjual sabu-sabu terhadap pembelinya, dia menggunakan sistem kepercayaan atau lebih gampangnya bisa disebut AH ini ketika hendak ingin menjual barangnya, yaitu berupa sabu-sabu, pembeli diharap untuk mentransfer terlebih dahulu atau membayar terlebih dahulu. Setelah itu AH akan mengirimkan barang di tempat yang ia tentukan. Jadi tidak langsung melalui tatap muka dengan pembelinya. Nah, saat uang sudah ditransferkan oleh pembeli terhadap AH, nanti AH akan meletakkan barang dan nanti AH akan menghubungi terhadap pembeli untuk mengambil barang tersebut di mana ia letakkan barang tersebut. Hingga polisi ketika hendak ingin mengamankan AH beserta barang buktinya cukup kesulitan karena transaksi yang dilakukan AH ini bisa dibilang oleh Kasat Narkoba Polres Pamekasan adalah sistem ranjau, yaitu di mana AH tidak langsung bertransaksi dengan para pembelinya. Nah, terungkapnya AH ini setelah melakukan pengembangan terhadap tersangka sebelumnya atau pemakai sebelumnya yang telah ditangkap oleh anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan. Sehingga semua jaringan-jaringan AH kini sudah banyak terungkap dengan terbukti beberapa waktu lalu juga anggota tim Satres Narkoba Pamekasan menangkap seorang pengedar ataupun bandar narkoba di wilayah Kabupaten Sampang dengan sejumlah barang bukti berupa kiloan sabu yang diduga ada kiloan sabu di rumah bandar narkoba tersebut. Ini AH sudah ditahan di Mapolres Pamekasan, namun anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan masih terus melakukan upaya pengembangan untuk mengungkap siapa di atasnya AH ini, apakah masih ada bandar atau pengedar yang lainnya. Nah, AH sementara waktu terancam hukuman penjara minimal 4 tahun atau hukuman mati. Untuk informasi lebih lanjut nanti akan saya informasikan kembali kepada rekan Firda. Kembali ke studio rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Kuswanto Ferdian dari Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Korban tenggelam di Sungai Ngasinan, Kabupaten Trenggalek akhirnya ditemukan pada Selasa 22 November. Korban bernama Ais Rido Anafi, 13 tahun, warga desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan di Dam Dawung. Lokasi pintu air ini berada di Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan. Jarak lokasi penemuan dengan tempat kejadian perkara sekitar 10 km. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Aflahul Abidin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aflahul. Baik, benar sekali Ibu Nes. Jadi jenazah Ais Rido Anafi, warga Desa Karangsoko, Kecamatan Kabupaten Trenggalek yang tenggelam sekitar 3 hari lalu telah ditemukan pada kemarin hari Selasa tanggal 22 bulan November 2022 sekitar subuh hari. Jadi jenazah ditemukan di Dam Dawung di Kecamatan Pogalan yang jarak lokasi dari dia pertama kali tenggelam adalah sekitar 10 km. Dalam jangka waktu sekitar 2 hari, jenazah berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan setelah ditemukan, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sudomo Trenggalek, lalu dikembalikan ke keluarga untuk kemudian dimakamkan. Jadi Ais ini tenggelam ketika ia sedang bekerja bakti bersama teman-temannya untuk membangun sebuah perengan di Sungai Ngasinan yang sempat rusak akibat banjir. Jadi dia bersama sekitar 4 temannya yang lain adalah membangun tanggul di sisi sungai, lalu kemudian terpeleset bersama 3 orang teman lainnya. Jadi ada 4 orang sebenarnya yang terpeleset dan Ais menjadi salah satu korban terpeleset yang tidak berhasil selamat atau diselamatkan, sehingga dia akhirnya tenggelam. Tim SAR gabungan mencoba mencari, menyusur semua lokasi titik sungai, baik di pinggir maupun di tengah sungai. Sekitar 75 tim SAR gabungan diterjunkan langsung untuk mencari
lokasi AIS berada, korban berada ini. Nah, setelah itu pada hari pertama pencarian masih nihil. Kemudian di hari kedua pencarian diperlebar jaraknya sampai ke titik Damdawung. Damdawung ini adalah titik arah aliran Sungai Ngasinan yang berupa penahan air di pintu air istilahnya. Nah, kemudian hingga sore hari menjelang malam pencarian dihentikan dan tidak ditemukan atau belum ditemukan korban yang hilang ini. Kemudian waktu sekitar jam 4 dini hari AIS ini, korban ini ditemukan oleh salah satu rekannya yang memang mencari keberadaannya di Damdawung. Dia menunggu di sana dan akhirnya menemukan sesosok mayat atau jenazah di lokasi Damdawung ini. Ia kemudian terus melaporkan ke petugas berwajib. Lalu informasi itu diteruskan kepada tim SAR gabungan dan akhirnya dilakukan proses evakuasi. Dari hasil identifikasi yang ada, memang benar diketahui bahwa jenazah yang ditemukan itu adalah korban yang meninggal akibat terpeleset beberapa waktu yang lalu. Korban ini adalah siswa SMP, masih remaja, dan kini sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Oke, demikian laporan dari saya di Trenggalek, kembali ke studio. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jumlah peralatan tambang ponton Nisab Produksi atau PIP Pasir Timah sudah parkir di perairan Kampung Iklim, Teluk Rubiah, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin 21 November. Ponton itu bakal beroperasi dalam waktu dekat di perairan Kampung Iklim, merupakan destinasi wisata di Kecamatan Muntok. Diketahui tempat wisata itu sudah dibangun beberapa fasilitas pendukung berupa tempat duduk dan lainnya untuk wisatawan serta warung usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjajakan dagangannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Yuranda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yuranda. Iya, baik Firda, bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini tambang ponton Nisab Produksi Pasir Timah bakal beroperasi di perairan Kampung Iklim, Teluk Rubiah, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu dekat ini. Yang dimana diketahui Kampung Iklim itu merupakan destinasi wisata di kecamatan tersebut. Di sana juga sudah dibangun fasilitas berupa tempat duduk, fasilitas pendukung berupa tempat duduk dan lainnya, serta warung UMKM yang menjajakan dagangannya di sana. Untuk tempat itu diketahui merupakan tempat favorit masyarakat, yang dimana beberapa waktu lalu kami telah menghimpun data di sana. Para masyarakat menghabiskan akhir pekannya di sana untuk menikmati senja serta menghabiskan waktu bersama keluarga mereka. Pada hari kemarin, anggota dari Komisi 2 DPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meninjau ke kawasan tersebut. Ketua Komisi 3 DPR Babel, Adet Mastur, mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi untuk melihat berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa bakal ada aktivitas penambang pasir timah di sana. Setelah melihat lokasi, bahwa mereka telah melihat di sekitar situ ada tanaman mangrove serta tempat wisata dan dermaga jeti yang merupakan dermaga yang dibangun pemerintah provinsi Bangka Belitung untuk masyarakat nelayan. Kata Adet, ia mengetahui laporan itu langsung terjun ke lokasi. Setelah melihat situasi di sana, diketahui sejumlah masyarakat yang diperkirakan 90 masyarakat di sana telah setuju dengan aktivitas penambangan di sana. Cuma dirinya mengatakan masyarakat yang mana memberi informasi kepadanya bahwa menolak aktivitas tersebut. Adet juga menjelaskan pihaknya akan melihat peraturan daerah RZWP 3K tentang
rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terlebih dahulu. Apabila koordinasi tersebut tambang itu tidak tercantum di sana, berarti bisa dikatakan tambang tersebut ilegal, begitu katanya. Sementara PJ Gubernur Ridwan Jamaluddin mengatakan pemerintah memastikan aktivitas penambang pasir timah di perairan Kampung Iklim, Teluk Rubiah, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat tidak mengganggu infrastruktur dan destinasi pariwisata di sana. Katanya, kata Ridwan Jamaluddin, dipastikan tidak mengganggu, pasti diatur rencana pertambangan di perairan itu agar tidak mengganggu infrastruktur dan destinasi pariwisata. Nanti prakteknya tidak, pasti diatur agar penambang bisa sesuai dengan ketentuan dan infrastruktur serta destinasi pariwisata harus dijaga. Menurutnya pariwisata dan pertambangan harus hidup berdampingan atau seiring sejalan. Kalau serba tidak boleh, nantinya bisa terkunci sendiri. Oleh karena itu, ia akan membuka ruang seluas-luasnya untuk masyarakat melakukan aktivitas termasuk menambang di perairan tersebut. Begitu, Firda, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 4 pemuda masuk ke rumah kos dan menjarah barang berharga milik mahasiswi di lorong Durian Dusun Mulia, Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama. Aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa meringkus 4 pemuda tersebut terduga pelaku pencurian mahasiswi asal Tanjung Pura Sumut. 4 tersangka yakni AS 18 tahun ex-pelajar dan IM 19 tahun ex-pelajar sebagai PA pelaku utama, kemudian SR 30 tahun wira swasta, MH 29 tahun wira swasta sebagai penada, dan semuanya beralamat di Gampong Sidorejo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Zubir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zubir. Ya, terima kasih Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita laporkan dari Kota Langsa, Provinsi Aceh. Pihak keamanan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa berhasil menciduk 4 tersangka kasus pencurian, yaitu 2 diantaranya sebagai pelaku utama, berinisial SR, 19 tahun, AM 19 tahun, dan 2 tersangka sebagai penada, yaitu AS dan IM. Keempat pemuda tersebut beralamat yang sama di Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama. Kejadian pencurian ini berawal dari adanya laporan dari korban, yaitu salah satu mahasiswi perguruan tinggi negeri di Gampong Merandeh, Kecamatan Langsa Lama, yang ngekos atau tinggal di rumah kos Gampong Sidorejo pada tanggal 12 November lalu. Kediaman korban mahasiswi tersebut, yaitu mahasiswi asal Tanjung Pura, Sumatera Utara, dimasuki oleh 2 pelaku, yaitu berinisial MH dan AS pada pukul 3.30. Saat itu 2 pelaku masuk melalui jendela yang berhasil mereka buka dan mengambil 4 barang berharga milik korban, yaitu berupa 2 handphone dan 2 laptop. Keesokan harinya korban langsung membuat laporan ke SPK Polres Langsa, dan laporan tersebut langsung ditangani oleh tim Resmob dari Satreskrim Polres Langsa. Pada tanggal 17 November, petugas berhasil mengidentifikasi pelaku dan berhasil menangkap mereka, yaitu awalnya ditangkap 2 orang pelaku utama, MH dan AS, di salah satu kafe di Kampung Jawa, Kecamatan Langsa Kota. Dari pengakuan mereka bahwasanya barang korban yang telah mereka curi tersebut telah mereka gadaikan dan jual kepada 2 tersangka lainnya, yaitu tersangka menadah berinisial IM dan AS.
Selanjutnya berapa jam kemudian petugas kembali berhasil menangkap 2 tersangka penadah, dan pada hari itu juga keempat tersangka digelandang ke Mapolres Langsa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, Firda. Baik, terima kasih rekan Zubir dari Tsunami News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Bangka Belitung, Darusman, menghormati terkait penolakan Apindo Bubble berkaitan dengan Permenaker nomor 19 tahun 2023 mengatur terkait penyesuaian formula UMP. Hal itu menurutnya sama dengan SPSI Bubble yang juga menolak keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja. Darusman menambahkan hari ini mereka juga telah melakukan pertemuan dengan Dewan Pengupahan Apindo dan SPSI membahas terkait penetapan UMP 2023. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik, Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan di Bangka Belitung, yaitu Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mengatakan mereka menolak terkait keputusan yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung, di mana UMP upah minimum provinsi di Bangka Belitung naiknya hanya berkisar 4,8%. Dari angka itu mereka menganggap kurang karena dari Kementerian Ketenagakerjaan menyarankan untuk dapat naik hingga sampai 10%. Sehingga mereka memutuskan untuk kemarin tidak hadir pada rapat pembahasan dengan pihak Apindo dan Dewan Pengupahan dan pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam menetapkan UMP yang akan diumumkan oleh Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin dalam waktu dekat ini. Selain itu, mereka juga menghormati terkait dengan penolakan yang dilakukan oleh Apindo Bangka Belitung berkaitan dengan peraturan menteri yang terbaru mengenai penyesuaian untuk UMP, di mana dari pihak Apindo, yaitu Kepala Apindo Bubble Nuradi, mengatakan bahwa mereka juga menolak terkait regulasi penghitungan yang dilakukan melalui Permen nomor 18 oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menganggap aturan ini melanggar aturan yang lebih tinggi di atasnya, yaitu PP nomor 16 mengenai pengupahan yang selama ini yang di tahun-tahun sebelumnya mereka gunakan untuk menghasilkan UMP di setiap provinsinya. Jadi kedua organisasi ini sama-sama menolak terkait regulasi yang disampaikan oleh pemerintah saat ini, dan sampai saat ini pula PJ Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin belum mengumumkan secara resmi UMP berapa kenaikan upah minimum provinsi tahun 2023 mendatang untuk khususnya pekerja-pekerja di Provinsi Bangka Belitung. Begitu, kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Riki Pratama dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Cabang olahraga e-sport dalam Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas ke-13 2022 telah resmi dibuka oleh Cyber Mall Kota Malang pada Selasa 22 November. Sebanyak 24 kontingen dari sejumlah provinsi di Indonesia beradu strategi di cabur e-sport ini. Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Ketua KONI Kota Malang, Edi Wahyono, yang diwakilkan. Total ada 3 permainan yang dimainkan dalam cabur e-sport Porwanas 13 2022 ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang. Ada Rifki Edgar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifki. Baik, rekan Firda, bisa kami informasikan dari Kota Malang, di mana dalam penyelenggaraan Perwanas 2022 ini ada cabang olahraga e-sport saat ini sedang berlangsung di Cyberball Kota Malang, di mana ada 24 kontingen dari 24 provinsi yang ada di Indonesia yang turut serta dalam cabang olahraga e-sport ini. Dan di dalam e-sport ini ada 3 permainan yang dilombakan.
yakni untuk permainan eFootball atau PES, kemudian ada Mobile Legends dan juga game PUBG. Dari 3 permainan ini nantinya akan ada perebutan sejumlah medali emas, di mana untuk eFootball ini dibagi dalam 2 kategori, yakni untuk kategori beregu dan juga perorangan. Artinya mereka nanti masing-masing kontingen bisa mendapatkan 2 emas dari permainan ini. Kemudian untuk PUBG dan juga Mobile Legends masing-masing memperebutkan 1 emas. Dan di hari pertama kemarin, di mana perlombaan eFootball PES 2000, maksud kami permainan eFootball PES ini mendapatkan antusias dari peserta dan juga masyarakat yang menonton langsung pertandingan tersebut di Cyber Mall Kota Malang, di mana mereka saling adu strategi untuk memantapkan dan ingin menjadi juara. Di mana pada pertandingan kemarin yang menjadi pertandingan pembuka itu Jawa Timur melawan Kepulauan Riau, kemudian ada dari DKI Jakarta, Maluku Utara, dan sejumlah provinsi lainnya. Dan di hari ini sedang berlangsung juga perlombaan Mobile Legends, dan nanti untuk di hari ketiga dilanjutkan dengan permainan PUBG yang akan diikuti oleh teman-teman kontingen dari Perwanas ini. Mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang, ya. Sudah. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Surya Malang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Warga pengungsi korban gempa di Kabupaten Jamarah, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat masih membutuhkan sejumlah obat-obatan dan keperluan untuk balita dan lansia. Koordinator Posko Pengungsian Kampung Jamarah Hamdani saat ini di posko belum masuk bantuan khususnya untuk kebutuhan lansia dan balita. Hamdani menjelaskan, adapun total warga yang saat ini berada di posko pengungsian tersebut mencapai 65 kepala keluarga. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com. Ada Fahmi yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan rekan Fahmi. Ya, selamat siang Firda. Untuk situasi terkini di lokasi posko pengungsian Kampung Jamarah, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Untuk di posko pengungsian saat ini di lokasi, berdasarkan informasi dari koordinator posko pengungsian Hamdani, untuk kebutuhan sendiri saat ini sangat dibutuhkan, ya ini kebutuhan terkait obat-obatan dan keperluan dari sejumlah balita pada lantaran di posko tersebut untuk jumlah balita dan lansianya cukup banyak, maka dari itu Hamdani mengatakan kebutuhan dari obat-obatan yang untuk lansia dan balita ini sangat dibutuhkan di posko tersebut. Selain itu, untuk total pengungsi yang ada di posko pengungsian saat ini terdapat 65 kepala keluarga dari total 200 warga Desa Jamarah Desa Sarampat yang menjadi korban dari gempa Cianjur pada hari Senin yang beberapa waktu lalu. Untuk berdasarkan pantauan Tribunnews di lokasi tadi, untuk tenda sendiri juga terlihat masih nampaknya sedikit agak kurang mencukupi untuk sejumlah warga yang mengungsi di lokasi tersebut. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan di lokasi posko pengungsian Desa Sarampat, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Hamdani, Koordinator Posko Pengungsian Kampung Jamarah. Berikut liputannya untuk Anda. Nama saya Tatang Hamdani, saya warga Jamarah, RT 02, RW 05, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Nah, terkait di posko pengungsian ini Pak, untuk kebutuhan sendiri sejauh ini apa saja Pak yang dibutuhkan dari posko pengungsian? Ya, untuk kebutuhan saat ini selain dari untuk sembako juga untuk obat-obatan, baik untuk balita karena di sini ada balita juga, ada lansia, ya, dan ibu hamil pun ada. Gitu.
Nah, untuk sejauh ini yang sudah bantuan apa aja Pak yang sudah masuk ke posko pengungsian ini? Alhamdulillah bantuan sudah ada dari hari kedua, kejadian. Ada bantuan sembako, bantuan tenda ada 2, yang lainnya kami beli, nyari ke material yang buka. Terus lagi ini kebanyakan ini dari donatur ataupun dari, cuman saya lupa untuk ininya dari LSM mana gitu ya, ada relawan ini gitu ya. Oke. Nah, untuk yang ada di sini Pak, warganya total ada berapa kakak yang mengungsi di posko pengungsian ini Pak? Kebetulan di Kampung Jamaras ini tenda yang paling besar. Ini 50% dari penduduk di sini. Di sini kurang lebih ada sekitar 65 kakak, ya 65 kakak. Untuk jumlah semua yang di sini itu sekitar 200 orang. 200 orang? Ya. Nah, untuk total jiwa 200 ya, dari mulai anak-anak sampai dengan lansia tersebut. Nah, untuk di Desa Jarampah sendiri Pak? Sarampat. Iya. Iya. Ada korban jiwa nggak Pak untuk di posko pengungsian? Untuk keseluruhan Desa Sarampat ada. Untuk di posko pengungsian ini sendiri? Kalau di pengungsian ini tidak ada, alhamdulillah. Cuman ada yang ketiban, alhamdulillah tidak sampai merenggut nyawa. Kongres Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI ke-38 dibuka secara resmi Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pada Selasa 22 November. Pembukaan Kongres GMKI yang dilaksanakan di Bandara Pongtiku Rantetayo, Tanah Toraja ini diawali ibadah bersama. Dalam prosesi ibadah ditampilkan pertunjukan teatrikal singkat dari GMKI Cabang Makale serta paduan suara dari mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI Toraja dan Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Toraja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Kristiani Tandi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kristiani. Baik, Tribuners, dari Tribun Timur saya melaporkan bahwa kemarin telah diadakan pembukaan Kongres GMKI yang ke-38. Dalam Kongres tersebut juga nantinya akan dibahas mengenai pemilihan ketua baru dari GMKI atau Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kongres GMKI ini dibuka langsung oleh Andi Sudirman dengan mengangkat tema Lihatlah Kristus menjadikan semuanya baru. Kegiatan ini diadakan di Bandara Pongtiku Rantetayo 22 November kemarin dan akan berlangsung sampai 30 November mendatang yang difokuskan di Gedung Tamuan Mali Tanah Toraja. Kegiatan ini diawali dengan ibadah syukur dan nantinya akan diisi oleh pagelaran seni dan diikuti oleh delegasi 118 cabang GMKI dengan jumlah peserta sekitar 2.000 peserta. Kegiatan ini langsung dipimpin oleh Bupati Tanah Toraja, Theophilus Alorerong sebagai Ketua Panitia. Dan kegiatan ini diikuti oleh sejumlah cabang GMKI yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia. Kongres GMKI ini diadakan untuk kedua kalinya di Tanah Toraja. Dijadwalkan sebelumnya bahwa Kongres akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, namun karena adanya gempa di Cianjur yang mengakibatkan Presiden tidak sempat hadir. Baik, terima kasih rekan Kristiani dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Kamarudin mengimbau agar masyarakat berhati-hati dalam menanggapi berbagai tawaran pinjaman untuk modal usaha baik dari sosial media maupun pesan personal. Hal itu merupakan modus yang kerap dipakai 3 tersangka berinisial RC, DL, dan JK. Ketiganya ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai 2 miliar rupiah. Diungkap Kamarudin, satu tersangka berinisial JK atau Andika masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Nuriatul Hikmah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nuri. Silakan rekan Nuri. Silakan rekan Nuri. Ya, baik Firda, seorang warga melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar 2 miliar rupiah kepada Polres Metro Jakarta Barat. Maksud kami Polres Metro Jakarta Pusat. Dari pelaporan tersebut, 2 orang tersangka berinisial RC dan DR berhasil diamankan. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Kamarudin menyebut kejadian tersebut bermula dari laporan salah seorang warga yang mengaku tertipu setelah meminjam uang untuk modal usaha. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Pusat kemudian menyampaikan rilis terkait dengan penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang sebagaimana dimaksud pada pasal 378 dan juga 372. Kemudian juga Kapolres Metro Jakarta Pusat mengatakan bahwasannya sarana uang yang digunakan pelaku gitu untuk mengelabui korbannya itu sangat mirip dengan uang rupiah pecahan Rp100.000. Di mana Kamarudin menceritakan bahwasannya kejadian tersebut itu bermula dari korban yang membutuhkan uang sebesar 5 miliar untuk modal usaha. Secara kebetulan pelaku RC yang mengaku pernah bekerja di PT Pemodalan Nasional Madani atau PT PNM itu menawarkan pinjaman modal. Oleh RC kemudian pelaku dikenalkan kepada tersangka DL dan JK alias Andika yang disebutkan olehnya dapat memberikan pinjaman untuk modal usaha tersebut. Namun kata Kamarudin, korban diberi syarat untuk membayar administrasi sebesar 10% untuk memperlancar pinjamannya. Akan tetapi korban hanya sanggup membayar sebesar 100 juta rupiah, sehingga pelaku hanya bisa memberi pinjaman sebesar 2 miliar rupiah dari yang sebelumnya diajukan 5 miliar rupiah. Kemudian Kamarudin mengungkap bahwasannya antara korban dan pelaku telah terjadi komunikasi dan juga perjanjian di salah satu kafe di sebuah ruko di Cempaka Mas, Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana korban bertemu dengan DL diantar oleh pelaku JK. Tersangka JK kemudian menyerahkan uang sebanyak 1 tas yang dikatakan bahwa uang tersebut bernilai 2 miliar rupiah. Selanjutnya, kata Kamarudin, korban menyerahkan uang pelancar yang sebelumnya dijanjikan sebesar 100 juta tersebut secara tunai dan pelaku langsung membawanya. Kemudian Kamarudin juga menjelaskan bahwasannya setelah tas dibuka oleh korban mendapati bahwasannya nilai nominal yang diberikan itu tidak sesuai dengan angka 2 miliar rupiah. Saat dilakukan pendalaman ditemukan bahwa uang tersebut yang di dalam 1 tas itu merupakan uang bukan merupakan uang asli sesuai dengan pecahan Rp100.000. Kemudian setelah itu polisi melakukan pengungkapan dan berhasil mengamankan DL berusia 53 tahun di kediamannya. Kemudian juga polisi menyita 1 tas lain yang berada di rumah DL sehingga total keseluruhan ada ditemukan sebanyak 28 bundel uang yang 1 ikatnya itu tertulis sebesar 10 juta rupiah. Sehingga kata Kamarudin, total uang yang didapatkan ataupun uang yang diduga palsu tersebut itu diasumsikan berjumlah 2,8 miliar rupiah. Selain tumpukan uang juga yang diduga palsu, barang bukti lain yang berhasil diringkus yakni berupa handphone sebanyak 9 buah. Kamarudin menyampaikan korban terpedaya karena alibi pelaku yang mengaku sebagai karyawan bank pemodal usaha. Terlebih, uang yang diberikan kepada korban itu memiliki desain yang mirip dengan uang rupiah Indonesia.
Oleh karena itu, Komarudin menyebut bahwasannya terhadap keduanya dikenakan pasal 378 dan 372 dengan ancaman hukuman selama 4 tahun penjara. Nah, pasal ini, untuk diketahui pasal ini bahwasannya ini belum diketahui apakah uang tersebut benar uang palsu atau tidak. Maka dari itu, Komarudin nantinya bakalan meminta konfirmasi juga bersama dengan Bank Indonesia untuk memastikan kembali bahwasannya uang tersebut merupakan uang palsu. Meskipun ketika kami lihat gitu secara pandangan mata gitu di lapangan pada saat konferensi pers terlihat bahwasannya di dalam uang tersebut itu tertulis uang mainan. Namun memang korban tidak menyadari hal tersebut, dan ini pun yang menjadi bentuk himbauan dari Komarudin sendiri agar masyarakat itu waspada ketika melakukan transaksi, terutama transaksi di tempat-tempat seperti warung-warung kecil dan juga tempat-tempat yang gelap seperti itu, atau terlebih di transaksi pada malam hari. Nah, diungkap oleh Komarudin kenapa bisa ketika diserahkan gitu uangnya itu diduga itu 2 miliar karena pelaku ini menyampilkan ada beberapa balok, yang mana balok-balok tersebut itu merupakan balok-balok yang bisa dilihat secara kasat mata itu seperti uang gitu, sehingga ditumpuk-tumpuk dan terlihat banyak. Dan adapun di bagian depannya itu diberikan satu uang yang memang sangat menyerupai uang asli pecahan 100.000 rupiah seperti itu. Nah, dari kasus ini polisi sudah menangkap 2 orang tersangka dan 1 orang tersangka itu masih berstatus sebagai DPO. Nah, ya, dan dia itu merupakan pelaku utama yang mana diketahui bahwa pelaku ini merupakan yang memiliki kemudian menyiapkan termasuk juga yang diduga menyebarkan uang palsu menyerupai uang rupiah tersebut. Pelaku JK alias Andika yang merupakan pelaku utama ini dikabarkan menerima uang dari uang 100 juta yang dianggap sebagai pelicin itu sebesar 53 juta rupiah, sementara 2 tersangka lainnya masing-masing mendapat 36 juta dan juga 18 juta rupiah seperti itu. Demikian Firda, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Maluku, saudara. Ratusan pendukung timnas Argentina di negeri Mamala, Maluku Tengah, pawai jelang pertandingan Argentina versus Arab Saudi pada Selasa 22 November. Dalam pawai tersebut, para penggemar membentangkan bendera Argentina sepanjang 100 meter. Di sela-sela gelaran pawai itu, Sekretaris Desa Mamala Wahyu Malawat memprediksi bahwa Argentina akan unggul 4-1 dari Arab Saudi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Meisya Marasabesi akan melaporkannya. Silakan rekan Meisya. Baik, halo Firda, halo Tribuners. Saya Meisya Marasabesi, jurnalis tribunambon.com akan melaporkan terkait dengan pada Selasa 22 November 2022 sore kemarin, tim pendukung sepak bola Argentina ya di negeri Mamala menggelar pawai jelang pertandingan antara Argentina melawan Arab Saudi. Nah, dalam pawai itu mereka membentangkan bendera Argentina sepanjang 100 meter dan bendera sepanjang 100 meter itu seharga 8 juta rupiah, Tribuners. Dari bendera itu kemudian dibentangkan dan diiring-iringi masuk ke dalam negeri Mamala ya, dibawa oleh anak-anak dan juga para orang tua. Nah, bendera itu diiring-iringi kemudian diikuti oleh puluhan pendukung lainnya yang menggunakan kendaraan roda 2. Mereka juga ikut mengiring-iringi bentangan bendera Argentina sepanjang 100 meter itu. Dan memang menurut Sekretaris Desa Negeri Mamala, Tribuners, Wahyu Malawat, dia mengatakan bahwa tim pendukung fanatik Argentina itu memang ada di 3 negeri yang ada di negeri Mamala, kemudian Morella dan Hitu, Kabupaten Maluku Tengah. Dia mengaku bahwa 3 negeri itu adalah tim fanatik Argentina yang memang setiap tahunnya jika ada gelaran Piala Dunia, mereka selalu melakukan aksi yang sama. Dan untuk kondisi di sana memang mulai dari rumah-rumah dan pagar-pagar itu semuanya rata-rata dicat bendera Argentina seperti itu. Untuk pantauan Tribun Ambon.com di lokasi pawai itu digelar pukul 5 sore, baik tua, muda maupun anak-anak
ikut dalam pawai tersebut, dan kemudian untuk jalanan di Maluku Tengah sana, di Mamala, mulai dari Mamala itu memang sangat sempit ya, karena dipadati oleh para pendukung Argentina. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan Meisya Marasabesi dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Sekretaris Desa Mamala, Wahyu Malawat. Berikut liputan Anda. Ini meliputi tiga negeri, jadi kita punya fans community, jadi itu meliputi supporter Argentina itu Mamala di Orela. Ya. Kakak, inisiasi bendera 100 meter ini dari komunitas atau bagaimana? Ini yang pemrakasakan ini Abang Stanley Wire, ya. Dan memang setiap kali ada gelaran Piala Dunia selalu dibikin kayak gini. Kalau berbicara fans fanatik itu di sini, tiga negeri ini, apalagi Argentina paling banyak. Caca dong bisa lihat sendiri itu, baru fans Argentina paling fanatik semua. Iya. Kakak, prediksi untuk skor sebentar malam? Ya beta yang naif lah, 4-1. 4-1? Ya. Karena apa? Ya, Argentina dong. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 3 pilar yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Polisi Republik Indonesia atau Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar sarapan pagi di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu 23 November hari ini. Pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi yang lebih baik antar 3 pilar yang ada. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Nuriatul Hikmah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nuri. Ya, baik Firda, benar sekali bahwasannya 3 pilar yang terdiri dari TNI Polri, kemudian juga Pemprov DKI Jakarta menggelar sarapan pagi di kawasan Monumen Nasional Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi yang lebih baik antara 3 pilar yang ada. Kemudian juga selain itu, Heru juga menyampaikan bahwasannya hal tersebut dilakukan agar masyarakat merasa aman, damai, dan mendapatkan kesejukan. Kemudian juga acara tersebut dihadiri bukan hanya oleh Pemprov DKI Jakarta, melainkan juga kabupaten dan juga kota di wilayah Jabodetabek, termasuk juga Pangdam Jaya, yang mana mereka melakukan sarapan pagi bersama Babinsa dan juga Babin Kamtibnas, yang tujuannya adalah untuk menjalin komunikasi agar lebih baik lagi, kemudian agar masyarakat merasa aman, damai, dan juga memberikan kesejukan. Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyebut bahwasannya kegiatan tersebut merupakan ajang kolaborasi dan kerjasama yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga di DKI Jakarta. Terlebih hal tersebut dilakukan menjelang event-event besar ke depan,
baik itu tahun politik maupun kegiatan-kegiatan besar lainnya. Dan Irjen Fadil mengatakan bahwasannya ini merupakan komitmen yang perlu dibentuk untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga DKI Jakarta. Fadil juga menambahkan bahwasannya kegiatan ini sekaligus untuk memperkenalkan PJ Gubernur DKI Jakarta dengan seluruh jajaran Bayangkara pembina ataupun jajaran Bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau Babin Kamtibnas dan juga Babinsa. Kemudian juga diakui oleh Irjen Fadil bahwasannya pihaknya itu ingin memperkenalkan gubernur lebih dekat lagi dengan seluruh jajaran. Selain itu, hal itu juga untuk bertujuan menyemangati para jajarannya di lapangan agar terus memberikan edukasi, kemudian juga maksud kami dedikasi yang tinggi terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Nuri dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kita akan tampilkan wawancara dari Pangdam Kodam Jaya Maijen Untung Budi Harto, kemudian PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Berikut liputan untuk Anda. Kami, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tentunya dari Kabupaten Kota Jabodetabek dan Depok, bersama Pak Kapolda, Pak Pangdam, kami melakukan kegiatan sarapan pagi 3 pilar bersama Pak Lurah, Babinsa dan Babin Kaptimas untuk memperatkan kami selaku petugas dan tentunya menjalin komunikasi yang lebih baik untuk supaya masyarakat merasa aman, damai, dan tentunya memberikan kesejukan. Dari saya itu mungkin ditambahkan Pak Kapolda, nanti Pak Pangdam. Pak Pangdam, monggo kami. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Seperti yang disampaikan Pak PJ Gubernur DKI tadi, kita menyelenggarakan sarapan pagi bersama 3 pilar. Ini semuanya untuk menyatukan kita semuanya agar kita secara kolaborasi bekerja sama untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga Jakarta. Kita akan menghadapi event-event ke depan, baik itu tahun politik maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Tentu saja komitmen ini yang perlu kita bentuk untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga Jakarta. Saya kira itu saja. Yang pertama tentu kita pengen Pak Gubernur lebih dekat dengan seluruh Babin Kamtibmas dengan Babinsa. Kalau Pak Gubernur di tataran Pemda DKI mungkin sudah kenal, tapi di Kodam, di Polda mungkin belum kita kenalkan. Yang pertama, yang kedua, kita semangati anak-anak di lapangan supaya mereka ini tetap penuh dengan dedikasi yang tinggi. Itu aja kira-kira rekan-rekan semuanya. Bendungan Kuil Kawangkoan di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara hampir rampung. Terpantau pada Selasa 22 November ada puluhan ekskavator dan truk yang sementara bekerja. Dengan begitu tempat penampungan sudah mulai menampung air dari Sungai Tondano. Di lokasi sekitar juga ada taman yang hampir rampung, baik jalannya dan juga pepohonan yang sudah ditanam. Informasi lebih Di lokasi sekitar juga ada tanaman yang juga hampir rampung dan jalannya dan juga pepohonan yang sudah ditanam. Di area bendungan tersebut juga ada kubur tua leluhur Minahasa yang disebut Waruga yang sudah ditata dengan baik. Ada konstruksi di terowongan namanya bottom outlet, tujuannya mengalirkan air ke sungai. Beberapa waktu lalu, Gubernur Sulut Oli Dondo Kambe mengatakan bendungan ini akan diresmikan pada bulan Desember 2022 oleh Presiden Joko Widodo. Bendungan Kuil Kawangkoan ini dibangun untuk mencegah banjir di Kota Manado sekaligus untuk menyuplai listrik dan areal pariwisata. Adapun Bendungan Kuil Kawangkoan di Minahasa Utara ini menghabiskan anggaran hampir 2 triliun rupiah. Pengadaan lahan Bendungan Kuil Kawangkoan ini cukup besar, mencapai 232 miliar rupiah. Pengerjaan proyek Bendungan Kuil Kawangkoan sudah dimulai sejak 2016 ditandai dengan groundbreaking.
Kemudian 6 tahun berlalu, akhirnya proyek ini tidak lama lagi akan diresmikan. Sekilas informasi dari soal Bendungan Kuil Kawangkian, adapun daya tampung Bendungan Kuil Kawangkian tersebut mencapai 23,37 juta meter kubik dan luas genangan 139 hektar area. Bendungan ini bisa mereduksi banjir sebesar 282,18 meter kubik per detik yang sering terjadi di Kota Manado dan sekitarnya. Selain itu, dengan debit 4,50 meter kubik per detik, bendungan ini bisa menyediakan kebutuhan air baku bagi warga Kota Manado, Kecamatan Kalawat, Kota Bitung, dan KEK Bitung. Tak hanya itu, Bendungan Kuil juga memiliki kapasitas pembangkit listrik tenaga air sebesar 1,2 megawatt. Selain itu, selain berfungsi sebagai bendungan, dilakukan penataan kawasan sekitar Bendungan Kuil Kawangkian. Korban gempa bumi Cianjur di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Cianjur, Jawa Barat sebanyak 270 pasien. Koordinator Humas dan Layanan Publik RSUD Cimacan, Ida Farida mengatakan, berdasarkan data update pihaknya pada Rabu ini sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tercatat ada pasien akibat gempa bumi Cianjur di RSUD Cimacan mengalami penambahan dari yang sebelumnya 267 pasien, kini total sebanyak 270 pasien. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya update terkini terkait gempa bumi di Cianjur, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com, ada Ibriza Fasti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ibriza. Ya, terima kasih Firda. Halo Tribuners, dapat kita lihat saat ini saya sedang berada langsung di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Adapun berdasarkan laporan dari posko tim medis bencana RSUD Cimacan menyatakan bahwa hari ini jumlah korban gempa bumi Cianjur di rumah sakit tersebut sebanyak 270 pasien. Itu mengalami penambahan dari yang sebelumnya tercatat pada hari Selasa kemarin 267 pasien seperti itu. Adapun tadi pihak humas yaitu Ibu Ida juga menjelaskan dari total 270 pasien tersebut, 174 diantaranya mengalami luka ringan. Angka tersebut meningkat dari pada Selasa kemarin yang berjumlah 150 pasien untuk pasien luka ringan seperti itu. Kemudian untuk pasien luka sedang bertambah sebanyak 3 pasien, yaitu sebanyak 53 pasien, lebih tepatnya saat ini totalnya. Sementara itu untuk pasien yang mengalami luka berat itu dirujuk ke RSUD Ciawi Bogor, Jawa Barat, juga mengalami penambahan 2 orang, menjadi sebanyak 11 orang, seperti itu. Kemudian, untuk korban meninggal dunia, juga mengalami penambahan sejak Selasa kemarin di RSUD Cimacan ini, yaitu bertambah sebanyak 2 jenazah, yaitu sebanyak total 16 korban jiwa, seperti itu. Sebagai informasi, tadi juga datang Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, meninjau langsung bagaimana fasilitas kesehatan yang ada di RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Tepat pada saat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melakukan peninjauan, itu terjadi gempa susulan, kurang lebih berdasarkan informasi dari akun Twitter BMKG, itu 3,9 magnitudo, seperti itu, dan itu cukup terasa, hingga pihak RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat, itu melakukan evakuasi para pasien penyakit umum untuk dibawa ke tenda-tenda yang berada di halaman RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Begitu. Terima kasih, Firda. Berikut laporan saya. Baik, terima kasih rekan Ibriza dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Berikut liputan untuk Anda. Kalau kita di Kemenkes mau fokusnya memastikan bahwa kesehatan masyarakat itu terjaga. Jadi kita identifikasi pertama ke pusat-pusat atau posko-posko yang agak jauh dari rumah sakit. Jadi tim relawan yang datang, dokter-dokter, bidan, perawat, kita kirim ke sana. Kemudian untuk melihat mana yang bisa dirawat di sana, mana yang mesti dibawa ke rumah sakit.
Nah itu udah jalan. Jadi ada sekitar lebih dari 15 tim yang kita kirim posko-posko. Kita udah identifikasi lebih dari 2.300 yang luka ringan yang dirawat di sana. Nah ada yang 494. Nah ini yang luka berat. Ini yang mesti dibawa ke rumah sakit. Dan itu kan bisa ada tindakannya. Umumnya tindakan bedah. Ada patah tulang atau kena kepala, ada pembengkakan atau ini patah di dalam tapi nggak terbuka. Nah yang 474 ini karena terlampau rumah sakitnya juga terlampau padat, 70 tadi sih sampai tadi pagi 70 udah dirujuk. Jadi ada ke Bandung, ada yang Sukabumi, ada yang ke Bogor, ada yang ke Jakarta juga. Nah masih banyak nih sekitar 400-an yang ada di Cianjur. Nah itu tadi saya lihat karena tim-tim udah datang kan, dokter-dokter spesialis ortopedi udah kita kirim, dokter bedah udah datang, itu udah cukup banyak. Dibantu juga tim dari TNI Polri. Nah sekarang yang kurang adalah tempat operasinya, karena ini mesti dioperasi dan saya minta operasinya cepet deh, kalau bisa 3 hari selesai. Nah saya udah lihat tadi di rumah sakit Bayangkara pertama yang saya datangi ya, itu ada 1 kamar operasi, tempat tidur yang 1 bisa jadi 2. Rumah sakit Sayang yang paling banyak itu ada 8 tempat tidur, ruang operasi sebenarnya bisa dipakai semua, cuma perlu perbaikan sedikit. Tadi saya ke rumah sakit Hafiz juga, itu lihat ada 2 ruang operasi, jadi berapa? 8, 2, tambah 2 udah 12, sama di sini tadi saya lihat ada cukup banyak nih, ada 2 yang bisa dipakai plus 2. Wali Kota Batam Muhammad Rudi akan turun ke jalan menggelar penggalangan dana untuk korban gempa di Cianjur, Jawa Barat dan sekitarnya Selasa 21 September. Aksi penggalangan dana itu akan dilaksanakan oleh pemerintah kota, Badan Pengusahaan atau BP dan sejumlah organisasi masyarakat di Batam. Adapun titik penggalangan donasi yakni di Simpang Gelail Sungai Panas, kemudian Simpang Kepri Mall, Simpang Martabak Har, Nagoya, dan Simpang Masjid Agung Batam Center. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Roma Ulisianturi akan melaporkannya. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Firda di studio. Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam kembali menggelar aksi menggalang dana dan turun ke sejumlah titik di Kota Batam, titik persimpangan untuk melakukan pengumpulan dana ataupun donasi untuk masyarakat korban gempa yang ada di Cianjur. Nah, seusai pulang dari Umroh Mekah, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Haji Muhammad Rudi mengajak seluruh pegawai yang berada di lingkungan BP maupun Pemko untuk diawali dengan apel bersama di Simpang Gelail Kota Batam Kepulauan Riau. Kemudian mereka langsung menggunakan beberapa kotak yang terbuat dari kardus untuk mengumpulkan dana ke sejumlah pengendara yang ada di simpang-simpang. Nah, titik pertama ini difokuskan memang di Simpang Gelail Kota Batam. Setelah itu OPD dan Wali Kota Batam juga turun ke beberapa simpang lainnya. Di hari pertama ini simpang yang dikunjungi adalah Simpang Gelail, lalu yang kedua Simpang Martabak Har, yang ketiga Simpang Kepri Mall, dan yang keempat Simpang Masjid Raya. Nah, dalam pengumpulan ini Muhammad Rudi turun langsung untuk menemui satu persatu pengendara baik roda 4 maupun roda 2 yang ditemani oleh tim Basnas Kota Batam juga untuk mengumpulkan donasi ini. Nah, Pemko Batam dan BP Batam menargetkan donasi ini mencapai 1 miliar sehingga bisa ditransfer kepada pemerintah Cianjur. Nah, selain itu Pemko Batam dan Basnas juga membuka rekening atau menyediakan rekening khusus untuk bagi masyarakat Kota Batam yang bersedia memberikan donasi kepada masyarakat Cianjur. Nah, selain itu mereka juga membuka beberapa titik posko bantuan bencana untuk masyarakat Cianjur yang ada di beberapa titik tempat juga, salah satunya di Simpang Gelail. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Roma Ulisianturi dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara.
Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera alias ANIS Kabupaten Sigi resmi terbentuk dan dideklarasikan Selasa 22 November. Deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS Kabupaten Sigi bertempat di Cafe Diamond, Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Sigi, Sulawesi Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu. Ada Muhammad Salam yang akan melaporkannya. Silakan rekan Salam. Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuners sekalian. Dapat kami informasikan relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera alias ANIS Kabupaten Sigi resmi terbentuk dan dideklarasikan Selasa sore kemarin. Deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi itu bertempat di Cafe Diamond, Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sedikitnya ada 55 orang di Kabupaten Sigi, terdiri dari berbagai kecamatan masuk dalam kepengurusan DPD ANIS Sigi tersebut. Perhatikan pengurus DPD ANIS Sigi berdasarkan SK DPP ANIS nomor 148 garing ST strip 10 garing TAP strip SK garing DPP strip ANIS strip garing 10 garing 2022 tentang pengurus daerah Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi. Untuk koordinator presidium DPD ANIS Kabupaten Sigi itu adalah Fahri Sosiawan. Dalam kepengurusan DPD ANIS Kabupaten Sigi terdapat 8 bidang, yakni diantaranya bidang kerjasama dan perluasan jaringan, bidang organisasi dan pembinaan relawan, bidang kajian strategis dan materi sosialisasi, bidang media sosial dan humas. Selain itu ada pula bidang data, IT dan dokumentasi, bidang hukum dan advokasi, serta bidang sarana dan prasarana dan bidang logistik. Kemudian Wasekjen DPP ANIS Mugira mengatakan untuk di Sulawesi Tengah sendiri masih ada 3 kabupaten dan 1 kota yang sudah melakukan deklarasi. Untuk di Sulawesi Tengah sendiri totalnya ada 4, yakni Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Banggai, Kota Palu, dan Kabupaten Sigi. Dan dalam waktu dekat akan menyusul Kabupaten Donggala, Parigi Mautong, Poso, Tojo Una-Una, dan Buol. Dan kesemuanya itu sudah memiliki SK, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melakukan deklarasi tersebut. Dan juga turut hadir dalam deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi antara lain Pembina Wilayah ANIS Sulawesi Tengah Ahmad Sumardin dan Wasekjen DPP ANIS Pusat Ibu Mugira. Kemudian pengurus Pusat Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera sangat optimis dengan kemenangan Anies Baswedan sebagai presiden pada pemilu tahun 2024 mendatang. Hal itu diutarakan Wasekjen DPP ANIS Ibu Mugira saat melakukan deklarasi pengurus DPD ANIS Kabupaten Sigi. Dan ia mengatakan relawan yang sudah dilantik benar-benar berkomitmen untuk sama-sama berjuang dengan ikhlas untuk kemenangan bangsa Indonesia dengan Anies Baswedan sebagai presiden. Kemudian menurut Wasekjen DPP ANIS itu bahwa relawan Anies di Kabupaten Sigi khususnya agar benar-benar solid mendukung Anies Baswedan. Kemudian ia menjelaskan agar setiap relawan di kabupaten kota dan provinsi untuk tetap menjaga kesehatan, dan itu merupakan pesan dari Bapak Anies Baswedan. Sehingga relawan yang ada di kabupaten kota dan provinsi itu tetap menjaga kesehatan hingga pemilu 2024 mendatang. Dan juga dapat diketahui jumlah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah itu yakni 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Sekian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Muhammad Salam dari Tribun Palu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Wasekjen DPP ANIS Mugira. Berikut liputannya untuk Anda. Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, visi misinya itu menaikkan popularitas dan elektabilitas. Makanya kami relawan ini sosialisasi ke seluruh pelosok Indonesia. Aliansi ini sudah 34 provinsi dan 300 lebih kabupaten kota yang terdeklarasi, mendorong, mengajak masyarakat, ayo kita sama-sama menyuarakan orang baik Pak Anies Rashid Baswedan, karena beliau sudah memimpin Jakarta 5 tahun dengan bukti-bukti yang sangat membanggakan masyarakat DKI, dan kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengusung beliau, mendukung beliau dengan banyaknya suara masyarakat, suara rakyat, sehingga membuka tekad partai-partai untuk mengusung Pak Anies. Alhamdulillah Nasdem sudah menyatakan diri, insya Allah yang kemudian ada Demokrat, PKS walaupun masih menunda, tapi kami meyakini, kami mengetuk pintu langit, mengetuk hati semua partai, masyarakat seluruh Indonesia, bahwa kami meyakini bahwa
Anies pasti akan ditetapkan sebagai calon presiden Republik Indonesia di 2023 nanti. Itu keyakinan kita, makanya Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ini selalu dan terus bekerja, terus memperjuangkan, terus mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk sama-sama mendukung, sama-sama berteriak, mengetuk pintu elit-elit politik yang ada di Jakarta agar mereka membuka hatinya bahwa masyarakat membutuhkan sosok Anies Rashid Baswedan menjadi presiden di 2024. Itulah visi misi kita, elektabilitas dan popularitas, karena hasil survei lah yang akan meyakinkan semua partai untuk menetapkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden terpilih. Upaya pencarian warga Lampung yang tenggelam di perairan Selat Bengkalis setelah nekat melompat dari kapal Roro penyeberangan Bengkalis Sungai Selari akhirnya dihentikan. Penghentian ini dilakukan setelah tim SAR gabungan berhasil menemukan Edi Purwanto, namun sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Korban ditemukan sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat oleh nelayan. Korban ditemukan dalam kondisi mengapung di sekitaran perairan Desa Damai, Kecamatan Bengkalis. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Muhammad Natsir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Natsir. Ya, terima kasih Firda dan Tribunur dimanapun berada. Memang benar semalam tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI dan Polri telah menutup upaya pencarian salah satu warga Lampung yang pada Sabtu kemarin nekat melakukan terjun langsung dari kapal Roro Sabtu sore dan dinyatakan hilang selama 4 hari. Nah, upaya pencarian sendiri berlangsung selama 4 hari dilakukan oleh tim gabungan. Warga Lampung yang nekat melompat ini bernama Edi Purwanto, di mana dia baru pulang dari Malaysia. Saat itu dia pulang ke Malaysia dengan tujuan ingin berangkat ke Malaysia, namun saat sampai di pelabuhan Malaysia mereka sudah ditolak untuk masuk ke Malaysia. Dan kemudian pulang dan diduga karena depresi nekat melompat ke laut di pelabuhan Roro, di kapal Roro Bengkalis. Nah, upaya pencarian sendiri berlangsung selama 4 hari. Kemudian pada pagi kemarin sekitar pukul 8.30 tim SAR gabungan mendapat informasi dari nelayan setempat bahwa ada penemuan jasad yang meninggal yang mengapung di perairan Selat Bengkalis. Nah, jasad ini kemudian dievakuasi dan benar merupakan Edi Purwanto yang dinyatakan hilang. Nah, saat ini telah dievakuasi ke darat, dibawa ke RSUD Bengkalis, dilakukan visum oleh RSUD Bengkalis. Dari keterangan Kasat Air Polres Bengkalis bahwa korban saat ini pihaknya lagi menunggu koordinasi dari pihak keluarga apakah akan dibawa pulang ke Lampung atau akan dikebumikan di Bengkalis. Untuk saat ini jasad masih berada di RSUD Bengkalis. Demikian Firda laporan kami. Ya, baik, terima kasih rekan Natsir dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Koordinator Pos Basarnas Pekanbaru di Bengkalis, Trans Piranto. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, hasil operasi hari keempat ini tadi dimulai dengan pukul 8 ya, dilanjutkan dengan penyisiran. Dan sekitar pukul 8.30 korban ditemukan oleh nelayan dan diinformasikan oleh BPBD dan dilanjutkan dengan evakuasi oleh tim SAR gabungan. Korban dalam keadaan meninggal dunia. Kondisinya gimana? Kondisinya masih utuh. Ini berapa jauh nih dari TKP dia terjun? Kalau dari TKP ditemukan korban tak lebih 15 km di arah depan Desa Damai, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Ini pencarian hari keberapa nih? Ini pencarian hari keempat. Ini langsung dievakuasi kemana? Ya, untuk korban langsung dievakuasi dibawa ke Rumah Sakit Umum Bengkalis. Untuk dilanjutkan tindak lanjut oleh pihak rumah sakit dan mungkin pihak kepolisian. Berarti dengan temuan ini operasi gitu? Nah, untuk pertemuan dengan ditemukannya korban, operasi langsung ditutup oleh Kepala Kantor SAR Pekanbaru. Keluarga korban Febri Dianto, 14 tahun, bocah kelas 2 SMP warga Dusun 5, Desa Surodadi, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, Sumsel, berharap pelaku pembunuh putranya segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Febri Dianto sendiri dikabarkan hilang sejak Senin 14 November sore sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Selesai mengantarkan orang tak dikenal membeli minum di wilayah Desa Yingadirejo.
Hingga akhirnya korban ditemukan tewas di irigasi di Desa Yingadirjo, Kecamatan Tugu Mulyo dalam kondisi tertelungkup. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos. Ada Eko Mustiawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eko. Baik, rekan Firda melaporkan langsung dari Kabupaten Musirawas. Bahwasanya benar keluarga korban bernama Febridianto atau 14 tahun, pelajar kelas 2 SMP di warga Dusun 5 Desa Surodadi, Kecamatan Tugu, Kabupaten Musirawas, berharap kepada pihak kepolisian agar segera mengungkap dan menangkap pelaku yang menyebabkan anak pertamanya itu tewas usai menghantarkan membeli minum. Dan meskipun saat ini bahwasanya pihak Polres Musirawas sudah mengantongi identitas terduga pelaku, yakni Sumaryanto alias Yanto alias Bendul, warga Dusun 3 Desa Yingadirjo, Kecamatan Tugu Mulyo. Namun sejauh ini hasil perkembangan dari pihak kepolisian sendiri belum berhasil menangkap atau mengamankan pelaku terduga pembunuhan, sehingga pihak Polres Musirawas melakukan penyebaran surat DPO terhadap terduga pelaku kepada masyarakat, harap agar masyarakat yang mengetahui informasi keberadaan terduga pelaku dapat menyampaikannya ke pihak kepolisian terdekat. Baik rekan Firda, diinformasikan bahwasanya korban Febridianto sendiri merupakan pelajar kelas 2 SMP warga Dusun 5 Desa Surodadi yang dikabarkan hilang sejak Senin 14 November 2022 seusai menghantar orang tidak dikenal membeli minum. Kejadian tersebut bermula saat korban bersama adiknya pulang sekolah dan saat lagi makan siang, kemudian korban ditelepon oleh temannya untuk diajak bermain bersama. Hingga akhirnya informasi korban berkumpul bersama teman-temannya di Jalan Setapak di Desa Yingadirjo. Tak lama kemudian ada orang tidak dikenal menghampiri para pelajar tersebut dan pertama menanyakan air minum, kemudian dijawab oleh korban dan rekan-rekannya tidak ada. Kemudian orang tidak dikenal tersebut meminta salah satu dari mereka untuk menghantarkan membeli minum. Akhirnya korbanlah yang menghantarkan orang tidak dikenal tersebut membeli minum karena merasa kasihan. Namun berawal dari situ hingga Selasa dan Rabu pagi sekitar 16 November, korban hingga akhirnya ditemukan sudah tak bernyawa dengan kondisi tertelungkup di lahan persawahan di Desa Yingadirjo, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Korban sendiri ditemukan sudah meninggal dunia dan badan korban sudah membengkak dan menimbulkan busuk. Dari hasil visum badan korban ditemukan beberapa luka lebam, di antaranya di bagian kepala dan juga di bagian dada. Hingga kemudian korban dievakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan. Baik, begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sriwijaya Pos, Eko Mustiawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari ayah korban Timono. Berikut ditanyakan untuk Anda. Hari Senin tuh balik dari sekolah itu kan dia sekolah dulu balik makan belum selesai ditelepon sama kawan-kawan sekolah tuh diajak biasa jalan-jalan lah ibaratnya tuh. Pelaku tuh nak minta minum, anak aku ndak bawa minum, dia masuk ke hutan tuh lagi, terus keluar suruh ngantar dia sampai air minum di dalam pohon para itu. Dianya jam itu hilang. Rasa kehilangan atau gimana sih Pak? Mungkin yang dirasa. Jelas itu pasti sakit nian Pak. Ya seras kehilangan nian lah, cara ibaratnya meninggalnya kalau itu tidak wajar ibaratnya. Kalau harapan anak aku kan matinya saya itu. Kalau dia ketangkap ya kalau bisa disiksa juga baru dibunuh. Untuk pelaku sendiri Pak, segera ditemukan atau gimana Pak? Ya segera harus ditemukan. Biar anak aku tuh tenang lah ibaratnya kan. Korban itu bersama siapa Pak kok tadinya di situ Pak? Di tempat kejadian itu Pak, pertama? Sama kawan-kawannya.
Ferendi Lasandi alias Freddy, 33 tahun, tersangka pembunuhan terhadap Devi Mustika Lana, 42 tahun yang terjadi di Lorong Walet, RT 19 Bagan Pete, Alam Barajo, Kota Jambi pada Rabu 26 Oktober lalu mengaku spontan menghabisi nyawa korban. Ia tidak terima istrinya kerap dirayu oleh korban melalui pesan singkat di WhatsApp. Bahkan korban nekat mendatangi rumah pelaku dan menyentuh istrinya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Aryo Tondang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aryo. Baik, terima kasih Firda. Kami informasikan memang pihak kepolisian khususnya di Satreskrim Polresta Jambi memang berhasil meringkus pelaku pembunuhan seorang pria di kawasan Lorong Walet, Bagan Pete, Alam Barajo, Kota Jambi. Nah, pelaku sendiri merupakan seorang pekerja buruh harian lepas yang dimana pelaku memiliki 2 orang anak dan 1 orang istri. Nah, motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh pihak kepolisian bahwasanya pelaku sendiri curiga dan cemburu, lebih tepatnya cemburu kepada korban, di mana korban kerap menggoda istrinya. Dan saat ini atau pihak kepolisian menjelaskan korban kerap kali menggoda istri pelaku melalui pesan singkat di WhatsApp, bahkan nekat sampai mendatangi rumahnya. Nah, puncak emosi daripada pelaku ini terjadi saat korban mendatangi rumahnya yang dimana pada saat itu sedang ditinggali oleh istrinya. Kemudian setelah korban menyentuh bagian tubuh daripada istrinya sehingga dia spontan membacok korban hingga terluka. Saat itu korban berupaya menghindar, kemudian pelaku melakukan pengejaran. Nah, dari antara dua orang, pelaku dan korban sempat berduel hingga akhirnya pelaku mendapati sebuah balok semen kemudian menghajar korban menggunakan balok semen hingga tewas di lokasi kejadian. Nah, setelah berhasil membunuh korban, pelaku melarikan diri dengan membawa 2 orang anak dan istrinya menggunakan sepeda motor di wilayah Kabupaten Merangin, tepatnya di Jangkat. 1 hari berada di Jangkat, kemudian pelaku kembali melarikan diri ke arah Sekayu, Sumatera Selatan. Nah, setelah mendapat informasi, tim dari kepolisian kemudian meluncur langsung ke Sekayu, Sumatera Selatan untuk menangkap pelaku. Dan pelaku berhasil diringkus beserta dengan sejumlah barang bukti, mulai dari parang, kemudian batu, serta sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melarikan diri. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait insiden ini. Mungkin demikian, Firda, kembali ke video. Baik, terima kasih rekan Aryo Tondang dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan Aryo dari Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi. Dan berikut liputan untuk Anda. Sekilas cemburu dan hilap, emosi memuncak, jadi hanya itu alasan satunya mungkin. Kalau pertama kali abang ngabisi korban itu pakai apa, Bang? Saya pertama sekali saya bacok korban secara spontan, lalu saya duel dengan korban, lalu saya diterajang korban, saya tersungkur di sebuah batu patok. Batunya dipukul. Selalu batu patok itu saya ambil, saya pukul di kepala korban. Bang, saat itu apa yang abang lihat sehingga tiba-tiba memuncak emosinya, Bang? Si korban mengganggu istri saya dengan memegang tubuh istri saya. Itu kejadiannya di dalam rumah atau di luar? Di luar rumah, tepat di depan. Kejaksaan Negeri atau Kejari Sungai Penuh menggelar restoratif justice dalam perkara tindak pidana umum atas terdakwa Abdullah bin Abdul Somad pada Selasa 22 November. Bertempat di kantor Kejari Sungai Penuh, Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menerbitkan surat ketetapan penyelesaian perkara atau SKPP berdasarkan restoratif justice. Dari pantauan, saat putusan dibacakan oleh Kejari Sungai Penuh, terdakwa Abdullah berulang kali mengusap air mata. Ia tak bisa menahan air matanya menetes karena terharu putusan yang dibacakan membebaskannya dari jeratan hukum. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Heru Pitra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Heru. Ya, Firda, terima kasih. Benar, di Kota Sungai Penuh, tepatnya di Kejari Sungai Penuh, digelar restoratif justice, di mana perkara penganiayaan terhadap sesama warga. Nah, saat
restoratif justice yang digelar di Kejari Sungai Penuh. Suasana haru terlihat di saat dilangsungkannya restoratif justice tersebut, di mana terdakwa Abdullah terlihat berkali-kali mengusap air matanya karena terharu. Kasusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sehingga ia bisa dibebaskan dari hukum, di mana kasusnya tersebut tidak dilanjutkan lagi ke tahap persidangan. Saat restoratif justice yang digelar di Kejari Sungai Penuh, Abdullah terlihat juga memeluk korban, beberapa kali memeluk korban dan sambil mengusap air matanya dia terlihat sangat terharu dan menangis di acara tersebut. Dan dia juga mengaku bersyukur kasusnya tersebut bisa diselesaikan dengan cara restoratif justice ini. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh yang telah berupaya untuk menyelesaikan kasus tersebut secara restoratif justice. Dia juga memohon maaf kepada terdakwa karena dia mengaku apa yang dilakukannya merupakan silau saat karena emosi, karena saat itu di mana kasus terjadi karena dari ejekan anaknya diejek oleh korban sehingga dia melakukan tindakan kekerasan terhadap korbannya. Kejari Sungai Penuh Anton mengatakan bahwa restoratif justice ini dilakukan juga dengan penuh pertimbangan, di mana dari 3 kali restoratif justice yang dilakukan baru ada 2 restoratif justice yang berhasil dilakukan, dan yang terakhir ini adalah kasus dari Abdullah ini. Dia mengatakan ada beberapa pertimbangan yang dilakukan terhadap restoratif justice terhadap Abdullah ini. Pertama, korban dan terdakwa merupakan saudara, masih ada hubungan keluarga. Kedua juga terdakwa juga belum pernah dihukum dan tuntutannya juga di bawah 5 tahun. Korban juga mengaku bersyukur kasus ini bisa diselesaikan secara restoratif justice, karena dia juga tidak ingin terdakwa dihukum, dan dia juga mengharap terdakwa yang masih iparnya tersebut bisa kembali bersama keluarganya dan membina rumah tangga yang lebih baik lagi. Karena itu memang terlihat haru kemarin di saat restoratif justice digelar di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Demikian Perda, laporan saya dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan, Madura menangkap pengedar narkoba yang terkena licin dalam bertransaksi. Pengedar yang diketahui berinisial AH 38 tahun itu merupakan warga Jalan Raya Panglegur, Dusun Keramat, Desa Panglegur, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura. AH ditangkap di rumahnya oleh sejumlah tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan pada Rabu 16 November malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura. Ada Guswanto Ferdian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Guswanto. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat siang seluruh penonton Tribun News yang ada di seluruh Indonesia. Rekan Firda, pada Rabu malam, anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan menangkap seorang pengedar yang dikenal sangat licin saat hendak ingin diamankan begitu. Pengedar ini merupakan pengedar lama dan pemain sabu-sabu yang sering kerap kali mengedarkan sabu-sabu di wilayah Kabupaten Pamekasan. Nah, tersangka tersebut berinisial AH, seorang laki-laki warga Dusun Keramat, Desa Panglegur, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Nah, polisi berhasil mengamankan AH ini setelah melakukan beberapa pengintaian. Sehingga pada saat itu AH ini langsung digerebek di rumahnya saat sedang beristirahat begitu, dan ditemukan sejumlah barang bukti di tempat di bawah kasur tempat di mana AH sedang tidur.
Nah, sejumlah barang bukti yang ditemukan itu berupa sejumlah paket sabu-sabu dan juga ada sebagian juga paket sabu-sabu yang sudah dibungkus dalam klip plastik kecil. Saat itu polisi langsung mengepung rumah AH sehingga AH tidak bisa berkutik dan langsung bisa diamankan oleh anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan. Nah, modus dari AH ini ketika hendak mengedarkan sabu-sabu atau menjual sabu-sabu terhadap pembelinya, dia menggunakan sistem kepercayaan atau lebih gampangnya bisa disebut AH ini ketika hendak ingin menjual barangnya, yaitu berupa sabu-sabu, pembeli diharap untuk mentransfer terlebih dahulu atau membayar terlebih dahulu. Setelah itu AH akan mengirimkan barang di tempat yang ia tentukan. Jadi tidak langsung melalui tatap muka dengan pembelinya. Nah, saat uang sudah ditransferkan oleh pembeli terhadap AH, nanti AH akan meletakkan barang dan nanti AH akan menghubungi terhadap pembeli untuk mengambil barang tersebut di mana ia letakkan barang tersebut. Sehingga polisi ketika hendak ingin mengamankan AH beserta barang buktinya cukup kesulitan karena transaksi yang dilakukan AH ini bisa dibilang oleh Kasat Narkoba Polres Pamekasan adalah sistem ranjau, yaitu di mana AH tidak langsung bertransaksi dengan para pembelinya. Nah, terungkapnya AH ini setelah melakukan pengembangan terhadap tersangka sebelumnya atau pemakai sebelumnya yang telah ditangkap oleh anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan. Sehingga semua jaringan-jaringan AH kini sudah banyak terungkap dengan terbukti beberapa waktu lalu juga anggota tim Satres Narkoba Pamekasan menangkap seorang pengedar ataupun bandar narkoba di wilayah Kabupaten Sampang dengan sejumlah barang bukti berupa kiloan sabu yang diduga ada kiloan sabu di rumah bandar narkoba tersebut. Ini AH sudah ditahan di Mapolres Pamekasan, namun anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan masih terus melakukan upaya pengembangan untuk mengungkap siapa di atasnya AH ini, apakah masih ada bandar atau pengedar yang lainnya. Nah, AH sementara waktu terancam hukuman penjara minimal 4 tahun atau hukuman mati. Untuk informasi lebih lanjut nanti akan saya informasikan kembali kepada rekan Firda. Kembali ke studio rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Kuswanto Ferdian dari Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Korban tenggelam di Sungai Ngasinan, Kabupaten Trenggalek akhirnya ditemukan pada Selasa 22 November. Korban bernama Ais Rido Anafi, 13 tahun, warga desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan di Dam Dawung. Lokasi pintu air ini berada di Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan. Jarak lokasi penemuan dengan tempat kejadian perkara sekitar 10 km. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Aflahul Abidin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aflahul. Baik, benar sekali Tribuners. Jadi jenazah Ais Rido Anafi, warga Desa Karangsoko, Kecamatan Kabupaten Trenggalek yang tenggelam sekitar 3 hari lalu telah ditemukan pada kemarin hari Selasa tanggal 22 bulan November 2022 sekitar subuh hari. Jadi jenazah ditemukan di Dam Dawung di Kecamatan Pogalan yang jarak lokasi dari dia pertama kali tenggelam adalah sekitar 10 km. Dalam jangka waktu sekitar 2 hari, jenazah berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan setelah ditemukan, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sudomo Trenggalek, lalu dikembalikan ke keluarga untuk kemudian dimakamkan. Jadi Ais ini tenggelam ketika ia sedang bekerja bakti bersama teman-temannya untuk membangun sebuah perengan di Sungai Ngasinan yang sempat rusak akibat banjir. Jadi dia bersama sekitar 4 temannya yang lain adalah membangun tanggul di sisi sungai, lalu kemudian terpeleset bersama 3 orang teman lainnya. Jadi ada 4 orang sebenarnya yang terpeleset dan Ais menjadi salah satu korban terpeleset yang tidak berhasil selamat atau diselamatkan, sehingga dia akhirnya tenggelam. Tim SAR gabungan mencoba menyusur semua lokasi titik sungai, baik di pinggir maupun di tengah sungai. Sekitar 75 tim SAR gabungan diterjunkan langsung untuk mencari lokasi Ais berada, korban berada ini. Nah,
Setelah itu pada hari pertama pencarian masih nihil. Kemudian di hari kedua pencarian diperlebar jaraknya sampai ke titik Damdawung. Damdawung ini adalah titik arah aliran Sungai Ngasinan yang berupa penahan air di pintu air istilahnya. Nah, kemudian hingga sore hari menjelang malam pencarian dihentikan dan tidak ditemukan atau belum ditemukan korban yang hilang ini. Kemudian waktu sekitar jam 4 dini hari, Ais ini, korban ini ditemukan oleh salah satu rekannya yang memang mencari keberadaannya di Damdawung. Dia menunggui di sana dan akhirnya menemukan sesosok mayat atau jenazah di lokasi Damdawung ini. Ia kemudian terus melaporkan ke petugas berwajib. Lalu informasi itu diteruskan kepada tim SAR gabungan dan akhirnya dilakukan proses evakuasi. Dari hasil identifikasi yang ada, memang benar diketahui bahwa jenazah yang ditemukan itu adalah korban yang meninggal akibat terpeleset beberapa waktu yang lalu. Korban ini adalah siswa SMP, masih remaja, dan kini sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Oke, demikian laporan dari saya di Trenggalek. Kembali ke studio. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jumlah peralatan tambang ponton nisab produksi atau PIP Pasir Timah sudah parkir di perairan Kampung Iklim, Teluk Rubiah, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin 21 November. Ponton itu bakal beroperasi dalam waktu dekat di perairan Kampung Iklim, merupakan destinasi wisata di Kecamatan Muntok. Diketahui tempat wisata itu sudah dibangun beberapa fasilitas pendukung berupa tempat duduk dan lainnya untuk wisatawan serta warung usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjajakan dagangannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Yuranda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yuranda. Iya, baik Firda, bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini tambang ponton isap produksi Pasir Timah bakal beroperasi di perairan Kampung Iklim, Teluk Rubiah, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu dekat ini. Yang di mana diketahui Kampung Iklim itu merupakan destinasi wisata di kecamatan tersebut. Di sana juga sudah dibangun fasilitas berupa tempat duduk, fasilitas pendukung berupa tempat duduk dan lainnya, serta warung UMKM yang menjajakan dagangannya di sana. Untuk tempat itu diketahui merupakan tempat favorit masyarakat, yang dimana beberapa waktu lalu kami telah menghimpun data di sana. Para masyarakat menghabiskan akhir pekannya di sana untuk menikmati senja serta menghabiskan waktu bersama keluarga mereka. Pada hari kemarin, anggota dari Komisi 2 DPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meninjau kawasan tersebut. Ketua Komisi 3 DPR Babel, Adet Mastur, mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi untuk melihat berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa bakal ada aktivitas penambang pasir timah di sana. Setelah melihat lokasi, bahwa mereka telah melihat di sekitar situ ada tanaman mangrove serta tempat wisata dan dermaga jeti yang merupakan dermaga yang dibangun pemerintah provinsi Bangka Belitung untuk masyarakat nelayan. Kata Adet, ia mengetahui laporan itu langsung terjun ke lokasi. Setelah melihat situasi di sana, diketahui sejumlah masyarakat yang diperkirakan 90 masyarakat di sana telah setuju dengan aktivitas penambangan di sana. Cuma dirinya mengatakan masyarakat yang mana memberi informasi kepadanya bahwa menolak aktivitas tersebut. Adet juga menjelaskan pihaknya akan melihat peraturan daerah RZWP 3K tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terlebih dahulu. Apabila koordinasi tersebut tambang itu tidak tercantum di sana, berarti
bisa dikatakan tambang tersebut ilegal, begitu katanya. Sementara PJ Gubernur Ridwan Jamaluddin mengatakan pemerintah memastikan aktivitas penambang pasir timah di perairan Kampung Iklim, Teluk Rubiah, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat tidak mengganggu infrastruktur dan destinasi pariwisata di sana. Katanya, kata Ridwan Jamaluddin, dipastikan tidak mengganggu, pasti diatur rencana pertambangan di perairan itu agar tidak mengganggu infrastruktur dan destinasi pariwisata. Nanti prakteknya tidak, pasti diatur agar penambang bisa sesuai dengan ketentuan dan infrastruktur serta destinasi pariwisata harus dijaga. Menurutnya pariwisata dan pertambangan harus hidup berdampingan atau seiring sejalan. Kalau serba tidak boleh, nantinya bisa terkunci sendiri. Oleh karena itu, ia akan membuka ruang seluas-luasnya untuk masyarakat melakukan aktivitas termasuk menambang di perairan tersebut. Begitu, Firda, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 4 pemuda masuk ke rumah kos dan menjarah barang berharga milik mahasiswi di Lorong Durian Dusun Mulia, Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama. Aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa meringkus 4 pemuda tersebut terduga pelaku pencurian mahasiswi asal Tanjung Pura Sumut. 4 tersangka yakni AS 18 tahun ex-pelajar dan IM 19 tahun ex-pelajar sebagai PA pelaku utama, ya kemudian SR 30 tahun wira swasta, MH 29 tahun wira swasta sebagai penada dan semuanya beralamat di Gampong Sidorejo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Zubir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zubir. Ya, terima kasih Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita laporkan dari Kota Langsa, Provinsi Aceh. Pihak keamanan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa berhasil menciduk 4 tersangka kasus pencurian, yaitu 2 diantaranya sebagai pelaku utama, berinisial SR, 19 tahun, HM 19 tahun, dan 2 tersangka sebagai penada, yaitu AS dan IM. Keempat pemuda tersebut beralamat yang sama di Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama. Kejadian pencurian ini berawal dari adanya laporan dari korban, yaitu salah satu mahasiswi perguruan tinggi negeri di Gampong Merandeh, Kecamatan Langsa Lama, yang ngekos atau tinggal di rumah kos Gampong Sidorejo pada tanggal 12 November lalu. Kediaman korban mahasiswi tersebut yaitu mahasiswi asal Tanjung Pura, Sumatera Utara, dimasuki oleh 2 pelaku, yaitu berinisial MH dan AS pada pukul 3.30. Saat itu 2 pelaku masuk melalui jendela yang berhasil mereka buka dan mengambil 4 barang berharga milik korban, yaitu berupa 2 handphone dan 2 laptop. Keesokan harinya korban langsung membuat laporan ke SPK Polres Langsa dan laporan tersebut langsung ditangani oleh tim Resmob dari Satreskrim Polres Langsa. Pada tanggal 17 November, petugas berhasil mengidentifikasi pelaku dan berhasil menangkap mereka, yaitu awalnya ditangkap 2 orang pelaku utama, MH dan AS, di salah satu kafe di Gampung Jawa, Kecamatan Langsa Kota. Dari pengakuan mereka bahwasanya barang korban yang telah mereka curi tersebut telah mereka gadaikan dan jual kepada 2 tersangka lainnya, yaitu tersangka menada berinisial IM dan AS. Selanjutnya berapa jam kemudian petugas kembali berhasil menangkap 2 tersangka penada, dan pada hari itu juga keempat tersangka
gelandang ke Mapolres Langsa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, Firda. Baik, terima kasih rekan Zubir dari Tsunami News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Bangka Belitung, Darusman, menghormati terkait penolakan Apindo Bubble berkaitan dengan Permenaker nomor 19 tahun 2023 mengatur terkait penyesuaian formula UMP. Hal itu menurutnya sama dengan SPSI Bubble yang juga menolak keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja. Darusman menambahkan hari ini mereka juga telah melakukan pertemuan dengan Dewan Pengupahan Apindo dan SPSI membahas terkait penetapan UMP 2023. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik, Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan di Bangka Belitung, yaitu Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mengatakan mereka menolak terkait keputusan yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung, di mana UMP upah minimum provinsi di Bangka Belitung naiknya hanya berkisar 4,8%. Dari angka itu mereka menganggap kurang karena dari Kementerian Ketenagakerjaan menyarankan untuk dapat naik hingga sampai 10%. Sehingga mereka memutuskan untuk kemarin tidak hadir pada rapat pembahasan dengan pihak Apindo dan Dewan Pengupahan dan pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam menetapkan UMP yang akan diumumkan oleh Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin dalam waktu dekat ini. Selain itu, mereka juga menghormati terkait dengan penolakan yang dilakukan oleh Apindo Bangka Belitung berkaitan dengan peraturan menteri yang terbaru mengenai penyesuaian untuk UMP, di mana dari pihak Apindo, yaitu Kepala Apindo Bubble, Nuradi, mengatakan bahwa mereka juga menolak terkait regulasi penghitungan yang dilakukan melalui Permen nomor 18 oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menganggap aturan ini melanggar aturan yang lebih tinggi di atasnya, yaitu PP nomor 16 mengenai pengupahan yang selama ini yang di tahun-tahun sebelumnya mereka gunakan untuk menghasilkan UMP di setiap provinsinya. Jadi kedua organisasi ini sama-sama menolak terkait regulasi yang disampaikan oleh pemerintah saat ini, dan sampai saat ini pula PJ Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin belum mengumumkan secara resmi UMP berapa kenaikan upah minimum provinsi tahun 2023 mendatang untuk khususnya pekerja-pekerja di Provinsi Bangka Belitung. Begitu, kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Riki Pratama dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Cabang olahraga e-sport dalam Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas ke-13 2022 telah resmi dibuka oleh di Cyber Mall Kota Malang pada Selasa 22 November. Sebanyak 24 kontingen dari sejumlah provinsi di Indonesia beradu strategi di cabur e-sport ini. Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Ketua KONI Kota Malang, Edi Wahyono, yang diwakilkan. Total ada 3 permainan yang dimainkan dalam cabur e-sport Porwanas 13 2022 ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang. Ada Rifki Edgar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifki. Baik, rekan Firda, bisa kami informasikan dari Kota Malang, di mana dalam penyelenggaraan Porwanas 2022 ini ada cabang olahraga e-sport saat ini sedang berlangsung di Cyber Mall Kota Malang, di mana ada 24 kontingen dari 24 provinsi yang ada di Indonesia yang turut serta dalam cabang olahraga e-sport ini. Dan di dalam e-sport ini ada 3 permainan yang dilombakan, yakni untuk permainan e-football atau PES, kemudian ada Mobile Legends dan juga game PUBG.
dari 3 permainan ini nantinya akan ada perebutan sejumlah medali emas, di mana untuk e-football ini dibagi dalam 2 kategori, yakni untuk kategori beregu dan juga perorangan. Artinya mereka nanti masing-masing kontingen bisa mendapatkan 2 emas dari permainan ini. Kemudian untuk PUBG dan juga Mobile Legends masing-masing memperebutkan 1 emas. Dan di hari pertama kemarin, di mana perlombaan e-football PES 2000, maksud kami permainan e-football PES ini mendapatkan antusias dari peserta dan juga masyarakat yang menonton langsung pertandingan tersebut di Cyber Mall Kota Malang, di mana mereka saling adu strategi untuk memantapkan dan ingin menjadi juara. Di mana pada pertandingan kemarin yang menjadi pertandingan pembuka itu Jawa Timur melawan Kepulauan Riau, kemudian ada dari DKI Jakarta, Maluku Utara, dan sejumlah provinsi lainnya. Dan di hari ini sedang berlangsung juga perlombaan Mobile Legends, dan nanti untuk di hari ketiga dilanjutkan dengan permainan PUBG yang akan diikuti oleh teman-teman kontingen dari Perwanas ini. Mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang ya. Sudah. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Surya Malang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Warga pengungsi korban gempa di Kabupaten Jamarah, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat masih membutuhkan sejumlah obat-obatan dan keperluan untuk balita dan lansia. Koordinator Posko Pengungsian Kampung Jamarah Hamdani saat ini di posko belum masuk bantuan khususnya untuk kebutuhan lansia dan balita. Hamdani menjelaskan, adapun total warga yang saat ini berada di posko pengungsian tersebut mencapai 65 kepala keluarga. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com. Ada Fahmi yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan rekan Fahmi. Ya, selamat siang Firda. Untuk situasi terkini di lokasi posko pengungsian Kampung Jamarah, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Untuk di posko pengungsian saat ini di lokasi, berdasarkan informasi dari koordinator posko pengungsian Hamdani, untuk kebutuhan sendiri saat ini sangat dibutuhkan, ya ini kebutuhan terkait obat-obatan dan keperluan dari sejumlah balita pada lantaran di posko tersebut untuk jumlah balita dan lansianya cukup banyak, maka dari itu Hamdani mengatakan kebutuhan dari obat-obatan yang untuk lansia dan balita ini sangat dibutuhkan di posko tersebut. Selain itu, untuk total pengungsi yang ada di posko pengungsian saat ini terdapat 65 kepala keluarga dari total 200 warga Desa Jamarah Desa Sarampat yang menjadi korban dari gempa Cianjur pada hari Senin yang beberapa waktu lalu. Untuk berdasarkan pantauan Tribunnews di lokasi tadi, untuk tenda sendiri juga terlihat masih nampaknya sedikit agak kurang mencukupi untuk sejumlah warga yang mengungsi di lokasi tersebut. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan di lokasi posko pengungsian Desa Sarampat, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Hamdani, Koordinator Posko Pengungsian Kampung Jamarah. Berikut liputannya untuk Anda. Nama saya Tatang Hamdani, saya warga Jamarah, RT 02, RW 05, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Nah, terkait di posko pengungsian ini Pak, untuk kebutuhan sendiri sejauh ini apa saja Pak yang dibutuhkan dari posko pengungsian? Ya, untuk kebutuhan saat ini selain dari untuk sembako juga untuk obat-obatan, baik untuk balita karena di sini ada balita juga, ada lansia, ya, dan ibu hamil pun ada. Gitu. Nah, untuk sejauh ini yang sudah bantuan apa aja Pak yang sudah masuk ke posko pengungsian ini? Alhamdulillah bantuan sudah ada dari hari kedua, kejadian. Ada bantuan sembako, bantuan
tenda ada 2, yang lainnya kami beli, nyari ke material yang buka. Terus lagi ini kebanyakan ini dari donatur ataupun dari, cuman saya lupa untuk ininya dari LSM mana gitu ya, ada Relawan, dari relawan ini gitu ya. Oke. Nah, untuk yang ada di sini Pak, warganya total ada berapa kakak yang mengungsi di posko pengungsian ini Pak? Kebetulan di Kampung Jamaras ini tenda yang paling besar. Ini 50% dari penduduk di sini. Di sini kurang lebih ada sekitar 65 kakak, ya 65 kakak. Untuk jumlah semua yang di sini itu sekitar 200 orang. 200 orang. Ya. Nah, untuk total jiwa 200 ya, dari mulai anak-anak sampai dengan lansia tersebut. Nah, untuk di Desa Jarampah sendiri Pak. Sarampat. Iya. Iya. Ada korban jiwa nggak Pak dari untuk di posko pengungsian? Untuk keseluruhan Desa Sarampat ada. Untuk di posko pengungsian ini sendiri? Kalau di pengungsian ini tidak ada, alhamdulillah. Cuman ada yang ketiban, alhamdulillah tidak sampai merenggut nyawa. Kongres Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI ke-38 dibuka secara resmi Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pada Selasa 22 November. Pembukaan Kongres GMKI yang dilaksanakan di Bandara Pongtiku Rantetayo, Tanah Toraja ini diawali ibadah bersama. Dalam prosesi ibadah ditampilkan pertunjukan teatrikal singkat dari GMKI Cabang Makale serta paduan suara dari mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI Toraja dan Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Toraja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Kristiani Tandi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kristiani. Baik, Tribuners, dari Tribun Timur saya melaporkan bahwa kemarin telah diadakan pembukaan Kongres GMKI yang ke-38. Dalam Kongres tersebut juga nantinya akan dibahas mengenai pemilihan ketua baru dari GMKI atau Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kongres GMKI ini dibuka langsung oleh Andi Sudirman dengan mengangkat tema Lihatlah Kristus menjadikan semuanya baru. Kegiatan ini diadakan di Bandara Pongtiku Rantetayo 22 November kemarin dan akan berlangsung sampai 30 November mendatang yang difokuskan di Gedung Tamuan Mali Tanah Toraja. Kegiatan ini diawali dengan ibadah syukur dan nantinya akan diisi oleh pagelaran seni dan diikuti oleh delegasi 118 cabang GMKI dengan jumlah peserta sekitar 2.000 peserta. Kegiatan ini langsung dipimpin oleh Bupati Tanah Toraja, Theophilus Alorerong sebagai Ketua Panitia. Dan kegiatan ini diikuti oleh sejumlah cabang GMKI yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia. Kongres GMKI ini diadakan untuk kedua kalinya di Tanah Toraja. Dijadwalkan sebelumnya bahwa Kongres akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, namun karena adanya gempa di Cianjur yang mengakibatkan Presiden tidak sempat hadir. Baik, terima kasih rekan Kristiani dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Kamarudin mengimbau agar masyarakat berhati-hati dalam menanggapi berbagai tawaran pinjaman untuk modal usaha baik dari sosial media maupun pesan personal. Hal itu merupakan modus yang kerap dipakai 3 tersangka berinisial RC, DL, dan JK. Ketiganya ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai 2 miliar rupiah.
Diungkap Komarudin, satu tersangka berinisial JK atau Andika masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Nuriatul Hikmah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nuri. Silakan rekan Nuri. Silakan rekan Nuri. Ya, baik Firda, seorang warga melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar 2 miliar rupiah kepada Polres Metro Jakarta Barat. Maksud kami Polres Metro Jakarta Pusat. Dari pelaporan tersebut, 2 orang tersangka berinisial RC dan DR berhasil diamankan. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin menyebut kejadian tersebut bermula dari laporan salah seorang warga yang mengaku tertipu setelah meminjam uang untuk modal usaha. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Pusat kemudian menyampaikan rilis terkait dengan penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang sebagaimana dimaksud pada pasal 378 dan juga 372. Kemudian juga Kapolres Metro Jakarta Pusat mengatakan bahwasannya sarana uang yang digunakan pelaku gitu untuk mengelabui korbannya itu sangat mirip dengan uang rupiah pecahan Rp100.000. Di mana Komarudin menceritakan bahwasannya kejadian tersebut itu bermula dari korban yang membutuhkan uang sebesar 5 miliar untuk modal usaha. Secara kebetulan pelaku RC yang mengaku pernah bekerja di PT Pemodalan Nasional Madani atau PT PNM itu menawarkan pinjaman modal. Oleh RC kemudian pelaku dikenalkan kepada tersangka DL dan JK alias Andika yang disebutkan olehnya dapat memberikan pinjaman untuk modal usaha tersebut. Namun kata Komarudin, korban diberi syarat untuk membayar administrasi sebesar 10% untuk memperlancar pinjamannya. Akan tetapi korban hanya sanggup membayar sebesar 100 juta rupiah, sehingga pelaku hanya bisa memberi pinjaman sebesar 2 miliar rupiah dari yang sebelumnya diajukan 5 miliar rupiah. Kemudian Komarudin mengungkap bahwasannya antara korban dan pelaku telah terjadi komunikasi dan juga perjanjian di salah satu kafe di sebuah ruko di Cempaka Mas, Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana korban bertemu dengan DL diantar oleh pelaku JK. Tersangka JK kemudian menyerahkan uang sebanyak 1 tas yang dikatakan bahwa uang tersebut bernilai 2 miliar rupiah. Selanjutnya, kata Komarudin, korban menyerahkan uang pelancar yang sebelumnya dijanjikan sebesar 100 juta tersebut secara tunai dan pelaku langsung membawanya. Kemudian Komarudin juga menjelaskan bahwasannya setelah tas dibuka oleh korban mendapati bahwasannya nilai nominal yang diberikan itu tidak sesuai dengan angka 2 miliar rupiah. Saat dilakukan pendalaman ditemukan bahwa uang tersebut yang di dalam 1 tas itu merupakan uang bukan merupakan uang asli sesuai dengan pecahan Rp100.000. Kemudian setelah itu polisi melakukan pengungkapan dan berhasil mengamankan DL berusia 53 tahun di kediamannya. Kemudian juga polisi menyita 1 tas lain yang berada di rumah DL sehingga total keseluruhan ada ditemukan sebanyak 28 bundel uang yang 1 ikatnya itu tertulis sebesar 10 juta rupiah. Sehingga kata Komarudin, total uang yang didapatkan ataupun uang yang diduga palsu tersebut itu diasumsikan berjumlah 2,8 miliar rupiah. Selain tumpukan uang juga yang diduga palsu, barang bukti lain yang berhasil diringkus yakni berupa handphone sebanyak 9 buah. Komarudin menyampaikan korban terpedaya karena alibi pelaku yang mengaku sebagai karyawan bank pemodal usaha. Terlebih, uang yang diberikan kepada korban itu memiliki desain yang mirip dengan uang rupiah Indonesia. Oleh karena itu, Komarudin menyebut bahwasannya terhadap keduanya dikenakan pasal 378 dan 372 dengan ancaman hukuman selama 4 tahun penjara. Nah, pasal ini, untuk diketahui pasal ini bahwasannya ini belum diketahui apakah uang tersebut benar uang palsu atau tidak. Maka dari itu, Komarudin nantinya bakalan meminta konfirmasi juga bersama dengan Bank Indonesia untuk memastikan kembali bahwasannya uang tersebut merupakan uang palsu.
meskipun ketika kami lihat gitu secara pandangan mata gitu di lapangan pada saat konferensi pers terlihat bahwasannya di dalam uang tersebut itu tertulis uang mainan. Namun memang korban tidak menyadari hal tersebut, dan ini pun yang menjadi bentuk himbauan dari Komarudin sendiri agar masyarakat itu waspada ketika melakukan transaksi, terutama transaksi di tempat-tempat seperti warung-warung kecil dan juga tempat-tempat yang gelap seperti itu, atau terlebih di transaksi pada malam hari. Nah, diungkap oleh Komarudin kenapa bisa ketika diserahkan gitu uangnya itu diduga itu 2 miliar karena pelaku ini menyampilkan beberapa balok, yang mana balok-balok tersebut itu merupakan balok-balok yang bisa dilihat secara kasat mata itu seperti uang gitu, sehingga ditumpuk-tumpuk dan terlihat banyak. Dan adapun di bagian depannya itu diberikan satu uang yang memang sangat menyerupai uang asli pecahan 100.000 rupiah seperti itu. Nah, dari kasus ini polisi sudah menangkap 2 orang tersangka, dan 1 orang tersangka itu masih berstatus sebagai DPO. Nah, ya, dan dia itu merupakan pelaku utama, yang mana diketahui bahwa pelaku ini merupakan yang memiliki kemudian menyiapkan, termasuk juga yang diduga menyebarkan uang palsu menyerupai uang rupiah tersebut. Pelaku JK alias Andika yang merupakan pelaku utama ini dikabarkan menerima uang dari uang 100 juta yang dianggap sebagai pelicin itu sebesar 53 juta rupiah, sementara 2 tersangka lainnya masing-masing mendapat 36 juta dan juga 18 juta rupiah seperti itu. Demikian Firda, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Maluku, saudara. Ratusan pendukung timnas Argentina di negeri Mamala, Maluku Tengah pawai jelang pertandingan Argentina versus Arab Saudi pada Selasa 22 November. Dalam pawai tersebut, para penggemar membentangkan bendera Argentina sepanjang 100 meter. Di sela-sela gelaran pawai itu, Sekretaris Desa Mamala Wahyu Malawat memprediksi bahwa Argentina akan unggul 4-1 dari Arab Saudi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Mesya Marasabesi akan melaporkannya. Silakan rekan Mesya. Baik, halo Firda, halo Tribuners. Saya Mesya Marasabesi, jurnalis tribunambon.com akan melaporkan terkait dengan pada Selasa 22 November 2022 sore kemarin, tim pendukung sepak bola Argentina ya di negeri Mamala menggelar pawai jelang pertandingan antara Argentina melawan Arab Saudi. Nah, dalam pawai itu mereka membentangkan bendera Argentina sepanjang 100 meter, dan bendera sepanjang 100 meter itu seharga 8 juta rupiah, Tribuners. Dari bendera itu kemudian dibentangkan dan diiring-iringi masuk ke dalam negeri Mamala ya, dibawa oleh anak-anak dan juga para orang tua. Nah, bendera itu diiring-iringi kemudian diikuti oleh puluhan pendukung lainnya yang menggunakan kendaraan roda 2. Mereka juga ikut mengiring-iringi bentangan bendera Argentina sepanjang 100 meter itu. Dan memang menurut Sekretaris Desa Negeri Mamala, Tribuners, Wahyu Malawat, dia mengatakan bahwa tim pendukung fanatik Argentina itu memang ada di 3 negeri, yang ada di negeri Mamala, kemudian Morella, dan Hitu, Kabupaten Maluku Tengah. Dia mengaku bahwa 3 negeri itu adalah tim fanatik Argentina yang memang setiap tahunnya jika ada gelaran Piala Dunia, mereka selalu melakukan aksi yang sama. Dan untuk kondisi di sana memang mulai dari rumah-rumah dan pagar-pagar itu semuanya rata-rata dicat bendera Argentina seperti itu. Untuk pantauan Tribun Ambon.com, di lokasi pawai itu digelar pukul 5 sore, baik tua, muda maupun anak-anak ikut dalam pawai tersebut. Dan kemudian untuk jalanan di Maluku Tengah sana, di Mamala, mulai dari Mamala itu memang sangat sempit ya, karena dipadati oleh para pendukung Argentina. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan Mesya Marasabesi dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Sekretaris Desa Mamala Wahyu Malawat. Berikut liputan Anda.
Ini meliputi tiga negeri, jadi kita punya fans community, jadi itu meliputi supporter Argentina itu Mamalan di Orela. Ya. Kakak, inisiasi bendera 100 meter ini dari komunitas atau bagaimana? Ini yang pemrakarsa ini Abang Stanley Wyatt, ya. Dan memang setiap kali ada gelaran Piala Dunia selalu dibikin kayak gini. Kalau berbicara fans fanatik itu di sini, tiga negeri ini, apalagi Argentina paling banyak. Caca dong bisa lihat sendiri itu, baru fans Argentina paling fanatik semua. Iya. Kakak, prediksi untuk skor sebentar malam? Ya beta yang naif lah, 4-1. 4-1? Ya. Karena apa? Ya, Argentina dong. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 3 pilar yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Polisi Republik Indonesia atau Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar sarapan pagi di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu 23 November hari ini. Pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi yang lebih baik antar 3 pilar yang ada. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Nuriatul Hikmah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nuri. Ya, baik Firda, benar sekali bahwasannya 3 pilar yang terdiri dari TNI Polri, kemudian juga Pemprov DKI Jakarta menggelar sarapan pagi di kawasan Monumen Nasional Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi yang lebih baik antara 3 pilar yang ada. Kemudian juga selain itu, Heru juga menyampaikan bahwasannya hal tersebut dilakukan agar masyarakat merasa aman, damai, dan mendapatkan kesejukan. Kemudian juga acara tersebut dihadiri bukan hanya oleh Pemprov DKI Jakarta, melainkan juga kabupaten dan juga kota di wilayah Jabodetabek, termasuk juga Pangdam Jaya, yang mana mereka melakukan sarapan pagi bersama Babinsa dan juga Babin Kamtibnas, yang tujuannya adalah untuk menjalin komunikasi agar lebih baik lagi, kemudian agar masyarakat merasa aman, damai, dan juga memberikan kesejukan. Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyebut bahwasannya kegiatan tersebut merupakan ajang kolaborasi dan kerjasama yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga di DKI Jakarta. Terlebih hal tersebut dilakukan menjelang event-event besar ke depan, baik itu tahun politik maupun kegiatan-kegiatan besar lainnya. Dan Irjen Fadil mengatakan bahwasannya ini merupakan komitmen yang perlu dibentuk untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga DKI Jakarta. Fadil juga menambahkan bahwasannya kegiatan ini sekaligus untuk memperkenalkan PJ Gubernur DKI Jakarta dengan seluruh jajaran Bayangkara pembina ataupun jajaran Bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau Babin Kamtibnas dan juga Babinsa. Kemudian juga diakui oleh
Irjen Fadil bahwasannya pihaknya itu ingin memperkenalkan gubernur lebih dekat lagi dengan seluruh jajaran. Selain itu, hal itu juga untuk bertujuan menyemangati para jajarannya di lapangan agar terus memberikan edukasi, kemudian juga maksud kami dedikasi yang tinggi terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Nuri dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kita akan tampilkan wawancara dari Pangdam Kodam Jaya Maijen Untung Budi Harto, kemudian PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Berikut liputan untuk Anda. Kami, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tentunya dari Kabupaten Kota Jabodetabek dan Depok, bersama Pak Kapolda, Pak Pangdam, kami melakukan kegiatan sarapan pagi 3 pilar bersama Pak Lurah, Babinsa dan Babin Kaptimas untuk memperapkan kami selaku petugas dan tentunya menjalin komunikasi yang lebih baik untuk supaya masyarakat merasa aman, damai, dan tentunya memberikan kesejukan. Dari saya itu mungkin ditambahkan Pak Kapolda, nanti Pak Pangdam. Pak Pangdam, monggo kami. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Seperti yang disampaikan Pak PJ Gubernur DKI tadi, kita menyelenggarakan sarapan pagi bersama 3 pilar. Ini semuanya untuk menyatukan kita semuanya agar kita secara kolaborasi bekerja sama untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga Jakarta. Kita akan menghadapi event-event ke depan, baik itu tahun politik maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Tentu saja komitmen ini yang perlu kita bentuk untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga Jakarta. Saya kira itu saja. Yang pertama tentu kita pengen Pak Gubernur lebih dekat dengan seluruh Babin Kamtibmas dengan Babinsa. Kalau Pak Gubernur di tataran Pemda DKI mungkin sudah kenal, tapi di Kodam, di Polda mungkin belum kita kenalkan. Yang pertama, yang kedua, kita semangati anak-anak di lapangan supaya mereka ini tetap penuh dengan dedikasi yang tinggi. Itu aja kira-kira rekan-rekan semuanya. Bendungan Kuil Kawangkoan di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara hampir rampung. Terpantau pada Selasa 22 November ada puluhan ekskavator dan truk yang sementara bekerja. Dengan begitu tempat penampungan sudah mulai menampung air dari Sungai Tondano. Di lokasi sekitar juga ada taman yang hampir rampung, baik jalannya dan juga pepohonan yang sudah ditanam. Informasi lebih lengkap. Di lokasi sekitar juga ada tanaman yang juga hampir rampung dan jalannya dan juga pepohonan yang sudah ditanam. Di area bendungan tersebut juga ada kubur tua leluhur Minahasa yang disebut Waruga yang sudah ditata dengan baik. Ada konstruksi di terowongan namanya bottom outlet, tujuannya mengalirkan air ke sungai. Beberapa waktu lalu, Gubernur Sulut Oli Dondo Kambe mengatakan bendungan ini akan diresmikan pada bulan Desember 2022 oleh Presiden Joko Widodo. Bendungan Kuil Kawangkoan ini dibangun untuk mencegah banjir di Kota Manado sekaligus untuk menyuplai listrik dan areal pariwisata. Adapun bendungan Kuil Kawangkoan di Minahasa Utara ini menghabiskan anggaran hampir 2 triliun rupiah. Pengadaan lahan bendungan Kuil Kawangkoan ini cukup besar, mencapai 232 miliar rupiah. Pengerjaan proyek bendungan Kuil Kawangkoan sudah dimulai sejak 2016 ditandai dengan groundbreaking. Kemudian 6 tahun berlalu, akhirnya proyek ini tidak lama lagi akan diresmikan. Sekilas informasi dari soal bendungan Kuil Kawangkian, adapun daya tampung bendungan Kuil Kawangkoan tersebut mencapai 23,37 juta meter kubik dan luas genangan 139 hektar area.
Bendungan ini bisa mereduksi banjir sebesar 282,18 meter kubik per detik yang sering terjadi di Kota Manado dan sekitarnya. Selain itu, dengan debit 4,50 meter kubik per detik, bendungan ini bisa menyediakan kebutuhan air baku bagi warga Kota Manado, Kecamatan Kalawat, Kota Bitung, dan KEK Bitung. Tak hanya itu, Bendungan Kuil juga memiliki kapasitas pembangkit listrik tenaga air sebesar 1,2 megawatt. Selain itu, selain berfungsi sebagai bendungan, dilakukan penataan kawasan sekitar Bendungan Kuil kawan-kawan. Korban gempa bumi Cianjur di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Cianjur, Jawa Barat sebanyak 270 pasien. Koordinator Humas dan Layanan Publik RSUD Cimacan, Ida Farida mengatakan, berdasarkan data update pihaknya pada Rabu ini, sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tercatat ada pasien akibat gempa bumi Cianjur di RSUD Cimacan mengalami penambahan dari yang sebelumnya 267 pasien, kini total sebanyak 270 pasien. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya update terkini terkait gempa bumi di Cianjur, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com, ada Ibriza Fasti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ibriza. Ya, terima kasih Firda. Halo Tribuners, dapat kita lihat saat ini saya sedang berada langsung di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Adapun berdasarkan laporan dari posko tim medis bencana RSUD Cimacan menyatakan bahwa hari ini jumlah korban gempa bumi Cianjur di rumah sakit tersebut sebanyak 270 pasien. Itu mengalami penambahan dari yang sebelumnya tercatat pada hari Selasa kemarin 267 pasien seperti itu. Adapun tadi pihak humas yaitu Ibu Ida juga menjelaskan dari total 270 pasien tersebut, 174 diantaranya mengalami luka ringan. Angka tersebut meningkat dari pada Selasa kemarin yang berjumlah 150 pasien untuk pasien luka ringan seperti itu. Kemudian untuk pasien luka sedang bertambah sebanyak 3 pasien, yaitu sebanyak 53 pasien, lebih tepatnya saat ini totalnya. Sementara itu untuk pasien yang mengalami luka berat itu dirujuk ke RSUD Ciawi Bogor, Jawa Barat, juga mengalami penambahan 2 orang, menjadi sebanyak 11 orang, seperti itu. Kemudian, untuk korban meninggal dunia, juga mengalami penambahan sejak Selasa kemarin di RSUD Cimacan ini, yaitu bertambah sebanyak 2 jenazah, yaitu sebanyak total 16 korban jiwa, seperti itu. Sebagai informasi, tadi juga datang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung bagaimana fasilitas kesehatan yang ada di RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Tepat pada saat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melakukan peninjauan, itu terjadi gempa susulan, kurang lebih berdasarkan informasi dari akun Twitter BMKG, itu 3,9 magnitudo, seperti itu, dan itu cukup terasa, hingga pihak RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat, itu melakukan evakuasi para pasien penyakit umum untuk dibawa ke tenda-tenda yang berada di halaman RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Begitu. Terima kasih, Firda. Berikut laporan saya. Baik, terima kasih rekan Ibriza dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Berikut liputan untuk Anda. Kalau kita di Kemenkes mau fokusnya memastikan bahwa kesehatan masyarakat itu terjaga. Jadi kita identifikasi pertama ke pusat-pusat posko-posko yang agak jauh dari rumah sakit. Jadi tim relawan yang datang, dokter-dokter, bidan, perawat, kita kirim ke sana. Kemudian untuk melihat mana yang bisa dirawat di sana, mana yang mesti dibawa ke rumah sakit. Nah itu udah jalan. Jadi ada sekitar lebih dari 15 tim yang kita kirim ke posko-posko. Kita udah identifikasi lebih dari 2.300 yang luka ringan yang dirawat di sana. Nah ada yang 494. Nah ini yang luka berat. Ini yang mesti dibawa ke rumah sakit.
dan itu kan bisa ada tindakannya, umumnya tindakan bedah, karena patah tulang atau kena kepala, ada pembengkakan atau ini patah di dalam tapi nggak terbuka. Nah yang 474 ini karena terlampau rumah sakitnya juga terlampau padat, 70 tadi sih sampai tadi pagi 70 udah dirujuk. Jadi ada ke Bandung, ada yang Sukabumi, ada yang ke Bogor, ada yang ke Jakarta juga. Nah masih banyak nih sekitar 400-an yang ada di Cianjur. Nah itu tadi saya lihat karena tim-tim udah datang kan, dokter-dokter spesialis ortopedi udah kita kirim, dokter bedah udah datang, itu udah cukup banyak. Dibantu juga tim dari TNI Polri. Nah sekarang yang kurang adalah tempat operasinya, karena ini mesti dioperasi dan saya minta operasinya cepet deh, kalau bisa 3 hari selesai. Nah saya udah lihat tadi di rumah sakit Bayangkara pertama yang saya datangi ya, itu ada 1 kamar operasi, tempat tidurnya 1, bisa jadi 2. Rumah sakit Sayang yang paling banyak itu ada 8 tempat tidur, ruang operasi sebenarnya bisa dipakai semua, cuma perlu perbaikan sedikit. Tadi saya ke rumah sakit Hafiz juga, itu lihat ada 2 ruang operasi, jadi berapa? 8, 2, tambah 2 udah 12, sama di sini tadi saya lihat ada cukup banyak nih, ada 2 yang bisa dipakai plus 2. Wali Kota Batam Muhammad Rudi akan turun ke jalan menggelar penggalangan dana untuk korban gempa di Cianjur, Jawa Barat dan sekitarnya Selasa 21 September. Aksi penggalangan dana itu akan dilaksanakan oleh pemerintah kota, Badan Pengusahaan atau BP dan sejumlah organisasi masyarakat di Batam. Adapun titik penggalangan donasi yakni di Simpang Gelail Sungai Panas, kemudian Simpang Kepri Mall, Simpang Martabak Har, Nagoya, dan Simpang Masjid Agung Batam Center. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Roma Ulisianturi akan melaporkannya. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Firda di studio. Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam kembali menggelar aksi menggalang dana dan turun ke sejumlah titik di Kota Batam, titik persimpangan untuk melakukan pengumpulan dana ataupun donasi untuk masyarakat korban gempa yang ada di Cianjur. Nah, seusai pulang dari Umroh Mekah, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Haji Muhammad Rudi mengajak seluruh pegawai yang berada di lingkungan BP maupun Pemko untuk diawali dengan apel bersama di Simpang Gelail Kota Batam Kepulauan Riau. Kemudian mereka langsung menggunakan beberapa kotak yang terbuat dari kardus untuk mengumpulkan dana ke sejumlah pengendara yang ada di simpang-simpang. Nah, titik pertama ini difokuskan memang di Simpang Gelail Kota Batam. Setelah itu OPD dan Wali Kota Batam juga turun ke beberapa simpang lainnya. Di hari pertama ini, simpang yang dikunjungi adalah Simpang Gelail, lalu yang kedua Simpang Martabak Har, yang ketiga Simpang Kepri Mall, dan yang keempat Simpang Masjid Raya. Nah, dalam pengumpulan ini, Muhammad Rudi turun langsung untuk menemui satu persatu pengendara baik roda 4 maupun roda 2 yang ditemani oleh tim Basnas Kota Batam juga untuk mengumpulkan donasi ini. Nah, Pemko Batam dan BP Batam menargetkan donasi ini mencapai 1 miliar sehingga bisa ditransfer kepada pemerintah Cianjur. Nah, selain itu, Pemko Batam dan Basnas juga membuka rekening atau menyediakan rekening khusus untuk bagi masyarakat Kota Batam yang bersedia memberikan donasi kepada masyarakat Cianjur. Nah, selain itu, mereka juga membuka beberapa titik posko bantuan bencana untuk masyarakat Cianjur yang ada di beberapa titik tempat juga, salah satunya di Simpang Gelail. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Roma Ulisianturi dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera alias ANIS Kabupaten Sigi resmi terbentuk dan dideklarasikan Selasa 22 November. Deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS Kabupaten Sigi bertempat di Cafe Diamond, Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Sigi, Sulawesi Tengah.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu. Ada Muhammad Salam yang akan melaporkannya. Silakan rekan Salam. Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuners sekalian. Dapat kami informasikan relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera alias ANIS Kabupaten Sigi resmi terbentuk dan dideklarasikan Selasa sore kemarin. Deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi itu bertempat di Cafe Diamond, Desa Kabubuna, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sedikitnya ada 55 orang di Kabupaten Sigi, terdiri dari berbagai kecamatan masuk dalam kepengurusan DPD ANIS Sigi tersebut. Perhatikan pengurus DPD ANIS Sigi berdasarkan SK DPP ANIS nomor 148 garing ST strip 10 garing TAP strip SK garing DPP strip ANIS strip garing 10 garing 2022 tentang pengurus daerah Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi. Untuk koordinator presidium DPD ANIS Kabupaten Sigi itu adalah Fahri Sosiawan. Dalam kepengurusan DPD ANIS Kabupaten Sigi terdapat 8 bidang, yakni diantaranya bidang kerjasama dan perluasan jaringan, bidang organisasi dan pembinaan relawan, bidang kajian strategis dan materi sosialisasi, bidang media sosial dan humas. Selain itu ada pula bidang data, IT dan dokumentasi, bidang hukum dan advokasi, serta bidang sarana dan prasarana dan bidang logistik. Kemudian Wasekjen DPP ANIS Mugira mengatakan untuk di Sulawesi Tengah sendiri masih ada 3 kabupaten dan 1 kota yang sudah melakukan deklarasi. Untuk di Sulawesi Tengah sendiri totalnya ada 4, yakni Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Banggai, Kota Palu, dan Kabupaten Sigi. Dan dalam waktu dekat akan menyusul Kabupaten Donggala, Parigi Motong, Poso, Tojo Una-Una, dan Buol. Dan kesemuanya itu sudah memiliki SK, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melakukan deklarasi tersebut. Dan juga turut hadir dalam deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi antara lain Pembina Wilayah ANIS Sulawesi Tengah Ahmad Sumarlin dan Wasekjen DPP ANIS Pusat Ibu Mugira. Kemudian pengurus Pusat Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera sangat optimis dengan kemenangan Anies Baswedan sebagai presiden pada pemilu tahun 2024 mendatang. Hal itu diutarakan Wasekjen DPP ANIS Ibu Mugira saat melakukan deklarasi pengurus DPD ANIS Kabupaten Sigi. Dan ia mengatakan relawan yang sudah dilantik benar-benar berkomitmen untuk sama-sama berjuang dengan ikhlas untuk kemenangan bangsa Indonesia dengan Anies Baswedan sebagai presiden. Kemudian menurut Wasekjen DPP ANIS itu bahwa relawan Anies di Kabupaten Sigi khususnya agar benar-benar solid mendukung Anies Baswedan. Kemudian ia menjelaskan agar setiap relawan di kabupaten kota dan provinsi untuk tetap menjaga kesehatan, dan itu merupakan pesan dari Bapak Anies Baswedan. Sehingga relawan yang ada di kabupaten kota dan provinsi itu tetap menjaga kesehatan hingga pemilu 2024 mendatang. Dan juga dapat diketahui jumlah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah itu yakni 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Sekian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Muhammad Salam dari Tribun Palu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Wasekjen DPP ANIS Mugira. Berikut liputannya untuk Anda. Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, visi misinya itu menaikkan popularitas dan elektabilitas. Makanya kami relawan ini sosialisasi ke seluruh pelosok Indonesia. Aliansi ini sudah 34 provinsi dan 300 lebih kabupaten kota yang terdeklarasi, mendorong, mengajak masyarakat, ayo kita sama-sama menyuarakan orang baik Pak Anies Rashid Baswedan, karena beliau sudah memimpin Jakarta 5 tahun dengan bukti-bukti yang sangat membanggakan masyarakat DKI, dan kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengusung beliau, mendukung beliau dengan banyaknya suara masyarakat, suara rakyat, sehingga membuka tekad partai-partai untuk mengusung Pak Anies. Alhamdulillah Nasdem sudah menyatakan diri, insya Allah yang kemudian ada Demokrat, PKS walaupun masih menunda, tapi kami meyakini, kami mengetuk pintu langit, mengetuk hati semua partai, masyarakat seluruh Indonesia, bahwa kami meyakini bahwa Anies pasti akan ditetapkan sebagai calon presiden Republik Indonesia di 2023 nanti. Itu keyakinan kita, makanya Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ini selalu dan terus bekerja, terus memperjuangkan, terus mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk sama-sama mendukung, sama-sama berteriak
mengetuk pintu elit-elit politik yang ada di Jakarta agar mereka membuka hatinya bahwa masyarakat membutuhkan sosok Anies Rashid Baswedan menjadi presiden di 2024. Itulah visi misi kita, elektabilitas dan popularitas, karena hasil survei lah yang akan meyakinkan semua partai untuk menetapkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden terpilih. Upaya pencarian warga Lampung yang tenggelam di perairan Selat Bengkalis setelah nekat melompat dari kapal Roro penyeberangan Bengkalis Sungai Selari akhirnya dihentikan. Penghentian ini dilakukan setelah tim SAR gabungan berhasil menemukan Edi Purwanto, namun sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Korban ditemukan sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat oleh nelayan. Korban ditemukan dalam kondisi mengapung di sekitaran perairan Desa Damai, Kecamatan Bengkalis. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Muhammad Natsir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Natsir. Ya, terima kasih Firda dan Tribunur dimanapun berada. Memang benar semalam tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI dan Polri telah menutup upaya pencarian salah satu warga Lampung yang pada Sabtu kemarin nekat melakukan terjun langsung dari kapal Roro Sabtu sore dan dinyatakan hilang selama 4 hari. Nah, upaya pencarian sendiri berlangsung selama 4 hari dilakukan oleh tim gabungan. Warga Lampung yang nekat melompat ini bernama Edi Purwanto, di mana dia baru pulang dari Malaysia. Saat itu dia pulang ke Malaysia dengan tujuan ingin berangkat ke Malaysia, namun saat sampai di pelabuhan Malaysia mereka sudah ditolak untuk masuk ke Malaysia. Dan kemudian pulang dan diduga karena depresi nekat melompat ke laut di pelabuhan Roro, di kapal Roro Bengkalis. Nah, upaya pencarian sendiri berlangsung selama 4 hari. Kemudian pada pagi kemarin sekitar pukul 8.30 tim SAR gabungan mendapat informasi dari nelayan setempat bahwa ada penemuan jasad yang meninggal yang mengapung di perairan Selat Bengkalis. Nah, jasad ini kemudian dievakuasi dan benar merupakan Edi Purwanto yang dinyatakan hilang. Nah, saat ini telah dievakuasi ke darat dibawa ke RSUD Bengkalis, dilakukan visum oleh RSUD Bengkalis. Dari keterangan Kasat Air Polres Bengkalis bahwa korban saat ini pihaknya lagi menunggu koordinasi dari pihak keluarga apakah akan dibawa pulang ke Lampung atau akan dikebumikan di Bengkalis. Untuk saat ini jasad masih berada di RSUD Bengkalis. Demikian Firda laporan kami. Ya, baik, terima kasih rekan Natsir dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Koordinator Pos Basarnas Pekanbaru di Bengkalis, Trans Piranto. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, hasil operasi hari keempat ini tadi dimulai dengan pukul 8 ya, dilanjutkan dengan penyisiran. Dan sekitar pukul 8.30 korban ditemukan oleh nelayan dan diinformasikan oleh BPBD dan dilanjutkan dengan evakuasi oleh tim SAR gabungan. Korban dalam keadaan meninggal dunia. Kondisinya gimana? Kondisinya masih utuh. Ini berapa jauh nih dari TKP dia terjun? Kalau dari TKP ditemukan korban tak lebih 15 nautical mile di arah depan Desa Damai, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Ini pencarian hari keberapa nih? Ini pencarian hari keempat. Ini langsung dievakuasi mana? Ya, untuk korban langsung dievakuasi dibawa ke Rumah Sakit Umum Bengkalis. Untuk dilanjutkan tindak lanjut oleh pihak rumah sakit dan mungkin pihak kepolisian. Berarti dengan temuan ini operasi gitu? Nah, untuk pertemuan dengan ditemukannya korban, operasi langsung ditutup oleh Kepala Kantor SAR Pekanbaru. Keluarga korban Febri Dianto, 14 tahun, bocah kelas 2 SMP warga Dusun 5, Desa Surodadi, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, Sumsel, berharap pelaku pembunuh putranya segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Febri Dianto sendiri dikabarkan hilang sejak Senin 14 November sore sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Selesai mengantarkan orang tak dikenal membeli minum di wilayah Desa Yingadirejo. Hingga akhirnya korban ditemukan tewas di irigasi di Desa Yingadirejo, Kecamatan Tugumulyo dalam kondisi tertelungkup. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos. Ada Eko Mustiawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eko. Baik, rekan Firda melaporkan langsung dari Kabupaten Musirawas, bahwasanya benar keluarga korban
bernama Febri Dianto atau 14 tahun, pelajar kelas 2 SMP di warga Dusun 5 Desa Surodadi, Kecamatan Surabaya, Kabupaten Musirawas, berharap kepada pihak kepolisian agar segera mengungkap dan menangkap pelaku yang menyebabkan anak pertamanya itu tewas usai menghantarkan membeli minum. Dan meskipun saat ini bahwasanya pihak Polres Musirawas sudah mengantongi identitas terduga pelaku, yakni Sumaryanto alias Yanto alias Dendul, warga Dusun 3 Desa Yengadirjo, Kecamatan Tubulyo. Namun sejauh ini hasil perkembangan dari pihak kepolisian sendiri belum berhasil menangkap atau mengamankan pelaku terduga pembunuhan, sehingga pihak Polres Musirawas melakukan penyebaran surat DPO terhadap terduga pelaku kepada masyarakat. Harap agar masyarakat yang mengetahui informasi keberadaan terduga pelaku dapat menyampaikannya ke pihak kepolisian terdekat. Nah, baik rekan Firda, diinformasikan bahwasanya korban Febri Dianto sendiri merupakan pelajar kelas 2 SMP warga Dusun 5 Desa Surodadi yang dikabarkan hilang sejak Senin 14 November 2022 seusai menghantar orang tidak dikenal membeli minum. Kejadian tersebut bermula saat korban bersama adiknya pulang sekolah dan saat lagi makan siang, kemudian korban ditelepon oleh temannya untuk diajak bermain bersama, hingga akhirnya informasi korban berkumpul bersama teman-temannya di Jalan Setapak di Desa Yengadirjo. Tak lama kemudian ada orang tidak dikenal menghampiri para pelajar tersebut dan pertama menanyakan air minum, kemudian dijawab oleh korban dan rekan-rekannya tidak ada. Kemudian orang tidak dikenal tersebut meminta salah satu dari mereka untuk menghantarkan membeli minum. Akhirnya korbanlah yang menghantarkan orang tidak dikenal tersebut membeli minum karena merasa kasihan. Namun berawal dari situ hingga Selasa dan Rabu pagi sekitar 16 November, korban hingga akhirnya ditemukan sudah tak bernyawa dengan kondisi tertelungkup di lahan persawahan di Desa Yengadirjo, Kecamatan Tubulyo, Kabupaten Musirawas. Korban sendiri ditemukan sudah meninggal dunia dan badan korban sudah membengkak dan menimbulkan bau busuk. Dari hasil visum badan korban ditemukan beberapa luka lebam, di antaranya di bagian kepala dan juga di bagian dada. Hingga kemudian korban dievakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan. Baik, begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sriwijaya Post, Eko Mustiawan, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari ayah korban Timono. Berikut ditanyakan untuk Anda. Hari Senin tuh balik dari sekolah. Itu kan dia sekolah dulu balik, makan belum selesai ditelepon sama kawan-kawan sekolah tuh, diajak biasa jalan-jalan lah ibaratnya tuh. Pelaku tuh nak minta minum, anak aku enggak bawa minum, dia masuk ke hutan tuh lagi, terus keluar suruh ngantar dia sampai air minum di dalam pohon para itu. Dianya jam itu hilang. Rasa kehilangan atau gimana sih Pak? Mungkin yang dirasa. Jelas itu pasti sakit nian Pak. Ya jelas kehilangan nian lah. Cara ibaratnya meninggalnya kalau itu tidak wajar ibaratnya. Kalau harapan anak aku kan matinya saya itu. Kalau dia ketangkap ya kalau bisa disiksa juga baru dibunuh. Untuk pelaku sendiri Pak, segera ditemukan atau gimana Pak? Ya segera harus ditemukan. Biar anak aku tuh tenang lah ibaratnya kan. Korban itu bersama siapa Pak kok tadinya di situ Pak? Di tempat kejadian itu Pak, pertama? Sama kawan-kawannya. Parendi Lasandi alias Freddy, 33 tahun, tersangka pembunuhan terhadap Devi Mustika Lana, 42 tahun, yang terjadi di Lorong Walet, RT 19 Bagan Pete, Alam Barajo, Kota Jambi pada Rabu 26 Oktober lalu mengaku spontan menghabisi nyawa korban. Ia tidak terima istrinya kerap dirayu oleh korban melalui pesan singkat di WhatsApp. Bahkan korban nekat mendatangi rumah pelaku dan menyentuh istrinya.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Aryo Tondang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aryo. Baik, terima kasih Firda. Kami informasikan memang pihak kepolisian khususnya di Satreskrim Polresta Jambi memang berhasil meringkus pelaku pembunuhan seorang pria di kawasan Lorong Walet, Bagan PT, Alam Rajo, Kota Jambi. Nah, pelaku sendiri merupakan seorang pekerja buruh harian lepas yang dimana pelaku memiliki 2 orang anak dan 1 orang istri. Nah, motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh pihak kepolisian bahwasanya pelaku sendiri curiga dan cemburu, lebih tepatnya cemburu kepada korban, di mana korban kerap menggoda istrinya. Dan saat ini atau pihak kepolisian menjelaskan korban kerap kali menggoda istri pelaku melalui pesan singkat di WhatsApp, bahkan nekat sampai mendatangi rumahnya. Nah, puncak emosi daripada pelaku ini terjadi saat korban mendatangi rumahnya yang dimana pada saat itu sedang ditinggali oleh istrinya. Kemudian setelah korban menyentuh bagian tubuh daripada istrinya sehingga dia spontan membacok korban hingga terluka. Saat itu korban berupaya menghindar, kemudian pelaku melakukan pengejaran. Nah, dari antara dua orang, pelaku dan korban sempat berduel hingga akhirnya pelaku mendapati sebuah balok semen kemudian menghajar korban menggunakan balok semen hingga tewas di lokasi kejadian. Nah, setelah berhasil membunuh korban, pelaku melarikan diri dengan membawa 2 orang anak dan istrinya menggunakan sepeda motor di wilayah Kabupaten Merangin, tepatnya di Jangkat. 1 hari berada di Jangkat, kemudian pelaku kembali melarikan diri ke arah Sekayu, Sumatera Selatan. Nah, setelah mendapat informasi, tim dari kepolisian kemudian meluncur langsung ke Sekayu, Sumatera Selatan untuk menangkap pelaku. Dan pelaku berhasil diringkus beserta dengan sejumlah barang bukti, mulai dari parang, kemudian batu, serta sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melarikan diri. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait insiden ini. Mungkin demikian, Firda, kembali ke video. Baik, terima kasih rekan Aryo Tondang dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimun oleh rekan Aryo dari Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi. Dan berikut liputan untuk Anda. Sekilas cemburu dan hilap, emosi memuncak, jadi hanya itu jalan satu-satunya mungkin. Kalau pertama kali abang ngabisi korban itu pakai apa, Bang? Saya pertama sekali saya pacok korban secara spontan, lalu saya duel dengan korban, lalu saya diterajang korban, saya tersungkur di sebuah batu patok. Batunya dipukul. Selalu batu patok itu saya ambil, saya pukul di kepala korban. Bang, saat itu apa yang abang lihat sehingga tiba-tiba memuncak emosinya, Bang? Si korban mengganggu istri saya dengan memegang tubuh istri saya. Itu kejadiannya di dalam rumah atau di luar? Di luar rumah, tepat di depan. Kejaksaan Negeri atau Kejari Sungai Penuh menggelar restoratif justice dalam perkara tindak pidana umum atas terdakwa Abdullah bin Abdul Somad pada Selasa 22 November. Bertempat di kantor Kejari Sungai Penuh, Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menerbitkan surat ketetapan penyelesaian perkara atau SKPP berdasarkan restoratif justice. Dari pantauan saat putusan dibacakan oleh Kejari Sungai Penuh, terdakwa Abdullah berulang kali mengusap air mata. Ia tak bisa menahan air matanya menetes karena terharu putusan yang dibacakan membebaskannya dari jeratan hukum. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Heru Pitra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Heru. Ya, Firda, terima kasih. Benar, di Kota Sungai Penuh, tepatnya di Kejari Sungai Penuh digelar restoratif justice, di mana kasus perkara penganiayaan terhadap sesama warga. Nah, saat restoratif justice yang digelar di Kejari Sungai Penuh, suasana haru terlihat di saat dilangsungkannya restoratif justice tersebut, di mana terdakwa Abdullah terlihat berkali-kali mengusap air matanya karena terharu. Kasusnya
bisa diselesaikan secara restoratif justice sehingga dia bisa dibebaskan dari hukum di mana kasusnya tersebut tidak dilanjutkan lagi ke tahap persidangan. Saat restoratif justice yang digelar di Kejari Sungai Kuno, Abdullah terlihat juga memeluk korban, beberapa kali memeluk korban dan sambil mengusap air matanya dia terlihat sangat terharu dan menangis di acara tersebut, dan dia juga mengaku bersyukur kasusnya tersebut bisa diselesaikan dengan cara restoratif justice ini. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Sungai Kuno yang telah berupaya untuk menyelesaikan kasus tersebut secara restoratif justice. Dia juga memohon maaf kepada terdakwa karena dia mengaku apa yang dilakukannya merupakan silau kesalahan karena emosi, karena saat itu di mana kasus terjadi karena dari ejekan anaknya diejek oleh korban sehingga dia melakukan tindakan kekerasan terhadap korbannya. Kejari Sungai Penuh Anton mengatakan bahwa restoratif justice ini dilakukan juga dengan penuh pertimbangan, di mana dari 3 kali restoratif justice yang dilakukan baru ada 2 restoratif justice yang berhasil dilakukan, dan yang terakhir ini adalah kasus dari Abdullah ini. Dia mengatakan ada beberapa pertimbangan yang dilakukan terhadap terhadap Abdullah ini. Pertama, korban dan terdakwa merupakan saudara, masih ada hubungan keluarga. Kedua juga terdakwa juga belum pernah dihukum dan tuntutannya juga di bawah 5 tahun. Korban juga mengaku bersyukur kasus ini bisa diselesaikan secara restoratif justice, karena dia juga tidak ingin terdakwa dihukum, dan dia juga mengharap terdakwa yang masih iparnya tersebut bisa kembali bersama keluarganya dan membina rumah tangga yang lebih baik lagi. Karena itu memang terlihat haru kemarin di saat restoratif justice digelar di Kejaksaan Negeri Sungai Kuno. Demikian Perda, laporan saya dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan, Madura menangkap pengedar narkoba yang terkena licin dalam bertransaksi. Pengedar yang diketahui berinisial AH 38 tahun itu merupakan warga Jalan Raya Panglegur, Dusun Keramat, Desa Panglegur, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura. AH ditangkap di rumahnya oleh sejumlah tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan pada Rabu 16 November malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura. Ada Guswanto Ferdian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Guswanto. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat siang seluruh penonton Tribun yang ada di seluruh Indonesia. Rekan Firda, pada Rabu malam, anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan menangkap seorang pengedar yang dikenal sangat licin saat hendak ingin diamankan begitu. Pengedar ini merupakan pengedar lama dan pemain sabu-sabu yang sering kerap kali mengedarkan sabu-sabu di wilayah Kabupaten Pamekasan. Nah, tersangka tersebut berinisial AH, seorang laki-laki warga Dusun Keramat, Desa Panglekur, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Nah, polisi berhasil mengamankan AH ini setelah melakukan beberapa pengintaian. Sehingga pada saat itu AH ini langsung digerebek di rumahnya saat sedang beristirahat begitu, dan ditemukan sejumlah barang bukti di tempat di bawah kasur tempat di mana AH sedang tidur. Nah, sejumlah barang bukti yang ditemukan itu berupa sejumlah paket sabu-sabu, dan juga ada sebagian juga paket sabu-sabu yang sudah dibungkus dalam klip plastik kecil. Saat itu polisi langsung mengepung rumah AH sehingga AH tidak bisa berkutik dan langsung bisa diamankan oleh anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan. Nah,
Modus dari AH ini ketika hendak mengedarkan sabu-sabu atau menjual sabu-sabu terhadap pembelinya, dia menggunakan sistem kepercayaan atau lebih gampangnya bisa disebut AH ini ketika hendak ingin menjual barangnya, yaitu berupa sabu-sabu, pembeli diharap untuk mentransfer terlebih dahulu atau membayar terlebih dahulu. Setelah itu AH akan mengirimkan barang di tempat yang ia tentukan. Jadi tidak langsung melalui tatap muka dengan pembelinya. Nah, saat uang sudah ditransferkan oleh pembeli terhadap AH, nanti AH akan meletakkan barang dan nanti AH akan menghubungi terhadap pembeli untuk mengambil barang tersebut di mana ia letakkan barang tersebut. Sehingga polisi ketika hendak ingin mengamankan AH beserta barang buktinya cukup kesulitan karena transaksi yang dilakukan AH ini bisa dibilang oleh Kasat Narkoba Polres Pamekasan adalah sistem ranjau, yaitu di mana AH tidak langsung bertransaksi dengan para pembelinya. Nah, terungkapnya AH ini setelah melakukan pengembangan terhadap tersangka sebelumnya atau pemakai sebelumnya yang telah ditangkap oleh anggota tim Opstal Satgas Narkoba Polres Pamekasan. Sehingga semua jaringan-jaringan AH kini sudah banyak terungkap dengan terbukti beberapa waktu lalu juga anggota tim Satgas Narkoba Pamekasan menangkap seorang pengedar ataupun bandar narkoba di wilayah Kabupaten Sampang dengan sejumlah barang bukti berupa kiloan sabu yang diduga ada kiloan sabu di rumah bandar narkoba tersebut. Ini AH sudah ditahan di Mapolres Pamekasan, namun anggota tim opsional Satgas Narkoba Polres Pamekasan masih terus melakukan upaya pengembangan untuk mengungkap siapa di atasnya AH ini, apakah masih ada bandar atau pengedar yang lainnya. Nah, AH sementara waktu terancam hukuman penjara minimal 4 tahun atau hukuman mati. Untuk informasi lebih lanjut nanti akan saya informasikan kembali kepada rekan Firda. Kembali ke studio rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Kuswanto Ferdian dari Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Korban tenggelam di Sungai Ngasinan, Kabupaten Trenggalek akhirnya ditemukan pada Selasa 22 November. Korban bernama Ais Rido Anafi, 13 tahun, warga desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan di Dam Dawung. Lokasi pintu air ini berada di Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan. Jarak lokasi penemuan dengan tempat kejadian perkara sekitar 10 km. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Aflahul Abidin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aflahul. Baik, benar sekali Tribuners. Jadi jenazah Ais Rido Anafi, warga Desa Karangsoko, Kecamatan Kabupaten Trenggalek yang tenggelam sekitar 3 hari lalu telah ditemukan pada kemarin hari Selasa tanggal 22 bulan November 2022 sekitar subuh hari. Jadi jenazah ditemukan di Dam Dawung di Kecamatan Pogalan yang jarak lokasi dari dia pertama kali tenggelam adalah sekitar 10 km. Dalam jangka waktu sekitar 2 hari, jenazah berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan setelah ditemukan, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sudomo Trenggalek, lalu dikembalikan ke keluarga untuk kemudian dimakamkan. Jadi Ais ini tenggelam ketika ia sedang bekerja bakti bersama teman-temannya untuk membangun sebuah perengan di Sungai Ngasinan yang sempat rusak akibat banjir. Jadi dia bersama sekitar 4 temannya yang lain adalah membangun tanggul di sisi sungai, lalu kemudian terpeleset bersama 3 orang teman lainnya. Jadi ada 4 orang sebenarnya yang terpeleset dan Ais menjadi salah satu korban terpeleset yang tidak berhasil selamat atau diselamatkan, sehingga dia akhirnya tenggelam. Tim SAR gabungan mencoba menyusur semua lokasi titik sungai, baik di pinggir maupun di tengah sungai. Sekitar 75 tim SAR gabungan diterjunkan langsung untuk mencari lokasi Ais berada, korban berada ini. Nah, setelah itu pada hari pertama pencarian masih nihil. Kemudian di hari kedua pencarian diperlebar jaraknya sampai ke titik Dam Dawung. Dam Dawung ini adalah titik arah aliran Sungai Ngasinan yang berupa
penahan air di pintu air istilahnya. Nah, kemudian hingga sore hari menjelang malam pencarian dihentikan dan tidak ditemukan atau belum ditemukan korban yang hilang ini. Kemudian waktu sekitar jam 4 dini hari, Ais ini, korban ini ditemukan oleh salah satu rekannya yang memang mencari keberadaannya di Dam Dawung. Dia menunggui di sana dan akhirnya menemukan sesosok mayat atau jenazah di lokasi Dam Dawung ini. Ia kemudian terus melaporkan ke petugas berwajib, lalu informasi itu diteruskan kepada tim SAR gabungan dan akhirnya dilakukan proses evakuasi. Dari hasil identifikasi yang ada, memang benar diketahui bahwa jenazah yang ditemukan itu adalah korban yang meninggal akibat terpeleset beberapa waktu yang lalu. Korban ini adalah siswa SMP, masih remaja, dan kini sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Oke, demikian laporan dari saya di Trenggalek. Kembali ke studio. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jumlah peralatan tambang Pontonisa Produksi atau PIP Pasir Timah sudah parkir di perairan Kampung Iklim, Teluk Rubiah, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin 21 November. Ponton itu bakal beroperasi dalam waktu dekat di perairan Kampung Iklim, merupakan destinasi wisata di Kecamatan Muntok. Diketahui tempat wisata itu sudah dibangun beberapa fasilitas pendukung berupa tempat duduk dan lainnya untuk wisatawan serta warung usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjajakan dagangannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Yuranda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yuranda. Iya, baik Firda, bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini tambang Ponton Isap Produksi Pasir Timah bakal beroperasi di perairan Kampung Iklim, Teluk Rubiah, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu dekat ini. Yang di mana diketahui Kampung Iklim itu merupakan destinasi wisata di kecamatan tersebut. Di sana juga sudah dibangun fasilitas berupa tempat duduk, fasilitas pendukung berupa tempat duduk dan lainnya, serta warung UMKM yang menjajakan dagangannya di sana. Untuk tempat itu diketahui merupakan tempat favorit masyarakat, yang di mana beberapa waktu lalu kami telah menghimpun data di sana. Para masyarakat menghabiskan akhir pekannya di sana untuk menikmati senja serta menghabiskan waktu bersama keluarga mereka. Pada hari kemarin, anggota dari Komisi 2 DPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meninjau ke kawasan tersebut. Ketua Komisi 3 DPR Babel, Adet Mastur, mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi untuk melihat berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa bakal ada aktivitas penambang pasir timah di sana. Setelah melihat lokasi, bahwa mereka telah melihat di sekitar situ ada tanaman mangrove serta tempat wisata dan dermaga jeti yang merupakan dermaga yang dibangun pemerintah provinsi Bangka Belitung untuk masyarakat nelayan. Kata Adet, ia mengetahui laporan itu langsung terjun ke lokasi. Setelah melihat situasi di sana, diketahui sejumlah masyarakat yang diperkirakan 90 masyarakat di sana telah setuju dengan aktivitas penambangan di sana. Cuma dirinya mengatakan masyarakat yang mana memberi informasi kepadanya bahwa menolak aktivitas tersebut. Adet juga menjelaskan pihaknya akan melihat peraturan daerah RZWP 3K tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terlebih dahulu. Apabila koordinasi tersebut tambang itu tidak tercantum di sana, berarti bisa dikatakan tambang tersebut ilegal, begitu katanya. Sementara PJ Gubernur Ridwan Jamaluddin mengatakan pemerintah memastikan aktivitas penambang pasir timah di perairan Kampung Iklim, Teluk Rubiah, Kecamatan Muntok,
Kabupaten Bangka Barat tidak mengganggu infrastruktur dan destinasi pariwisata di sana. Katanya, kata Ridwan Jamaluddin, dipastikan tidak mengganggu, pasti diatur rencana pertambangan di perairan itu agar tidak mengganggu infrastruktur dan destinasi pariwisata. Nanti prakteknya tidak, pasti diatur agar penambang bisa sesuai dengan ketentuan. Dan infrastruktur serta destinasi pariwisata harus dijaga. Menurutnya pariwisata dan pertambangan harus hidup berdampingan atau seiring sejalan. Kalau serba tidak boleh, nantinya bisa terkunci sendiri. Oleh karena itu, ia akan membuka ruang seluas-luasnya untuk masyarakat melakukan aktivitas termasuk menambang di perairan tersebut. Begitu, Firda, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 4 pemuda masuk ke rumah kos dan menjarah barang berharga milik mahasiswi di Lorong Durian Dusun Mulia, Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama. Aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa meringkus 4 pemuda tersebut terduga pelaku pencurian mahasiswi asal Tanjung Pura Sumut. 4 tersangka yakni AS 18 tahun ex-pelajar dan IM 19 tahun ex-pelajar sebagai PA pelaku utama, ya kemudian SR 30 tahun wira swasta, MH 29 tahun wira swasta sebagai penada dan semuanya beralamat di Gampong Sidorejo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Zubir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zubir. Ya, terima kasih Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita laporkan dari Kota Langsa, Provinsi Aceh. Pihak keamanan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa berhasil menciduk 4 tersangka kasus pencurian, yaitu 2 diantaranya sebagai pelaku utama, berinisial SR, 19 tahun, HM 19 tahun, dan 2 tersangka sebagai penada, yaitu AS dan IM. Keempat pemuda tersebut beralamat yang sama di Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama. Kejadian pencurian ini berawal dari adanya laporan dari korban, yaitu salah satu mahasiswi perguruan tinggi negeri di Gampong Merandeh, Kecamatan Langsa Lama, yang ngekos atau tinggal di rumah kos Gampong Sidorejo pada tanggal 12 November lalu. Kediaman korban mahasiswi tersebut, yaitu mahasiswi asal Tanjung Pura, Sumatera Utara, dimasuki oleh 2 pelaku, yaitu berinisial MH dan AS pada pukul 3.30. Saat itu 2 pelaku masuk melalui jendela yang berhasil mereka buka dan mengambil 4 barang berharga milik korban, yaitu berupa 2 handphone dan 2 laptop. Keesokan harinya korban langsung membuat laporan ke SPK Polres Langsa dan laporan tersebut langsung ditangani oleh tim Resmob dari Satreskrim Polres Langsa. Pada tanggal 17 November, petugas berhasil mengidentifikasi pelaku dan berhasil menangkap mereka, yaitu awalnya ditangkap 2 orang pelaku utama, MH dan AS, di salah satu kafe di Gampung Jawa, Kecamatan Langsa Kota. Dari pengakuan mereka bahwasanya barang korban yang telah mereka curi tersebut telah mereka gadaikan dan jual kepada 2 tersangka lainnya, yaitu tersangka menada berinisial IM dan AS. Selanjutnya berapa jam kemudian petugas kembali berhasil menangkap 2 tersangka penada, dan pada hari itu juga keempat tersangka digelandang ke Mapolres Langsa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, Firda. Baik, terima kasih rekan Zubir dari Serambi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Bangka Belitung, Darusman, menghormati terkait penolakan Apindo Bubble berkaitan dengan Permenaker nomor 19 tahun 2023 mengatur terkait penyesuaian formula UMP. Hal itu menurutnya sama dengan SPSI Bubble yang juga menolak keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja. Darusman menambahkan hari ini mereka juga telah melakukan pertemuan dengan Dewan Pengupahan Apindo dan SPSI membahas terkait penetapan UMP 2023. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik, Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan di Bangka Belitung, yaitu Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mengatakan mereka menolak terkait keputusan yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung, di mana UMP upah minimum provinsi di Bangka Belitung naiknya hanya berkisar 4,8%. Dari angka itu mereka menganggap kurang karena dari Kementerian Ketenagakerjaan menyarankan untuk dapat naik hingga sampai 10%. Sehingga mereka memutuskan untuk kemarin tidak hadir pada rapat pembahasan dengan pihak Apindo dan Dewan Pengupahan dan pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam menetapkan UMP yang akan diumumkan oleh Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin dalam waktu dekat ini. Selain itu, mereka juga menghormati terkait dengan penolakan yang dilakukan oleh Apindo Bangka Belitung berkaitan dengan peraturan menteri yang terbaru mengenai penyesuaian untuk UMP, di mana dari pihak Apindo, yaitu Kepala Apindo Bubble, Nuradi, mengatakan bahwa mereka juga menolak terkait regulasi penghitungan yang dilakukan melalui Permen nomor 18 oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menganggap aturan ini melanggar aturan yang lebih tinggi di atasnya, yaitu PP nomor 16 mengenai pengupahan yang selama ini yang di tahun-tahun sebelumnya mereka gunakan untuk menghasilkan UMP di setiap provinsinya. Jadi kedua organisasi ini sama-sama menolak terkait regulasi yang disampaikan oleh pemerintah saat ini, dan sampai saat ini pula PJ Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin belum mengumumkan secara resmi UMP berapa kenaikan upah minimum provinsi tahun 2023 mendatang untuk khususnya pekerja-pekerja di Provinsi Bangka Belitung. Begitu, kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Riki Pratama dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Cabang olahraga e-sport dalam Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas ke-13 2022 telah resmi dibuka oleh di Cyber Mall Kota Malang pada Selasa 22 November. Sebanyak 24 kontingen dari sejumlah provinsi di Indonesia beradu strategi di cabur e-sport ini. Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Ketua KONI Kota Malang, Edi Wahyono, yang diwakilkan. Total ada 3 permainan yang dimainkan dalam cabur e-sport Porwanas 13 2022 ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang. Ada Rifki Edgar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifki. Baik, rekan Firda, bisa kami informasikan dari Kota Malang, di mana dalam penyelenggaraan Porwanas 2022 ini ada cabang olahraga e-sport saat ini sedang berlangsung di Cyberball Kota Malang, di mana ada 24 kontingen dari 24 provinsi yang ada di Indonesia yang turut serta dalam cabang olahraga e-sport ini. Dan di dalam e-sport ini ada 3 permainan yang dilombakan, yakni untuk permainan e-football atau PES, kemudian ada Mobile Legends, dan juga game PUBG. Dari 3 permainan ini nantinya akan ada perebutan sejumlah medali emas, di mana untuk e-football ini dibagi dalam 2 kategori, yakni untuk kategori beregu dan juga perorangan. Artinya mereka nanti masing-masing kontingen
bisa mendapatkan 2 emas dari permainan ini. Kemudian untuk PUBG dan juga Mobile Legends masing-masing memperebutkan 1 emas. Dan di hari pertama kemarin, di mana perlombaan eFootball PES 2000, maksud kami permainan eFootball PES ini mendapatkan antusias dari peserta dan juga masyarakat yang menonton langsung pertandingan tersebut di Cyber Mall Kota Malang, di mana mereka saling adu strategi untuk memantapkan dan ingin menjadi juara. Di mana pada pertandingan kemarin yang menjadi pertandingan pembuka itu Jawa Timur melawan Kepulauan Riau, kemudian ada dari DKI Jakarta, Maluku Utara, dan sejumlah provinsi lainnya. Dan di hari ini sedang berlangsung juga perlombaan Mobile Legends, dan nanti untuk di hari ketiga dilanjutkan dengan permainan PUBG yang akan diikuti oleh teman-teman kontingen dari Perwanas ini. Mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang, ya. Sudah. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Surya Malang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Warga pengungsi korban gempa di Kabupaten Jamarah, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat masih membutuhkan sejumlah obat-obatan dan keperluan untuk balita dan lansia. Koordinator Posko Pengungsian Kampung Jamarah Hamdani saat ini di posko belum masuk bantuan khususnya untuk kebutuhan lansia dan balita. Hamdani menjelaskan, adapun total warga yang saat ini berada di posko pengungsian tersebut mencapai 65 kepala keluarga. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com. Ada Fahmi yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan rekan Fahmi. Ya, selamat siang Firda. Untuk situasi terkini di lokasi posko pengungsian Kampung Jamarah, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Untuk di posko pengungsian saat ini di lokasi, berdasarkan informasi dari koordinator posko pengungsian Hamdani, untuk kebutuhan sendiri saat ini sangat dibutuhkan, ya, ini kebutuhan terkait obat-obatan dan keperluan dari sejumlah balita pada lantaran di posko tersebut untuk jumlah balita dan lansianya cukup banyak. Maka dari itu Hamdani mengatakan kebutuhan dari obat-obatan yang untuk lansia dan balita ini sangat dibutuhkan di posko tersebut. Selain itu, untuk total pengungsi yang ada di posko pengungsian saat ini terdapat 65 kepala keluarga dari total 200 warga Desa Jamarah Desa Sarampat yang menjadi korban dari gempa Cianjur pada hari Senin yang beberapa waktu lalu. Untuk berdasarkan pantauan Tribunnews di lokasi tadi, untuk tenda sendiri juga terlihat masih nampaknya sedikit agak kurang mencukupi untuk sejumlah warga yang mengungsi di lokasi tersebut. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan di lokasi posko pengungsian Desa Sarampat, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Hamdani, Koordinator Posko Pengungsian Kampung Jamarah. Berikut liputannya untuk Anda. Nama saya Tatang Hamdani, saya warga Jamarah, RT 02, RW 05, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Nah, terkait di posko pengungsian ini Pak, untuk kebutuhan sendiri sejauh ini apa saja Pak yang dibutuhkan dari posko pengungsian? Ya, untuk kebutuhan saat ini selain dari untuk sembako juga untuk obat-obatan, baik untuk balita karena di sini ada balita juga, ada lansia, ya, dan ibu hamil pun ada. Gitu. Nah, untuk sejauh ini yang sudah bantuan apa aja Pak yang sudah masuk ke posko pengungsian ini? Alhamdulillah bantuan sudah ada dari hari kedua, kejadian. Ada bantuan sembako, bantuan tenda ada 2, yang lainnya kami beli, nyari ke material yang buka. Terus lagi ini kebanyakan ini dari donatur ataupun dari, cuman saya lupa untuk ininya dari LSM mana gitu ya, ada relawan, dari relawan ini gitu ya. Oke.
Nah, untuk yang ada di sini Pak warganya, total ada berapa kakak yang mengungsi di posko pengungsian ini Pak? Kebetulan di Kampung Jamaras ini tenda yang paling besar. Ini 50% dari penduduk di sini. Di sini kurang lebih ada sekitar 65 kakak, ya 65 kakak. Untuk jumlah semua yang di sini itu sekitar 200 orang. 200 orang? Ya. Nah, untuk total jiwa 200 ya, dari mulai anak-anak sampai dengan lansia tersebut. Nah, untuk di Desa Jarampah sendiri Pak? Sarampat. Iya. Iya. Ada korban jiwa nggak Pak untuk di posko pengungsian? Untuk keseluruhan Desa Sarampat ada. Untuk di posko pengungsian ini sendiri? Kalau di pengungsian ini tidak ada, alhamdulillah. Cuman ada yang ketiban, alhamdulillah tidak sampai merenggut nyawa. Kongres Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI ke-38 dibuka secara resmi Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pada Selasa 22 November. Pembukaan Kongres GMKI yang dilaksanakan di Bandara Pongtiku Rantetayo, Tanah Toraja ini diawali ibadah bersama. Dalam prosesi ibadah ditampilkan pertunjukan teatrikal singkat dari GMKI Cabang Makale serta paduan suara dari mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI Toraja dan Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Toraja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Kristiani Tandi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kristiani. Baik Tribuners, dari Tribun Timur saya melaporkan bahwa kemarin telah diadakan pembukaan Kongres GMKI yang ke-38. Dalam Kongres tersebut juga nantinya akan dibahas mengenai pemilihan ketua baru dari GMKI atau Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kongres GMKI ini dibuka langsung oleh Andi Sudirman dengan mengangkat tema Lihatlah Kristus menjadikan semuanya baru. Kegiatan ini diadakan di Bandara Pongtiku Rantetayo 22 November kemarin dan akan berlangsung sampai 30 November mendatang yang difokuskan di Gedung Tamuan Mali Tanah Toraja. Kegiatan ini diawali dengan ibadah syukur dan nantinya akan diisi oleh pagelaran seni dan diikuti oleh delegasi 118 cabang GMKI dengan jumlah peserta sekitar 2.000 peserta. Kegiatan ini langsung dipimpin oleh Bupati Tanah Toraja, Theophilus Alorerong sebagai Ketua Panitia. Dan kegiatan ini diikuti oleh sejumlah cabang GMKI yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia. Kongres GMKI ini diadakan untuk kedua kalinya di Tanah Toraja. Dijadwalkan sebelumnya bahwa Kongres akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, namun karena adanya gempa di Cianjur yang mengakibatkan Presiden tidak sempat hadir. Baik, terima kasih rekan Kristiani dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Kamarudin mengimbau agar masyarakat berhati-hati dalam menanggapi berbagai tawaran pinjaman untuk modal usaha baik dari sosial media maupun pesan personal. Hal itu merupakan modus yang kerap dipakai 3 tersangka berinisial RC, DL, dan JK. Ketiganya ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai 2 miliar rupiah. Diungkap Kamarudin, satu tersangka berinisial JK atau Andika masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Nuriatul Hikmah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nuri.
Silakan rekan Nuri. Silakan rekan Nuri. Ya, baik Firda, seorang warga melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar 2 miliar rupiah kepada Polres Metro Jakarta Barat. Maksud kami Polres Metro Jakarta Pusat. Dari pelaporan tersebut, 2 orang tersangka berinisial RC dan DR berhasil diamankan. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin menyebut kejadian tersebut bermula dari laporan salah seorang warga yang mengaku tertipu setelah meminjam uang untuk modal usaha. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Pusat kemudian menyampaikan rilis terkait dengan penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang sebagaimana dimaksud pada pasal 378 dan juga 372. Kemudian juga Kapolres Metro Jakarta Pusat mengatakan bahwasannya sarana uang yang digunakan pelaku gitu untuk mengelabui korbannya itu sangat mirip dengan uang rupiah pecahan Rp100.000. Di mana Komarudin menceritakan bahwasannya kejadian tersebut itu bermula dari korban yang membutuhkan uang sebesar 5 miliar untuk modal usaha. Secara kebetulan pelaku RC yang mengaku pernah bekerja di PT Pemodalan Nasional Madani atau PT PNM itu menawarkan pinjaman modal. Oleh RC kemudian pelaku dikenalkan kepada tersangka DL dan JK alias Andika yang disebutkan olehnya dapat memberikan pinjaman untuk modal usaha tersebut. Namun kata Komarudin, korban diberi syarat untuk membayar administrasi sebesar 10% untuk memperlancar pinjamannya. Akan tetapi korban hanya sanggup membayar sebesar 100 juta rupiah, sehingga pelaku hanya bisa memberi pinjaman sebesar 2 miliar rupiah dari yang sebelumnya diajukan 5 miliar rupiah. Kemudian Komarudin mengungkap bahwasannya antara korban dan pelaku telah terjadi komunikasi dan juga perjanjian di salah satu kafe di sebuah ruko di Cempaka Mas, Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana korban bertemu dengan DL diantar oleh pelaku JK. Tersangka JK kemudian menyerahkan uang sebanyak 1 tas yang dikatakan bahwa uang tersebut bernilai 2 miliar rupiah. Selanjutnya, kata Komarudin, korban menyerahkan uang pelancar yang sebelumnya dijanjikan sebesar 100 juta tersebut secara tunai dan pelaku langsung membawanya. Kemudian Komarudin juga menjelaskan bahwasannya setelah tas dibuka oleh korban mendapati bahwasannya nilai nominal yang diberikan itu tidak sesuai dengan angka 2 miliar rupiah. Saat dilakukan pendalaman ditemukan bahwa uang tersebut yang di dalam 1 tas itu merupakan uang bukan merupakan uang asli sesuai dengan pecahan Rp100.000. Kemudian setelah itu polisi melakukan pengungkapan dan berhasil mengamankan DL berusia 53 tahun di kediamannya. Kemudian juga polisi menyita 1 tas lain yang berada di rumah DL sehingga total keseluruhan ada ditemukan sebanyak 28 bundel uang yang 1 ikatnya itu tertulis sebesar 10 juta rupiah. Sehingga kata Komarudin, total uang yang didapatkan ataupun uang yang diduga palsu tersebut itu diasumsikan berjumlah 2,8 miliar rupiah. Selain tumpukan uang juga yang diduga palsu, barang bukti lain yang berhasil diringkus yakni berupa handphone sebanyak 9 buah. Komarudin menyampaikan korban terpedaya karena alibi pelaku yang mengaku sebagai karyawan bank pemodal usaha. Terlebih, uang yang diberikan kepada korban itu memiliki desain yang mirip dengan uang rupiah Indonesia. Oleh karena itu, Komarudin menyebut bahwasannya terhadap keduanya dikenakan pasal 378 dan 372 dengan ancaman hukuman selama 4 tahun penjara. Nah, pasal ini, untuk diketahui pasal ini bahwasannya ini belum diketahui apakah uang tersebut benar uang palsu atau tidak. Maka dari itu, Komarudin nantinya bakalan meminta konfirmasi juga bersama dengan Bank Indonesia untuk memastikan kembali bahwasannya uang tersebut merupakan uang palsu. Meskipun ketika kami lihat gitu secara pandangan mata gitu di lapangan pada saat konferensi pers terlihat bahwasannya di dalam uang tersebut itu tertulis uang mainan. Namun memang korban tidak menyadari hal tersebut dan ini pun yang menjadi bentuk himbauan dari Komarudin sendiri agar
masyarakat itu waspada ketika melakukan transaksi, terutama transaksi di tempat-tempat seperti warung-warung kecil dan juga tempat-tempat yang gelap seperti itu, atau terlebih di transaksi pada malam hari. Nah, diungkap oleh Komarudin kenapa bisa ketika diserahkan gitu uangnya itu diduga itu 2 miliar karena pelaku ini menyampilkan ada beberapa balok, yang mana balok-balok tersebut itu merupakan balok-balok yang bisa dilihat secara kasat mata itu seperti uang gitu, sehingga ditumpuk-tumpuk dan terlihat banyak. Dan adapun di bagian depannya itu diberikan satu uang yang memang sangat menyerupai uang asli pecahan 100.000 rupiah seperti itu. Nah, dari kasus ini polisi sudah menangkap 2 orang tersangka dan 1 orang tersangka itu masih berstatus sebagai DPO. Nah, ya, dan dia itu merupakan pelaku utama, yang mana diketahui bahwa pelaku ini merupakan yang memiliki kemudian menyiapkan, termasuk juga yang diduga menyebarkan uang palsu menyerupai uang rupiah tersebut. Pelaku JK alias Andika yang merupakan pelaku utama ini dikabarkan menerima uang dari uang 100 juta yang dianggap sebagai pelicin itu sebesar 53 juta rupiah, sementara 2 tersangka lainnya masing-masing mendapat 36 juta dan juga 18 juta rupiah, seperti itu. Demikian Firda, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Maluku, saudara. Ratusan pendukung timnas Argentina di negeri Mamala, Maluku Tengah, pawai jelang pertandingan Argentina versus Arab Saudi pada Selasa 22 November. Dalam pawai tersebut, para penggemar membentangkan bendera Argentina sepanjang 100 meter. Di sela-sela gelaran pawai itu, Sekretaris Desa Mamala Wahyu Malawat memprediksi bahwa Argentina akan unggul 4-1 dari Arab Saudi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Mesya Marasabesi akan melaporkannya. Silakan rekan Mesya. Baik, halo Firda, halo Tribuners. Saya Mesya Marasabesi, jurnalis tribunambon.com akan melaporkan terkait dengan pada Selasa 22 November 2022 sore kemarin, tim pendukung sepak bola Argentina ya di negeri Mamala menggelar pawai jelang pertandingan antara Argentina melawan Arab Saudi. Nah, dalam pawai itu mereka membentangkan bendera Argentina sepanjang 100 meter dan bendera sepanjang 100 meter itu seharga 8 juta rupiah, Tribuners. Dari bendera itu kemudian dibentangkan dan diiring-iringi masuk ke dalam negeri Mamala ya, dibawa oleh anak-anak dan juga para orang tua. Nah, bendera itu diiring-iringi kemudian diikuti oleh puluhan pendukung lainnya yang menggunakan kendaraan roda 2. Mereka juga ikut mengiring-iringi bentangan bendera Argentina sepanjang 100 meter itu. Dan memang menurut Sekretaris Desa Negeri Mamala, Tribuners, Wahyu Malawat, dia mengatakan bahwa tim pendukung fanatik Argentina itu memang ada di 3 negeri, yang ada di negeri Mamala, kemudian Morella dan Hitu, Kabupaten Maluku Tengah. Dia mengaku bahwa 3 negeri itu adalah tim fanatik Argentina yang memang setiap tahunnya jika ada gelaran Piala Dunia, mereka selalu melakukan aksi yang sama. Dan untuk kondisi di sana memang mulai dari rumah-rumah dan pagar-pagar itu semuanya rata-rata dicat bendera Argentina seperti itu. Untuk pantauan Tribun Ambon.com, di lokasi pawai itu digelar pukul 5 sore, baik tua, muda maupun anak-anak ikut dalam pawai tersebut. Dan kemudian untuk jalanan di Maluku Tengah sana, di Mamala, mulai dari Mamala itu memang sangat sempit ya, karena dipadati oleh para pendukung Argentina. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan Mesya Marasabesi dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Sekretaris Desa Mamala, Wahyu Malawat. Berikut liputan Anda. Ini meliputi tiga negeri, jadi kita punya fans community, jadi itu meliputi supporter Argentina itu Mamala di Morella. Ya. Kakak, inisiasi bendera 100 meter ini dari komunitas atau bagaimana? Ini yang pemrakarsa ini Abang Stanley ini, Stanley Wyatt, ya.
Dan memang setiap kali ada gelaran Piala Dunia selalu dibikin kayak gini. Kalau berbicara fans fanatik itu di sini 3 negeri ini, apalagi Argentina paling banyak. Caca dong bisa lihat sendiri itu, baru fans Argentina paling fanatik semua. Iya. Kakak, prediksi untuk skor sebentar malam? Ya beta yang naif lah, 4-1. 4-1? Ya. Karena apa? Ya, Argentina dong. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 3 pilar yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Polisi Republik Indonesia atau Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar sarapan pagi di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu 23 November hari ini. Pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi yang lebih baik antar 3 pilar yang ada. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Nuriatul Hikmah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nuri. Ya, baik Firda, benar sekali bahwasannya 3 pilar yang terdiri dari TNI Polri, kemudian juga Pemprov DKI Jakarta menggelar sarapan pagi di kawasan Monumen Nasional Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi yang lebih baik antara 3 pilar yang ada. Kemudian juga selain itu, Heru juga menyampaikan bahwasannya hal tersebut dilakukan agar masyarakat merasa aman, damai, dan mendapatkan kesejukan. Kemudian juga acara tersebut dihadiri bukan hanya oleh Pemprov DKI Jakarta, melainkan juga kabupaten dan juga kota di wilayah Jabodetabek, termasuk juga Pangdam Jaya, yang mana mereka melakukan sarapan pagi bersama Babinsa dan juga Babin Kamtibnas, yang tujuannya adalah untuk menjalin komunikasi agar lebih baik lagi, kemudian agar masyarakat merasa aman, damai, dan juga memberikan kesejukan. Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyebut bahwasannya kegiatan tersebut merupakan ajang kolaborasi dan kerjasama yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga di DKI Jakarta. Terlebih hal tersebut dilakukan menjelang event-event besar ke depan, baik itu tahun politik maupun kegiatan-kegiatan besar lainnya. Dan Irjen Fadil mengatakan bahwasannya ini merupakan komitmen yang perlu dibentuk untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga DKI Jakarta. Fadil juga menambahkan bahwasannya kegiatan ini sekaligus untuk memperkenalkan PJ Gubernur DKI Jakarta dengan seluruh jajaran Bayangkara ataupun jajaran Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibnas dan juga Babinsa. Kemudian juga diakui oleh Irjen Fadil bahwasannya pihaknya itu ingin memperkenalkan gubernur lebih dekat lagi dengan seluruh jajaran. Selain itu, hal itu juga untuk bertujuan menyemangati para jajarannya di lapangan agar terus memberikan edukasi, kemudian juga dedikasi yang tinggi terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat. Demikian Firda.
Baik, terima kasih rekan Nuri dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kita akan tampilkan wawancara dari Pangdam Kodam Jaya Maijen Untung Budi Harto, kemudian PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Berikut liputan untuk Anda. Kami, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tentunya dari Kabupaten Kota Jabodetabek dan Depok, bersama Pak Kapolda, Pak Pangdam, kami melakukan kegiatan sarapan pagi 3 pilar bersama Pak Lurah, Babinsa dan Babin Kaptimas untuk memperhatikan kami selaku petugas dan tentunya menjalin komunikasi yang lebih baik untuk supaya masyarakat merasa aman, damai, dan tentunya memberikan kesejukan. Dari saya itu mungkin ditambahkan Pak Kapolda, nanti Pak Pangdam. Pak Pangdam, monggo kami persilakan. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Seperti yang disampaikan Pak PJ Gubernur DKI tadi, kita menyelenggarakan sarapan pagi bersama 3 pilar. Ini semuanya untuk menyatukan kita semuanya agar kita secara kolaborasi bekerja sama untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga Jakarta. Kita akan menghadapi event-event ke depan, baik itu tahun politik maupun kegiatan-kegiatan lain. Tentu saja komitmen ini yang perlu kita bentuk untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga Jakarta. Saya kira itu saja. Yang pertama tentu kita pengen Pak Gubernur lebih dekat dengan seluruh Babin Kamtibmas dengan Babinsa. Kalau Pak Gubernur di tataran Pemda DKI mungkin sudah kenal, tapi di Kodam, di Polda mungkin belum kita kenalkan. Yang pertama, yang kedua, kita semangati anak-anak di lapangan supaya mereka ini tetap penuh dengan dedikasi yang tinggi. Itu aja kira-kira rekan-rekan semuanya. Bendungan Kuil Kawangkoan di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara hampir rampung. Terpantau pada Selasa 22 November ada puluhan ekskavator dan truk yang sementara bekerja. Dengan begitu tempat penampungan sudah mulai menampung air dari Sungai Tondano. Di lokasi sekitar juga ada taman yang hampir rampung, baik jalannya dan juga pepohonan yang sudah ditanam. Informasi lebih lengkap. Di lokasi sekitar juga ada tanaman yang juga hampir rampung dan jalannya dan juga pepohonan yang sudah ditanam. Di area bendungan tersebut juga ada kubur tua leluhur Minahasa yang disebut Waruga yang sudah ditata dengan baik. Ada konstruksi di terowongan namanya bottom outlet, tujuannya mengalirkan air ke sungai. Beberapa waktu lalu, Gubernur Sulut Oli Dondo Kambe mengatakan bendungan ini akan diresmikan pada bulan Desember 2022 oleh Presiden Joko Widodo. Bendungan Kuil Kawangkoan ini dibangun untuk mencegah banjir di Kota Manado sekaligus untuk menyuplai listrik dan areal pariwisata. Adapun bendungan Kuil Kawangkoan di Minahasa Utara ini menghabiskan anggaran hampir 2 triliun rupiah. Pengadaan lahan bendungan Kuil Kawangkoan ini cukup besar, mencapai 232 miliar rupiah. Pengerjaan proyek bendungan Kuil Kawangkoan sudah dimulai sejak 2016 ditandai dengan groundbreaking. Kemudian 6 tahun berlalu, akhirnya proyek ini tidak lama lagi akan diresmikan. Sekilas informasi dari soal bendungan Kuil Kawangkoan, adapun daya tampung bendungan Kuil Kawangkoan tersebut mencapai 23,37 juta meter kubik dan luas genangan 139 hektar area. Bendungan ini bisa mereduksi banjir sebesar 282,18 meter kubik per detik yang sering terjadi di Kota Manado dan sekitarnya. Selain itu, dengan debit 4,50 meter kubik per detik, bendungan ini bisa menyediakan kebutuhan air baku bagi warga Kota Manado, Kecamatan Kalawat, Kota Bitung, dan KEK Bitung. Tak hanya itu, bendungan Kuil juga memiliki kapasitas pembangkit listrik tenaga air sebesar 1,2 megawatt. Selain berfungsi sebagai bendungan, dilakukan penataan kawasan sekitar bendungan Kuil Kawangkoan.
korban gempa bumi Cianjur di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Cianjur, Jawa Barat sebanyak 270 pasien. Koordinator Humas dan Layanan Publik RSUD Cimacan, Ida Farida mengatakan, berdasarkan data update pihaknya pada Rabu ini sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tercatat ada pasien akibat gempa bumi Cianjur di RSUD Cimacan mengalami penambahan dari yang sebelumnya 267 pasien, kini total sebanyak 270 pasien. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya update terkini terkait gempa bumi di Cianjur, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com, ada Ibriza Fasti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ibriza. Ya, terima kasih Firda. Halo Tribuners. Dapat kita lihat saat ini saya sedang berada langsung di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Adapun berdasarkan laporan dari posko tim medis bencana RSUD Cimacan menyatakan bahwa hari ini jumlah korban gempa bumi Cianjur di rumah sakit tersebut sebanyak 270 pasien. Itu mengalami penambahan dari yang sebelumnya tercatat pada hari Selasa kemarin 267 pasien seperti itu. Adapun tadi pihak humas yaitu Ibu Ida juga menjelaskan dari total 270 pasien tersebut, 174 diantaranya mengalami luka ringan. Angka tersebut meningkat dari pada Selasa kemarin yang berjumlah 150 pasien untuk pasien luka ringan seperti itu. Kemudian untuk pasien luka sedang bertambah sebanyak 3 pasien, yaitu sebanyak 53 pasien, lebih tepatnya saat ini totalnya. Sementara itu untuk pasien yang mengalami luka berat itu dirujuk ke RSUD Ciawi Bogor, Jawa Barat, juga mengalami penambahan 2 orang, menjadi sebanyak 11 orang, seperti itu. Kemudian, untuk korban meninggal dunia, juga mengalami penambahan sejak Selasa kemarin di RSUD Cimacan ini, yaitu bertambah sebanyak 2 jenazah, yaitu sebanyak total 16 korban jiwa, seperti itu. Sebagai informasi, tadi juga datang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, meninjau langsung bagaimana fasilitas kesehatan yang ada di RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Tepat pada saat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melakukan peninjauan, itu terjadi gempa susulan, kurang lebih berdasarkan informasi dari akun Twitter BMKG, itu 3,9 magnitudo, seperti itu, dan itu cukup terasa, hingga pihak RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat, itu melakukan evakuasi para pasien penyakit umum untuk dibawa ke tenda-tenda yang berada di halaman RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Begitu. Terima kasih, Firda. Berikut laporan saya. Baik, terima kasih rekan Ibriza dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Berikut liputan untuk Anda. Kalau kita di Kemenkes mau fokusnya memastikan bahwa kesehatan masyarakat itu terjaga. Jadi kita identifikasi pertama ke pusat-pusat atau posko-posko yang agak jauh dari rumah sakit. Jadi tim relawan yang datang, dokter-dokter, bidan, perawat, kita kirim ke sana. Kemudian untuk melihat mana yang bisa dirawat di sana, mana yang mesti dibawa ke rumah sakit. Nah itu udah jalan. Jadi ada sekitar lebih dari 15 tim yang kita kirim ke posko-posko. Kita udah identifikasi lebih dari 2.300 yang luka ringan yang dirawat di sana. Nah ada yang 494. Nah ini yang luka berat. Ini yang mesti dibawa ke rumah sakit. Dan itu kan bisa ada tindakannya. Umumnya tindakan bedah. Karena patah tulang atau kena kepala, ada pembengkakan atau ini patah di dalam tapi nggak terbuka. Nah yang 474 ini karena terlampau rumah sakitnya juga terlampau padat, 70 tadi sih sampai tadi pagi 70 udah dirujuk. Jadi ada ke Bandung, ada yang Sukabumi, ada yang ke Bogor, ada yang ke Jakarta juga. Nah masih banyak nih sekitar 400-an yang ada di Cianjur. Nah itu tadi saya lihat karena tim-tim udah datang kan, dokter-dokter spesialis ortopedi udah kita kirim, dokter bedah udah datang, itu udah cukup banyak. Dibantu juga tim dari TNI Polri. Nah sekarang yang kurang adalah tempat operasinya, karena ini mesti dioperasi. Dan saya minta operasinya cepet deh, kalau bisa 3 hari selesai. Nah saya udah lihat
tadi di Rumah Sakit Bayangkara pertama yang saya datangi ya, itu ada 1 kamar operasi, tempat tidurnya 1, bisa jadi 2. Rumah Sakit Sayang yang paling banyak itu ada 8 tempat tidur, ruang operasi sebenarnya bisa dipakai semua, cuma perlu perbaikan sedikit. Tadi saya ke Rumah Sakit Hafiz juga, itu lihat ada 2 ruang operasi, jadi berapa? 8, 2, tambah 2 udah 12. Sama di sini tadi saya lihat ada cukup banyak, ada 2 yang bisa dipakai plus 2. Wali Kota Batam Muhammad Rudi akan turun ke jalan menggelar penggalangan dana untuk korban gempa di Cianjur, Jawa Barat dan sekitarnya Selasa 21 September. Aksi penggalangan dana itu akan dilaksanakan oleh pemerintah kota, Badan Pengusahaan atau BP dan sejumlah organisasi masyarakat di Batam. Adapun titik penggalangan donasi yakni di Simpang Gelail Sungai Panas, kemudian Simpang Kepri Mall, Simpang Martabakhar, Nagoya, dan Simpang Masjid Agung Batam Center. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Roma Ulisianturi akan melaporkannya. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Firda di studio. Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam kembali menggelar aksi menggalang dana dan turun ke sejumlah titik di Kota Batam, titik persimpangan untuk melakukan pengumpulan dana ataupun donasi untuk masyarakat korban gempa yang ada di Cianjur. Nah, seusai pulang dari Umroh Mekah, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Haji Muhammad Rudi mengajak seluruh pegawai yang berada di lingkungan BP maupun Pemko untuk diawali dengan apel bersama di Simpang Gelail Kota Batam Kepulauan Riau. Kemudian mereka langsung menggunakan beberapa kotak yang terbuat dari kardus untuk mengumpulkan dana ke sejumlah pengendara yang ada di simpang-simpang. Nah, titik pertama ini difokuskan memang di Simpang Gelail Kota Batam. Setelah itu OPD dan Wali Kota Batam juga turun ke beberapa simpang lainnya. Di hari pertama ini, simpang yang dikunjungi adalah Simpang Gelail, lalu yang kedua Simpang Martabakhar, yang ketiga Simpang Kepri Mall, dan yang keempat Simpang Masjid Raya. Nah, dalam pengumpulan ini, Muhammad Rudi turun langsung untuk menemui satu persatu pengendara baik roda 4 maupun roda 2 yang ditemani oleh tim Basnas Kota Batam juga untuk mengumpulkan donasi ini. Nah, Pemko Batam dan BP Batam menargetkan donasi ini mencapai 1 miliar sehingga bisa ditransfer kepada pemerintah Cianjur. Nah, selain itu, Pemko Batam dan Basnas juga membuka rekening atau menyediakan rekening khusus untuk bagi masyarakat Kota Batam yang bersedia memberikan donasi kepada masyarakat Cianjur. Nah, selain itu, mereka juga membuka beberapa titik posko bantuan bencana untuk masyarakat Cianjur yang ada di beberapa titik tempat juga, salah satunya di Simpang Gelail. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Roma Ulisianturi dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera alias ANIS Kabupaten Sigi resmi terbentuk dan dideklarasikan Selasa 22 November. Deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS Kabupaten Sigi bertempat di Cafe Diamond, Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Sigi, Sulawesi Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu. Ada Muhammad Salam yang akan melaporkannya. Silakan rekan Salam. Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuners sekalian. Dapat kami informasikan relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera alias ANIS Kabupaten Sigi resmi terbentuk dan dideklarasikan Selasa sore kemarin. Deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi itu bertempat di Cafe Diamond, Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sedikitnya ada 55 orang di Kabupaten Sigi, terdiri dari berbagai kecamatan masuk dalam kepengurusan DPD ANIS Sigi tersebut. Perhatikan pengurus DPD ANIS Sigi berdasarkan SK DPP ANIS nomor 148/ST/10/TAP SK DPP ANIS /10
2022 tentang pengurus daerah Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi. Untuk koordinator presidium DPD Anies Kabupaten Sigi itu adalah Fahri Sosiawan. Dalam kepengurusan DPD Anies Kabupaten Sigi terdapat 8 bidang, yakni diantaranya bidang kerjasama dan perluasan jaringan, bidang organisasi dan pembinaan relawan, bidang kajian strategis dan materi sosialisasi, bidang media sosial dan humas. Selain itu ada pula bidang data, IT dan dokumentasi, bidang hukum dan advokasi, serta bidang sarana dan prasarana dan bidang logistik. Kemudian Wasekjen DPP Anies Mugira mengatakan untuk di Sulawesi Tengah sendiri masih ada 3 kabupaten dan 1 kota yang sudah melakukan deklarasi. Untuk di Sulawesi Tengah sendiri totalnya ada 4, yakni Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Banggai, Kota Palu, dan Kabupaten Sigi. Dan dalam waktu dekat akan menyusul Kabupaten Donggala, Parigi Motong, Poso, Tojo Una-Una, dan Buol. Dan kesemuanya itu sudah memiliki SK, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melakukan deklarasi tersebut. Dan juga turut hadir dalam deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi antara lain Pembina Wilayah Anies Sulawesi Tengah Ahmad Sumarlin dan Wasekjen DPP Anies Pusat Ibu Mugira. Kemudian pengurus Pusat Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera sangat optimis dengan kemenangan Anies Baswedan sebagai presiden pada pemilu tahun 2024 mendatang. Hal itu diutarakan Wasekjen DPP Anies Ibu Mugira saat melakukan deklarasi pengurus DPD Anies Kabupaten Sigi. Dan ia mengatakan relawan yang sudah dilantik benar-benar berkomitmen untuk sama-sama berjuang dengan ikhlas untuk kemenangan bangsa Indonesia dengan Anies Baswedan sebagai presiden. Kemudian menurut Wasekjen DPP Anies itu bahwa relawan Anies di Kabupaten Sigi khususnya agar benar-benar solid mendukung Anies Baswedan. Kemudian ia menjelaskan agar setiap relawan di kabupaten kota dan provinsi untuk tetap menjaga kesehatan, dan itu merupakan pesan dari Bapak Anies Baswedan. Sehingga relawan yang ada di kabupaten kota dan provinsi itu tetap menjaga kesehatan hingga pemilu 2024 mendatang. Dan juga dapat diketahui jumlah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah itu yakni 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Sekian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Muhammad Salam dari Tribun Palu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Wasekjen DPP Anies Mugira. Berikut liputannya untuk Anda. Nasional Indonesia Sejahtera, visi misinya itu menaikkan popularitas dan elektabilitas. Makanya kami relawan ini sosialisasi ke seluruh pelosok Indonesia. Aliansi ini sudah 34 provinsi dan 300 lebih kabupaten kota yang terdeklarasi, mendorong, mengajak masyarakat, ayo kita sama-sama menyuarakan orang baik Pak Anies Rashid Baswedan, karena beliau sudah memimpin Jakarta 5 tahun dengan bukti-bukti yang sangat membanggakan masyarakat DKI. Dan kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengusung beliau, mendukung beliau dengan banyaknya suara masyarakat, suara rakyat, sehingga membuka tekad partai-partai untuk mengusung Pak Anies. Alhamdulillah Nasdem sudah menyatakan diri, insya Allah yang kemudian ada Demokrat, PKS walaupun masih menunda, tapi kami meyakini, kami mengetuk pintu langit, mengetuk hati semua partai, masyarakat seluruh Indonesia, bahwa kami meyakini bahwa Anies pasti akan ditetapkan sebagai calon presiden Republik Indonesia di 2023 nanti. Itu keyakinan kita, makanya Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ini selalu dan terus bekerja, terus memperjuangkan, terus mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk sama-sama mendukung, sama-sama berteriak, mengetuk pintu elit-elit politik yang ada di Jakarta, agar mereka membuka hatinya bahwa masyarakat membutuhkan sosok Anies Rashid Baswedan menjadi presiden di 2024. Itulah visi misi kita, elektabilitas dan popularitas, karena hasil survei lah yang akan meyakinkan semua partai untuk menetapkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden terpilih. Upaya pencarian warga Lampung yang tenggelam di perairan Selat Bengkalis setelah nekat melompat dari kapal Roro penyeberangan Bengkalis Sungai Selari akhirnya dihentikan. Penghentian ini dilakukan setelah tim SAR gabungan berhasil menemukan Edi Purwanto, namun sudah dalam kondisi tidak bernyawa.
Korban ditemukan sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat oleh nelayan. Korban ditemukan dalam kondisi mengapung di sekitaran perairan Desa Damai, Kecamatan Bengkalis. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Muhammad Natsir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Natsir. Ya, terima kasih Firda dan Tribunur dimanapun Anda berada. Memang benar semalam tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI dan Polri telah menutup upaya pencarian salah satu warga Lampung yang pada Sabtu kemarin nekat melakukan terjun langsung dari kapal Roro Sabtu sore dan dinyatakan hilang selama 4 hari. Nah, upaya pencarian sendiri berlangsung selama 4 hari dilakukan oleh tim gabungan. Warga Lampung yang nekat melompat ini bernama Edi Purwanto, di mana dia baru pulang dari Malaysia. Saat itu dia pulang ke Malaysia dengan tujuan ingin berangkat ke Malaysia, namun saat sampai di pelabuhan Malaysia mereka sudah ditolak untuk masuk ke Malaysia. Dan kemudian pulang dan diduga karena depresi nekat melompat ke laut di pelabuhan Roro, di kapal Roro Bengkalis. Nah, upaya pencarian sendiri berlangsung selama 4 hari. Kemudian pada pagi kemarin sekitar pukul 8.30 tim SAR gabungan mendapat informasi dari nelayan setempat bahwa ada penemuan jasad yang meninggal yang mengapung di perairan Selat Bengkalis. Nah, jasad ini kemudian dievakuasi dan benar merupakan Edi Purwanto yang dinyatakan hilang. Nah, saat ini telah dievakuasi ke darat, dibawa ke RSUD Bengkalis, dilakukan visum oleh RSUD Bengkalis. Dari keterangan Kasat Air Polres Bengkalis bahwa korban saat ini pihaknya lagi menunggu koordinasi dari pihak keluarga apakah akan dibawa pulang ke Lampung atau akan dikebumikan di Bengkalis. Untuk saat ini jasad masih berada di RSUD Bengkalis. Demikian Firda laporan kami. Ya, baik, terima kasih rekan Natsir dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Koordinator Pos Basarnas Pekanbaru di Bengkalis, Trans Piranto. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, hasil operasi hari keempat ini tadi dimulai dengan pukul 8 ya, dilanjutkan dengan penyisiran dan sekitar pukul 8.30 korban ditemukan oleh nelayan dan diinformasikan oleh BPBD dan dilanjutkan dengan evakuasi oleh tim SAR gabungan. Korban dalam keadaan meninggal dunia. Kondisinya gimana? Kondisinya masih utuh. Ini berapa jauh nih dari TKP dia terjun? Kalau dari TKP ditemukan korban tak lebih 15 km di arah depan Desa Damai, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Ini pencarian hari keberapa nih? Ini pencarian hari keempat. Ini langsung dievakuasi mana? Ya, untuk korban langsung dievakuasi dibawa ke Rumah Sakit Umum Bengkalis. Lalu dilanjutkan tindak lanjut oleh pihak rumah sakit dan mungkin pihak kepolisian. Berarti dengan temuan ini operasi gitu? Nah, untuk pertemuan dengan ditemukannya korban, operasi langsung ditutup oleh Kepala Kantor SAR Pekanbaru. Keluarga korban Febri Dianto, 14 tahun, bocah kelas 2 SMP warga Dusun 5, Desa Surodadi, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, Sumsel, berharap pelaku pembunuh putranya segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Febri Dianto sendiri dikabarkan hilang sejak Senin 14 November sore sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Selesai mengantarkan orang tak dikenal membeli minum di wilayah Desa Yingadirejo. Hingga akhirnya korban ditemukan tewas di irigasi di Desa Yingadirejo, Kecamatan Tugumulyo dalam kondisi tertelungkup. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos. Ada Eko Mustiawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eko. Baik, rekan Firda melaporkan langsung dari Kabupaten Musirawas. Bahwasanya benar keluarga korban bernama Febri Dianto atau 14 tahun, pelajar kelas 2 SMP di warga Dusun 5 Desa Surodadi, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, berharap kepada pihak kepolisian agar segera mengungkap dan menangkap pelaku yang menyebabkan anak pertamanya itu tewas usai menghantarkan membeli minum. Dan meskipun saat ini bahwasanya pihak Polres Musirawas sudah mengantongi identitas terduga pelaku, yakni Sumaryanto alias Yanto alias Bendul, warga Dusun 3, Desa Yingadirejo, Kecamatan Tugumulyo. Namun sejauh ini hasil perkembangan dari pihak kepolisian sendiri belum berhasil
menangkap atau mengamankan pelaku terduga pembunuhan. Sehingga pihak Polres Musirawas melakukan penyebaran surat DPO terhadap terduga pelaku kepada masyarakat, harap agar masyarakat yang mengetahui informasi keberadaan terduga pelaku dapat menyampaikannya ke pihak kepolisian terdekat. Nah, baik rekan Firda, diinformasikan bahwasanya korban Febri Dianto sendiri merupakan pelajar kelas 2 SMP warga Dusun 5 Desa Surodadi yang dikabarkan hilang sejak Senin 14 November 2022 seusai menghantar orang tidak dikenal membeli minum. Kejadian tersebut bermula saat korban bersama adiknya pulang sekolah dan saat lagi makan siang kemudian korban ditelepon oleh temannya untuk diajak bermain bersama. Hingga akhirnya informasi korban berkumpul bersama teman-temannya di Jalan Setapak di Desa Yengadirjo. Tak lama kemudian ada orang tidak dikenal menghampiri para pelajar tersebut dan pertama menanyakan air minum, kemudian dijawab oleh korban dan rekan-rekannya tidak ada. Kemudian orang tidak dikenal tersebut meminta salah satu dari mereka untuk menghantarkan membeli minum. Akhirnya korbanlah yang menghantarkan orang tidak dikenal tersebut membeli minum karena merasa kasihan. Namun berawal dari situ hingga Selasa dan Rabu pagi sekitar 16 November korban hingga akhirnya ditemukan sudah tak bernyawa dengan kondisi tertelungkup di lahan persawahan di Desa Yengadirjo, Kecamatan Tubuhnya, Kabupaten Musirawas. Korban sendiri ditemukan sudah meninggal dunia dan badan korban sudah membengkak dan menimbulkan bau busuk. Dari hasil visum badan korban ditemukan beberapa luka lebam, di antaranya di bagian kepala dan juga di bagian dada. Hingga kemudian korban dievakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan. Baik, begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sriwijaya Post Eko Mustiawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari ayah korban Timono. Berikut ditanyakan untuk Anda. Hari Senin tuh balik dari sekolah itu kan dia sekolah dulu balik makan belum selesai ditelepon sama kawan sekolah tuh diajak biasa jalan-jalan lah ibaratnya tuh. Pelaku tuh nak minta minum, anak aku ndak bawa minum, dia masuk ke hutan tuh lagi, terus keluar suruh ngantar dia sampai air minum di dalam bon parah itu. Dianya jam itu hilang. Rasa kehilangan atau gimana sih Pak? Mungkin yang dirasa? Jelas. Itu pasti sakitnya Pak. Ya jelas kehilangannya lah. Cara ibaratnya meninggalnya kalau itu tidak wajar ibaratnya. Kalau harapan anak aku kan matinya saya itu. Kalau dia ketangkap, ya kalau bisa disiksa juga baru dibunuh. Untuk pelaku sendiri Pak, segera ditemukan atau gimana Pak? Ya segera harus ditemukan. Biar anak aku tuh tenang lah ibaratnya kan. Korban itu bersama siapa Pak kok tadinya di situ Pak, di tempat kejadian itu Pak? Pertama. Sama kawan-kawannya. Parendi Lasandi alias Freddy, 33 tahun, tersangka pembunuhan terhadap Devi Mustika Lana, 42 tahun yang terjadi di Lorong Walet, RT 19 Sebagan Pete, Alam Barajo, Kota Jambi pada Rabu 26 Oktober lalu mengaku spontan menghabisi nyawa korban. Ia tidak terima istrinya kerap dirayu oleh korban melalui pesan singkat di WhatsApp. Bahkan korban nekat mendatangi rumah pelaku dan menyentuh istrinya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Aryo Tondang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aryo. Baik, terima kasih Firda. Kami informasikan memang pihak kepolisian khususnya di Satreskrim Polresta Jambi memang berhasil meringkus pelaku pembunuhan seorang pria di kawasan Lorong Walet, Bagan PT, Alam Barajo, Kota Jambi. Nah, pelaku sendiri merupakan seorang pekerja buruh harian lepas yang dimana pelaku memiliki 2 orang anak dan 1 orang istri. Nah, motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh pihak kepolisian bahwasanya pelaku sendiri curiga dan cemburu, lebih tepatnya cemburu kepada korban, di mana korban kerap menggoda istrinya
Dan saat ini atau di kepolisian menjelaskan korban kerap kali menggoda istri pelaku melalui pesan singkat di WhatsApp, bahkan nekat sampai mendatangi rumahnya. Nah, puncak emosi daripada pelaku ini terjadi saat korban mendatangi rumahnya yang dimana pada saat itu sedang ditinggali oleh istrinya. Kemudian setelah korban menyentuh bagian tubuh daripada istrinya sehingga dia spontan membacok korban hingga terluka. Saat itu korban berupaya menghindar, kemudian pelaku melakukan pengejaran. Nah, dari antara dua orang, pelaku dan korban sempat berduel hingga akhirnya pelaku mendapati sebuah balok semen kemudian menghajar korban menggunakan balok semen hingga tewas di lokasi kejadian. Nah, setelah berhasil membunuh korban, pelaku melarikan diri dengan membawa 2 orang anak dan istrinya menggunakan sepeda motor di wilayah Kabupaten Merangin, tepatnya di Jangkat. 1 hari berada di Jangkat, kemudian pelaku kembali melarikan diri ke arah Sekayu, Sumatera Selatan. Nah, setelah mendapat informasi, tim dari kepolisian kemudian meluncur langsung ke Sekayu, Sumatera Selatan untuk menangkap pelaku. Dan pelaku berhasil diringkus beserta dengan sejumlah barang bukti, mulai dari parang, kemudian batu, serta sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melarikan diri. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait insiden ini. Mungkin demikian, Firda, kembali ke video. Baik, terima kasih rekan Aryo Tondang dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan Aryo dari Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi. Dan berikut liputan untuk Anda. Sekilas cemburu dan gelap, emosi memuncak, jadi hanya itu jalan satu-satunya mungkin. Kalau pertama kali abang ngabisi korban itu pakai apa, Bang? Saya pertama sekali saya bacok korban secara spontan, lalu saya duel dengan korban, lalu saya diterajang korban, saya tersungkur di sebuah batu patok. Batunya dipukul. Selalu batu patok itu saya ambil, saya pukul di kepala korban. Bang, saat itu apa yang abang lihat sehingga tiba-tiba memuncak emosinya, Bang? Si korban mengganggu istri saya dengan memegang tubuh istri saya. Itu kejadiannya di dalam rumah atau di luar? Di luar rumah, tepat di depan. Kejaksaan Negeri atau Kejari Sungai Penuh menggelar restoratif justice dalam perkara tindak pidana umum atas terdakwa Abdullah bin Abdul Somad pada Selasa 22 November. Bertempat di kantor Kejari Sungai Penuh, Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menerbitkan surat ketetapan penyelesaian perkara atau SKPP berdasarkan restoratif justice. Dari pantauan, saat putusan dibacakan oleh Kejari Sungai Penuh, terdakwa Abdullah berulang kali mengusap air mata. Ia tak bisa menahan air matanya menetes karena terharu putusan yang dibacakan membebaskannya dari jeratan hukum. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Heru Pitra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Heru. Ya, Firda, terima kasih. Benar, di Kota Sungai Penuh, tepatnya di Kejari Sungai Penuh, digelar restoratif justice, di mana kasus perkara penganiayaan terhadap sesama warga. Nah, saat restoratif justice yang digelar di Kejari Sungai Penuh, suasana haru terlihat di saat dilangsungkannya restoratif justice tersebut, di mana terdakwa Abdullah terlihat berkali-kali mengusap air matanya karena terharu. Kasusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sehingga ia bisa dibebaskan dari hukum, di mana kasusnya tersebut tidak dilanjutkan lagi ke tahap persidangan. Saat restoratif justice yang digelar di Kejari Sungai Penuh, Abdullah terlihat juga memeluk korban, beberapa kali memeluk korban dan sambil mengusap air matanya dia terlihat sangat terharu dan menangis di acara tersebut, dan dia juga mengaku bersyukur kasusnya tersebut bisa diselesaikan dengan cara restoratif justice ini. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh yang telah berupaya untuk menyelesaikan kasus tersebut
secara restoratif justice. Dia juga memohon maaf kepada terdakwa karena dia mengaku apa yang dilakukannya merupakan silau saat karena emosi, karena saat itu di mana kasus terjadi karena dari ejekan anaknya diejek oleh korban sehingga dia melakukan tindakan kekerasan terhadap korbannya. Kejati Sungai Penuh Anton mengatakan bahwa restoratif justice ini dilakukan juga dengan penuh pertimbangan, di mana dari 3 kali restoratif justice yang dilakukan baru ada 2 restoratif justice yang berhasil dilakukan, dan yang terakhir ini adalah kasus dari Abdullah ini. Dia mengatakan ada beberapa pertimbangan yang dilakukan terhadap restoratif justice terhadap Abdullah ini. Pertama, korban dan terdakwa merupakan saudara, masih ada hubungan keluarga. Kedua juga terdakwa juga belum pernah dihukum dan tuntutannya juga di bawah 5 tahun. Korban juga mengaku bersyukur ya kasus ini bisa diselesaikan secara restoratif justice, karena dia juga tidak ingin terdakwa dihukum, dan dia juga mengharap terdakwa yang masih iparnya tersebut bisa kembali bersama keluarganya dan membina rumah tangga yang lebih baik lagi. Karena itu memang terlihat haru kemarin di saat restoratif justice digelar di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Demikian Perda, laporan saya dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan, Madura menangkap pengedar narkoba yang terkena licin dalam bertransaksi. Pengedar yang diketahui berinisial AH, 38 tahun itu merupakan warga Jalan Raya Panglegur, Dusun Keramat, Desa Panglegur, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura. AH ditangkap di rumahnya oleh sejumlah tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan pada Rabu 16 November malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura. Ada Guswanto Ferdian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Guswanto. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat siang seluruh penonton Tribun yang ada di seluruh Indonesia. Rekan Firda, pada Rabu malam, anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan menangkap seorang pengedar yang dikenal sangat licin saat hendak ingin diamankan begitu. Pengedar ini merupakan pengedar lama dan pemain sabu-sabu yang sering kerap kali mengedarkan sabu-sabu di wilayah Kabupaten Pamekasan. Nah, tersangka tersebut berinisial AH, seorang laki-laki warga Dusun Keramat, Desa Panglegur, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Nah, polisi berhasil mengamankan AH ini setelah melakukan beberapa pengintaian. Sehingga pada saat itu AH ini langsung digerebek di rumahnya saat sedang beristirahat begitu, dan ditemukan sejumlah barang bukti di tempat di bawah kasur tempat di mana AH sedang tidur. Nah, sejumlah barang bukti yang ditemukan itu berupa sejumlah paket sabu-sabu, dan juga ada sebagian juga paket sabu-sabu yang sudah dibungkus dalam klip plastik kecil. Saat itu polisi langsung mengepung rumah AH sehingga AH tidak bisa berkutik dan langsung bisa diamankan oleh anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan. Nah, modus dari AH ini ketika hendak mengedarkan sabu-sabu atau menjual sabu-sabu terhadap pembelinya, dia menggunakan sistem kepercayaan atau lebih gampangnya bisa disebut AH ini ketika hendak ingin menjual barangnya, yaitu berupa sabu-sabu, pembeli diharap untuk mentransfer terlebih dahulu atau membayar terlebih dahulu. Setelah itu AH akan mengirimkan barang di tempat yang ia tentukan. Jadi tidak langsung melalui tatap muka dengan pembelinya. Nah, saat uang sudah ditransferkan oleh pembeli terhadap AH, nanti AH akan meletakkan barang dan nanti AH akan menghubungi terhadap pembeli untuk mengambil barang tersebut di mana ia letakkan barang tersebut. Sehingga polisi ketika hendak ingin mengamankan AH beserta barang buktinya cukup kesulitan karena transaksi yang dilakukan AH ini bisa dibilang oleh Kasat Narkoba Polres Pamekasan adalah sistem ranjau, yaitu di mana AH tidak langsung bertransaksi dengan para pembelinya. Nah, terungkapnya AH ini setelah melakukan pengembangan terhadap
tersangka sebelumnya atau pemakai sebelumnya yang telah ditangkap oleh anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan. Sehingga semua jaringan-jaringan AH kini sudah banyak terungkap dengan terbukti beberapa waktu lalu juga anggota tim Satres Narkoba Pamekasan menangkap seorang pengedar ataupun bandar narkoba di wilayah Kabupaten Sampang dengan sejumlah barang bukti berupa kiloan sabu yang diduga ada kiloan sabu di rumah bandar narkoba tersebut. Ini AH sudah ditahan di Mapolres Pamekasan, namun anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan masih terus melakukan upaya pengembangan untuk mengungkap siapa di atasnya AH ini, apakah masih ada bandar atau pengedar yang lainnya. Nah, AH sementara waktu terancam hukuman penjara minimal 4 tahun atau hukuman mati. Untuk informasi lebih lanjut nanti akan saya informasikan kembali kepada rekan Firda. Kembali ke studio rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Kuswanto Ferdian dari Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Korban tenggelam di Sungai Ngasinan, Kabupaten Trenggalek akhirnya ditemukan pada Selasa 22 November. Korban bernama Ais Rido Anafi, 13 tahun, warga desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan di Dam Dawung. Lokasi pintu air ini berada di Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan. Jarak lokasi penemuan dengan tempat kejadian perkara sekitar 10 km. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Aflahul Abidin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aflahul. Baik, benar sekali Tribuners. Jadi jenazah Ais Rido Anafi, warga Desa Karangsoko, Kecamatan Kabupaten Trenggalek yang tenggelam sekitar 3 hari lalu telah ditemukan pada kemarin hari Selasa tanggal 22 bulan November 2022 sekitar subuh hari. Jadi jenazah ditemukan di Dam Dawung di Kecamatan Pogalan yang jarak lokasi dari dia pertama kali tenggelam adalah sekitar 10 km. Dalam jangka waktu sekitar 2 hari, jenazah berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan setelah ditemukan, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sudomo Trenggalek, lalu dikembalikan ke keluarga untuk kemudian dimakamkan. Jadi Ais ini tenggelam ketika ia sedang bekerja bakti bersama teman-temannya untuk membangun sebuah perengan di Sungai Ngasinan yang sempat rusak akibat banjir. Jadi dia bersama sekitar 4 temannya yang lain adalah membangun tanggul di sisi sungai, lalu kemudian terpeleset bersama 3 orang teman lainnya. Jadi ada 4 orang sebenarnya yang terpeleset dan Ais menjadi salah satu korban terpeleset yang tidak berhasil selamat atau diselamatkan, sehingga dia akhirnya tenggelam. Tim SAR gabungan mencoba menyusur semua lokasi titik sungai, baik di pinggir maupun di tengah sungai. Sekitar 75 tim SAR gabungan diterjunkan langsung untuk mencari lokasi Ais berada, korban berada ini. Nah, setelah itu pada hari pertama pencarian masih nihil. Kemudian di hari kedua pencarian diperlebar jaraknya sampai ke titik Dam Dawung. Dam Dawung ini adalah titik arah aliran Sungai Ngasinan yang berupa penahan air di pintu air istilahnya. Nah, kemudian hingga sore hari menjelang malam pencarian dihentikan dan tidak ditemukan atau belum ditemukan korban yang hilang ini. Kemudian waktu sekitar jam 4 dini hari, Ais ini, korban ini ditemukan oleh salah satu rekannya yang memang mencari keberadaannya di Dam Dawung. Dia menunggui di sana dan akhirnya menemukan sesosok mayat atau jenazah di lokasi Dam Dawung ini. Ia kemudian terus melaporkan ke petugas berwajib. Lalu informasi itu diteruskan kepada tim SAR gabungan dan akhirnya dilakukan proses evakuasi. Dari hasil identifikasi yang ada, memang benar diketahui bahwa jenazah yang ditemukan itu adalah korban yang meninggal akibat terpeleset
beberapa waktu yang lalu. Korban ini adalah siswa SMP, masih remaja, dan kini sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Oke, demikian laporan dari saya di Trenggalek. Kembali ke studio. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jumlah peralatan tambang ponton Nisa Produksi atau PIP Pasir Timah sudah parkir di perairan Kampung Iklim, Teluk Rubiah, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin 21 November. Ponton itu bakal beroperasi dalam waktu dekat di perairan Kampung Iklim, merupakan destinasi wisata di Kecamatan Muntok. Diketahui tempat wisata itu sudah dibangun beberapa fasilitas pendukung berupa tempat duduk dan lainnya untuk wisatawan serta warung usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjajakan dagangannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Yuranda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yuranda. Ya, baik Firda, bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini tambang ponton Nisa Produksi Pasir Timah bakal beroperasi di perairan Kampung Iklim, Teluk Rubiah, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu dekat ini. Yang di mana diketahui Kampung Iklim itu merupakan destinasi wisata di kecamatan tersebut. Di sana juga sudah dibangun fasilitas berupa tempat duduk, fasilitas pendukung berupa tempat duduk dan lainnya, serta warung UMKM yang menjajakan dagangannya di sana. Untuk tempat itu diketahui merupakan tempat favorit masyarakat, yang di mana beberapa waktu lalu kami telah menghimpun data di sana. Para masyarakat menghabiskan akhir pekannya di sana untuk menikmati senja serta menghabiskan waktu bersama keluarga mereka. Pada hari kemarin, anggota dari Komisi 2 DPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meninjau ke kawasan tersebut. Ketua Komisi 3 DPR Babel, Adet Mastur, mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi untuk melihat berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa bakal ada aktivitas penambang pasir timah di sana. Setelah melihat lokasi, bahwa mereka telah melihat di sekitar situ ada tanaman mangrove serta tempat wisata dan dermaga jeti yang merupakan dermaga yang dibangun pemerintah provinsi Bangka Belitung untuk masyarakat nelayan. Kata Adet, ia mengetahui laporan itu langsung terjun ke lokasi. Setelah melihat situasi di sana, diketahui sejumlah masyarakat yang diperkirakan 90 masyarakat di sana telah setuju dengan aktivitas penambangan di sana. Cuma dirinya mengatakan masyarakat yang mana memberi informasi kepadanya bahwa menolak aktivitas tersebut. Adet juga menjelaskan pihaknya akan melihat peraturan daerah RZWP 3K tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terlebih dahulu. Apabila koordinasi tersebut tambang itu tidak tercantum di sana, berarti bisa dikatakan tambang tersebut ilegal, begitu katanya. Sementara PJ Gubernur Ridwan Jamaluddin mengatakan pemerintah memastikan aktivitas penambang pasir timah di perairan Kampung Iklim, Teluk Rubiah, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat tidak mengganggu infrastruktur dan destinasi pariwisata di sana. Katanya, kata Ridwan Jamaluddin, dipastikan tidak mengganggu, pasti diatur rencana pertambangan di perairan itu agar tidak mengganggu infrastruktur dan destinasi pariwisata. Nanti prakteknya tidak, pasti diatur agar penambang bisa sesuai dengan ketentuan dan infrastruktur serta destinasi pariwisata harus dijaga. Menurutnya pariwisata dan pertambangan harus hidup berdampingan atau seiring sejalan. Kalau serba tidak boleh, nantinya bisa terkunci sendiri. Oleh karena itu, ia akan membuka ruang seluas-luasnya untuk masyarakat melakukan aktivitas termasuk menambang di perairan tersebut. Begitu, Firda, yang bisa saya sampaikan.
Baik, terima kasih rekan Yuranda dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 4 pemuda masuk ke rumah kos dan menjarah barang berharga milik mahasiswi di Lorong Durian Dusun Mulia, Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama. Aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa meringkus 4 pemuda tersebut terduga pelaku pencurian mahasiswi asal Tanjung Pura Sumut. 4 tersangka yakni AS 18 tahun ex-pelajar dan IM 19 tahun ex-pelajar sebagai PA pelaku utama, ya kemudian SR 30 tahun wira swasta, MH 29 tahun wira swasta sebagai penada dan semuanya beralamat di Gampong Sidorejo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Zubir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zubir. Ya, terima kasih Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita laporkan dari Kota Langsa, Provinsi Aceh. Pihak keamanan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa berhasil menciduk 4 tersangka kasus pencurian, yaitu 2 diantaranya sebagai pelaku utama, berinisial SR, 19 tahun, AM 19 tahun, dan 2 tersangka sebagai penada, yaitu AS dan IM. Keempat pemuda tersebut beralamat yang sama di Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama. Kejadian pencurian ini berawal dari adanya laporan dari korban, yaitu salah satu mahasiswi perguruan tinggi negeri di Gampong Merandeh, Kecamatan Langsa Lama, yang ngekos atau tinggal di rumah kos Gampong Sidorejo pada tanggal 12 November lalu. Kediaman korban mahasiswi tersebut yaitu mahasiswi asal Tanjung Pura, Sumatera Utara, dimasuki oleh 2 pelaku, yaitu berinisial MH dan AS pada pukul 3.30. Saat itu 2 pelaku masuk melalui jendela yang berhasil mereka buka dan mengambil 4 barang berharga milik korban, yaitu berupa 2 handphone dan 2 laptop. Keesokan harinya korban langsung membuat laporan ke SPK Polres Langsa dan laporan tersebut langsung ditangani oleh tim Resmob dari Satreskrim Polres Langsa. Pada tanggal 17 November, petugas berhasil mengidentifikasi pelaku dan berhasil menangkap mereka, yaitu awalnya ditangkap 2 orang pelaku utama, MH dan AS, di salah satu kafe di Kampung Jawa, Kecamatan Langsa Kota. Dari pengakuan mereka bahwasanya barang korban yang telah mereka curi tersebut telah mereka gadaikan dan jual kepada 2 tersangka lainnya, yaitu tersangka menada berinisial IM dan AS. Selanjutnya berapa jam kemudian petugas kembali berhasil menangkap 2 tersangka penada, dan pada hari itu juga keempat tersangka digelandang ke Mapolres Langsa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, Firda. Baik, terima kasih rekan Zubir dari Serambi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Bangka Belitung, Darusman, menghormati terkait penolakan Apindo Bubble berkaitan dengan Permenaker nomor 19 tahun 2023 mengatur terkait penyesuaian formula UMP. Hal itu menurutnya sama dengan SPSI Bubble yang juga menolak keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja. Darusman menambahkan hari ini mereka juga telah melakukan pertemuan dengan Dewan Pengupahan Apindo dan SPSI membahas terkait penetapan UMP 2023. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik, Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan di Bangka Belitung, yaitu Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI,
mengatakan mereka menolak terkait keputusan yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung, di mana UMP upah minimum provinsi di Bangka Belitung naiknya hanya berkisar 4,8%. Dari angka itu mereka menganggap kurang karena dari Kementerian Ketenagakerjaan menyarankan untuk dapat naik hingga sampai 10%. Sehingga mereka memutuskan untuk kemarin tidak hadir pada rapat pembahasan dengan pihak Apindo dan Dewan Pengupahan dan pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam menetapkan UMP yang akan diumumkan oleh Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin dalam waktu dekat ini. Selain itu, mereka juga menghormati terkait dengan penolakan yang dilakukan oleh Apindo Bangka Belitung berkaitan dengan peraturan menteri yang terbaru mengenai penyesuaian untuk UMP, di mana dari pihak Apindo, yaitu Kepala Apindo Babel Nuradi, mengatakan bahwa mereka juga menolak terkait regulasi penghitungan yang dilakukan melalui Permen nomor 18 oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menganggap aturan ini melanggar aturan yang lebih tinggi di atasnya, yaitu PP nomor 16 mengenai pengupahan yang selama ini yang di tahun-tahun sebelumnya mereka gunakan untuk menghasilkan UMP di setiap provinsinya. Jadi kedua organisasi ini sama-sama menolak terkait regulasi yang disampaikan oleh pemerintah saat ini, dan sampai saat ini pula PJ Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin belum mengumumkan secara resmi UMP berapa kenaikan upah minimum provinsi tahun 2023 mendatang untuk khususnya pekerja-pekerja di Provinsi Bangka Belitung. Begitu, kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Riki Pratama dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Cabang olahraga e-sport dalam Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas ke-13 2022 telah resmi dibuka oleh di Cyber Mall Kota Malang pada Selasa 22 November. Sebanyak 24 kontingen dari sejumlah provinsi di Indonesia beradu strategi di cabur e-sport ini. Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Ketua KONI Kota Malang, Edi Wahyono, yang diwakilkan. Total ada 3 permainan yang dimainkan dalam cabur e-sport Porwanas 13 2022 ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang. Ada Rifki Edgar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifki. Baik, rekan Firda, bisa kami informasikan dari Kota Malang, di mana dalam penyelenggaraan Porwanas 2022 ini ada cabang olahraga e-sport saat ini sedang berlangsung di Cyber Mall Kota Malang, di mana ada 24 kontingen dari 24 provinsi yang ada di Indonesia yang turut serta dalam cabang olahraga e-sport ini. Dan di dalam e-sport ini ada 3 permainan yang dilombakan, yakni untuk permainan e-football atau PES, kemudian ada Mobile Legends, dan juga game PUBG. Dari 3 permainan ini nantinya akan ada perebutan sejumlah medali emas, di mana untuk e-football ini dibagi dalam 2 kategori, yakni untuk kategori beregu dan juga perorangan. Artinya mereka nanti masing-masing kontingen bisa mendapatkan 2 emas dari permainan ini. Kemudian untuk PUBG dan juga Mobile Legends masing-masing memperebutkan 1 emas. Dan di hari pertama kemarin, di mana perlombaan e-football PES permainan e-football PES ini mendapatkan antusias dari peserta dan juga masyarakat yang menonton langsung pertandingan tersebut di Cyber Mall Kota Malang, di mana mereka saling adu strategi untuk memantapkan dan ingin menjadi juara. Di mana pada pertandingan kemarin yang menjadi pertandingan pembuka itu Jawa Timur melawan Kepulauan Riau, kemudian ada dari DKI Jakarta, Maluku Utara, dan sejumlah provinsi lainnya.
Dan di hari ini sedang berlangsung juga perlombaan Mobile Legends, dan nanti untuk di hari ketiga dilanjutkan dengan permainan PUBG yang akan diikuti oleh teman-teman kontingen dari Perwanas ini. Mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang ya. Sudah. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Surya Malang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Warga pengungsi korban gempa di Kabupaten Jamarah, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat masih membutuhkan sejumlah obat-obatan dan keperluan untuk balita dan lansia. Koordinator Posko Pengungsian Kampung Jamarah Hamdani saat ini di posko belum masuk bantuan khususnya untuk kebutuhan lansia dan balita. Hamdani menjelaskan, adapun total warga yang saat ini berada di posko pengungsian tersebut mencapai 65 kepala keluarga. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com. Ada Fahmi yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan rekan Fahmi. Ya, selamat siang Firda. Untuk situasi terkini di lokasi posko pengungsian Kampung Jamarah, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Untuk di posko pengungsian saat ini di lokasi berdasarkan informasi dari koordinator posko pengungsian Hamdani, untuk kebutuhan sendiri saat ini sangat dibutuhkan ya, ini kebutuhan terkait obat-obatan dan keperluan dari sejumlah balita pada lantaran di posko tersebut untuk jumlah balita dan lansianya cukup banyak, maka dari itu Hamdani mengatakan kebutuhan dari obat-obatan yang untuk lansia dan balita ini sangat dibutuhkan di posko tersebut. Selain itu, untuk total pengungsi yang ada di posko pengungsian saat ini terdapat 65 kepala keluarga dari total 200 warga Desa Jamarah Desa Sarampat yang menjadi korban dari gempa Cianjur pada hari Senin yang beberapa waktu lalu. Untuk berdasarkan pantauan Tribunnews di lokasi tadi, untuk tenda sendiri juga terlihat masih nampaknya sedikit agak kurang mencukupi untuk sejumlah warga yang mengungsi di lokasi tersebut. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan di lokasi posko pengungsian Desa Sarampat, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Hamdani, Koordinator Posko Pengungsian Kampung Jamarah. Berikut liputannya untuk Anda. Nama saya Tatang Hamdani, saya warga Jamarah, RT 02, RW 05, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Nah, terkait di posko pengungsian ini Pak, untuk kebutuhan sendiri sejauh ini apa saja Pak yang dibutuhkan dari posko pengungsian? Ya, untuk kebutuhan saat ini selain dari untuk sembako juga untuk obat-obatan, baik untuk balita karena di sini ada balita juga, ada lansia, ya, dan ibu hamil pun ada. Gitu. Nah, untuk sejauh ini yang sudah bantuan apa aja Pak yang sudah masuk ke posko pengungsian ini? Alhamdulillah bantuan sudah ada dari hari kedua, kejadian. Ada bantuan sembako, bantuan tenda ada 2, yang lainnya kami beli, nyari ke material yang buka. Terus lagi ini kebanyakan ini dari donatur ataupun dari, cuman saya lupa untuk ininya dari LSM mana gitu ya, ada relawan ini gitu ya. Oke. Nah, untuk yang ada di sini Pak, warganya total ada berapa kakak yang mengungsi di posko pengungsian ini Pak? Kebetulan di Kampung Jamarah ini tenda yang paling besar, ini 50% dari penduduk di sini. Di sini kurang lebih ada sekitar 65 kakak, ya, 65 kakak. Untuk jumlah semua yang di sini itu sekitar 200 orang. 200 orang? Ya. Nah, untuk total jiwa 200 ya, dari mulai anak-anak sampai dengan lansia tersebut. Nah, untuk di Desa Jarampah sendiri Pak? Sarampat. Ya. Ada korban jiwa nggak Pak dari untuk di posko pengungsian? Untuk keseluruhan Desa Sarampat ada
di kampung. Untuk di posko pengungsian ini Kalau sendiri? di pengungsian ini tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada, Cuman ada yang ketiban, alhamdulillah tidak sampai merenggut nyawa. Kongres Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI ke-38 dibuka secara resmi Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pada Selasa 22 November. Pembukaan Kongres GMKI yang dilaksanakan di Bandara Pongtiku Rantetayo, Tanah Toraja ini diawali ibadah bersama. Dalam prosesi ibadah ditampilkan pertunjukan teatrikal singkat dari GMKI Cabang Makale serta paduan suara dari mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI Toraja dan Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Toraja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Kristiani Tandi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kristiani. Baik, Tribuners, dari Tribun Timur saya melaporkan bahwa kemarin telah diadakan pembukaan Kongres GMKI yang ke-38. Dalam Kongres tersebut juga nantinya akan dibahas mengenai pemilihan ketua baru dari GMKI atau Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kongres GMKI ini dibuka langsung oleh Andi Sudirman dengan mengangkat tema Lihatlah Kristus menjadikan semuanya baru. Kegiatan ini diadakan di Bandara Pongtiku Rantetayo 22 November kemarin dan akan berlangsung sampai 30 November mendatang yang difokuskan di Gedung Tamuan Mali Tanah Toraja. Kegiatan ini diawali dengan ibadah syukur dan nantinya akan diisi oleh pagelaran seni dan diikuti oleh delegasi 118 cabang GMKI dengan jumlah peserta sekitar 2.000 peserta. Kegiatan ini langsung dipimpin oleh Bupati Tanah Toraja, Theophilus Alorerong sebagai Ketua Panitia. Dan kegiatan ini diikuti oleh sejumlah cabang GMKI yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia. Kongres GMKI ini diadakan untuk kedua kalinya di Tanah Toraja. Dijadwalkan sebelumnya bahwa Kongres akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, namun karena adanya gempa di Cianjur yang mengakibatkan Presiden tidak sempat hadir. Baik, terima kasih rekan Kristiani dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin mengimbau agar masyarakat berhati-hati dalam menanggapi berbagai tawaran pinjaman untuk modal usaha baik dari sosial media maupun pesan personal. Hal itu merupakan modus yang kerap dipakai 3 tersangka berinisial RC, DL, dan JK. Ketiganya ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai 2 miliar rupiah. Diungkap Komarudin, satu tersangka berinisial JK atau Andika masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Nuriatul Hikmah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nuri. Silakan rekan Nuri. Silakan rekan Nuri. Ya, baik Firda, seorang warga melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar 2 miliar rupiah kepada Polres Metro Jakarta Barat. Maksud kami,
Polres Metro Jakarta Pusat. Dari pelaporan tersebut, 2 orang tersangka berinisial RC dan DR berhasil diamankan. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin menyebut kejadian tersebut bermula dari laporan salah seorang warga yang mengaku tertipu setelah meminjam uang untuk modal usaha. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Pusat kemudian menyampaikan rilis terkait dengan penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang sebagaimana dimaksud pada pasal 378 dan juga 372. Kemudian juga Kapolres Metro Jakarta Pusat mengatakan bahwasannya sarana uang yang digunakan pelaku gitu untuk mengelabui korbannya itu sangat mirip dengan uang rupiah pecahan Rp100.000. Di mana Komarudin menceritakan bahwasannya kejadian tersebut itu bermula dari korban yang membutuhkan uang sebesar 5 miliar untuk modal usaha. Secara kebetulan pelaku RC yang mengaku pernah bekerja di PT Pemodalan Nasional Madani atau PT PNM itu menawarkan pinjaman modal. Oleh RC kemudian pelaku dikenalkan kepada tersangka DL dan JK alias Andika yang disebutkan olehnya dapat memberikan pinjaman untuk modal usaha tersebut. Namun kata Komarudin, korban diberi syarat untuk membayar administrasi sebesar 10% untuk memperlancar pinjamannya. Akan tetapi korban hanya sanggup membayar sebesar 100 juta rupiah, sehingga pelaku hanya bisa memberi pinjaman sebesar 2 miliar rupiah dari yang sebelumnya diajukan 5 miliar rupiah. Kemudian Komarudin mengungkap bahwasannya antara korban dan pelaku telah terjadi komunikasi dan juga perjanjian di salah satu kafe di sebuah ruko di Cempaka Mas, Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana korban bertemu dengan DL diantar oleh pelaku JK. Tersangka JK kemudian menyerahkan uang sebanyak 1 tas yang dikatakan bahwa uang tersebut bernilai 2 miliar rupiah. Selanjutnya, kata Komarudin, korban menyerahkan uang pelancar yang sebelumnya dijanjikan sebesar 100 juta tersebut secara tunai dan pelaku langsung membawanya. Kemudian Komarudin juga menjelaskan bahwasannya setelah tas dibuka oleh korban mendapati bahwasannya nilai nominal yang diberikan itu tidak sesuai dengan angka 2 miliar rupiah. Saat dilakukan pendalaman ditemukan bahwa uang tersebut yang di dalam satu tas itu merupakan uang bukan merupakan uang asli sesuai dengan pecahan Rp100.000. Kemudian setelah itu polisi melakukan pengungkapan dan berhasil mengamankan DL berusia 53 tahun di kediamannya. Kemudian juga polisi menyita 1 tas lain yang berada di rumah DL sehingga total keseluruhan ada ditemukan sebanyak 28 bundel uang yang satu ikatnya itu tertulis sebesar 10 juta rupiah. Sehingga kata Komarudin, total uang yang didapatkan ataupun uang yang diduga palsu tersebut itu diasumsikan berjumlah 2,8 miliar rupiah. Selain tumpukan uang juga yang diduga palsu, barang bukti lain yang berhasil diringkus yakni berupa handphone sebanyak 9 buah. Komarudin menyampaikan korban terpedaya karena alibi pelaku yang mengaku sebagai karyawan bank pemodal usaha. Terlebih, uang yang diberikan kepada korban itu memiliki desain yang mirip dengan uang rupiah Indonesia. Oleh karena itu, Komarudin menyebut bahwasannya terhadap keduanya dikenakan pasal 378 dan 372 dengan ancaman hukuman selama 4 tahun penjara. Nah, pasal ini, untuk diketahui pasal ini bahwasannya ini belum diketahui apakah uang tersebut benar uang palsu atau tidak. Maka dari itu, Komarudin nantinya bakalan meminta konfirmasi juga bersama dengan Bank Indonesia untuk memastikan kembali bahwasannya uang tersebut merupakan uang palsu. Meskipun ketika kami lihat gitu secara pandangan mata gitu di lapangan pada saat konferensi pers terlihat bahwasannya di dalam uang tersebut itu tertulis uang mainan. Namun memang korban tidak menyadari hal tersebut dan ini pun yang menjadi bentuk himbauan dari Komarudin sendiri agar masyarakat itu waspada ketika melakukan transaksi, terutama transaksi di tempat-tempat seperti warung-warung kecil dan juga tempat-tempat yang gelap seperti itu atau terlebih di transaksi pada malam hari. Nah, diungkap oleh Komarudin kenapa bisa ketika diserahkan gitu uangnya itu diduga itu 2 miliar karena pelaku ini menyampilkan beberapa balok yang mana balok-balok tersebut itu merupakan balok-balok yang bisa dilihat secara kasat mata itu seperti uang gitu sehingga ditumpuk-tumpuk dan terlihat banyak dan adapun di bagian depannya itu diberikan satu uang yang memang sangat menyerupai uang asli pecahan Rp100.000 seperti itu. Nah, dari kasus ini polisi sudah menangkap 2 orang tersangka dan 1 orang tersangka
itu masih berstatus sebagai DPO. Nah, ya, dan dia itu merupakan pelaku utama yang mana diketahui bahwa pelaku ini merupakan yang memiliki kemudian menyiapkan termasuk juga yang diduga menyebarkan uang palsu menyerupai uang rupiah tersebut. Pelaku JK alias Andika yang merupakan pelaku utama ini dikabarkan menerima uang dari uang 100 juta yang dianggap sebagai pelicin itu sebesar 53 juta rupiah, sementara dua tersangka lainnya masing-masing mendapat 36 juta dan juga 18 juta rupiah. Seperti itu. Demikian Firda, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Maluku, saudara. Ratusan pendukung timnas Argentina di negeri Mamala, Maluku Tengah, pawai jelang pertandingan Argentina versus Arab Saudi pada Selasa 22 November. Dalam pawai tersebut, para penggemar membentangkan bendera Argentina sepanjang 100 meter. Di sela-sela gelaran pawai itu, Sekretaris Desa Mamala Wahyu Malawat memprediksi bahwa Argentina akan unggul 4-1 dari Arab Saudi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Meisya Marasabesi akan melaporkannya. Silakan rekan Meisya. Baik, halo Firda, halo Tribuners. Saya Meisya Marasabesi, jurnalis tribunambon.com akan melaporkan terkait dengan pada Selasa 22 November 2022 sore kemarin, tim pendukung sepak bola Argentina ya di negeri Mamala menggelar pawai jelang pertandingan antara Argentina melawan Arab Saudi. Nah, dalam pawai itu mereka membentangkan bendera Argentina sepanjang 100 meter dan bendera sepanjang 100 meter itu seharga 8 juta rupiah, Tribuners. Dari bendera itu kemudian dibentangkan dan diiring-iringi masuk ke dalam negeri Mamala ya, dibawa oleh anak-anak dan juga para orang tua. Nah, bendera itu diiring-iringi kemudian diikuti oleh puluhan pendukung lainnya yang menggunakan kendaraan roda 2. Mereka juga ikut mengiring-iringi bentangan bendera Argentina sepanjang 100 meter itu. Dan memang menurut Sekretaris Desa Negeri Mamala, Tribuners, Wahyu Malawat, dia mengatakan bahwa tim pendukung fanatik Argentina itu memang ada di 3 negeri, yang ada di negeri Mamala, kemudian Morella dan Hitu, Kabupaten Maluku Tengah. Dia mengaku bahwa 3 negeri itu adalah tim fanatik Argentina yang memang setiap tahunnya jika ada gelaran Piala Dunia, mereka selalu melakukan aksi yang sama. Dan untuk kondisi di sana memang mulai dari rumah-rumah dan pagar-pagar itu semuanya rata-rata dicat bendera Argentina seperti itu. Untuk pantauan Tribun Ambon.com, di lokasi pawai itu digelar pukul 5 sore, baik tua, muda maupun anak-anak ikut dalam pawai tersebut. Dan kemudian untuk jalanan di Maluku Tengah sana, di Mamala, mulai dari Mamala itu memang sangat sempit ya, karena dipadati oleh para pendukung Argentina. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan Meisya Marasabesi dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Sekretaris Desa Mamala, Wahyu Malawat. Berikut liputan Anda. Ini meliputi tiga negeri, jadi kita punya fans community, jadi itu meliputi supporter Argentina itu Mamala di Morella. Ya. Kakak, inisiasi bendera 100 meter ini dari komunitas atau bagaimana? Ini yang pemrakarsa ini Abang Stanley Wyatt, ya. Dan memang setiap kali ada gelaran Piala Dunia selalu dibikin kayak gini. Kalau berbicara fans fanatik itu di sini 3 negeri ini, apalagi Argentina paling banyak. Caca udah bisa lihat sendiri itu, baru fans Argentina paling fanatik semua. Iya. Kakak, prediksi untuk skor sebentar malam? Ya beta yang naif lah, 4-1. 4-1? Ya. Karena apa? Ya, Argentina dong.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 3 pilar yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Polisi Republik Indonesia atau Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar sarapan pagi di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu 23 November hari ini. Pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi yang lebih baik antar 3 pilar yang ada. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Nuriatul Hikmah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nuri. Ya, baik Firda, benar sekali bahwasannya 3 pilar yang terdiri dari TNI Polri, kemudian juga Pemprov DKI Jakarta menggelar sarapan pagi di kawasan Monumen Nasional Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi yang lebih baik antara 3 pilar yang ada. Kemudian juga selain itu, Heru juga menyampaikan bahwasannya hal tersebut dilakukan agar masyarakat merasa aman, damai, dan mendapatkan kesejukan. Kemudian juga acara tersebut dihadiri bukan hanya oleh Pemprov DKI Jakarta, melainkan juga kabupaten dan juga kota di wilayah Jabodetabek, termasuk juga Pangdam Jaya, yang mana mereka melakukan sarapan pagi bersama Babinsa dan juga Babin Kamtibnas, yang tujuannya adalah untuk menjalin komunikasi agar lebih baik lagi, kemudian agar masyarakat merasa aman, damai, dan juga memberikan kesejukan. Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyebut bahwasannya kegiatan tersebut merupakan ajang kolaborasi dan kerjasama yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga di DKI Jakarta. Terlebih hal tersebut dilakukan menjelang event-event besar ke depan, baik itu tahun politik maupun kegiatan-kegiatan besar lainnya. Dan Irjen Fadil mengatakan bahwasannya ini merupakan komitmen yang perlu dibentuk untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga DKI Jakarta. Fadil juga menambahkan bahwasannya kegiatan ini sekaligus untuk memperkenalkan PJ Gubernur DKI Jakarta dengan seluruh jajaran Bayangkara pembina ataupun jajaran Bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau Babin Kamtibnas dan juga Babinsa. Kemudian juga diakui oleh Irjen Fadil bahwasannya pihaknya itu ingin memperkenalkan gubernur lebih dekat lagi dengan seluruh jajaran. Selain itu, hal itu juga untuk bertujuan menyemangati para jajarannya di lapangan agar terus memberikan edukasi, kemudian juga dedikasi yang tinggi terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Nuri dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kita akan tampilkan wawancara dari Pangdam Kodam Jaya Maijen Untung Budi Harto, kemudian PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Berikut liputan untuk Anda. Kami, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tentunya dari Kabupaten Kota Jabodetabek dan Depok, bersama Pak Kapolda, Pak Pangdam, kami melakukan kegiatan sarapan pagi 3 pilar bersama Pak Lurah, Babinsa, dan Babin Kaptimas untuk memperatkan kami selaku petugas dan tentunya menjalin komunikasi yang lebih baik untuk supaya masyarakat merasa aman, damai, dan tentunya memberikan kesejukan. Dari saya itu mungkin ditambahkan Pak Kapolda, nanti Pak Pangdam. Pak Pangdam, monggo kami persilakan. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Seperti yang disampaikan Pak PJ Gubernur DKI tadi, kita menyelenggarakan sarapan pagi bersama 3 pilar. Ini semuanya untuk menyatukan kita semuanya agar kita secara kolaborasi bekerja sama untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga Jakarta. Kita akan menghadapi event-event ke depan, baik itu tahun politik maupun kegiatan-kegiatan lain. Tentu saja komitmen ini yang perlu kita bentuk untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga Jakarta. Saya kira itu saja. Yang pertama tentu kita pengen Pak Gubernur lebih dekat dengan seluruh Babin Kamtibmas dengan Babinsa. Kalau Pak Gubernur di tataran Pemda DKI mungkin sudah kenal, tapi di Kodam, di Polda mungkin belum kita kenalkan.
Ini. Yang pertama, yang kedua, kita semangati anak-anak di lapangan supaya dia mereka ini tetap penuh dengan dedikasi yang tinggi. Itu aja kira-kira rekan-rekan semuanya. Bendungan Kuil Kawangkoan di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara hampir rampung. Terpantau pada Selasa 22 November ada puluhan ekskavator dan truk yang sementara bekerja. Dengan begitu tempat penampungan sudah mulai menampung air dari Sungai Tondano. Di lokasi sekitar juga ada taman yang hampir rampung, baik jalannya dan juga pepohonan yang sudah ditanam. Informasi lebih lengkap. Di lokasi sekitar juga ada tanaman yang juga hampir rampung dan jalannya dan juga pepohonan yang sudah ditanam. Di area bendungan tersebut juga ada kubur tua leluhur Minahasa yang disebut Waruga yang sudah ditata dengan baik. Ada konstruksi di terowongan namanya bottom outlet, tujuannya mengalirkan air ke sungai. Beberapa waktu lalu, Gubernur Sulut Oli Dondo Kambe mengatakan bendungan ini akan diresmikan pada bulan Desember 2022 oleh Presiden Joko Widodo. Bendungan Kuil Kawangkoan ini dibangun untuk mencegah banjir di Kota Manado sekaligus untuk menyuplai listrik dan areal pariwisata. Adapun bendungan Kuil Kawangkoan di Minahasa Utara ini menghabiskan anggaran hampir 2 triliun rupiah. Pengadaan lahan bendungan Kuil Kawangkoan ini cukup besar, mencapai 232 miliar rupiah. Pengerjaan proyek bendungan Kuil Kawangkoan sudah dimulai sejak 2016 ditandai dengan groundbreaking. Kemudian 6 tahun berlalu, akhirnya proyek ini tidak lama lagi akan diresmikan. Sekilas informasi dari soal bendungan Kuil Kawangkian, adapun daya tampung bendungan Kuil Kawangkoan tersebut mencapai 23,37 juta meter kubik dan luas genangan 139 hektar area. Bendungan ini bisa mereduksi banjir sebesar 282,18 meter kubik per detik yang sering terjadi di Kota Manado dan sekitarnya. Selain itu, dengan debit 4,50 meter kubik per detik, bendungan ini bisa menyediakan kebutuhan air baku bagi warga Kota Manado, Kecamatan Kalawat, Kota Bitung, dan KEK Bitung. Tak hanya itu, bendungan Kuil juga memiliki kapasitas pembangkit listrik tenaga air sebesar 1,2 megawatt. Selain berfungsi sebagai bendungan, dilakukan penataan kawasan sekitar bendungan Kuil Kawangkoan. Korban gempa bumi Cianjur di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Cianjur, Jawa Barat sebanyak 270 pasien. Koordinator Humas dan Layanan Publik RSUD Cimacan, Ida Farida mengatakan, berdasarkan data update pihaknya pada Rabu ini, sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tercatat ada pasien akibat gempa bumi Cianjur di RSUD Cimacan mengalami penambahan dari yang sebelumnya 267 pasien, kini total sebanyak 270 pasien. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya update terkini terkait gempa bumi di Cianjur, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com, ada Ibriza Fasti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ibriza. Ya, terima kasih Firda. Halo Tribuners, dapat kita lihat saat ini saya sedang berada langsung di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Adapun berdasarkan laporan dari posko tim medis bencana RSUD Cimacan menyatakan bahwa hari ini jumlah korban gempa bumi Cianjur di rumah sakit tersebut sebanyak 270 pasien. Itu mengalami penambahan dari yang sebelumnya tercatat pada hari Selasa kemarin 267 pasien seperti itu. Adapun tadi pihak humas yaitu Ibu Ida juga menjelaskan dari total 270 pasien tersebut, 174 diantaranya mengalami luka ringan. Angka tersebut meningkat dari pada Selasa kemarin yang berjumlah 150 pasien untuk pasien luka ringan seperti itu. Kemudian untuk pasien luka sedang bertambah sebanyak 3 pasien, yaitu sebanyak 53 pasien, lebih tepatnya saat ini totalnya. Sementara itu untuk pasien yang mengalami luka berat itu dirujuk ke RSUD Ciawi Bogor
Jawa Barat juga mengalami penambahan 2 orang, menjadi sebanyak 11 orang, seperti itu. Kemudian untuk korban meninggal dunia juga mengalami penambahan sejak Selasa kemarin di RSUD Cimacan ini, yaitu bertambah sebanyak 2 jenazah, yaitu sebanyak total 16 korban jiwa, seperti itu. Sebagai informasi, tadi juga datang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung bagaimana fasilitas kesehatan yang ada di RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Tepat pada saat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melakukan peninjauan, itu terjadi gempa susulan, kurang lebih berdasarkan informasi dari akun Twitter BMKG, itu 3,9 magnitudo, seperti itu, dan itu cukup terasa, hingga pihak RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat, itu melakukan evakuasi para pasien penyakit umum untuk dibawa ke tenda-tenda yang berada di halaman RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Begitu. Terima kasih, Firda. Berikut laporan saya. Baik, terima kasih rekan Ibriza dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Berikut liputan untuk Anda. Kalau kita di Kemenkes mau fokusnya memastikan bahwa kesehatan masyarakat itu terjaga. Jadi kita identifikasi pertama ke pusat-pusat atau posko-posko yang agak jauh dari rumah sakit. Jadi tim relawan yang datang, dokter-dokter, bidan, perawat, kita kirim ke sana. Kemudian untuk melihat mana yang bisa dirawat di sana, mana yang mesti dibawa ke rumah sakit. Nah itu udah jalan. Jadi ada sekitar lebih dari 15 tim yang kita kirim ke posko-posko. Kita udah identifikasi lebih dari 2.300 yang luka ringan yang dirawat di sana. Nah ada yang 494. Nah ini yang luka berat. Ini yang mesti dibawa ke rumah sakit. Dan itu kan mesti ada tindakannya. Umumnya tindakan bedah. Karena patah tulang atau kena kepala, ada pembengkakan atau ini patah di dalam tapi nggak terbuka. Nah yang 474 ini karena terlampau rumah sakitnya juga terlampau padat, 70 tadi sih sampai tadi pagi 70 udah dirujuk. Jadi ada ke Bandung, ada yang Sukabumi, ada yang ke Bogor, ada yang ke Jakarta juga. Nah masih banyak nih sekitar 400-an yang ada di Cianjur. Nah itu tadi saya lihat karena tim-tim udah datang kan, dokter-dokter spesialis ortopedi udah kita kirim, dokter bedah udah datang, itu udah cukup banyak. Dibantu juga tim dari TNI Polri. Nah sekarang yang kurang adalah tempat operasinya, karena ini mesti dioperasi dan saya minta operasinya cepet deh, kalau bisa 3 hari selesai. Nah saya udah lihat tadi di rumah sakit Bayangkara pertama yang saya datangi ya, itu ada 1 kamar operasi, tempat tidur yang 1 bisa jadi 2. Rumah sakit Sayang yang paling banyak itu ada 8 tempat tidur, ruang operasi sebenarnya bisa dipakai semua, cuma perlu perbaikan sedikit. Tadi saya ke rumah sakit Hafiz juga, itu lihat ada 2 ruang operasi, jadi berapa? 8, 2, tambah 2 udah 12. Sama di sini tadi saya lihat ada cukup banyak nih, ada 2 yang bisa dipakai plus 2. Wali Kota Batam Muhammad Rudi akan turun ke jalan menggelar penggalangan dana untuk korban gempa di Cianjur, Jawa Barat dan sekitarnya Selasa 21 September. Aksi penggalangan dana itu akan dilaksanakan oleh pemerintah kota, Badan Pengusahaan atau BP dan sejumlah organisasi masyarakat di Batam. Adapun titik penggalangan donasi yakni di Simpang Gelail Sungai Panas, kemudian Simpang Kepri Mall, Simpang Martabakhar, Nagoya, dan Simpang Masjid Agung Batam Center. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Roma Ulisianturi akan melaporkannya. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Firda di studio. Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam kembali menggelar aksi menggalang dana dan turun ke sejumlah titik di Kota Batam, titik persimpangan untuk melakukan pengumpulan dana ataupun donasi untuk masyarakat korban gempa yang ada di Cianjur. Nah, seusai pulang dari Umroh Mekah, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Haji Muhammad Rudi mengajak seluruh pegawai yang berada di lingkungan BP maupun Pemko untuk diawali dengan apel bersama di Simpang Gelail Kota Batam Kepulauan Riau.
Kemudian mereka langsung menggunakan beberapa kotak yang terbuat dari kardus untuk mengumpulkan dana ke sejumlah pengendara yang ada di simpang-simpang. Nah, titik pertama ini difokuskan memang di Simpang Gelail Kota Batam. Setelah itu OPD dan Wali Kota Batam juga turun ke beberapa simpang lainnya. Di hari pertama ini simpang yang dikunjungi adalah Simpang Gelail, lalu yang kedua Simpang Martabak Har, yang ketiga Simpang Kepri Mall, dan yang keempat Simpang Masjid Raya. Nah, dalam pengumpulan ini Muhammad Rudi turun langsung untuk menemui satu persatu pengendara baik roda 4 maupun roda 2 yang ditemani oleh tim Basnas Kota Batam juga untuk mengumpulkan donasi ini. Nah, Pemko Batam dan BP Batam menargetkan donasi ini mencapai 1 miliar sehingga bisa ditransfer kepada pemerintah Cianjur. Nah, selain itu, Pemko Batam dan Basnas juga membuka rekening atau menyediakan rekening khusus untuk bagi masyarakat Kota Batam yang bersedia memberikan donasi kepada masyarakat Cianjur. Nah, selain itu, mereka juga membuka beberapa titik posko bantuan bencana untuk masyarakat Cianjur yang ada di beberapa titik tempat juga, salah satunya di Simpang Gelail. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Roma Olisianturi dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera alias ANIS Kabupaten Sigi resmi terbentuk dan dideklarasikan Selasa 22 November. Deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS Kabupaten Sigi bertempat di Cafe Diamond, Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Sigi, Sulawesi Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu. Ada Muhammad Salam yang akan melaporkannya. Silakan rekan Salam. Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuners sekalian. Dapat kami informasikan relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera alias ANIS Kabupaten Sigi resmi terbentuk dan dideklarasikan Selasa sore kemarin. Deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi itu bertempat di Cafe Diamond, Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sedikitnya ada 55 orang di Kabupaten Sigi, terdiri dari berbagai kecamatan masuk dalam kepengurusan DPD ANIS Sigi tersebut. Perhatikan pengurus DPD ANIS Sigi berdasarkan SK DPP ANIS nomor 148 garing ST strip 10 garing TAP strip SK garing DPP strip ANIS strip garing 10 garing 2022 tentang pengurus daerah Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi. Untuk koordinator presidium DPD ANIS Kabupaten Sigi itu adalah Fahri Sosiawan. Dalam kepengurusan DPD ANIS Kabupaten Sigi terdapat 8 bidang, yakni diantaranya bidang kerjasama dan perluasan jaringan, bidang organisasi dan pembinaan relawan, bidang kajian strategis dan materi sosialisasi, bidang media sosial dan humas. Selain itu ada pula bidang data, IT dan dokumentasi, bidang hukum dan advokasi, serta bidang sarana dan prasarana dan bidang logistik. Kemudian Wasekjen DPP ANIS Mugira mengatakan untuk di Sulawesi Tengah sendiri masih ada 3 kabupaten dan 1 kota yang sudah melakukan deklarasi. Untuk di Sulawesi Tengah sendiri totalnya ada 4, yakni Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Banggai, Kota Palu, dan Kabupaten Sigi. Dan dalam waktu dekat akan menyusul Kabupaten Donggala, Parigi Motong, Poso, Tojo Una-Una, dan Buol. Dan kesemuanya itu sudah memiliki SK, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melakukan deklarasi tersebut. Dan juga turut hadir dalam deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi antara lain Pembina Wilayah ANIS Sulawesi Tengah Ahmad Sumarlin dan Wasekjen DPP ANIS Pusat Ibu Mugira. Kemudian pengurus Pusat Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera sangat optimis dengan kemenangan Anies Baswedan sebagai presiden pada pemilu tahun 2024 mendatang. Hal itu diutarakan Wasekjen DPP ANIS Ibu Mugira saat melakukan deklarasi pengurus DPD ANIS Kabupaten Sigi. Dan ia mengatakan relawan yang sudah dilantik benar-benar berkomitmen untuk sama-sama berjuang dengan ikhlas untuk kemenangan bangsa Indonesia dengan Anies Baswedan sebagai presiden. Kemudian menurut Wasekjen DPP ANIS itu bahwa relawan Anies di Kabupaten Sigi khususnya agar benar-benar solid mendukung Anies Baswedan.
Kemudian ia menjelaskan agar setiap relawan di kabupaten kota dan provinsi untuk tetap menjaga kesehatan, dan itu merupakan pesan dari Bapak Anies Baswedan, sehingga relawan yang ada di kabupaten kota dan provinsi itu tetap menjaga kesehatan hingga pemilu 2024 mendatang. Dan juga dapat diketahui jumlah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah itu yakni 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Sekian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Muhammad Salam dari Tribun Palu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Wasekjen DPP Anies Mugira. Berikut liputannya untuk Anda. Nasional Indonesia Sejahtera, visi misinya itu menaikkan popularitas dan elektabilitas. Makanya kami relawan ini sosialisasi ke seluruh pelosok Indonesia. Aliansi ini sudah 34 provinsi dan 300 lebih kabupaten kota yang terdeklarasi, mendorong, mengajak masyarakat, ayo kita sama-sama menyuarakan orang baik Pak Anies Rashid Baswedan, karena beliau sudah memimpin Jakarta 5 tahun dengan bukti-bukti yang sangat membanggakan masyarakat DKI, dan kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengusung beliau, mendukung beliau dengan banyaknya suara masyarakat, suara rakyat, sehingga membuka tekad partai-partai untuk mengusung Pak Anies. Alhamdulillah Nasdem sudah menyatakan diri, insya Allah yang kemudian ada Demokrat, PKS walaupun masih menunda, tapi kami meyakini, kami mengetuk pintu langit, mengetuk hati semua partai, masyarakat seluruh Indonesia, bahwa kami meyakini bahwa Anies pasti akan ditetapkan sebagai calon presiden Republik Indonesia di 2023 nanti. Itu keyakinan kita, makanya Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ini selalu dan terus bekerja, terus memperjuangkan, terus mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk sama-sama mendukung, sama-sama berteriak, mengetuk pintu elit-elit politik yang ada di Jakarta, agar mereka membuka hatinya bahwa masyarakat membutuhkan sosok Anies Rashid Baswedan menjadi presiden di 2024. Itulah visi misi kita, elektabilitas dan popularitas, karena hasil survei lah yang akan meyakinkan semua partai untuk menetapkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden terpilih. Upaya pencarian warga Lampung yang tenggelam di perairan Selat Bengkalis setelah nekat melompat dari kapal Roro penyeberangan Bengkalis Sungai Selari akhirnya dihentikan. Penghentian ini dilakukan setelah tim SAR gabungan berhasil menemukan Edi Purwanto, namun sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Korban ditemukan sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat oleh nelayan. Korban ditemukan dalam kondisi mengapung di sekitaran perairan Desa Damai, Kecamatan Bengkalis. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Muhammad Natsir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Natsir. Ya, terima kasih Firda dan Tribunur dimanapun berada. Memang benar semalam tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI dan Polri telah menutup upaya pencarian salah satu warga Lampung yang pada Sabtu kemarin nekat melakukan terjun langsung dari kapal Roro Sabtu sore dan dinyatakan hilang selama 4 hari. Nah, upaya pencarian sendiri berlangsung selama 4 hari dilakukan oleh tim gabungan. Warga Lampung yang nekat melompat ini bernama Edi Purwanto, di mana dia baru pulang dari Malaysia. Saat itu dia pulang ke Malaysia dengan tujuan ingin berangkat ke Malaysia, namun saat sampai di pelabuhan Malaysia mereka sudah ditolak untuk masuk ke Malaysia, dan kemudian pulang dan diduga karena depresi nekat melompat ke laut di pelabuhan Roro, di kapal Roro Bengkalis. Nah, upaya pencarian sendiri berlangsung selama 4 hari. Kemudian pada pagi kemarin sekitar pukul 8.30 tim SAR gabungan mendapat informasi dari nelayan setempat bahwa ada penemuan jasad yang meninggal yang mengapung di perairan Selat Bengkalis. Nah, jasad ini kemudian dievakuasi dan benar merupakan Edi Purwanto yang dinyatakan hilang. Nah, saat ini telah dievakuasi ke darat, dibawa ke RSUD Bengkalis, dilakukan visum oleh RSUD Bengkalis. Dari keterangan Kasat Air Polres Bengkalis, bahwa korban saat ini pihaknya lagi menunggu koordinasi dari pihak keluarga apakah akan dibawa pulang ke Lampung atau
akan dikebumikan di Bengkalis. Untuk saat ini jasad masih berada di RSUD Bengkalis. Demikian Firda laporan kami. Ya, baik, terima kasih rekan Natsir dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Koordinator Pos Basarnas Pekanbaru di Bengkalis, Trans Piranto. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, hasil operasi hari keempat ini tadi dimulai dengan pukul 8 ya, dilanjutkan dengan penyisiran. Dan sekitar pukul 8.30 korban ditemukan oleh nelayan dan diinformasikan oleh BPBD dan dilanjutkan dengan evakuasi oleh tim SAR gabungan. Korban dalam keadaan meninggal dunia. Kondisinya gimana? Kondisinya masih utuh. Ini berapa jauh nih dari TKP dia terjun? Kalau dari TKP ditemukan korban tak lebih 15 nautical mile di arah depan Desa Damai, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Ini pencarian hari keberapa nih? Ini pencarian hari keempat. Ini langsung dievakuasi mana? Ya, untuk korban langsung dievakuasi dibawa ke Rumah Sakit Umum Bengkalis. Lalu dilanjutkan tindak lanjut oleh pihak rumah sakit dan mungkin pihak kepolisian. Berarti dengan temuan ini operasi Nah, untuk pertemuan dengan ditemukannya korban, operasi langsung ditutup oleh Kepala Kantor SAR Pekanbaru. Keluarga korban Febri Dianto, 14 tahun, bocah kelas 2 SMP warga Dusun 5, Desa Surodadi, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, Sumsel, berharap pelaku pembunuh putranya segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Febri Dianto sendiri dikabarkan hilang sejak Senin 14 November sore sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Selesai mengantarkan orang tak dikenal membeli minum di wilayah Desa Yingadirejo. Hingga akhirnya korban ditemukan tewas di irigasi di Desa Yingadirejo, Kecamatan Tugumulyo dalam kondisi tertelungkup. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos. Ada Eko Mustiawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eko. Baik, rekan Firda melaporkan langsung dari Kabupaten Musirawas. Bahwasannya benar keluarga korban bernama Febri Dianto atau 14 tahun, pelajar kelas 2 SMP di warga Dusun 5 Desa Surodadi, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, berharap kepada pihak kepolisian agar segera mengungkap dan menangkap pelaku yang menyebabkan anak pertamanya itu tewas usai menghantarkan membeli minum. Dan meskipun saat ini bahwasanya pihak Polres Musirawas sudah mengantongi identitas terduga pelaku, yakni Sumaryanto alias Yanto alias Bendul, warga Dusun 3, Desa Yingadirejo, Kecamatan Tugumulyo. Namun sejauh ini hasil perkembangan dari pihak kepolisian sendiri belum berhasil menangkap atau mengamankan pelaku terduga pembunuhan. Sehingga pihak Polres Musirawas melakukan penyebaran surat DPO terhadap terduga pelaku kepada masyarakat, harap agar masyarakat yang mengetahui informasi keberadaan terduga pelaku dapat menyampaikannya ke pihak kepolisian terdekat. Nah, baik rekan Firda, diinformasikan bahwasanya korban Febri Dianto sendiri merupakan pelajar kelas 2 SMP warga Dusun 5 Desa Surodadi yang dikabarkan hilang sejak Senin 14 November 2022 seusai menghantar orang tidak dikenal membeli minum. Kejadian tersebut bermula saat korban bersama adiknya pulang sekolah dan saat lagi makan siang kemudian korban ditelepon oleh temannya untuk diajak bermain bersama. Hingga akhirnya informasi korban berkumpul bersama teman-temannya di Jalan Setapak di Desa Yingadirejo. Tak lama kemudian ada orang tidak dikenal menghampiri para pelajar tersebut dan pertama menanyakan air minum, kemudian dijawab oleh korban dan rekan-rekannya tidak ada. Kemudian orang tidak dikenal tersebut meminta salah satu dari mereka untuk menghantarkan membeli minum. Akhirnya korbanlah yang menghantarkan orang tidak dikenal tersebut membeli minum karena merasa kasihan. Namun berawal dari situ hingga Selasa dan Rabu pagi sekitar 16 November, korban hingga akhirnya ditemukan sudah tak bernyawa dengan kondisi tertelungkup di lahan persawahan di Desa Yingadirejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Korban sendiri ditemukan sudah meninggal dunia dan badan korban sudah membengkak dan menimbulkan bau busuk. Dari hasil visum badan korban ditemukan beberapa luka lebam, di antaranya di bagian kepala dan juga di bagian dada.
hingga kemudian korban dievakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan. Baik begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sriwijaya Post Eko Mustiawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari ayah korban Timono. Berikut liputannya untuk Anda. Hari Senin tuh balik dari sekolah itu kan dia sekolah dulu balik makan belum selesai ditelepon sama kawan sekolah tuh diajak biasa jalan-jalan lah ibaratnya tuh. Pelaku tuh nak minta minum, anak aku ndak bawa minum, dia masuk ke hutan tuh lagi, terus keluar suruh ngantar dia ngambil air minum di dalam pohon para itu. Dianya jam itu hilang. Rasa kehilangan atau gimana sih Pak? Mungkin yang dirasa? Jelas itu pasti sakitnya Pak. Ya jelas kehilangannya lah, cara ibaratnya meninggalnya itu tidak wajar ibaratnya. Kalau harapan aku, anak aku kan matinya saya itu. Kalau dia ketangkap, ya kalau bisa disiksa juga baru dibunuh. Itu. Untuk pelaku sendiri Pak, segera ditemukan atau gimana Pak? Ya segera harus ditemukan. Biar anak aku tuh tenang lah ibaratnya kan. Korban itu bersama siapa Pak kok tadinya di situ Pak, di tempat kejadian itu Pak pertama? Sama kawan-kawannya. Parendi Lasandi alias Freddy, 33 tahun, tersangka pembunuhan terhadap Devi Mustika Lana, 42 tahun yang terjadi di Lorong Walet, RT 19 Sebagan Pete, Alam Barajo, Kota Jambi pada Rabu 26 Oktober lalu mengaku spontan menghabisi nyawa korban. Ia tidak terima istrinya kerap dirayu oleh korban melalui pesan singkat di WhatsApp. Bahkan korban nekat mendatangi rumah pelaku dan menyentuh istrinya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Aryo Tondang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aryo. Baik, terima kasih Firda. Kami informasikan memang pihak kepolisian khususnya di Satreskrim Polresta Jambi memang berhasil meringkus pelaku pembunuhan seorang pria di kawasan Lorong Walet, Bagan PT, Alam Barajo, Kota Jambi. Nah, pelaku sendiri merupakan seorang pekerja buruh harian lepas yang dimana pelaku memiliki 2 orang anak dan 1 orang istri. Nah, motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh pihak kepolisian bahwasanya pelaku sendiri curiga dan cemburu, lebih tepatnya cemburu kepada korban, di mana korban kerap menggoda istrinya. Dan saat ini atau pihak kepolisian menjelaskan korban kerap kali menggoda istri pelaku melalui pesan singkat di WhatsApp, bahkan nekat sampai mendatangi rumahnya. Nah, puncak emosi daripada pelaku ini terjadi saat korban mendatangi rumahnya yang dimana pada saat itu sedang ditinggali oleh istrinya. Kemudian setelah korban menyentuh bagian tubuh daripada istrinya sehingga dia spontan membacok korban sehingga terluka. Saat itu korban berupaya menghindar, kemudian pelaku melakukan pengejaran. Nah, dari antara dua orang, pelaku dan korban sempat berduel hingga akhirnya pelaku mendapati sebuah balok semen kemudian menghajar korban menggunakan balok semen sehingga tewas di lokasi kejadian. Nah, setelah berhasil membunuh korban, pelaku melarikan diri dengan membawa 2 orang anak dan istrinya menggunakan sepeda motor di wilayah Kabupaten Merangin, tepatnya di Jangkat. 1 hari berada di Jangkat, kemudian pelaku kembali melarikan diri ke arah Sekayu, Sumatera Selatan. Nah, setelah mendapat informasi, tim dari kepolisian kemudian meluncur langsung ke Sekayu, Sumatera Selatan untuk menangkap pelaku. Dan pelaku berhasil diringkus beserta dengan sejumlah barang bukti, mulai dari parang, kemudian batu, serta sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melarikan diri. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait insiden ini. Mungkin demikian, Firda, kembali ke video. Baik, terima kasih rekan Aryo Tondang dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimun oleh rekan Aryo dari Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi. Dan berikut liputan untuk Anda. Sekilas cemburu dan gelap, emosi memuncak, jadi hanya itu jalan satu-satunya mungkin. Kalau pertama kali abang ngabisi korban itu pakai apa bang? Pertama sekali saya bacok korban secara spontan, lalu saya
duel dengan korban, lalu saya diterajang korban, saya tersungkur di sebuah batu patok. Batunya dipukul. Selalu batu patok itu saya ambil, saya pukul di kepala korban. Bang, saat itu apa yang abang lihat sehingga tiba-tiba memuncak emosinya, Bang? Si korban mengganggu istri saya dengan memegang tubuh istri saya. Itu kejadiannya di dalam rumah atau di luar? Di luar rumah, tepat di depan. Kejaksaan Negeri atau Kejari Sungai Penuh menggelar restoratif justice dalam perkara tindak pidana umum atas terdakwa Abdullah bin Abdul Somad pada Selasa 22 November. Bertempat di kantor Kejari Sungai Penuh, Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menerbitkan surat ketetapan penyelesaian perkara atau SKPP berdasarkan restoratif justice. Dari pantauan, saat putusan dibacakan oleh Kejari Sungai Penuh, terdakwa Abdullah berulang kali mengusap air mata. Ia tak bisa menahan air matanya menetes karena terharu putusan yang dibacakan membebaskannya dari jeratan hukum. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Heru Pitra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Heru. Ya, Firda, terima kasih. Benar, di Kota Sungai Penuh, tepatnya di Kejari Sungai Penuh, digelar restoratif justice, di mana kasus perkara penganiayaan terhadap sesama warga. Nah, saat restoratif justice yang digelar di Kejari Sungai Penuh, suasana haru terlihat di saat dilangsungkannya restoratif justice tersebut, di mana terdakwa Abdullah terlihat berkali-kali mengusap air matanya karena terharu. Kasusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sehingga ia bisa dibebaskan dari hukum, di mana kasusnya tersebut tidak dilanjutkan lagi ke tahap persidangan. Saat restoratif justice yang digelar di Kejari Sungai Penuh, Abdullah terlihat juga memeluk korban, beberapa kali memeluk korban dan sambil mengusap air matanya dia terlihat sangat terharu dan menangis di acara tersebut, dan dia juga mengaku bersyukur kasusnya tersebut bisa diselesaikan dengan cara restoratif justice ini. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh yang telah berupaya untuk menyelesaikan kasus tersebut secara restoratif justice. Dia juga memohon maaf kepada terdakwa karena dia mengaku apa yang dilakukannya merupakan silau saat karena emosi, karena saat itu di mana kasus terjadi karena dari ejekan anaknya diejek oleh korban sehingga dia melakukan tindakan kekerasan terhadap korbannya. Kejari Sungai Penuh Anton mengatakan bahwa restoratif justice ini dilakukan juga dengan penuh pertimbangan, di mana dari 3 kali restoratif justice yang dilakukan baru ada 2 restoratif justice yang berhasil dilakukan, dan yang terakhir ini adalah kasus dari Abdullah ini. Dia mengatakan ada beberapa timbangan yang dilakukan terhadap restoratif justice terhadap Abdullah ini, terutama korban dan terdakwa merupakan saudara, masih ada hubungan keluarga. Kedua juga terdakwa juga belum pernah dihukum dan tuntutannya juga di bawah 5 tahun. Korban juga mengaku bersyukur ya kasus ini bisa diselesaikan secara restoratif justice, karena dia juga tidak ingin terdakwa dihukum, dan dia juga mengharap terdakwa yang masih iparnya tersebut bisa kembali bersama keluarganya dan membina rumah tangga yang lebih baik lagi. Karena itu memang terlihat haru kemarin di saat restoratif justice digelar di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Demikian Perda, laporan saya dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan, Madura menangkap pengedar narkoba yang terkena licin dalam bertransaksi. Pengedar yang diketahui berinisial AH 38 tahun itu merupakan warga Jalan Raya Panglegur, Dusun Keramat, Desa Panglegur, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura. AH ditangkap di rumahnya oleh sejumlah tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan pada Rabu 16 November malam sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura. Ada Guswanto Ferdian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Guswanto. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat siang seluruh penonton Tribun News yang ada di seluruh Indonesia. Rekan Firda, pada Rabu malam, anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan menangkap seorang pengedar yang dikenal sangat licin saat hendak ingin diamankan begitu. Pengedar ini merupakan pengedar lama dan pemain sabu-sabu yang sering kerap kali mengedarkan sabu-sabu di wilayah Kabupaten Pamekasan. Nah, tersangka tersebut berinisial AH, seorang laki-laki warga Dusun Keramat, Desa Panglekur, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Nah, polisi berhasil mengamankan AH ini setelah melakukan beberapa pengintaian. Sehingga pada saat itu AH ini langsung digerebek di rumahnya saat sedang beristirahat begitu, dan ditemukan sejumlah barang bukti di tempat di bawah kasur tempat di mana AH sedang tidur. Nah, sejumlah barang bukti yang ditemukan itu berupa sejumlah paket sabu-sabu, dan juga ada sebagian juga paket sabu-sabu yang sudah dibungkus dalam klip plastik kecil. Saat itu polisi langsung mengepung rumah AH sehingga AH tidak bisa berkutik dan langsung bisa diamankan oleh anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan. Nah, modus dari AH ini ketika hendak mengedarkan sabu-sabu atau menjual sabu-sabu terhadap pembelinya, dia menggunakan sistem kepercayaan atau lebih gampangnya bisa disebut AH ini ketika hendak ingin menjual barangnya, yaitu berupa sabu-sabu, pembeli diharap untuk mentransfer terlebih dahulu atau membayar terlebih dahulu. Setelah itu AH akan mengirimkan barang di tempat yang ia tentukan. Jadi tidak langsung melalui tatap muka dengan pembelinya. Nah, saat uang sudah ditransferkan oleh pembeli terhadap AH, nanti AH akan meletakkan barang dan nanti AH akan menghubungi terhadap pembeli untuk mengambil barang tersebut di mana ia letakkan barang tersebut. Sehingga polisi ketika hendak ingin mengamankan AH beserta barang buktinya cukup kesulitan karena transaksi yang dilakukan AH ini bisa dibilang oleh Kasat Narkoba Polres Pamekasan adalah sistem ranjau, yaitu di mana AH tidak langsung bertransaksi dengan para pembelinya. Nah, terungkapnya AH ini setelah melakukan pengembangan terhadap tersangka sebelumnya atau pemakai sebelumnya yang telah ditangkap oleh anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan. Sehingga semua jaringan-jaringan AH kini sudah banyak terungkap dengan terbukti beberapa waktu lalu juga anggota tim Satres Narkoba Pamekasan menangkap seorang pengedar ataupun bandar narkoba di wilayah Kabupaten Sampang dengan sejumlah barang bukti berupa kiloan sabu yang diduga ada kiloan sabu di rumah bandar narkoba tersebut. Ini AH sudah ditahan di Mapolres Pamekasan, namun anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan masih terus melakukan upaya pengembangan untuk mengungkap siapa di atasnya AH ini, apakah masih ada bandar atau pengedar yang lainnya. Nah, AH sementara waktu terancam hukuman penjara minimal 4 tahun atau hukuman mati. Untuk informasi lebih lanjut nanti akan saya informasikan kembali kepada rekan Firda. Kembali ke studio rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Guswanto Ferdian dari Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Korban tenggelam di Sungai Ngasinan, Kabupaten Trenggalek akhirnya ditemukan pada Selasa 22 November. Korban bernama Ais Rido Anafi, 13 tahun, warga desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan di Dam Dawung. Lokasi pintu air ini berada di Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan. Jarak lokasi penemuan dengan tempat kejadian perkara sekitar 10 km. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Aflahul Abidin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aflahul. Baik, benar sekali Tribuners. Jadi jenazah Ais Rido Anafi, warga Desa Karangsoko, Kecamatan Kabupaten Trenggalek yang tenggelam sekitar 3 hari lalu telah ditemukan pada kemarin hari Selasa tanggal 22 bulan November 2022 sekitar subuh hari. Jadi jenazah ditemukan di Dam Dawung di Kecamatan
Pogalan yang jarak lokasi dari dia pertama kali tenggelam adalah sekitar 10 km. Dalam jangka waktu sekitar 2 hari, jenazah berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dan setelah ditemukan jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sudomo Trenggalek, lalu dikembalikan ke keluarga untuk kemudian dimakamkan. Jadi Ais ini tenggelam ketika ia sedang bekerja bakti bersama teman-temannya untuk membangun sebuah perengan di Sungai Ngasinan yang sempat rusak akibat banjir. Jadi dia bersama sekitar 4 temannya yang lain adalah membangun tanggul di sisi sungai, lalu kemudian terpeleset bersama 3 orang teman lainnya. Jadi ada 4 orang sebenarnya yang terpeleset, dan Ais menjadi salah satu korban terpeleset yang tidak berhasil selamat atau diselamatkan, sehingga dia akhirnya tenggelam. Tim SAR gabungan mencoba menyusur semua lokasi titik sungai, baik di pinggir maupun di tengah sungai. Sekitar 75 tim SAR gabungan diterjunkan langsung untuk mencari lokasi Ais berada, korban berada ini. Nah, setelah itu pada hari pertama pencarian masih nihil. Kemudian di hari kedua pencarian diperlebar jaraknya sampai ke titik Damdawung. Damdawung ini adalah titik arah aliran Sungai Ngasinan yang berupa penahan air di pintu air istilahnya. Nah, kemudian hingga sore hari menjelang malam pencarian dihentikan dan tidak ditemukan atau belum ditemukan korban yang hilang ini. Kemudian waktu sekitar jam 4 dini hari, Ais ini, korban ini ditemukan oleh salah satu rekannya yang memang mencari keberadaannya di Damdawung. Dia menunggui di sana dan akhirnya menemukan sesosok mayat atau jenazah di lokasi Damdawung ini. Ia kemudian terus melaporkan ke petugas berwajib, lalu informasi itu diteruskan kepada tim SAR gabungan dan akhirnya dilakukan proses evakuasi. Dari hasil identifikasi yang ada, memang benar diketahui bahwa jenazah yang ditemukan itu adalah korban yang meninggal akibat terpeleset beberapa waktu yang lalu. Korban ini adalah siswa SMP, masih remaja, dan kini sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Oke, demikian laporan dari saya di Trenggalek. Kembali ke studio. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jumlah peralatan tambang ponton Nisab Produksi atau PIP Pasir Timah sudah parkir di perairan Kampung Iklim, Teluk Rubiah, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin 21 November. Ponton itu bakal beroperasi dalam waktu dekat di perairan Kampung Iklim, merupakan destinasi wisata di Kecamatan Muntok. Diketahui tempat wisata itu sudah dibangun beberapa fasilitas pendukung berupa tempat duduk dan lainnya untuk wisatawan serta warung usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjajakan dagangannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Yuranda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yuranda. Ya, baik Firda, bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini tambang ponton Nisab Produksi Pasir Timah bakal beroperasi di perairan Kampung Iklim, Teluk Rubiah, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu dekat ini. Yang di mana diketahui Kampung Iklim itu merupakan destinasi wisata di kecamatan tersebut. Di sana juga sudah dibangun fasilitas berupa tempat duduk, fasilitas pendukung berupa tempat duduk dan lainnya, serta warung UMKM yang menjajakan dagangannya di sana. Untuk tempat itu diketahui merupakan tempat favorit masyarakat, yang di mana beberapa waktu lalu kami telah menghimpun data di sana. Para masyarakat menghabiskan akhir pekannya di sana untuk menikmati senja serta menghabiskan waktu bersama keluarga mereka. Pada hari kemarin
anggota dari Komisi 2 DPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meninjau ke kawasan tersebut. Ketua Komisi 3 DPR Babel Adet Mastur mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi untuk melihat berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa bakal ada aktivitas penambang pasir timah di sana. Setelah melihat lokasi bahwa mereka telah melihat di sekitar situ ada tanaman mangrove serta tempat wisata dan dermaga jeti yang merupakan dermaga yang dibangun pemerintah provinsi Bangka Belitung untuk masyarakat nelayan. Kata Adet, ia mengetahui laporan itu langsung terjun ke lokasi. Setelah melihat situasi di sana, diketahui sejumlah masyarakat yang diperkirakan 90 masyarakat di sana telah setuju dengan aktivitas penambangan di sana. Cuma dirinya mengatakan masyarakat yang mana memberi informasi kepadanya bahwa menolak aktivitas tersebut. Adet juga menjelaskan pihaknya akan melihat peraturan daerah RZWP 3K tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terlebih dahulu. Apabila koordinasi tersebut tambang itu tidak tercantum di sana, berarti bisa dikatakan tambang tersebut ilegal, begitu katanya. Sementara PJ Gubernur Ridwan Jamaluddin mengatakan pemerintah memastikan aktivitas penambang pasir timah di perairan Kampung Iklim, Teluk Rubiah, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat tidak mengganggu infrastruktur dan destinasi pariwisata di sana. Katanya, kata Ridwan Jamaluddin, dipastikan tidak mengganggu, pasti diatur rencana pertambangan di perairan itu agar tidak mengganggu infrastruktur dan destinasi pariwisata. Nanti prakteknya tidak, pasti diatur agar penambang bisa sesuai dengan ketentuan dan infrastruktur serta destinasi pariwisata harus dijaga. Menurutnya pariwisata dan pertambangan harus hidup berdampingan atau seiring sejalan. Kalau serba tidak boleh, nantinya bisa terkunci sendiri. Oleh karena itu, ia akan membuka ruang seluas-luasnya untuk masyarakat melakukan aktivitas termasuk menambang di perairan tersebut. Begitu, Firda, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 4 pemuda masuk ke rumah kos dan menjarah barang berharga milik mahasiswi di Lorong Durian Dusun Mulia, Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama. Aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa meringkus 4 pemuda tersebut terduga pelaku pencurian mahasiswi asal Tanjung Pura Sumut. 4 tersangka yakni AS 18 tahun ex-pelajar dan IM 19 tahun ex-pelajar sebagai PA pelaku utama, kemudian SR 30 tahun wira swasta, MH 29 tahun wira swasta sebagai penada, dan semuanya beralamat di Gampong Sidorejo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Zubir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zubir. Ya, terima kasih Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita laporkan dari Kota Langsa, Provinsi Aceh. Pihak keamanan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa berhasil menciduk 4 tersangka kasus pencurian, yaitu 2 diantaranya sebagai pelaku utama, berinisial SR, 19 tahun, AM 19 tahun, dan 2 tersangka sebagai penada, yaitu AS dan IM. Keempat pemuda tersebut beralamat yang sama di Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama. Kejadian pencurian ini berawal dari adanya laporan dari korban, yaitu salah satu mahasiswi perguruan tinggi negeri di Gampong Merandeh, Kecamatan Langsa Lama, yang ngekos atau tinggal di rumah kos Gampong Sidorejo. Pada tanggal 12 November lalu, kediaman korban mahasiswi tersebut, yaitu mahasiswi asal Tanjung Pura, Sumatera Utara,
dimasuki oleh dua pelaku, yaitu berinisial MH dan AS pada pukul 3.30. Saat itu dua pelaku masuk melalui jendela yang berhasil mereka buka dan mengambil 4 barang berharga milik korban, yaitu berupa 2 handphone dan 2 laptop. Keesokan harinya korban langsung membuat laporan ke SPK Polres Langsa dan laporan tersebut langsung ditangani oleh tim Resmob dari Satreskrim Polres Langsa. Pada tanggal 17 November, petugas berhasil mengidentifikasi pelaku dan berhasil menangkap mereka, yaitu awalnya ditangkap 2 orang pelaku utama, MH dan AS, di salah satu kafe di Kampung Jawa, Kecamatan Langsa Kota. Dari pengakuan mereka bahwasanya barang korban yang telah mereka curi tersebut telah mereka gadaikan dan jual kepada 2 tersangka lainnya, yaitu tersangka menadah berinisial IM dan AS. Selanjutnya berapa jam kemudian petugas kembali berhasil menangkap 2 tersangka penadah dan pada hari itu juga keempat tersangka digelandang ke Mapolres Langsa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, Firda. Baik, terima kasih rekan Zubir dari Tsunami News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Bangka Belitung, Darusman, menghormati terkait penolakan Apindo Bubble berkaitan dengan Permenaker nomor 19 tahun 2023 mengatur terkait penyesuaian formula UMP. Hal itu menurutnya sama dengan SPSI Bubble yang juga menolak keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja. Darusman menambahkan hari ini mereka juga telah melakukan pertemuan dengan Dewan Pengupahan Apindo dan SPSI membahas terkait penetapan UMP 2023. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik, Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan di Bangka Belitung, yaitu Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI mengatakan mereka menolak terkait keputusan yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung, di mana UMP upah minimum provinsi di Bangka Belitung naiknya hanya berkisar 4,8%. Dari angka itu mereka menganggap kurang karena dari Kementerian Ketenagakerjaan menyarankan untuk dapat naik hingga sampai 10%. Sehingga mereka memutuskan untuk kemarin tidak hadir pada rapat pembahasan dengan pihak Apindo dan Dewan Pengupahan dan pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam menetapkan UMP yang akan diumumkan oleh Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin dalam waktu dekat ini. Selain itu mereka juga menghormati terkait dengan penolakan yang dilakukan oleh Apindo Bangka Belitung berkaitan dengan peraturan menteri yang terbaru mengenai penyesuaian untuk UMP, di mana dari pihak Apindo, yaitu Kepala Apindo Bubble Nuradi, mengatakan bahwa mereka juga menolak terkait regulasi penghitungan yang dilakukan melalui Permen nomor 18 oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menganggap aturan ini melanggar aturan yang lebih tinggi di atasnya, yaitu PP nomor 16 mengenai pengupahan yang selama ini yang di tahun-tahun sebelumnya mereka gunakan untuk menghasilkan UMP di setiap provinsinya. Jadi kedua organisasi ini sama-sama menolak terkait regulasi yang disampaikan oleh pemerintah saat ini, dan sampai saat ini pula PJ Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin belum mengumumkan secara resmi UMP berapa kenaikan upah minimum provinsi tahun 2023 mendatang untuk khususnya pekerja-pekerja di Provinsi Bangka Belitung. Begitu, kembali ke Firda.
Baik, terima kasih rekan Riki Pratama dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Cabang olahraga e-sport dalam Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas ke-13 2022 telah resmi dibuka oleh Cyber Mall Kota Malang pada Selasa 22 November. Sebanyak 24 kontingen dari sejumlah provinsi di Indonesia beradu strategi di cabur e-sport ini. Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Ketua KONI Kota Malang, Edi Wahyono, yang diwakilkan. Total ada 3 permainan yang dimainkan dalam cabur e-sport Porwanas 13 2022 ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang. Ada Rifki Edgar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifki. Baik, rekan Firda bisa kami informasikan dari Kota Malang, di mana dalam penyelenggaraan Perwanas 2022 ini ada cabang olahraga e-sport saat ini sedang berlangsung di Cyber Mall Kota Malang, di mana ada 24 kontingen dari 24 provinsi yang ada di Indonesia yang turut serta dalam cabang olahraga e-sport ini. Dan di dalam e-sport ini ada 3 permainan yang dilombakan, yakni untuk permainan e-football atau PES, kemudian ada Mobile Legends dan juga game PUBG. Dari 3 permainan ini nantinya akan ada perebutan sejumlah medali emas, di mana untuk e-football ini dibagi dalam 2 kategori, yakni untuk kategori beregu dan juga perorangan. Artinya mereka nanti masing-masing kontingen bisa mendapatkan 2 emas dari permainan ini. Kemudian untuk PUBG dan juga Mobile Legends masing-masing memperebutkan 1 emas. Dan di hari pertama kemarin, di mana perlombaan e-football PES 2000, maksud kami permainan e-football PES ini mendapatkan antusias dari peserta dan juga masyarakat yang menonton langsung pertandingan tersebut di Cyber Mall Kota Malang, di mana mereka saling adu strategi untuk memantapkan dan ingin menjadi juara. Di mana pada pertandingan kemarin yang menjadi pertandingan pembuka itu Jawa Timur melawan Kepulauan Riau, kemudian ada dari DKI Jakarta, Maluku Utara, dan sejumlah provinsi lainnya. Dan di hari ini sedang berlangsung juga perlombaan Mobile Legends, dan nanti untuk di hari ketiga dilanjutkan dengan permainan PUBG yang akan diikuti oleh teman-teman kontingen dari Perwanas ini. Mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang ya. Sudah. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Surya Malang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Warga pengungsi korban gempa di Kabupaten Jamarah, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat masih membutuhkan sejumlah obat-obatan dan keperluan untuk balita dan lansia. Koordinator Posko Pengungsian Kampung Jamarah Hamdani saat ini di posko belum masuk bantuan khususnya untuk kebutuhan lansia dan balita. Hamdani menjelaskan, adapun total warga yang saat ini berada di posko pengungsian tersebut mencapai 65 kepala keluarga. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com. Ada Fahmi yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan rekan Fahmi. Ya, selamat siang Firda. Untuk situasi terkini di lokasi posko pengungsian Kampung Jamarah, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Untuk di posko pengungsian saat ini di lokasi, berdasarkan informasi dari koordinator posko pengungsian Hamdani, untuk kebutuhan sendiri saat ini sangat dibutuhkan, ya ini kebutuhan terkait obat-obatan dan keperluan dari sejumlah balita. Pada lantaran di posko tersebut untuk jumlah balita dan lansianya cukup banyak, maka dari itu Hamdani mengatakan kebutuhan dari obat-obatan yang untuk lansia dan balita ini sangat dibutuhkan di posko tersebut. Selain itu, untuk total pengungsi yang ada di posko pengungsian saat ini terdapat 65 kepala keluarga dari total 200 warga Desa Jamarah
Desa Sarampat yang menjadi korban dari gempa Cianjur pada hari Senin yang beberapa waktu lalu. Untuk berdasarkan pantauan Tribunnews di lokasi tadi, untuk tenda sendiri juga terlihat masih nampaknya sedikit agak kurang mencukupi untuk sejumlah warga yang mengungsi di lokasi tersebut. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan di lokasi posko pengungsian Desa Sarampat, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Hamdani, Koordinator Posko Pengungsian Kampung Jamarah. Berikut liputannya untuk Anda. Nama saya Tatang Hamdani, saya warga Jamarah, RT 02, RW 05, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Nah, terkait di posko pengungsian ini Pak, untuk kebutuhan sendiri sejauh ini apa saja Pak yang dibutuhkan dari posko pengungsian? Ya, untuk kebutuhan saat ini selain dari untuk sembako juga untuk obat-obatan, baik untuk balita karena di sini ada balita juga, ada lansia, ya, dan ibu hamil pun ada. Gitu. Nah, untuk sejauh ini yang sudah bantuan apa aja Pak yang sudah masuk ke posko pengungsian ini? Alhamdulillah bantuan sudah ada dari hari kedua, kejadian. Ada bantuan sembako, bantuan tenda ada 2, yang lainnya kami beli, nyari ke material yang buka. Terus lagi ini kebanyakan ini dari donatur ataupun dari, cuman saya lupa untuk ininya dari LSM mana gitu ya, ada relawan, dari relawan ini gitu ya. Oke. Nah, untuk yang ada di sini Pak, warganya total ada berapa kakak yang mengungsi di posko pengungsian ini Pak? Kebetulan di Kampung Jamaras ini tenda yang paling besar ini 50% dari penduduk di sini. Di sini kurang lebih ada sekitar 65 kakak, ya, 65 kakak. Untuk jumlah semua yang di sini itu sekitar 200 orang. 200 orang? Ya. Nah, untuk total jiwa 200 ya, dari mulai anak-anak sampai dengan lansia tersebut. Nah, untuk di Desa Jarampah sendiri Pak? Sarampat. Ya. Iya. Ada korban jiwa nggak Pak untuk di posko pengungsian? Untuk keseluruhan Desa Sarampat ada. Untuk di posko pengungsian ini sendiri? Kalau di pengungsian ini tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada. Cuman ada yang ketiban, alhamdulillah tidak sampai merenggut nyawa. Kongres Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI ke-38 dibuka secara resmi Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pada Selasa 22 November. Pembukaan Kongres GMKI yang dilaksanakan di Bandara Pongtiku Rantetayo, Tanah Toraja ini diawali ibadah bersama. Dalam prosesi ibadah ditampilkan pertunjukan teatrikal singkat dari GMKI Cabang Makale serta paduan suara dari mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI Toraja dan Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Toraja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Kristiani Tandi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kristiani. Baik, Tribuners, dari Tribun Timur saya melaporkan bahwa kemarin telah diadakan pembukaan Kongres GMKI yang ke-38. Dalam Kongres tersebut juga nantinya akan dibahas mengenai pemilihan ketua baru dari GMKI atau Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kongres GMKI ini dibuka langsung oleh Andi Sudirman dengan mengangkat tema Lihatlah Kristus menjadikan semuanya baru. Kegiatan ini diadakan di Bandara Pongtiku Rantetayo 22 November kemarin dan akan berlangsung sampai 30 November mendatang yang difokuskan di Gedung Tamuan Mali Tanah Toraja. Kegiatan ini diawali dengan ibadah syukur dan nantinya akan diisi oleh pagelaran seni dan diikuti oleh delegasi 118 cabang GMKI dengan jumlah peserta sekitar 2.000 peserta. Kegiatan ini langsung dipimpin oleh Bupati Tanah Toraja, Theophilus Alorerong sebagai Ketua Panitia.
Dan kegiatan ini diikuti oleh sejumlah cabang GMKI yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia. Kongres GMKI ini diadakan untuk kedua kalinya di Tanah Toraja. Dijadwalkan sebelumnya bahwa kongres akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, namun karena adanya gempa di Cianjur yang mengakibatkan Presiden tidak sempat hadir. Ya. Baik, terima kasih rekan Kristiani dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin mengimbau agar masyarakat berhati-hati dalam menanggapi berbagai tawaran pinjaman untuk modal usaha baik dari sosial media maupun pesan personal. Hal itu merupakan modus yang kerap dipakai 3 tersangka berinisial RC, DL, dan JK. Ketiganya ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai 2 miliar rupiah. Diungkap Komarudin, satu tersangka berinisial JK atau Andika masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Nuriatul Hikmah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nuri. Silakan rekan Nuri. Silakan rekan Nuri. Ya, baik Firda, seorang warga melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar 2 miliar rupiah kepada Polres Metro Jakarta Barat. Maksud kami Polres Metro Jakarta Pusat. Dari pelaporan tersebut, 2 orang tersangka berinisial RC dan DR berhasil diamankan. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin menyebut kejadian tersebut bermula dari laporan salah seorang warga yang mengaku tertipu setelah meminjam uang untuk modal usaha. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Pusat kemudian menyampaikan rilis terkait dengan penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang sebagaimana dimaksud pada pasal 378 dan juga 372. Kemudian juga Kapolres Metro Jakarta Pusat mengatakan bahwasannya sarana uang yang digunakan pelaku gitu untuk mengelabui korbannya itu sangat mirip dengan uang rupiah pecahan Rp100.000, di mana Komarudin menceritakan bahwasannya kejadian tersebut itu bermula dari korban yang membutuhkan uang sebesar 5 miliar untuk modal usaha. Secara kebetulan pelaku RC yang mengaku pernah bekerja di PT Pemodalan Nasional Madani atau PT PNM itu menawarkan pinjaman modal. Oleh RC kemudian pelaku dikenalkan kepada tersangka DL dan JK alias Andika yang disebutkan olehnya dapat memberikan pinjaman untuk modal usaha tersebut. Namun kata Komarudin, korban diberi syarat untuk membayar administrasi sebesar 10% untuk memperlancar pinjamannya. Akan tetapi korban hanya sanggup membayar sebesar 100 juta rupiah, sehingga pelaku hanya bisa memberi pinjaman sebesar 2 miliar rupiah dari yang sebelumnya diajukan 5 miliar rupiah. Kemudian Komarudin mengungkap bahwasannya antara korban dan pelaku telah terjadi komunikasi dan juga perjanjian di salah satu kafe di sebuah ruko di Cempaka Mas, Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana korban bertemu dengan DL diantar oleh pelaku JK. Tersangka JK kemudian menyerahkan uang sebanyak 1 tas yang dikatakan bahwa uang tersebut bernilai 2 miliar rupiah. Selanjutnya, kata Komarudin, korban menyerahkan uang pelancar yang sebelumnya dijanjikan sebesar 100 juta tersebut secara tunai dan pelaku langsung membawanya. Kemudian Komarudin juga menjelaskan bahwasannya setelah tas dibuka oleh korban mendapati bahwasannya nilai nominal yang diberikan itu tidak sesuai dengan angka 2 miliar rupiah. Saat dilakukan pendalaman ditemukan bahwa
uang tersebut yang di dalam satu tas itu merupakan uang bukan merupakan uang asli sesuai dengan pecahan Rp100.000. Kemudian setelah itu polisi melakukan pengungkapan dan berhasil mengamankan DL berusia 53 tahun di kediamannya. Kemudian juga polisi menyita satu tas lain yang berada di rumah DL, sehingga total keseluruhan ada ditemukan sebanyak 28 bundel uang yang satu ikatnya itu tertulis sebesar 10 juta rupiah. Sehingga kata Komarudin, total uang yang didapatkan ataupun uang yang diduga palsu tersebut itu diasumsikan berjumlah 2,8 miliar rupiah. Selain tumpukan uang juga yang diduga palsu, barang bukti lain yang berhasil diringkus yakni berupa handphone sebanyak 9 buah. Komarudin menyampaikan korban terpedaya karena alibi pelaku yang mengaku sebagai karyawan bank pemodal usaha. Terlebih, uang yang diberikan kepada korban itu memiliki desain yang mirip dengan uang rupiah Indonesia. Oleh karena itu, Komarudin menyebut bahwasannya terhadap keduanya dikenakan pasal 378 dan 372 dengan ancaman hukuman selama 4 tahun penjara. Nah, pasal ini, untuk diketahui pasal ini bahwasannya ini belum diketahui apakah uang tersebut benar uang palsu atau tidak. Maka dari itu, Komarudin nantinya bakalan meminta konfirmasi juga bersama dengan Bank Indonesia untuk memastikan kembali bahwasannya uang tersebut merupakan uang palsu. Meskipun ketika kami lihat gitu secara pandangan mata gitu di lapangan pada saat konferensi pers terlihat bahwasannya di dalam uang tersebut itu tertulis uang mainan. Namun memang korban tidak menyadari hal tersebut, dan ini pun yang menjadi bentuk himbauan dari Komarudin sendiri agar masyarakat itu waspada ketika melakukan transaksi, terutama transaksi di tempat-tempat seperti warung-warung kecil dan juga tempat-tempat yang gelap seperti itu, atau terlebih di transaksi pada malam hari. Nah, diungkap oleh Komarudin kenapa bisa ketika diserahkan gitu uangnya itu diduga itu 2 miliar karena pelaku ini menyampilkan beberapa balok, yang mana balok-balok tersebut itu merupakan balok-balok yang bisa dilihat secara kasat mata itu seperti uang gitu, sehingga ditumpuk-tumpuk dan terlihat banyak. Dan adapun di bagian depannya itu diberikan satu uang yang memang sangat menyerupai uang asli pecahan Rp100.000 seperti itu. Nah, dari kasus ini polisi sudah menangkap 2 orang tersangka dan 1 orang tersangka itu masih berstatus sebagai DPO. Nah, ya, dan dia itu merupakan pelaku utama yang mana diketahui bahwa pelaku ini merupakan yang memiliki kemudian menyiapkan termasuk juga yang diduga menyebarkan uang palsu menyerupai uang rupiah tersebut. Pelaku JK alias Andika yang merupakan pelaku utama ini dikabarkan menerima uang dari uang 100 juta yang dianggap sebagai pelecet itu sebesar 53 juta rupiah, sementara 2 tersangka lainnya masing-masing mendapat 36 juta dan juga 18 juta rupiah. Seperti itu. Demikian Firda, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Maluku, saudara. Ratusan pendukung timnas Argentina di negeri Mamala, Maluku Tengah, pawai jelang pertandingan Argentina versus Arab Saudi pada Selasa 22 November. Dalam pawai tersebut, para penggemar membentangkan bendera Argentina sepanjang 100 meter. Di sela-sela gelaran pawai itu, Sekretaris Desa Mamala Wahyu Malawat memprediksi bahwa Argentina akan unggul 4-1 dari Arab Saudi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Meisya Marasabesi akan melaporkannya. Silakan rekan Meisya. Baik, halo Firda, halo Tribuners. Saya Meisya Marasabesi, jurnalis tribunambon.com akan melaporkan terkait dengan pada Selasa 22 November 2022 sore kemarin, tim pendukung sepak bola Argentina ya di negeri Mamala menggelar pawai jelang pertandingan antara Argentina melawan Arab Saudi. Nah, dalam pawai itu mereka membentangkan bendera Argentina sepanjang 100 meter dan bendera sepanjang 100 meter itu seharga 8 juta rupiah, Tribuners. Dari bendera itu kemudian dibentangkan dan diiring-iringi masuk ke dalam negeri Mamala ya, dibawa oleh anak-anak dan juga para orang tua. Nah, bendera itu diiring-iringi kemudian diikuti oleh
puluhan pendukung lainnya yang menggunakan kendaraan roda 2. Mereka juga ikut mengiring-iringi bentangan bendera Argentina sepanjang 100 meter itu. Dan memang menurut Sekretaris Desa Negeri Mamala, Tribuners, Wahyu Malawat, dia mengatakan bahwa tim pendukung fanatik Argentina itu memang ada di 3 negeri, yang ada di negeri Mamala, kemudian Morella, dan Hitu, Kabupaten Maluku Tengah. Dia mengaku bahwa 3 negeri itu adalah tim fanatik Argentina yang memang setiap tahunnya jika ada gelaran Piala Dunia, mereka selalu melakukan aksi yang sama. Dan untuk kondisi di sana memang mulai dari rumah-rumah dan pagar-pagar itu semuanya rata-rata dicat bendera Argentina seperti itu. Untuk pantauan Tribun Ambon.com, di lokasi pawai itu digelar pukul 5 sore, baik tua, muda maupun anak-anak ikut dalam pawai tersebut. Dan kemudian untuk jalanan di Maluku Tengah sana, di Mamala, mulai dari Mamala itu memang sangat sempit ya, karena dipadati oleh para pendukung Argentina. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan Meisya Marsabesi dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Sekretaris Desa Mamala, Wahyu Malawat. Berikut liputan Anda. Ini meliputi tiga negeri, jadi kita punya fans community, jadi itu meliputi supporter Argentina itu Mamala di Morella. Ya. Kakak, inisiasi bendera 100 meter ini dari komunitas atau bagaimana? Ini yang pemrakarsaan ini Abang Stanley ini. Stanley Wyatt, ya. Dan memang setiap kali ada gelaran Piala Dunia selalu dibikin kayak gini, Kang. Kalau berbicara fans fanatik itu di sini 3 negeri ini, apalagi Argentina paling banyak. Caca udah bisa lihat sendiri itu, baru fans Argentina paling fanatik semua. Iya. Kakak, prediksi untuk skor sebentar malam? Ya beta yang naif lah, 4-1. 4-1? Ya. Karena apa? Ya, Argentina dong. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 3 pilar yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Polisi Republik Indonesia atau Polri, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar sarapan pagi di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu 23 November hari ini. Pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi yang lebih baik antar 3 pilar yang ada. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Nuriatul Hikmah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nuri. Ya, baik Firda, benar sekali bahwasannya 3 pilar yang terdiri dari TNI Polri, kemudian juga Pemprov DKI Jakarta menggelar sarapan pagi di kawasan Monumen Nasional Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi yang lebih baik antara 3 pilar yang ada. Kemudian juga selain itu, Heru juga menyampaikan bahwasannya hal tersebut dilakukan agar masyarakat merasa aman, damai, dan mendapatkan kesejukan.
Kemudian juga acara tersebut dihadiri bukan hanya oleh Pemprov DKI Jakarta, melainkan juga kabupaten dan juga kota di wilayah Jabodetabek, termasuk juga Pangdam Jaya, yang mana mereka melakukan sarapan pagi bersama Babinsa dan juga Babin Kamtibnas, yang tujuannya adalah untuk menjalin komunikasi agar lebih baik lagi, kemudian agar masyarakat merasa aman, damai, dan juga memberikan kesejukan. Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, menyebut bahwasannya kegiatan tersebut merupakan ajang kolaborasi dan kerjasama yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga di DKI Jakarta. Terlebih hal tersebut dilakukan menjelang event-event besar ke depan, baik itu tahun politik maupun kegiatan-kegiatan besar lainnya. Dan Irjen Fadil mengatakan bahwasannya ini merupakan komitmen yang perlu dibentuk untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga DKI Jakarta. Fadil juga menambahkan bahwasannya kegiatan ini sekaligus untuk memperkenalkan PJ Gubernur DKI Jakarta dengan seluruh jajaran Bayangkara pembina ataupun jajaran Bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau Babin Kamtibnas dan juga Babinsa. Kemudian juga diakui oleh Irjen Fadil bahwasannya pihaknya itu ingin memperkenalkan gubernur lebih dekat lagi dengan seluruh jajaran. Selain itu, hal itu juga untuk bertujuan menyemangati para jajarannya di lapangan agar terus memberikan edukasi, kemudian juga maksud kami dedikasi yang tinggi terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Nuri dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kita akan tampilkan wawancara dari Pangdam Kodam Jaya Maijen Untung Budi Harto, kemudian PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Berikut liputan untuk Anda. Kami, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan tentunya dari Kabupaten Kota Jabodetabek dan Depok, bersama Pak Kapolda, Pak Pangdam, kami melakukan kegiatan sarapan pagi 3 pilar bersama Pak Lurah, Babinsa, dan Babin Kaptimas untuk memperatkan kami selaku petugas dan tentunya menjalin komunikasi yang lebih baik untuk supaya masyarakat merasa aman, damai, dan tentunya memberikan kesejukan. Dari saya itu mungkin ditambahkan Pak Kapolda, nanti Pak Pangdam. Pak Pangdam, monggo kami persilakan. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Seperti yang disampaikan Pak PJ Gubernur DKI tadi, kita menyelenggarakan sarapan pagi bersama 3 pilar. Ini semuanya untuk menyatukan kita semuanya agar kita secara kolaborasi bekerja sama untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga Jakarta. Kita akan menghadapi event-event ke depan, baik itu tahun politik maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Tentu saja komitmen ini yang perlu kita bentuk untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga Jakarta. Saya kira itu saja. Yang pertama tentu kita pengen Pak Gubernur lebih dekat dengan seluruh Babin Kamtibmas dengan Babinsa. Kalau Pak Gubernur di tataran Pemda DKI mungkin sudah kenal, tapi di Kodam, di Polda mungkin belum kita kenalkan. Yang pertama, yang kedua, kita semangati anak-anak di lapangan supaya mereka ini tetap penuh dengan dedikasi yang tinggi. Itu aja kira-kira rekan-rekan semuanya. Bendungan Kuil Kawangkoan di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara hampir rampung. Terpantau pada Selasa 22 November ada puluhan ekskavator dan truk yang sementara bekerja. Dengan begitu tempat penampungan sudah mulai menampung air dari Sungai Tondano. Di lokasi sekitar juga ada taman yang hampir rampung, baik jalannya dan juga pepohonan yang sudah ditanam. Informasi lebih lengkap. Di lokasi sekitar juga ada tanaman yang juga hampir rampung dan jalannya juga pepohonan yang sudah ditanam. Di area bendungan tersebut juga ada kubur tua leluhur
Minahasa yang disebut Waruga yang sudah ditata dengan baik. Ada konstruksi di terowongan namanya bottom outlet, tujuannya mengalirkan air ke sungai. Beberapa waktu lalu, Gubernur Sulut Oli Dondo Kambe mengatakan bendungan ini akan diresmikan pada bulan Desember 2022 oleh Presiden Joko Widodo. Bendungan Kuil Kawangkoan ini dibangun untuk mencegah banjir di Kota Manado sekaligus untuk menyuplai listrik dan areal pariwisata. Adapun bendungan Kuil Kawangkoan di Minahasa Utara ini menghabiskan anggaran hampir 2 triliun rupiah. Pengadaan lahan bendungan Kuil Kawangkoan ini cukup besar, mencapai 232 miliar rupiah. Pengerjaan proyek bendungan Kuil Kawangkoan sudah dimulai sejak 2016 ditandai dengan groundbreaking. Kemudian 6 tahun berlalu, akhirnya proyek ini tidak lama lagi akan diresmikan. Sekilas informasi dari soal bendungan Kuil Kawangkian, adapun daya tampung bendungan Kuil Kawangkoan tersebut mencapai 23,37 juta meter kubik dan luas genangan 139 hektar area. Bendungan ini bisa mereduksi banjir sebesar 282,18 meter kubik per detik yang sering terjadi di Kota Manado dan sekitarnya. Selain itu, dengan debit 4,50 meter kubik per detik, bendungan ini bisa menyediakan kebutuhan air baku bagi warga Kota Manado, Kecamatan Kalawat, Kota Bitung, dan KEK Bitung. Tak hanya itu, bendungan Kuil juga memiliki kapasitas pembangkit listrik tenaga air sebesar 1,2 megawatt. Selain berfungsi sebagai bendungan, dilakukan penataan kawasan sekitar bendungan Kuil Kawangkoan. Korban gempa bumi Cianjur di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Cianjur, Jawa Barat sebanyak 270 pasien. Koordinator Humas dan Layanan Publik RSUD Cimacan, Ida Farida mengatakan, berdasarkan data update pihaknya pada Rabu ini, sekira pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tercatat ada pasien akibat gempa bumi Cianjur di RSUD Cimacan mengalami penambahan dari yang sebelumnya 267 pasien, kini total sebanyak 270 pasien. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya update terkini terkait gempa bumi di Cianjur, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com, ada Ibriza Fasti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ibriza. Ya, terima kasih Firda. Halo Tribuners, dapat kita lihat saat ini saya sedang berada langsung di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Adapun berdasarkan laporan dari posko tim medis bencana RSUD Cimacan menyatakan bahwa hari ini jumlah korban gempa bumi Cianjur di rumah sakit tersebut sebanyak 270 pasien. Itu mengalami penambahan dari yang sebelumnya tercatat pada hari Selasa kemarin 267 pasien seperti itu. Adapun tadi pihak humas yaitu Ibu Ida juga menjelaskan dari total 270 pasien tersebut, 174 diantaranya mengalami luka ringan. Angka tersebut meningkat dari pada Selasa kemarin yang berjumlah 150 pasien untuk pasien luka ringan seperti itu. Kemudian untuk pasien luka sedang bertambah sebanyak 3 pasien, yaitu sebanyak 53 pasien, lebih tepatnya saat ini totalnya. Sementara itu untuk pasien yang mengalami luka berat itu dirujuk ke RSUD Ciawi Bogor, Jawa Barat, juga mengalami penambahan 2 orang, menjadi sebanyak 11 orang, seperti itu. Kemudian untuk korban meninggal dunia juga mengalami penambahan sejak Selasa kemarin di RSUD Cimacan ini, yaitu bertambah sebanyak 2 jenazah, yaitu sebanyak total 16 korban jiwa, seperti itu. Sebagai informasi, tadi juga datang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung bagaimana fasilitas kesehatan yang ada di RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Tepat pada saat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melakukan peninjauan, itu terjadi gempa susulan, kurang lebih berdasarkan informasi dari akun Twitter BMKG, itu 3,9 magnitudo, seperti itu, dan itu cukup terasa, hingga pihak RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat, itu melakukan evakuasi para pasien penyakit umum
untuk dibawa ke tenda-tenda yang berada di halaman RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Begitu. Terima kasih, Firda. Berikut laporan saya. Baik, terima kasih rekan Ibriza dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Berikut liputan untuk Anda. Kalau kita di Kemenkes mau fokusnya memastikan bahwa kesehatan masyarakat itu terjaga. Jadi kita identifikasi pertama ke pusat-pusat atau posko-posko yang agak jauh dari rumah sakit. Jadi tim relawan yang datang, dokter-dokter, bidan, perawat, kita kirim ke sana. Kemudian untuk melihat mana yang bisa dirawat di sana, mana yang mesti dibawa ke rumah sakit. Nah itu udah jalan. Jadi ada sekitar lebih dari 15 tim yang kita kirim, posko-posko. Kita udah identifikasi lebih dari 2.300 yang luka ringan yang dirawat di sana. Nah ada yang 494. Nah ini yang luka berat. Ini yang mesti dibawa ke rumah sakit. Dan itu kan bisa ada tindakannya, umumnya tindakan bedah, karena patah tulang atau kena kepala, ada pembengkakan atau ini patah di dalam tapi nggak terbuka. Nah yang 474 ini karena terlampau rumah sakitnya juga terlampau padat, 70 tadi sih sampai tadi pagi 70 udah dirujuk. Jadi ada ke Bandung, ada yang Sukabumi, ada yang ke Bogor, ada yang ke Jakarta juga. Nah masih banyak nih sekitar 400-an yang ada di Cianjur. Nah itu tadi saya lihat karena tim-tim udah datang kan, dokter-dokter spesialis ortopedi udah kita kirim, dokter bedah udah datang, itu udah cukup banyak. Dibantu juga tim dari TNI Polri. Nah sekarang yang kurang adalah tempat operasinya, karena ini mesti dioperasi. Dan saya minta operasinya cepet deh, kalau bisa 3 hari selesai. Nah saya udah lihat tadi di rumah sakit Bayangkara pertama yang saya datangi ya, itu ada 1 kamar operasi, tempat tidurnya 1, bisa jadi 2. Rumah sakit Sayang yang paling banyak itu ada 8 tempat tidur, ruang operasi sebenarnya bisa dipakai semua, cuma perlu perbaikan sedikit. Tadi saya ke rumah sakit Hafiz juga, itu lihat ada 2 ruang operasi, jadi berapa? 8, 2, tambah 2 udah 12, sama di sini tadi saya lihat ada cukup banyak nih, ada 2 yang bisa dipakai plus 2. Wali Kota Batam Muhammad Rudi akan turun ke jalan menggelar penggalangan dana untuk korban gempa di Cianjur, Jawa Barat dan sekitarnya Selasa 21 September. Aksi penggalangan dana itu akan dilaksanakan oleh pemerintah kota, Badan Pengusahaan atau BP dan sejumlah organisasi masyarakat di Batam. Adapun titik penggalangan donasi yakni di Simpang Gelail Sungai Panas, kemudian Simpang Kepri Mall, Simpang Martabakhar, Nagoya, dan Simpang Masjid Agung Batam Center. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Roma Ulisianturi akan melaporkannya. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Firda di studio. Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam kembali menggelar aksi menggalang dana dan turun ke sejumlah titik di Kota Batam, titik persimpangan untuk melakukan pengumpulan dana ataupun donasi untuk masyarakat korban gempa yang ada di Cianjur. Nah, seusai pulang dari Umroh Mekah, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Haji Muhammad Rudi mengajak seluruh pegawai yang berada di lingkungan BP maupun Pemko untuk apel, diawali dengan apel bersama di Simpang Gelail Kota Batam Kepulauan Riau. Kemudian mereka langsung menggunakan beberapa kotak yang terbuat dari kardus untuk mengumpulkan dana ke sejumlah pengendara yang ada di simpang-simpang. Nah, titik pertama ini difokuskan memang di Simpang Gelail Kota Batam. Setelah itu OPD dan Wali Kota Batam juga turun ke beberapa simpang lainnya. Di hari pertama ini, simpang yang dikunjungi adalah Simpang Gelail, lalu yang kedua Simpang Martabakhar, yang ketiga Simpang Kepri Mall, dan yang keempat Simpang Masjid Raya. Nah, dalam pengumpulan ini, Muhammad Rudi turun langsung untuk menemui satu persatu pengendara baik roda 4 maupun roda 2, yang ditemani oleh tim Basnas Kota Batam juga untuk mengumpulkan donasi ini. Nah, Pemko Batam dan BP Batam menargetkan donasi ini mencapai 1 miliar sehingga bisa ditransfer kepada pemerintah Cianjur. Nah,
Selain itu, Pemkot Batam dan Basnas juga membuka rekening atau menyediakan rekening khusus untuk bagi masyarakat Kota Batam yang bersedia memberikan donasi kepada masyarakat Cianjur. Nah, selain itu, mereka juga membuka beberapa titik posko bantuan bencana untuk masyarakat Cianjur yang ada di beberapa titik tempat juga, salah satunya di Simpang Gelail. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Roma Ulisianturi dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera alias ANIS Kabupaten Sigi resmi terbentuk dan dideklarasikan Selasa 22 November. Deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS Kabupaten Sigi bertempat di Cafe Diamond, Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Sigi, Sulawesi Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu. Ada Muhammad Salam yang akan melaporkannya. Silakan rekan Salam. Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuners sekalian. Dapat kami informasikan relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera alias ANIS Kabupaten Sigi resmi terbentuk dan dideklarasikan Selasa sore kemarin. Deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi itu bertempat di Cafe Diamond, Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sedikitnya ada 55 orang di Kabupaten Sigi, terdiri dari berbagai kecamatan masuk dalam kepengurusan DPD ANIS Sigi tersebut. Perhatikan pengurus DPD ANIS Sigi berdasarkan SK DPP ANIS nomor 148 garing ST strip 10 garing TAP strip SK garing DPP strip ANIS strip garing 10 garing 2022 tentang pengurus daerah Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi. Untuk koordinator presidium DPD ANIS Kabupaten Sigi itu adalah Fahri Sosiawan. Dalam kepengurusan DPD ANIS Kabupaten Sigi terdapat 8 bidang, yakni diantaranya bidang kerjasama dan perluasan jaringan, bidang organisasi dan pembinaan relawan, bidang kajian strategis dan materi sosialisasi, bidang media sosial dan humas. Selain itu ada pula bidang data, IT dan dokumentasi, bidang hukum dan advokasi, serta bidang sarana dan prasarana dan bidang logistik. Kemudian Wasekjen DPP ANIS Mugira mengatakan untuk di Sulawesi Tengah sendiri masih ada 3 kabupaten dan 1 kota yang sudah melakukan deklarasi. Untuk di Sulawesi Tengah sendiri totalnya ada 4, yakni Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Banggai, Kota Palu, dan Kabupaten Sigi. Dan dalam waktu dekat akan menyusul Kabupaten Donggala, Parigi Motong, Poso, Tojo Una-Una, dan Buol. Dan kesemuanya itu sudah memiliki SK, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melakukan deklarasi tersebut. Dan juga turut hadir dalam deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kabupaten Sigi antara lain Pembina Wilayah ANIS Sulawesi Tengah Ahmad Sumarlin dan Wasekjen DPP ANIS Pusat Ibu Mugira. Kemudian pengurus Pusat Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera sangat optimis dengan kemenangan Anies Baswedan sebagai presiden pada pemilu tahun 2024 mendatang. Hal itu diutarakan Wasekjen DPP ANIS Ibu Mugira saat melakukan deklarasi pengurus DPD ANIS Kabupaten Sigi. Dan ia mengatakan relawan yang sudah dilantik benar-benar berkomitmen untuk sama-sama berjuang dengan ikhlas untuk kemenangan bangsa Indonesia dengan Anies Baswedan sebagai presiden. Kemudian menurut Wasekjen DPP ANIS itu bahwa relawan Anies di Kabupaten Sigi khususnya agar benar-benar solid mendukung Anies Baswedan. Kemudian ia menjelaskan agar setiap relawan di kabupaten kota dan provinsi untuk tetap menjaga kesehatan, dan itu merupakan pesan dari Bapak Anies Baswedan. Sehingga relawan yang ada di kabupaten kota dan provinsi itu tetap menjaga kesehatan hingga pemilu 2024 mendatang. Dan juga dapat diketahui jumlah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah itu yakni 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Sekian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Muhammad Salam dari Tribun Palu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Wasekjen DPP ANIS Mugira. Berikut liputannya untuk Anda. Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, visi-misinya itu menaikkan popularitas dan elektabilitas. Makanya kami relawan ini sosialisasi ke seluruh pelosok Indonesia. Aliansi ini sudah 34 provinsi dan 300 lebih kabupaten kota yang terdeklarasi, mendorong, mengajak masyarakat, ayo kita sama-sama menyuarakan orang baik Pak Anies Rashid Baswedan.
karena beliau sudah memimpin Jakarta 5 tahun dengan bukti-bukti yang sangat membanggakan masyarakat DKI, dan kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengusung beliau, mendukung beliau dengan banyaknya suara masyarakat, suara rakyat, sehingga membuka tekad partai-partai untuk mengusung Pak Anies. Alhamdulillah Nasdem sudah menyatakan diri, insya Allah yang kemudian ada Demokrat, PKS walaupun masih menunda, tapi kami meyakini, kami mengetuk pintu langit, mengetuk hati semua partai, masyarakat seluruh Indonesia, bahwa kami meyakini bahwa Anies pasti akan ditetapkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia di 2023 nanti. Itu keyakinan kita, makanya Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ini selalu dan terus bekerja, terus memperjuangkan, terus mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk sama-sama mendukung, sama-sama berteriak, mengetuk pintu elit-elit politik yang ada di Jakarta, agar mereka membuka hatinya bahwa masyarakat membutuhkan sosok Anies Rashid Baswedan menjadi presiden di 2024. Itulah visi misi kita, elektabilitas dan popularitas, karena hasil survei lah yang akan meyakinkan semua partai untuk menetapkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden ke depan. Upaya pencarian warga Lampung yang tenggelam di perairan Selat Bengkalis setelah nekat melompat dari kapal Roro penyeberangan Bengkalis Sungai Selari akhirnya dihentikan. Penghentian ini dilakukan setelah tim SAR gabungan berhasil menemukan Edi Purwanto, namun sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Korban ditemukan sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat oleh nelayan. Korban ditemukan dalam kondisi mengapung di sekitaran perairan Desa Damai, Kecamatan Bengkalis. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Muhammad Natsir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Natsir. Ya, terima kasih Firda dan Tribunur dimanapun berada. Memang benar semalam tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI dan Polri telah menutup upaya pencarian salah satu warga Lampung yang pada Sabtu kemarin nekat melakukan terjun langsung dari kapal Roro Sabtu sore dan dinyatakan hilang selama 4 hari. Nah, upaya pencarian sendiri berlangsung selama 4 hari dilakukan oleh tim gabungan. Warga Lampung yang nekat melompat ini bernama Edi Purwanto, di mana dia baru pulang dari Malaysia. Saat itu dia pulang ke Malaysia dengan tujuan ingin berangkat ke Malaysia, namun saat sampai di pelabuhan Malaysia mereka sudah ditolak untuk masuk ke Malaysia. Dan kemudian pulang dan diduga karena depresi nekat melompat ke laut di pelabuhan Roro, di kapal Roro Bengkalis. Nah, upaya pencarian sendiri berlangsung selama 4 hari. Kemudian pada pagi kemarin sekitar pukul 8.30 tim SAR gabungan mendapat informasi dari nelayan setempat bahwa ada penemuan jasad yang meninggal yang mengapung di perairan Selat Bengkalis. Nah, jasad ini kemudian dievakuasi dan benar merupakan Edi Purwanto yang dinyatakan hilang. Nah, saat ini telah dievakuasi ke darat, dibawa ke RSUD Bengkalis, dilakukan visum oleh RSUD Bengkalis. Dari keterangan Kasat Air Polres Bengkalis, bahwa korban saat ini pihaknya lagi menunggu koordinasi dari pihak keluarga apakah akan dibawa pulang ke Lampung atau akan dikebumikan di Bengkalis. Untuk saat ini jasad masih berada di RSUD Bengkalis. Demikian Firda laporan kami. Ya, baik, terima kasih rekan Natsir dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Koordinator Pos Basarnas Pekanbaru di Bengkalis, Trans Piranto. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, hasil operasi hari keempat ini tadi dimulai dengan pukul 8 ya, dilanjutkan dengan penyisiran, dan sekitar pukul 8.30 korban ditemukan oleh nelayan dan diinformasikan oleh BPBD dan dilanjutkan dengan evakuasi oleh tim SAR gabungan. Korban dalam keadaan meninggal dunia. Kondisinya gimana? Kondisinya masih utuh. Ini berapa jauh nih dari TKP dia terjun? Kalau dari TKP ditemukan korban tak lebih 15 km di arah depan Desa Damai, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Ini pencarian hari keberapa nih? Ini pencarian hari keempat. Ini langsung dievakuasi mana? Ya, untuk korban langsung dievakuasi dibawa ke rumah sakit umum
Bengkalis. Itu dilanjutkan tindak lanjut oleh pihak rumah sakit dan mungkin pihak kepolisian. Pasti dengan temuan ini operasi Nah, untuk pertemuan dengan ditemukannya korban, operasi langsung ditutup oleh Kepala Kantor SAR Pekanbaru. Keluarga korban Febri Dianto, 14 tahun, bocah kelas 2 SMP warga Dusun 5, Desa Surodadi, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, Sumsel, berharap pelaku pembunuh putranya segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Febri Dianto sendiri dikabarkan hilang sejak Senin 14 November sore sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Selesai mengantarkan orang tak dikenal membeli minum di wilayah Desa Yingadirejo. Hingga akhirnya korban ditemukan tewas di irigasi di Desa Yingadirejo, Kecamatan Tugumulyo dalam kondisi tertelungkup. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post. Ada Eko Mustiawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eko. Baik, rekan Firda melaporkan langsung dari Kabupaten Musirawas. Bahwasanya benar keluarga korban bernama Febri Dianto atau 14 tahun, pelajar kelas 2 SMP di warga Dusun 5 Desa Surodadi, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, berharap kepada pihak kepolisian agar segera mengungkap dan menangkap pelaku yang menyebabkan anak pertamanya itu tewas usai menghantarkan membeli minum. Dan meskipun saat ini bahwasanya pihak Polres Musirawas sudah mengantongi identitas terduga pelaku, yakni Sumaryanto alias Yanto alias Bendul, warga Dusun 3, Desa Yingadirejo, Kecamatan Tugumulyo. Namun sejauh ini hasil perkembangan dari pihak kepolisian sendiri belum berhasil menangkap atau mengamankan pelaku terduga pembunuhan. Sehingga pihak Polres Musirawas melakukan penyebaran surat DPO terhadap terduga pelaku kepada masyarakat, harap agar masyarakat yang mengetahui informasi keberadaan terduga pelaku dapat menyampaikannya ke pihak kepolisian terdekat. Nah, baik rekan Firda, diinformasikan bahwasanya korban Febri Dianto sendiri merupakan pelajar kelas 2 SMP warga Dusun 5 Desa Surodadi yang dikabarkan hilang sejak Senin 14 November 2022 seusai menghantar orang tidak dikenal membeli minum. Kejadian tersebut bermula saat korban bersama adiknya pulang sekolah dan saat lagi makan siang kemudian korban ditelepon oleh temannya untuk diajak bermain bersama. Hingga akhirnya informasi korban berkumpul bersama teman-temannya di Jalan Setapak di Desa Yingadirejo. Tak lama kemudian ada orang tidak dikenal menghampiri para pelajar tersebut dan pertama menanyakan air minum, kemudian dijawab oleh korban dan rekan-rekannya tidak ada. Kemudian orang tidak dikenal tersebut meminta salah satu dari mereka untuk menghantarkan membeli minum. Akhirnya korbanlah yang menghantarkan orang tidak dikenal tersebut membeli minum karena merasa kasihan. Namun berawal dari situ hingga Selasa dan Rabu pagi sekitar 16 November, korban hingga akhirnya ditemukan sudah tak bernyawa dengan kondisi tertelungkup di lahan persawahan di Desa Yingadirejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Korban sendiri ditemukan sudah meninggal dunia dan badan korban sudah membengkak dan menimbulkan bau busuk. Dari hasil visum badan korban ditemukan beberapa luka lebam, di antaranya di bagian kepala dan juga di bagian dada. Hingga kemudian korban dievakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan. Baik, begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sriwijaya Post, Eko Mustiawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari ayah korban, Timono. Berikut ditanyakan untuk Anda. Hari Senin tuh balik dari sekolah. Itu kan dari sekolah dulu balik, makan belum selesai ditelepon sama kawan sekolah tuh, diajak biasa jalan-jalan lah ibaratnya tuh. Pelaku tuh nak minta minum, anak aku ndak bawa minum, dia masuk ke hutan tuh lagi, terus keluar suruh ngantar dia ngambil air minum di dalam pohon para itu. Dianya jam itu hilang. Rasa kehilangan atau gimana sih Pak? Mungkin yang dirasa? Jelas. Itu pasti sakitnya Pak. Jadi ras kehilangannya lah, cara
ibaratnya meninggalnya kalau itu tidak wajar ibaratnya. Kalau harapan aku, anak aku kan matinya saya itu. Kalau dia ketangkap, ya kalau bisa disiksa juga baru dibunuh. Itu. Untuk pelaku sendiri Pak, segera ditemukan atau gimana Pak? Ya segera harus ditemukan. Biar anak aku tuh tenang lah ibaratnya kan. Korban itu bersama siapa Pak kok tadinya di situ Pak, di tempat kejadian itu Pak? Pertama. Sama kawan-kawannya. Parendi Lasandi alias Freddy, 33 tahun, tersangka pembunuhan terhadap Devi Mustika Lana, 42 tahun yang terjadi di Lorong Walet, RT 19 Sebagan Pete, Alam Barajo, Kota Jambi pada Rabu 26 Oktober lalu mengaku spontan menghabisi nyawa korban. Ia tidak terima istrinya kerap dirayu oleh korban melalui pesan singkat di WhatsApp. Bahkan korban nekat mendatangi rumah pelaku dan menyentuh istrinya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Aryo Tondang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aryo. Baik, terima kasih Firda. Kami informasikan memang pihak kepolisian khususnya di Satreskrim Polresta Jambi memang berhasil meringkus pelaku pembunuhan seorang pria di kawasan Lorong Walet, Bagan PT, Alam Barajo, Kota Jambi. Nah, pelaku sendiri merupakan seorang pekerja buruh harian lepas yang dimana pelaku memiliki 2 orang anak dan 1 orang istri. Nah, motif daripada pembunuhan ini diungkapkan oleh pihak kepolisian bahwasanya pelaku sendiri curiga dan cemburu kepada korban, di mana korban kerap menggoda istrinya. Dan saat ini atau pihak kepolisian menjelaskan korban kerap kali menggoda istri pelaku melalui pesan singkat di WhatsApp, bahkan nekat sampai mendatangi rumahnya. Nah, puncak emosi daripada pelaku ini terjadi saat korban mendatangi rumahnya yang dimana pada saat itu sedang ditinggali oleh istrinya. Kemudian setelah korban menyentuh bagian tubuh daripada istrinya sehingga dia spontan membacok korban sehingga terluka. Saat itu korban berupaya menghindar, kemudian pelaku melakukan pengejaran. Nah, dari antara dua orang, pelaku dan korban sempat berduel hingga akhirnya pelaku mendapati sebuah balok semen kemudian menghajar korban menggunakan balok semen sehingga tewas di lokasi kejadian. Nah, setelah berhasil membunuh korban, pelaku melarikan diri dengan membawa 2 orang anak dan istrinya menggunakan sepeda motor di wilayah Kabupaten Merangin, tepatnya di Jangkat. 1 hari berada di Jangkat, kemudian pelaku kembali melarikan diri ke arah Sekayu, Sumatera Selatan. Nah, setelah mendapat informasi, tim dari kepolisian kemudian meluncur langsung ke Sekayu, Sumatera Selatan untuk menangkap pelaku. Dan pelaku berhasil diringkus beserta dengan sejumlah barang bukti, mulai dari parang, kemudian batu, serta sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melarikan diri. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait insiden ini. Mungkin demikian, Firda, kembali ke video. Baik, terima kasih rekan Aryo Tondang dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan Aryo dari Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi. Dan berikut liputan untuk Anda. Sekilas cemburu dan hilap, emosi memuncak, jadi hanya itu jalan satu-satunya mungkin. Kalau pertama kali abang ngabisi korban itu pakai apa bang? Pertama sekali saya bacok korban secara spontan, lalu saya duel dengan korban, lalu saya diterajang korban, saya tersungkur di sebuah batu patok. Batunya dipukul. Selalu batu patok itu saya ambil, saya pukul di kepala korban. Bang, saat itu apa yang abang lihat sehingga tiba-tiba memuncak emosinya bang? Si korban mengganggu istri saya dengan memegang tubuh istri saya. Itu kejadiannya di dalam rumah atau di luar? Di luar rumah, tepat di depan. Kejaksaan Negeri atau Kejari Sungai Penuh menggelar restoratif justice dalam perkara tindak pidana umum atas terdakwa Abdullah bin Abdul Somad pada Selasa 22 November. Bertempat di kantor Kejari Sungai Penuh, Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menerbitkan surat ketetapan penyelesaian perkara atau SKPP berdasarkan restoratif justice.
Dari pantauan, saat putusan dibacakan oleh Kajari Sungai Penuh, terdakwa Abdullah berulang kali mengusap air mata. Ia tak bisa menahan air matanya menetes karena terharu putusan yang dibacakan membebaskannya dari jeratan hukum. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Heru Pitra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Heru. Ya Firda, terima kasih. Benar, di Kota Sungai Penuh, tepatnya di Kejari Sungai Penuh, digelar restoratif justice, di mana kasus perkara penganiayaan terhadap sesama warga. Nah, saat restoratif justice yang digelar di Kejari Sungai Penuh, suasana haru terlihat di saat dilangsungkannya restoratif justice tersebut, di mana terdakwa Abdullah terlihat berkali-kali mengusap air matanya karena terharu. Kasusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sehingga dia bisa dibebaskan dari hukum, di mana kasusnya tersebut tidak dilanjutkan lagi ke tahap persidangan. Saat restoratif justice yang digelar di Kejari Sungai Penuh, Abdullah terlihat juga memeluk korban, beberapa kali memeluk korban dan sambil mengusap air matanya dia terlihat sangat terharu dan menangis di acara tersebut. Dan dia juga mengaku bersyukur kasusnya tersebut bisa diselesaikan dengan cara restoratif justice ini. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh yang telah berupaya untuk menyelesaikan kasus tersebut secara restoratif justice. Dia juga memohon maaf kepada terdakwa karena dia mengaku apa yang dilakukannya merupakan silau saat karena emosi, karena saat itu di mana kasus terjadi karena dari ejekan anaknya diejek oleh korban sehingga dia melakukan tindakan kekerasan terhadap korbannya. Kejari Sungai Penuh Anton mengatakan bahwa restoratif justice ini dilakukan juga dengan penuh pertimbangan, di mana dari 3 kali restoratif justice yang dilakukan baru ada 2 restoratif justice yang berhasil dilakukan, dan yang terakhir ini adalah kasus dari Abdullah ini. Dia mengatakan ada beberapa pertimbangan yang dilakukan terhadap terhadap Abdullah ini. Pertama, korban dan terdakwa merupakan saudara, masih ada hubungan keluarga. Kedua juga terdakwa juga belum pernah dihukum dan tuntutannya juga di bawah 5 tahun. Korban juga mengaku bersyukur kasus ini bisa diselesaikan secara restoratif justice, karena dia juga tidak ingin terdakwa dihukum, dan dia juga mengharap terdakwa yang masih iparnya tersebut bisa kembali bersama keluarganya dan membina rumah tangga yang lebih baik lagi. Karena itu memang terlihat haru kemarin di saat restoratif justice digelar di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Demikian Perda, laporan saya dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan, Madura menangkap pengedar narkoba yang terkena licin dalam bertransaksi. Pengedar yang diketahui berinisial AH 38 tahun itu merupakan warga Jalan Raya Panglegur, Dusun Keramat, Desa Panglegur, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura. AH ditangkap di rumahnya oleh sejumlah tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan pada Rabu 16 November malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura. Ada Guswanto Ferdian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Guswanto. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat siang seluruh penonton Tribun News yang ada di seluruh Indonesia.
Rekan Firda, pada Rabu malam, anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan menangkap seorang pengedar yang dikenal sangat licin saat hendak ingin diamankan begitu. Pengedar ini merupakan pengedar lama dan pemain sabu-sabu yang sering kerap kali mengedarkan sabu-sabu di wilayah Kabupaten Pamekasan. Nah, tersangka tersebut berinisial AH, seorang laki-laki warga Dusun Keramat, Desa Panglekur, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Nah, polisi berhasil mengamankan AH ini setelah melakukan beberapa pengintaian. Sehingga pada saat itu AH ini langsung digerebek di rumahnya saat sedang beristirahat begitu, dan ditemukan sejumlah barang bukti di tempat di bawah kasur tempat di mana AH sedang tidur. Nah, sejumlah barang bukti yang ditemukan itu berupa sejumlah paket sabu-sabu dan juga ada sebagian juga paket sabu-sabu yang sudah dibungkus dalam klip plastik kecil. Saat itu polisi langsung mengepung rumah AH sehingga AH tidak bisa berkutik dan langsung bisa diamankan oleh anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan. Nah, modus dari AH ini ketika hendak mengedarkan sabu-sabu atau menjual sabu-sabu terhadap pembelinya, dia menggunakan sistem kepercayaan atau lebih gampangnya bisa disebut AH ini ketika hendak ingin menjual barangnya, yaitu berupa sabu-sabu, pembeli diharap untuk mentransfer terlebih dahulu atau membayar terlebih dahulu. Setelah itu AH akan mengirimkan barang di tempat yang ia tentukan. Jadi tidak langsung melalui tatap muka dengan pembelinya. Nah, saat uang sudah ditransferkan oleh pembeli terhadap AH, nanti AH akan meletakkan barang dan nanti AH akan menghubungi terhadap pembeli untuk mengambil barang tersebut di mana ia letakkan barang tersebut. Sehingga polisi ketika hendak ingin mengamankan AH beserta barang buktinya cukup kesulitan karena transaksi yang dilakukan AH ini bisa dibilang oleh Kasat Narkoba Polres Pamekasan adalah sistem ranjau, yaitu di mana AH tidak langsung bertransaksi dengan para pembelinya. Nah, terungkapnya AH ini setelah melakukan pengembangan terhadap tersangka sebelumnya atau pemakai sebelumnya yang telah ditangkap oleh anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan. Sehingga semua jaringan-jaringan AH kini sudah banyak terungkap dengan terbukti beberapa waktu lalu juga anggota tim Satres Narkoba Pamekasan menangkap seorang pengedar ataupun bandar narkoba di wilayah Kabupaten Sampang dengan sejumlah barang bukti berupa kiloan sabu yang diduga ada kiloan sabu di rumah bandar narkoba tersebut. Ini AH sudah ditahan di Mapolres Pamekasan, namun anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan masih terus melakukan upaya pengembangan untuk mengungkap siapa di atasnya AH ini, apakah masih ada bandar atau pengedar yang lainnya. Nah, AH sementara waktu terancam hukuman penjara minimal 4 tahun atau hukuman mati. Untuk informasi lebih lanjut nanti akan saya informasikan kembali kepada rekan Firda. Kembali ke studio rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Kuswanto Ferdian dari Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Korban tenggelam di Sungai Ngasinan, Kabupaten Trenggalek akhirnya ditemukan pada Selasa 22 November. Korban bernama Ais Rido Anafi, 13 tahun, warga desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan di Dam Dawung. Lokasi pintu air ini berada di Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan. Jarak lokasi penemuan dengan tempat kejadian perkara sekitar 10 km. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Aflahul Abidin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aflahul. Baik, benar sekali Tribuners. Jadi jenazah Ais Rido Anafi, warga Desa Karangsoko, Kecamatan Kabupaten Trenggalek yang tenggelam sekitar 3 hari lalu telah ditemukan pada kemarin hari Selasa tanggal 22 bulan November 2022 sekitar subuh hari. Jadi jenazah ditemukan di Dam Dawung di Kecamatan Pogalan yang jarak lokasi dari dia pertama kali tenggelam adalah sekitar 10 km. Dalam jangka waktu sekitar 2 hari, jenazah berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan setelah ditemukan, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sudomo Trenggalek, lalu dikembalikan ke keluarga untuk kemudian dimakamkan. Jadi Ais ini tenggelam ketika ia sedang bekerja bakti bersama teman-temannya untuk membangun sebuah perengan di Sungai Ngasinan yang sempat rusak akibat banjir. Jadi dia bersama sekitar 4 temannya yang lain adalah membangun tanggul
di sisi sungai, lalu kemudian terpeleset bersama 3 orang teman lainnya. Jadi ada 4 orang sebenarnya yang terpeleset, dan Ais menjadi salah satu korban terpeleset yang tidak berhasil selamat atau diselamatkan, sehingga dia akhirnya tenggelam. Tim SAR gabungan mencoba mencari, menyusur semua lokasi titik sungai, baik di pinggir maupun di tengah sungai. Sekitar 75 tim SAR gabungan diterjunkan langsung untuk mencari lokasi Ais berada, korban berada ini. Nah, setelah itu pada hari pertama pencarian masih nihil. Kemudian di hari kedua pencarian diperlebar jaraknya sampai ke titik Damdawung. Damdawung ini adalah titik arah aliran Sungai Ngasinan yang berupa penahan air di pintu air istilahnya. Nah, kemudian hingga sore hari menjelang malam pencarian dihentikan dan tidak ditemukan atau belum ditemukan korban yang hilang ini. Kemudian waktu sekitar jam 4 dini hari, Ais ini, korban ini ditemukan oleh salah satu rekannya yang memang mencari keberadaannya di Damdawung. Dia menunggui di sana dan akhirnya menemukan sesosok mayat atau jenazah di lokasi Damdawung ini. Ia kemudian terus melaporkan ke petugas berwajib, lalu informasi itu diteruskan kepada tim SAR gabungan dan akhirnya dilakukan proses evakuasi. Dari hasil identifikasi yang ada, memang benar diketahui bahwa jenazah yang ditemukan itu adalah korban yang meninggal akibat terpeleset beberapa waktu yang lalu. Korban ini adalah siswa SMP, masih remaja, dan kini sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Oke, demikian laporan dari saya di Trenggalek. Kembali ke studio. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jumlah peralatan tambang Pontonisa Produksi atau PIP Pasir Timah sudah parkir di perairan Kampung Iklim, Teluk Rubiah, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin 21 November. Ponton itu bakal beroperasi dalam waktu dekat di perairan Kampung Iklim, merupakan destinasi wisata di Kecamatan Muntok. Diketahui tempat wisata itu sudah dibangun beberapa fasilitas pendukung berupa tempat duduk dan lainnya untuk wisatawan serta warung usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjajakan dagangannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Yuranda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yuranda. Iya, baik Firda, bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini tambang Ponton Isap Produksi Pasir Timah bakal beroperasi di perairan Kampung Iklim, Teluk Rubiah, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu dekat ini. Yang di mana diketahui Kampung Iklim itu merupakan destinasi wisata di kecamatan tersebut. Di sana juga sudah dibangun fasilitas berupa tempat duduk, fasilitas pendukung berupa tempat duduk dan lainnya, serta warung UMKM yang menjajakan dagangannya di sana. Untuk tempat itu diketahui merupakan tempat favorit masyarakat, yang di mana beberapa waktu lalu kami telah menghimpun data di sana. Para masyarakat menghabiskan akhir pekannya di sana untuk menikmati senja serta menghabiskan waktu bersama keluarga mereka. Pada hari kemarin, anggota dari Komisi 2 DPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meninjau ke kawasan tersebut. Ketua Komisi 3 DPR Babel, Adet Mastur, mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi untuk melihat berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa bakal ada aktivitas penambang pasir timah di sana. Setelah melihat lokasi, bahwa mereka telah melihat di sekitar situ ada tanaman mangrove serta tempat wisata dan dermaga jeti yang merupakan dermaga yang dibangun pemerintah provinsi Bangka Belitung untuk masyarakat nelayan.
kata Adet, ia mengetahui laporan itu langsung terjun ke lokasi. Setelah melihat situasi di sana, diketahui sejumlah masyarakat yang diperkirakan 90 masyarakat di sana telah setuju dengan aktivitas penambangan di sana. Cuma dirinya mengatakan masyarakat yang mana memberi informasi kepadanya bahwa menolak aktivitas tersebut. Adet juga menjelaskan pihaknya akan melihat peraturan daerah RZWP 3K tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terlebih dahulu. Apabila koordinasi tersebut tambang itu tidak tercantum di sana, berarti bisa dikatakan tambang tersebut ilegal, begitu katanya. Sementara PJ Gubernur Ridwan Jamaluddin mengatakan pemerintah memastikan aktivitas penambang pasir timah di perairan Kampung Iklim, Teluk Rubiah, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat tidak mengganggu infrastruktur dan destinasi pariwisata di sana. Katanya, kata Ridwan Jamaluddin, dipastikan tidak mengganggu, pasti diatur rencana pertambangan di perairan itu agar tidak mengganggu infrastruktur dan destinasi pariwisata. Nanti prakteknya tidak, pasti diatur agar penambang bisa sesuai dengan ketentuan dan infrastruktur serta destinasi pariwisata harus dijaga. Menurutnya pariwisata dan pertambangan harus hidup berdampingan atau seiring sejalan. Kalau serba tidak boleh, nantinya bisa terkunci sendiri. Oleh karena itu, ia akan membuka ruang seluas-luasnya untuk masyarakat melakukan aktivitas termasuk menambang di perairan tersebut. Begitu, Firda, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 4 pemuda masuk ke rumah kos dan menjarah barang berharga milik mahasiswi di Lorong Durian Dusun Mulia, Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama. Aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa meringkus 4 pemuda tersebut terduga pelaku pencurian mahasiswi asal Tanjung Pura Sumut. 4 tersangka yakni AS 18 tahun ex-pelajar dan IM 19 tahun ex-pelajar sebagai PA. Pelaku utama, kemudian SR 30 tahun wira swasta, MH 29 tahun wira swasta sebagai penada, dan semuanya beralamat di Gampong Sidorejo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Zubir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zubir. Ya, terima kasih Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita laporkan dari Kota Langsa, Provinsi Aceh. Pihak keamanan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa berhasil menciduk 4 tersangka kasus pencurian, yaitu 2 diantaranya sebagai pelaku utama, berinisial SR, 19 tahun, AM 19 tahun, dan 2 tersangka sebagai penada, yaitu AS dan IM. Keempat pemuda tersebut beralamat yang sama di Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama. Kejadian pencurian ini berawal dari adanya laporan dari korban, yaitu salah satu mahasiswi perguruan tinggi negeri di Gampong Merandeh, Kecamatan Langsa Lama, yang ngekos atau tinggal di rumah kos Gampong Sidorejo. Pada tanggal 12 November lalu, kediaman korban mahasiswi tersebut, yaitu mahasiswi asal Tanjung Pura, Sumatera Utara, dimasuki oleh 2 pelaku, yaitu berinisial MH dan AS pada pukul 3.30. Saat itu 2 pelaku masuk melalui jendela yang berhasil mereka buka dan mengambil 4 barang berharga milik korban, yaitu berupa 2 handphone dan 2 laptop. Keesokan harinya, korban langsung membuat laporan ke SPK Polres Langsa, dan laporan tersebut langsung ditangani oleh tim Resmob dari Satreskrim Polres Langsa. Pada tanggal 17 November, petugas berhasil mengidentifikasi pelaku
dan berhasil menangkap mereka, yaitu awalnya ditangkap 2 orang pelaku utama, MH dan AS, di salah satu kafe di Kampung Jawa, Kecamatan Langsa Kota.